Isu pelecehan seksual yang dialamatkan Putri Chandrawati pada Brigadir Yosua kini kian tak terbukti. Tak ada saksi selama persidangan yang mengiyakan pelecehan seksual tersebut. Bahkan terdakwa Kuat Ma'ruf hingga ART Putri yakni Susi yang ada di TKP juga mengaku tak melihat adanya pelecehan. Dalam sidang lanjutan pada Rabu 9 November, mulai terjawab fakta soal benar tidaknya ada pelecehan seksual yang dialami oleh Putri Chandrawati. Susi dan Kuat Ma'ruf sama-sama mengaku melihat Putri dalam keadaan tergeletak di depan kamar mandi. Namun keduanya mengaku tak melihat secara langsung kejadian apa yang sebelumnya telah terjadi. Saat ditanya jaksa soal melihat atau tidaknya pelecehan, Susi mengaku tak tahu soal adanya pelecehan tersebut. Hal yang sama juga disampaikan oleh terdakwa Kuat Ma'ruf. Melalui kuasa hukumnya, Kuat Ma'ruf mengatakan bahwa ia tak mengetahui ataupun melihat langsung dugaan adanya pelecehan seksual yang terjadi di Magelang. Kuasa hukum Kuat Ma'ruf Irwan Irawan menyebut kliennya hanya mendapati Putri Chandrawati tergeletak di depan kamar mandi. Dengan kesaksian dua orang ini kini membuat isu adanya pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Yosua pada Putri Chandrawati semakin tak mengantongi bukti kuat. Namun sebelumnya pengacara Putri Chandrawati yakni Febri Diansyah menuturkan pihaknya telah mengantongi setidaknya 4 bukti soal pelecehan tersebut. Tim pengacara meyakini Putri Chandrawati mengalami kekerasan seksual di Magelang, Jawa Tengah. Kekerasan atau pelecehan itu kemudian diklaim menjadi pemicu Ferdi Sambo melakukan pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Anak Ferdi Sambo memberikan dukungan bagi orang tuanya yang sedang terjerat kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Dukungan tersebut terlihat dari postingannya di Instagram. Putri sulung Ferdi Sambo menyebut sang ayah merupakan pahlawan bagi dirinya. Putri sulung Sambo berinisial TS mengunggah momen kebersamaan dengan sang ayah di Instagramnya. Postingan tersebut diunggah pada Selasa 8 November 2022. Nampak keduanya sedang selfie secara close up sehingga wajah Sambo dan TS tak terlihat dengan jelas. Pasalnya unggahan tersebut memfokuskan potret pada bagian mata mereka. Keduanya pun nampak menggunakan masker berwarna hitam, sementara mata Sambo terlihat berkaca-kaca dan sedikit merah. Dalam unggahan tersebut, TS membubuhkan caption yang memberikan dukungan kepada sang ayah yang kini sedang menjalani rentetan sidang kasus pembunuhan Brigadir J. Menurut TS, Ferdi Sambo merupakan sosok ayah yang selalu tetap menjadi pahlawan baginya. Postingan tersebut pun menuai banyak komentar dari rekan hingga netizen. Meskipun ada yang menghujat, namun masih banyak pula yang memberikan dukungan untuk TS. Sebelumnya, Ferdi Sambo sempat menitipkan anak-anaknya kepada para ajudan. Pesan tersebut disampaikan dalam persidangan pada Selasa 8 November silam. Sambo menitipkan agar para ajudan menjaga anak-anaknya di rumah. Pengacara keluarga Brigadir Yosua yakni Kamarudin Simanjuntak menyindir kuasa hukum pihak Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Kamarudin bahkan meminta Sambo dan Putri mengganti pengacaranya karena dianggap tak becus bekerja. Ia bahkan berjanji akan memberikan biaya jika Sambo berniat untuk mengganti pengacara. Kamarudin menduga bahwa kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri saat ini bukanlah orang yang baik. Kamarudin merekomendasikan Hotman Paris hingga Otto Hasibuan untuk menjadi kuasa hukum Ferdi Sambo. Kamarudin juga menyebut nama pengacara kondang lain seperti Luhut Pangaribuan atau Junimart Girsang. Kamarudin menuturkan pengacara Sambo dan Putri saat ini hanya menyebarkan kabar bohong alias hoax. Pengacara keluarga Brigadir J itu menjelaskan ia pernah berdebat dengan pengacara Sambo soal pelecehan yang tiba-tiba berubah dari kediaman Duren 3 menjadi Magelang, Jawa Tengah. Diketahui Kamarudin memang belakangan kerap kali geram dengan pihak Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Kegeramannya itu terjadi diantaranya karena pengakuan dari pihak Sambo dan Putri yang menyebut bahwa Brigadir Yosua mengalami kepribadian ganda yang menjelaskan klaim tersebut tak mendasar dan bahkan tak bisa menjadi pembenaran pembunuhan seseorang. Terungkap sifat asli Ferdi Sambo yang disebut atasan dengan watak temperamental. Bahkan Ferdi Sambo langsung marah-marah saat anak buahnya tidak melakukan perintah dengan tepat. Hal tersebut disampaikan oleh pekerja harian lepas atau PHL Divisi Propam Polri Arianto.
Pernyataan Arianto itu disampaikan dalam sidang kasus obstruction of justice dengan terdakwa AKP Irfan Widianto. Dalam sidang tersebut, pengacara Irfan menanyakan kepada Arianto terkait sifat asli Verdi Sambo. Kemudian Arianto mengaku telah mengenal Verdi Sambo selama 6 tahun terakhir. Bahkan ia telah mengenal saat Verdi Sambo masih berpangkat komisaris besar atau kombes. Mulanya Arianto mengelak menjawab dengan mengatakan Verdi Sambo tidak pernah memberi teguran. Namun kuasa hukum Irfan meragukan pernyataan tersebut. Pasalnya tidak mungkin Arianto tak pernah ditegur sedangkan sudah mengabdi selama bertahun-tahun. Saat dicecar, akhirnya Arianto mengaku Verdi Sambo sebagai sosok yang temperamental. Bahkan jika perintahnya tidak dikerjakan atau tidak sesuai, maka langsung marah. Sebelumnya, Arianto mengaku ia merupakan orang yang menerima DVR CCTV. Perintah tersebut bermula dari Verdi Sambo yang diturunkan kepada Brigjen Hendra Kurniawan. Lalu Brigjen Hendra memberikan bukti tersebut kepada AKP Irfan Widianto. AKP Irfan menyuruh Arianto membawa DVR CCTV itu untuk diberikan kepada Cuk Putranto. Sehingga Arianto dihadirkan menjadi satu saksi dalam sidang kasus obstruction of justice dengan terdakwa AKP Irfan Widianto pada Kamis 10 November silam. Pelukan Susi kepada Verdi Sambo dan Putri Chandrawati menuai sorotan, termasuk pakar mikroekspresi dan gestur Monica Kumalasari yang menyebutkan pelukan Susi menunjukkan relasi kuasa dan kesetiaan. Dikutip dari tribunnews.com, sebagaimana diketahui Susi yang merupakan ART Sambo dan Putri dihadirkan sebagai saksi persidangan pembunuhan Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 8 November. Sebelum sidang dimulai, Susi tampak menghampiri Putri Chandrawati dan langsung memeluk erat atasannya itu. Ia juga mendatangi Sambo dan mencium tangannya. Terkait hal ini, Monica menerangkan sampai saat ini ada relasi kuasa antara Susi dengan Sambo dan Putri. Dijelaskan dari pelukan itu, Susi masih setia dan memilih tetap bekerja sebagai ART di keluarga Verdi Sambo. Monica membeberkan Susi merupakan ART yang memiliki loyalitas tinggi kepada majikannya, sehingga ia akan memiliki kepercayaan bahwa hidup ataupun mati akan tetap ikut majikannya. Monica menjelaskan salah satu alasan Susi tetap setia adalah jaminan finansial. Jika Susi memilih pergi dari keluarga Verdi Sambo, maka ia akan kehilangan sumber penghasilannya. Terlebih saat ini publik sudah tahu dan mengenal Susi sebagai saksi persidangan. Apalagi Susi sempat disorot lantaran memberikan keterangan yang meragukan di hadapan majelis hakim. Tak hanya itu, menurut Monica, pelukan Susi bisa diartikan sebagai support satu sama lain. Sebuah video yang diduga potret anak dari Verdi Sambo kala menjenguk ex-Kadif Propam Polri tersebut beredar. Namun momen itu lantas menjadi sorotan lantaran anak perempuan Putri Chandrawati dan Verdi Sambo ini tampak masih dikawal oleh ajudan. Ajudan yang mengawal putri dari Verdi Sambo itu diketahui merupakan Bribka Matius Mare. Dalam video tampak putri dari Sambo itu memakai pakaian berwarna hitam dan didampingi seorang wanita paruh baya. Di belakang anak Verdi Sambo terlihat Bribka Matius Mare yang mengenakan setelan kaos lengan pendek dan juga celana panjang. Mereka tampak tengah mengobrol di depan pos pengamanan dalam atau Pamdal Kejagung RI. Tampak juga seorang pria berpakaian dinas Kejagung yang turut terlibat dalam obrolan tersebut. Putri Verdi Sambo itu diketahui menjenguk kedua orang tuanya pada Senin 7 November kemarin. Kedatangan anak Verdi Sambo yang masih dikawal ajudan ini pun menjadi sorotan. Pasalnya, Sambo saat ini diketahui sudah dipecat dari kepolisian dan telah mendapatkan sanksi PTDH. Hal ini buntut pembunuhan yang dilakukannya pada Brigadir Yosua. Dalam persidangan pada Selasa 8 November lalu, Verdi Sambo juga sempat menyampaikan pesan pada ajudannya yang kala itu menjadi saksi persidangan. Mantan Kadif Propam Polri itu menitipkan pesan untuk menjaga anak-anaknya yang ada di rumah. Susi, asisten rumah tangga Verdi Sambo, mengaku tidak tahu mengenai dugaan pelecehan seksual Putri Chandrawati oleh Brigadir J. Hal tersebut diungkapkan saat ia hadir kembali dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir J dengan terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Maruf.
Sidang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu 9 November 2022. Dikutip dari Kompas.com, saat sebelum kejadian penembakan Yosua, Susi berada di rumah Ferdi Sambo di Magelang. Ia mengaku tidak tahu mengenai pernyataan Putri Chandrawati yang telah dilecehkan oleh Yosua. Hal itu diungkapkan saat Susi ditanya tegas oleh jaksa saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu 9 November 2022. Dalam sidang, Susi mengungkapkan kejadian 1 hari sebelum penembakan Yosua yakni 7 Juli. Susi menemukan Putri Chandrawati terduduk lemas di depan kamar mandi lantai 2 di rumah Magelang. Tetapi, ia mengaku tidak tahu peristiwa apa yang terjadi sebelumnya. Selain itu, Susi juga menceritakan sifat Yosua. Menurutnya, Yosua mudah marah. Ia mencontohkan ketika Yosua diminta tolong mengambil belanjaan atau barang sering menunda. Tidak hanya itu, Yosua selalu lama dan mengomel saat dipanggil Putri Chandrawati. Kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J menyeret 5 orang, ialah mantan Kadipropam Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf. Menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum JPU, pembunuhan itu dilatar belakangi oleh pernyataan Putri Chandrawati. Ia mengaku dirinya telah dilecehkan Yosua di rumah Magelang, Jawa Tengah 7 Juli 2022. Namun, sampai saat ini motif dan dugaan pelecehan tersebut belum terbukti dan terus menjadi perdebatan. Terdakwa Kuat Ma'ruf mengaku sempat mendatangi Brigadir J 2 kali. Hal ini Kuat lakukan untuk menanyakan soal dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati. Namun upaya itu gagal karena Brigadir J selalu pergi saat ingin ditemui. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh pengacara Kuat Ma'ruf Irwan Irawan setelah persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 9 November. Ia menegaskan kliennya tidak mengetahui soal dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati oleh Brigadir J di Magelang, Jawa Tengah. Irwan menerangkan Kuat Ma'ruf hanya mendapati Putri Chandrawati tergeletak di depan kamar mandi saat di Magelang, Jawa Tengah. Kendati begitu, Kuat mencoba melakukan klarifikasi soal dugaan tersebut kepada Brigadir J. Dijelaskan, Kuat telah 2 kali mencoba untuk mengonfirmasi dugaan pelecehan seksual itu. Namun, upaya Kuat selalu gagal. Disebutkan Brigadir J selalu pergi meninggalkan tempat saat Kuat ingin bertemu dan menanyakan langsung. Sebagaimana diketahui, Kuat Ma'ruf menjadi terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Ia didakwa membunuh Brigadir J bersama Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Ricky Rizal, dan Baradae. Kuat Ma'ruf dan Bribka Ricky Rizal kembali menjalani sidang lanjutan pada Rabu 9 November lalu. Jawab kata siap. Apapun yang dibicarakan pasti selalu menjawab siap. Iya atau tidak, Mas? Siap. ART Ferdi Sambo yakni Susi kembali membuat geger seisi ruangan dalam sidang lanjutan terdakwa Bribka RR dan Kuat Ma'ruf. Pasalnya Susi salah tanggap terkait pertanyaan yang diberikan penasehat hukum Bribka RR. Meski satu ruang sidang tertawa, namun Bribka RR tetap tertunduk murung dan lesu. Saat sidang tersebut, pengacara Bribka RR Zenadinda De Vega sempat bertanya kepada Susi. Zenadinda penasaran terkait kebiasaan Susi yang selalu menjawab setiap pertanyaan dengan kata siap. Pasalnya kata siap selalu disampaikan Susi saat ditanya majelis hakim, jaksa penuntut umum maupun penasehat hukum dari terdakwa. Saat Susi dihadirkan di sidang dan menjadi saksi, ART Ferdi Sambo ini seolah memiliki ciri khas selalu menjawab siap. Sehingga hal tersebut ditanyakan Zenadinda di sela-sela persidangan. Mendengar pertanyaan itu, rupanya Susi salah mengartikan. Susi mengira Zenadinda bertanya soal swab test. Seketika seisi ruang sidang langsung tertawa dengan jawaban Susi. Kemudian pengacara Bribka RR kembali menjelaskan dengan menahan tawa. Meski sudah dijelaskan, Susi pun masih menjawab dengan kata siap. HRT Susi menjadi sosok yang disorot dalam persidangan kasus pembunuhan Brigadir J. Pasalnya Susi berulang kali ditegur majelis hakim karena dinilai berbelit-belit saat memberikan keterangan. Diketahui Susi kembali menjadi saksi dalam sidang lanjutan terdakwa Bribka RR dan Kuat Ma'ruf. Sidang lanjutan ini dilaksanakan pada Kamis 10 November 2022. Selain ART Susi, ada 9 saksi lain yang didatangkan dalam persidangan tersebut. Saya cuma mau nanya, Bi Susi, kalau jawab siap-siap itu memang udah kebiasaannya?
Iya, kebiasaan swab semuanya yang mengikuti. Semua biasanya kalau orang sakit kayak bibi dulu sakit terus dipanggil tukang swab juga. Bukan, maksudnya menjawab kata siap. Apapun yang dibicarakan pasti selalu menjawab siap. Iya atau tidak, Mas? Siap. Karena awalnya kami masih takut memberi. Azan Romer, mantan ajudan Ferdi Sambo, mengaku dirinya pernah beberapa kali mengubah keterangan dalam berita acara pemeriksaan BAP, penyidik pembunuhan Brigadir J. Hal tersebut diungkapkan saat sidang terdakwa pembunuhan Brigadir J, Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Sidang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 9 November 2022. Dikutip dari Kompas.com, Romer mengaku takut memberikan keterangan yang sebenarnya dalam penyidikan kasus pembunuhan Yosua oleh tim khusus Tim Sus. Hal itu diungkapkan saat ia ditanya oleh Jaksa Penuntut Umum JPU saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu 9 November 2022. Kemudian, JPU mendalami siapa yang membuat Romer takut dan akhirnya mengubah keterangan tersebut. Ia mengaku dirinya takut dengan Ferdi Sambo dan takut nyawanya terancam, dikarenakan Yosua telah meninggal di tangan Sambo. Hal tersebut membuat Romer beberapa kali mengubah keterangan BAP. Kemudian, jaksa mengkonfirmasi isi BAP Romer tentang kondisi Ricky dan Kuat saat berada di lokasi pembunuhan Yosua. Ia mengatakan Ricky dan Kuat dalam keadaan diam dan tidak terlihat panik. Didapati pembunuhan itu terjadi di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Diketahui Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf terlibat dalam pembunuhan berencana terhadap Yosua. Menurut dakwaan, Yosua tewas ditembak oleh Richard Eliezer atas perintah Ferdi Sambo. Pembunuhan itu dilatar belakangi oleh pernyataan Putri Chandrawati. Ia mengaku dirinya telah dilecehkan Yosua di rumah Magelang, Jawa Tengah 7 Juli 2022. Ya, Apa yang menyebabkan saudara memberikan keterangan berubah-ubah? karena awalnya kami masih takut memberikan kejujuran, Pak. Takut memberikan kejujuran, takut kepada siapa? Takut aja, Pak. Isu pelecehan seksual yang dialamatkan Putri Chandrawati pada Brigadir Yosua kini kian tak terbukti. Tak ada saksi selama persidangan yang mengiyakan pelecehan seksual tersebut. Bahkan terdakwa Kuat Ma'ruf hingga ART Putri, yakni Susi yang ada di TKP juga mengaku tak melihat adanya pelecehan. Dalam sidang lanjutan pada Rabu 9 November, mulai terjawab fakta soal benar tidaknya ada pelecehan seksual yang dialami oleh Putri Chandrawati. Susi dan Kuat Ma'ruf sama-sama mengaku melihat Putri dalam keadaan tergeletak di depan kamar mandi. Namun keduanya mengaku tak melihat secara langsung kejadian apa yang sebelumnya telah terjadi. Saat ditanya jaksa soal melihat atau tidaknya pelecehan, Susi mengaku tak tahu soal adanya pelecehan tersebut. Hal yang sama juga disampaikan oleh terdakwa Kuat Ma'ruf. Melalui kuasa hukumnya, Kuat Ma'ruf mengatakan bahwa ia tak mengetahui ataupun melihat langsung dugaan adanya pelecehan seksual yang terjadi di Magelang. Kuasa hukum Kuat Ma'ruf Irwan Irawan menyebut kliennya hanya mendapati Putri Chandrawati tergeletak di depan kamar mandi. Dengan kesaksian dua orang ini kini membuat isu adanya pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Yosua pada Putri Chandrawati semakin tak mengantongi bukti kuat. Namun sebelumnya pengacara Putri Chandrawati yakni Febri Diansyah menuturkan pihaknya telah mengantongi setidaknya 4 bukti soal pelecehan tersebut. Tim pengacara meyakini Putri Chandrawati mengalami kekerasan seksual di Magelang, Jawa Tengah. Kekerasan atau pelecehan itu kemudian diklaim menjadi pemicu Ferdi Sambo melakukan pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Anak Ferdi Sambo memberikan dukungan bagi orang tuanya yang sedang terjerat kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Dukungan tersebut terlihat dari postingannya di Instagram. Putri sulung Ferdi Sambo menyebut sang ayah merupakan pahlawan bagi dirinya. Putri sulung Sambo berinisial TS mengunggah momen kebersamaan dengan sang ayah di Instagramnya. Postingan tersebut diunggah pada Selasa 8 November 2022. Nampak keduanya sedang selfie secara close up sehingga wajah Sambo dan TS tak terlihat dengan jelas.
Pasalnya unggahan tersebut memfokuskan potret pada bagian mata mereka. Keduanya pun nampak menggunakan masker berwarna hitam, sementara mata Sambo terlihat berkaca-kaca dan sedikit merah. Dalam unggahan tersebut, TS membubuhkan caption yang memberikan dukungan kepada sang ayah yang kini sedang menjalani rentetan sidang kasus pembunuhan Brigadir J. Menurut TS, Ferdy Sambo merupakan sosok ayah yang selalu tetap menjadi pahlawan baginya. Postingan tersebut pun menuai banyak komentar dari rekan hingga netizen. Meskipun ada yang menghujat, namun masih banyak pula yang memberikan dukungan untuk TS. Sebelumnya, Ferdy Sambo sempat menitipkan anak-anaknya kepada para ajudan. Pesan tersebut disampaikan dalam persidangan pada Selasa 8 November silam. Sambo menitipkan agar para ajudan menjaga anak-anaknya di rumah. Pengacara keluarga Brigadir Yosua yakni Kamarudin Simanjuntak menyindir kuasa hukum pihak Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Kamarudin bahkan meminta Sambo dan Putri mengganti pengacaranya karena dianggap tak becus bekerja. Ia bahkan berjanji akan memberikan biaya jika Sambo berniat untuk mengganti pengacara. Kamarudin menduga bahwa kuasa hukum Ferdy Sambo dan Putri saat ini bukanlah orang yang baik. Kamarudin merekomendasikan Hotman Paris hingga Otto Hasibuan untuk menjadi kuasa hukum Ferdy Sambo. Kamarudin juga menyebut nama pengacara kondang lain seperti Luhut Pangaribuan atau Junimart Girsang. Kamarudin menuturkan pengacara Sambo dan Putri saat ini hanya menyebarkan kabar bohong alias hoax. Pengacara keluarga Brigadir J itu menjelaskan ia pernah berdebat dengan pengacara Sambo soal pelecehan yang tiba-tiba berubah dari kediaman Duren 3 menjadi Magelang, Jawa Tengah. Diketahui Kamarudin memang belakangan kerap kali geram dengan pihak Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Kegeramannya itu terjadi diantaranya karena pengakuan dari pihak Sambo dan Putri yang menyebut bahwa Brigadir Yosua mengalami kepribadian ganda yang menjelaskan klaim tersebut tak mendasar dan bahkan tak bisa menjadi pembenaran pembunuhan seseorang. Terungkap sifat asli Ferdy Sambo yang disebut atasan dengan watak temperamental. Bahkan Ferdy Sambo langsung marah-marah saat anak buahnya tidak melakukan perintah dengan tepat. Hal tersebut disampaikan oleh pekerja harian lepas atau PHL Divisi Propam Polri Arianto. Pernyataan Arianto itu disampaikan dalam sidang kasus obstruction of justice dengan terdakwa AKP Irfan Widianto. Dalam sidang tersebut, pengacara Irfan menanyakan kepada Arianto terkait sifat asli Ferdy Sambo. Kemudian Arianto mengaku telah mengenal Ferdy Sambo selama 6 tahun terakhir. Bahkan ia telah mengenal saat Ferdy Sambo masih berpangkat komisaris besar atau kombes. Mulanya Arianto mengelak menjawab dengan mengatakan Ferdy Sambo tidak pernah memberi teguran. Namun kuasa hukum Irfan meragukan pernyataan tersebut. Pasalnya tidak mungkin Arianto tak pernah ditegur sedangkan sudah mengabdi selama bertahun-tahun. Saat dicecar, akhirnya Arianto mengaku Ferdy Sambo sebagai sosok yang temperamental. Bahkan jika perintahnya tidak dikerjakan atau tidak sesuai, maka langsung marah. Sebelumnya, Arianto mengaku ia merupakan orang yang menerima DVR CCTV. Perintah tersebut bermula dari Ferdy Sambo yang diturunkan kepada Brigjen Hendra Kurniawan. Lalu Brigjen Hendra memberikan bukti tersebut kepada AKP Irfan Widianto. AKP Irfan menyuruh Arianto membawa DVR CCTV itu untuk diberikan kepada Cuk Putranto, sehingga Arianto dihadirkan menjadi satu saksi dalam sidang kasus obstruction of justice dengan terdakwa AKP Irfan Widianto pada Kamis 10 November silam. Pelukan Susi kepada Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati menuai sorotan, termasuk pakar pikro ekspresi dan gestur Monika Kumalasari yang menyebutkan pelukan Susi menunjukkan relasi kuasa dan kesetiaan. Dikutip dari tribunnews.com, sebagaimana diketahui Susi yang merupakan ART Sambo dan Putri dihadirkan sebagai saksi persidangan pembunuhan Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 8 November. Sebelum sidang dimulai, Susi tampak menghampiri Putri Chandrawati dan langsung memeluk erat atasannya itu. Ia juga mendatangi Sambo dan mencium tangannya. Terkait hal ini, Monika menerangkan sampai saat ini ada relasi kuasa antara Susi dengan Sambo dan Putri. Dijelaskan dari pelukan itu, Susi masih setia dan memilih tetap bekerja sebagai ART di keluarga Ferdy Sambo. Monika membeberkan Susi merupakan ART yang memiliki loyalitas tinggi kepada majikannya, sehingga ia akan memiliki kepercayaan bahwa hidup ataupun mati akan tetap ikut majikannya.
Monica menjelaskan salah satu alasan Susi tetap setia adalah jaminan finansial. Jika Susi memilih pergi dari keluarga Ferdy Sambo, maka ia akan kehilangan sumber penghasilannya. Terlebih saat ini publik sudah tahu dan mengenal Susi sebagai saksi persidangan. Apalagi Susi sempat disorot lantaran memberikan keterangan yang meragukan di hadapan majelis hakim. Tak hanya itu, menurut Monica, pelukan Susi bisa diartikan sebagai support satu sama lain. Sebuah video yang diduga potret anak dari Ferdy Sambo kala menjenguk ex-Kadif Propam Polri tersebut beredar. Namun momen itu lantas menjadi sorotan lantaran anak perempuan Putri Chandrawati dan Ferdy Sambo ini tampak masih dikawal oleh ajudan. Ajudan yang mengawal putri dari Ferdy Sambo itu diketahui merupakan Bribka Matius Mare. Dalam video tampak putri dari Sambo itu memakai pakaian berwarna hitam dan didampingi seorang wanita paruh baya. Di belakang anak Ferdy Sambo terlihat Bribka Matius Mare yang mengenakan setelan kaos lengan pendek dan juga celana panjang. Mereka tampak tengah mengobrol di depan pos pengamanan dalam atau Pamdal Kejagung RI. Tampak juga seorang pria berpakaian dinas Kejagung yang turut terlibat dalam obrolan tersebut. Putri Ferdy Sambo itu diketahui menjenguk kedua orang tuanya pada Senin 7 November kemarin. Kedatangan anak Ferdy Sambo yang masih dikawal ajudan ini pun menjadi sorotan. Pasalnya, Sambo saat ini diketahui sudah dipecat dari kepolisian dan telah mendapatkan sanksi PTDH. Hal ini buntut pembunuhan yang dilakukannya pada Brigadir Yosua. Dalam persidangan pada Selasa 8 November lalu, Ferdy Sambo juga sempat menyampaikan pesan pada ajudannya yang kala itu menjadi saksi persidangan. Mantan Kadif Propam Polri itu menitipkan pesan untuk menjaga anak-anaknya yang ada di rumah. Susi, asisten rumah tangga Ferdy Sambo, mengaku tidak tahu mengenai dugaan pelecehan seksual Putri Chandrawati oleh Brigadir J. Hal tersebut diungkapkan saat ia hadir kembali dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir J dengan terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Maruf. Sidang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu 9 November 2022. Dikutip dari Kompas.com, saat sebelum kejadian penembakan Yosua, Susi berada di rumah Ferdy Sambo di Magelang. Ia mengaku tidak tahu mengenai pernyataan Putri Chandrawati yang telah dilecehkan oleh Yosua. Hal itu diungkapkan saat Susi ditanya tegas oleh jaksa saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu 9 November 2022. Dalam sidang, Susi mengungkapkan kejadian satu hari sebelum penembakan Yosua, yakni 7 Juli. Susi menemukan Putri Chandrawati terduduk lemas di depan kamar mandi lantai 2 di rumah Magelang. Tetapi ia mengaku tidak tahu peristiwa apa yang terjadi sebelumnya. Selain itu, Susi juga menceritakan sifat Yosua. Menurutnya, Yosua mudah marah. Ia mencontohkan ketika Yosua diminta tolong mengambil belanjaan atau barang, sering menunda. Tidak hanya itu, Yosua selalu lama dan mengomel saat dipanggil Putri Chandrawati. Kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J menyeret 5 orang, ialah mantan Kadif Propam Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf. Menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum JPU, pembunuhan itu dilatar belakangi oleh pernyataan Putri Chandrawati. Ia mengaku dirinya telah dilecehkan Yosua di rumah Magelang, Jawa Tengah 7 Juli 2022. Namun, sampai saat ini motif dan dugaan pelecehan tersebut belum terbukti dan terus menjadi perdebatan. Terdakwa Kuat Ma'ruf mengaku sempat mendatangi Brigadir J 2 kali. Hal ini Kuat lakukan untuk menanyakan soal dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati. Namun upaya itu gagal karena Brigadir J selalu pergi saat ingin ditemui. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh pengacara Kuat Ma'ruf Irwan Irawan setelah persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 9 November. Ia menegaskan kliennya tidak mengetahui soal dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati oleh Brigadir J di Magelang, Jawa Tengah. Irwan menerangkan Kuat Ma'ruf hanya mendapati Putri Chandrawati tergeletak di depan kamar mandi saat di Magelang, Jawa Tengah.
Kendati begitu, Kuat mencoba melakukan klarifikasi soal dugaan tersebut kepada Brigadir J. Dijelaskan, Kuat telah 2 kali mencoba untuk mengonfirmasi dugaan pelecehan seksual itu. Namun, upaya Kuat selalu gagal. Disebutkan Brigadir J selalu pergi meninggalkan tempat saat Kuat ingin bertemu dan menanyakan langsung. Sebagaimana diketahui, Kuat Ma'ruf menjadi terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Ia didakwa membunuh Brigadir J bersama Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, dan Baradae. Kuat Ma'ruf dan Bribka Riki Rizal kembali menjalani sidang lanjutan pada Rabu 9 November lalu. Jawab kata siap. Apapun yang dibicarakan pasti selalu menjawab siap. Iya atau tidak, Mas? Siap. ART Ferdy Sambo yakni Susi kembali membuat geger seisi ruangan dalam sidang lanjutan terdakwa Bribka RR dan Kuat Ma'ruf. Pasalnya Susi salah tanggap terkait pertanyaan yang diberikan penasehat hukum Bribka RR. Meski satu ruang sidang tertawa, namun Bribka RR tetap tertunduk murung dan lesu. Saat sidang tersebut, pengacara Bribka RR Zenadinda De Vega sempat bertanya kepada Susi. Zenadinda penasaran terkait kebiasaan Susi yang selalu menjawab setiap pertanyaan dengan kata siap. Pasalnya kata siap selalu disampaikan Susi saat ditanya majelis hakim, jaksa penuntut umum maupun penasehat hukum dari terdakwa. Saat Susi dihadirkan di sidang dan menjadi saksi, ART Ferdy Sambo ini seolah memiliki ciri khas selalu menjawab siap. Sehingga hal tersebut ditanyakan Zenadinda di sela-sela persidangan. Mendengar pertanyaan itu, rupanya Susi salah mengartikan. Susi mengira Zenadinda bertanya soal swab test. Seketika seisi ruang sidang langsung tertawa dengan jawaban Susi. Kemudian pengacara Bribka RR kembali menjelaskan dengan menahan tawa. Meski sudah dijelaskan, Susi pun masih menjawab dengan kata siap. HRT Susi menjadi sosok yang disorot dalam persidangan kasus pembunuhan Brigadir J. Pasalnya, Susi berulang kali ditegur majelis hakim karena dinilai berbelit-belit saat memberikan keterangan. Diketahui Susi kembali menjadi saksi dalam sidang lanjutan terdakwa Bribka RR dan Kuat Ma'ruf. Sidang lanjutan ini dilaksanakan pada Kamis 10 November 2022. Selain ART Susi, ada 9 saksi lain yang didatangkan dalam persidangan tersebut. Saya cuma mau nanya, Bi Susi, kalau jawab siap-siap itu memang udah kebiasaannya? Iya, kebiasaan swab semuanya yang mengikuti. Semua biasanya kalau orang sakit kayak bibi dulu sakit terus dipanggil tukang swab juga. Bukan, maksudnya menjawab kata siap. Apapun yang dibicarakan pasti selalu menjawab siap. Iya atau tidak, Mas? Siap. Karena awalnya kami masih takut memberi. Azan Romer, mantan ajudan Ferdy Sambo, mengaku dirinya pernah beberapa kali mengubah keterangan dalam berita acara pemeriksaan BAP, penyidik pembunuhan Brigadir J. Hal tersebut diungkapkan saat sidang terdakwa pembunuhan Brigadir J, Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf. Sidang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 9 November 2022. Dikutip dari Kompas.com, Romer mengaku takut memberikan keterangan yang sebenarnya dalam penyidikan kasus pembunuhan Yosua oleh tim khusus Tim Sus. Hal itu diungkapkan saat ia ditanya oleh Jaksa Penuntut Umum JPU saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu 9 November 2022. Kemudian, JPU mendalami siapa yang membuat Romer takut dan akhirnya mengubah keterangan tersebut. Ia mengaku dirinya takut dengan Ferdy Sambo dan takut nyawanya terancam, dikarenakan Yosua telah meninggal di tangan Sambo. Hal tersebut membuat Romer beberapa kali mengubah keterangan BAP. Kemudian, jaksa mengkonfirmasi isi BAP Romer tentang kondisi Riki dan Kuat saat berada di lokasi pembunuhan Yosua. Ia mengatakan Riki dan Kuat dalam keadaan diam dan tidak terlihat panik. Didapati pembunuhan itu terjadi di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Diketahui Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf terlibat dalam pembunuhan berencana terhadap Yosua. Menurut dakwaan, Yosua tewas ditembak oleh Richard Eliezer atas perintah Ferdy Sambo. Pembunuhan itu dilatar belakangi oleh pernyataan Putri Chandrawati. Ia mengaku dirinya telah dilecehkan Yosua di rumah Magelang, Jawa Tengah 7 Juli 2022. Iya, Pak. Apa yang menyebabkan saudara memberikan keterangan berubah-ubah? Karena awalnya kami masih takut memberikan kejujuran, Pak. Takut memberikan kejujuran, takut kepada siapa? Takut aja, Pak.
Isu pelecehan seksual yang dialamatkan Putri Chandrawati pada Brigadir Yosua kini kian tak terbukti. Tak ada saksi selama persidangan yang mengiyakan pelecehan seksual tersebut. Bahkan terdakwa Kuat Ma'ruf hingga ART Putri, yakni Susi yang ada di TKP juga mengaku tak melihat adanya pelecehan. Dalam sidang lanjutan pada Rabu 9 November, mulai terjawab fakta soal benar tidaknya ada pelecehan seksual yang dialami oleh Putri Chandrawati. Susi dan Kuat Ma'ruf sama-sama mengaku melihat Putri dalam keadaan tergeletak di depan kamar mandi. Namun keduanya mengaku tak melihat secara langsung kejadian apa yang sebelumnya telah terjadi. Saat ditanya jaksa soal melihat atau tidaknya pelecehan, Susi mengaku tak tahu soal adanya pelecehan tersebut. Hal yang sama juga disampaikan oleh terdakwa Kuat Ma'ruf. Melalui kuasa hukumnya, Kuat Ma'ruf mengatakan bahwa ia tak mengetahui ataupun melihat langsung dugaan adanya pelecehan seksual yang terjadi di Magelang. Kuasa hukum Kuat Ma'ruf Irwan Irawan menyebut kliennya hanya mendapati Putri Chandrawati tergeletak di depan kamar mandi. Dengan kesaksian dua orang ini kini membuat isu adanya pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Yosua pada Putri Chandrawati semakin tak mengantongi bukti kuat. Namun sebelumnya pengacara Putri Chandrawati yakni Febri Diansyah menuturkan pihaknya telah mengantongi setidaknya 4 bukti soal pelecehan tersebut. Tim pengacara meyakini Putri Chandrawati mengalami kekerasan seksual di Magelang, Jawa Tengah. Kekerasan atau pelecehan itu kemudian diklaim menjadi pemicu Ferdi Sambo melakukan pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Anak Ferdi Sambo memberikan dukungan bagi orang tuanya yang sedang terjerat kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Dukungan tersebut terlihat dari postingannya di Instagram. Putri sulung Ferdi Sambo menyebut sang ayah merupakan pahlawan bagi dirinya. Putri sulung Sambo berinisial TS mengunggah momen kebersamaan dengan sang ayah di Instagramnya. Postingan tersebut diunggah pada Selasa 8 November 2022. Nampak keduanya sedang selfie secara close up sehingga wajah Sambo dan TS tak terlihat dengan jelas. Pasalnya unggahan tersebut memfokuskan potret pada bagian mata mereka. Keduanya pun nampak menggunakan masker berwarna hitam, sementara mata Sambo terlihat berkaca-kaca dan sedikit merah. Dalam unggahan tersebut, TS membubuhkan caption yang memberikan dukungan kepada sang ayah yang kini sedang menjalani rentetan sidang kasus pembunuhan Brigadir J. Menurut TS, Ferdi Sambo merupakan sosok ayah yang selalu tetap menjadi pahlawan baginya. Postingan tersebut pun menuai banyak komentar dari rekan hingga netizen. Meskipun ada yang menghujat, namun masih banyak pula yang memberikan dukungan untuk TS. Sebelumnya, Ferdi Sambo sempat menitipkan anak-anaknya kepada para ajudan. Pesan tersebut disampaikan dalam persidangan pada Selasa 8 November silam. Sambo menitipkan agar para ajudan menjaga anak-anaknya di rumah. Pengacara keluarga Brigadir Yosua yakni Kamarudin Simanjuntak menyindir kuasa hukum pihak Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Kamarudin bahkan meminta Sambo dan Putri mengganti pengacaranya karena dianggap tak becus bekerja. Ia bahkan berjanji akan memberikan biaya jika Sambo berniat untuk mengganti pengacara. Kamarudin menduga bahwa kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri saat ini bukanlah orang yang baik. Kamarudin merekomendasikan Hotman Paris hingga Otto Hasibuan untuk menjadi kuasa hukum Ferdi Sambo. Kamarudin juga menyebut nama pengacara kondang lain seperti Luhut Pangaribuan atau Junimart Girsang. Kamarudin menuturkan pengacara Sambo dan Putri saat ini hanya menyebarkan kabar bohong alias hoax. Pengacara keluarga Brigadir J itu menjelaskan ia pernah berdebat dengan pengacara Sambo soal pelecehan yang tiba-tiba berubah dari kediaman Duren 3 menjadi Magelang, Jawa Tengah. Diketahui Kamarudin memang belakangan kerap kali geram dengan pihak Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Kegeramannya itu terjadi diantaranya karena pengakuan dari pihak Sambo dan Putri yang menyebut bahwa Brigadir Yosua mengalami kepribadian ganda yang menjelaskan klaim tersebut tak mendasar dan bahkan tak bisa menjadi pembenaran pembunuhan seseorang. Terungkap sifat asli Ferdi Sambo yang disebut atasan dengan watak temperamental. Bahkan Ferdi Sambo langsung marah-marah saat anak buahnya tidak melakukan perintah dengan tepat. Hal tersebut disampaikan oleh pekerja harian lepas atau PHL Divisi Propam Polri Arianto.
Pernyataan Arianto itu disampaikan dalam sidang kasus obstruction of justice dengan terdakwa AKP Irfan Widianto. Dalam sidang tersebut, pengacara Irfan menanyakan kepada Arianto terkait sifat asli Verdi Sambo. Kemudian Arianto mengaku telah mengenal Verdi Sambo selama 6 tahun terakhir. Bahkan ia telah mengenal saat Verdi Sambo masih berpangkat komisaris besar atau kombes. Mulanya Arianto mengelak menjawab dengan mengatakan Verdi Sambo tidak pernah memberi teguran. Namun kuasa hukum Irfan meragukan pernyataan tersebut. Pasalnya tidak mungkin Arianto tak pernah ditegur sedangkan sudah mengabdi selama bertahun-tahun. Saat dicecar, akhirnya Arianto mengaku Verdi Sambo sebagai sosok yang temperamental. Bahkan jika perintahnya tidak dikerjakan atau tidak sesuai, maka langsung marah. Sebelumnya, Arianto mengaku ia merupakan orang yang menerima DVR CCTV. Perintah tersebut bermula dari Verdi Sambo yang diturunkan kepada Brigjen Hendra Kurniawan. Lalu Brigjen Hendra memberikan bukti tersebut kepada AKP Irfan Widianto. AKP Irfan menyuruh Arianto membawa DVR CCTV itu untuk diberikan kepada Cuk Putranto. Sehingga Arianto dihadirkan menjadi satu saksi dalam sidang kasus obstruction of justice dengan terdakwa AKP Irfan Widianto pada Kamis 10 November silam. Pelukan Susi kepada Verdi Sambo dan Putri Chandrawati menuai sorotan, termasuk pakar pikro ekspresi dan gestur Monika Kumalasari yang menyebutkan pelukan Susi menunjukkan relasi kuasa dan kesetiaan. Dikutip dari tribunnews.com, sebagaimana diketahui Susi yang merupakan ART Sambo dan Putri dihadirkan sebagai saksi persidangan pembunuhan Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 8 November. Sebelum sidang dimulai, Susi tampak menghampiri Putri Chandrawati dan langsung memeluk erat atasannya itu. Ia juga mendatangi Sambo dan mencium tangannya. Terkait hal ini, Monika menerangkan sampai saat ini ada relasi kuasa antara Susi dengan Sambo dan Putri. Dijelaskan dari pelukan itu, Susi masih setia dan memilih tetap bekerja sebagai ART di keluarga Verdi Sambo. Monika membeberkan Susi merupakan ART yang memiliki loyalitas tinggi kepada majikannya, sehingga ia akan memiliki kepercayaan bahwa hidup ataupun mati akan tetap ikut majikannya. Monika menjelaskan salah satu alasan Susi tetap setia adalah jaminan finansial. Jika Susi memilih pergi dari keluarga Verdi Sambo, maka ia akan kehilangan sumber penghasilannya. Terlebih saat ini publik sudah tahu dan mengenal Susi sebagai saksi persidangan. Apalagi Susi sempat disorot lantaran memberikan keterangan yang meragukan di hadapan majelis hakim. Tak hanya itu, menurut Monika, pelukan Susi bisa diartikan sebagai support satu sama lain. Sebuah video yang diduga potret anak dari Verdi Sambo kala menjenguk ex-Kadif Propam Polri tersebut beredar. Namun momen itu lantas menjadi sorotan lantaran anak perempuan Putri Chandrawati dan Verdi Sambo ini tampak masih dikawal oleh ajudan. Ajudan yang mengawal putri dari Verdi Sambo itu diketahui merupakan Bribka Matius Mare. Dalam video tampak putri dari Sambo itu memakai pakaian berwarna hitam dan didampingi seorang wanita paruh baya. Di belakang anak Verdi Sambo terlihat Bribka Matius Mare yang mengenakan setelan kaos lengan pendek dan juga celana panjang. Mereka tampak tengah mengobrol di depan pos pengamanan dalam atau Pamdal Kejagung RI. Tampak juga seorang pria berpakaian dinas Kejagung yang turut terlibat dalam obrolan tersebut. Putri Verdi Sambo itu diketahui menjenguk kedua orang tuanya pada Senin 7 November kemarin. Kedatangan anak Verdi Sambo yang masih dikawal ajudan ini pun menjadi sorotan. Pasalnya, Sambo saat ini diketahui sudah dipecat dari kepolisian dan telah mendapatkan sanksi PTDH. Hal ini buntut pembunuhan yang dilakukannya pada Brigadir Yosua. Dalam persidangan pada Selasa 8 November lalu, Verdi Sambo juga sempat menyampaikan pesan pada ajudannya yang kala itu menjadi saksi persidangan. Mantan Kadif Propam Polri itu menitipkan pesan untuk menjaga anak-anaknya yang ada di rumah. Susi, asisten rumah tangga Verdi Sambo, mengaku tidak tahu mengenai dugaan pelecehan seksual Putri Chandrawati oleh Brigadir J. Hal tersebut diungkapkan saat ia hadir kembali dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir J dengan terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Maruf.
Sidang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu 9 November 2022. Dikutip dari Kompas.com, saat sebelum kejadian penembakan Yosua, Susi berada di rumah Ferdi Sambo di Magelang. Ia mengaku tidak tahu mengenai pernyataan Putri Chandrawati yang telah dilecehkan oleh Yosua. Hal itu diungkapkan saat Susi ditanya tegas oleh jaksa saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu 9 November 2022. Dalam sidang, Susi mengungkapkan kejadian 1 hari sebelum penembakan Yosua yakni 7 Juli. Susi menemukan Putri Chandrawati terduduk lemas di depan kamar mandi lantai 2 di rumah Magelang. Tetapi, ia mengaku tidak tahu peristiwa apa yang terjadi sebelumnya. Selain itu, Susi juga menceritakan sifat Yosua. Menurutnya, Yosua mudah marah. Ia mencontohkan ketika Yosua diminta tolong mengambil belanjaan atau barang sering menunda. Tidak hanya itu, Yosua selalu lama dan mengomel saat dipanggil Putri Chandrawati. Kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J menyeret 5 orang, ialah mantan Kadipropam Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf. Menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum JPU, pembunuhan itu dilatar belakangi oleh pernyataan Putri Chandrawati. Ia mengaku dirinya telah dilecehkan Yosua di rumah Magelang, Jawa Tengah 7 Juli 2022. Namun, sampai saat ini motif dan dugaan pelecehan tersebut belum terbukti dan terus menjadi perdebatan. Terdakwa Kuat Ma'ruf mengaku sempat mendatangi Brigadir J 2 kali. Hal ini Kuat lakukan untuk menanyakan soal dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati. Namun upaya itu gagal karena Brigadir J selalu pergi saat ingin ditemui. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh pengacara Kuat Ma'ruf Irwan Irawan setelah persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 9 November. Ia menegaskan kliennya tidak mengetahui soal dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati oleh Brigadir J di Magelang, Jawa Tengah. Irwan menerangkan Kuat Ma'ruf hanya mendapati Putri Chandrawati tergeletak di depan kamar mandi saat di Magelang, Jawa Tengah. Kendati begitu, Kuat mencoba melakukan klarifikasi soal dugaan tersebut kepada Brigadir J. Dijelaskan, Kuat telah 2 kali mencoba untuk mengonfirmasi dugaan pelecehan seksual itu. Namun, upaya Kuat selalu gagal. Disebutkan Brigadir J selalu pergi meninggalkan tempat saat Kuat ingin bertemu dan menanyakan langsung. Sebagaimana diketahui, Kuat Ma'ruf menjadi terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Ia didakwa membunuh Brigadir J bersama Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Ricky Rizal, dan Baradae. Kuat Ma'ruf dan Bribka Ricky Rizal kembali menjalani sidang lanjutan pada Rabu 9 November lalu. Jawab kata siap. Apapun yang dibicarakan pasti selalu menjawab siap. Iya atau tidak, Mas? Siap. ART Ferdi Sambo yakni Susi kembali membuat geger seisi ruangan dalam sidang lanjutan terdakwa Bribka RR dan Kuat Ma'ruf. Pasalnya Susi salah tanggap terkait pertanyaan yang diberikan penasehat hukum Bribka RR. Meski satu ruang sidang tertawa, namun Bribka RR tetap tertunduk murung dan lesu. Saat sidang tersebut, pengacara Bribka RR Zenadinda De Vega sempat bertanya kepada Susi. Zenadinda penasaran terkait kebiasaan Susi yang selalu menjawab setiap pertanyaan dengan kata siap. Pasalnya kata siap selalu disampaikan Susi saat ditanya majelis hakim, jaksa penuntut umum maupun penasehat hukum dari terdakwa. Saat Susi dihadirkan di sidang dan menjadi saksi, ART Ferdi Sambo ini seolah memiliki ciri khas selalu menjawab siap. Sehingga hal tersebut ditanyakan Zenadinda di sela-sela persidangan. Mendengar pertanyaan itu, rupanya Susi salah mengartikan. Susi mengira Zenadinda bertanya soal swab test. Seketika seisi ruang sidang langsung tertawa dengan jawaban Susi. Kemudian pengacara Bribka RR kembali menjelaskan dengan menahan tawa. Meski sudah dijelaskan, Susi pun masih menjawab dengan kata siap. HRT Susi menjadi sosok yang disorot dalam persidangan kasus pembunuhan Brigadir J. Pasalnya Susi berulang kali ditegur majelis hakim karena dinilai berbelit-belit saat memberikan keterangan. Diketahui Susi kembali menjadi saksi dalam sidang lanjutan terdakwa Bribka RR dan Kuat Ma'ruf. Sidang lanjutan ini dilaksanakan pada Kamis 10 November 2022. Selain ART Susi, ada 9 saksi lain yang didatangkan dalam persidangan tersebut. Saya cuma mau nanya, Bi Susi, kalau jawab siap-siap itu memang udah kebiasaannya?
Iya, kebiasaan swab semuanya yang mengikuti. Semua biasanya kalau orang sakit kayak bibi dulu sakit terus dipanggil tukang swab juga. Bukan, maksudnya menjawab kata siap. Apapun yang dibicarakan pasti selalu menjawab siap. Iya atau tidak, Mas? Siap. Karena awalnya kami masih takut memberi. Azan Romer, mantan ajudan Ferdi Sambo, mengaku dirinya pernah beberapa kali mengubah keterangan dalam berita acara pemeriksaan BAP, penyidik pembunuhan Brigadir J. Hal tersebut diungkapkan saat sidang terdakwa pembunuhan Brigadir J, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Sidang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 9 November 2022. Dikutip dari Kompas.com, Romer mengaku takut memberikan keterangan yang sebenarnya dalam penyidikan kasus pembunuhan Yosua oleh tim khusus Tim Sus. Hal itu diungkapkan saat ia ditanya oleh Jaksa Penuntut Umum JPU saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu 9 November 2022. Kemudian, JPU mendalami siapa yang membuat Romer takut dan akhirnya mengubah keterangan tersebut. Ia mengaku dirinya takut dengan Ferdi Sambo dan takut nyawanya terancam, dikarenakan Yosua telah meninggal di tangan Sambo. Hal tersebut membuat Romer beberapa kali mengubah keterangan BAP. Kemudian, jaksa mengkonfirmasi isi BAP Romer tentang kondisi Ricky dan Kuat saat berada di lokasi pembunuhan Yosua. Ia mengatakan Ricky dan Kuat dalam keadaan diam dan tidak terlihat panik. Didapati pembunuhan itu terjadi di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Diketahui Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf terlibat dalam pembunuhan berencana terhadap Yosua. Menurut dakwaan, Yosua tewas ditembak oleh Richard Eliezer atas perintah Ferdi Sambo. Pembunuhan itu dilatar belakangi oleh pernyataan Putri Chandrawati. Ia mengaku dirinya telah dilecehkan Yosua di rumah Magelang, Jawa Tengah 7 Juli 2022. Iya, Pak. Apa yang menyebabkan saudara memberikan keterangan berubah-ubah? Karena awalnya kami masih takut memberikan kejujuran, Pak. Takut memberikan kejujuran, takut kepada siapa? Takut aja, Pak. Isu pelecehan seksual yang dialamatkan Putri Chandrawati pada Brigadir Yosua kini kian tak terbukti. Tak ada saksi selama persidangan yang mengiyakan pelecehan seksual tersebut. Bahkan terdakwa Kuat Ma'ruf hingga ART Putri, yakni Susi yang ada di TKP juga mengaku tak melihat adanya pelecehan. Dalam sidang lanjutan pada Rabu 9 November, mulai terjawab fakta soal benar tidaknya ada pelecehan seksual yang dialami oleh Putri Chandrawati. Susi dan Kuat Ma'ruf sama-sama mengaku melihat Putri dalam keadaan tergeletak di depan kamar mandi. Namun keduanya mengaku tak melihat secara langsung kejadian apa yang sebelumnya telah terjadi. Saat ditanya jaksa soal melihat atau tidaknya pelecehan, Susi mengaku tak tahu soal adanya pelecehan tersebut. Hal yang sama juga disampaikan oleh terdakwa Kuat Ma'ruf. Melalui kuasa hukumnya, Kuat Ma'ruf mengatakan bahwa ia tak mengetahui ataupun melihat langsung dugaan adanya pelecehan seksual yang terjadi di Magelang. Kuasa hukum Kuat Ma'ruf Irwan Irawan menyebut kliennya hanya mendapati Putri Chandrawati tergeletak di depan kamar mandi. Dengan kesaksian dua orang ini kini membuat isu adanya pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Yosua pada Putri Chandrawati semakin tak mengantongi bukti kuat. Namun sebelumnya pengacara Putri Chandrawati yakni Febri Diansyah menuturkan pihaknya telah mengantongi setidaknya 4 bukti soal pelecehan tersebut. Tim pengacara meyakini Putri Chandrawati mengalami kekerasan seksual di Magelang, Jawa Tengah. Kekerasan atau pelecehan itu kemudian diklaim menjadi pemicu Ferdi Sambo melakukan pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Anak Ferdi Sambo memberikan dukungan bagi orang tuanya yang sedang terjerat kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Dukungan tersebut terlihat dari postingannya di Instagram. Putri sulung Ferdi Sambo menyebut sang ayah merupakan pahlawan bagi dirinya. Putri sulung Sambo berinisial TS mengunggah momen kebersamaan dengan sang ayah di Instagramnya. Postingan tersebut diunggah pada Selasa 8 November 2022. Nampak keduanya sedang selfie secara close up sehingga wajah Sambo dan TS tak terlihat dengan jelas.
Pasalnya unggahan tersebut memfokuskan potret pada bagian mata mereka. Keduanya pun nampak menggunakan masker berwarna hitam, sementara mata Sambo terlihat berkaca-kaca dan sedikit merah. Dalam unggahan tersebut, TS membubuhkan caption yang memberikan dukungan kepada sang ayah yang kini sedang menjalani rentetan sidang kasus pembunuhan Brigadir J. Menurut TS, Ferdy Sambo merupakan sosok ayah yang selalu tetap menjadi pahlawan baginya. Postingan tersebut pun menuai banyak komentar dari rekan hingga netizen. Meskipun ada yang menghujat, namun masih banyak pula yang memberikan dukungan untuk TS. Sebelumnya, Ferdy Sambo sempat menitipkan anak-anaknya kepada para ajudan. Pesan tersebut disampaikan dalam persidangan pada Selasa 8 November silam. Sambo menitipkan agar para ajudan menjaga anak-anaknya di rumah. Pengacara keluarga Brigadir Yosua yakni Kamarudin Simanjuntak menyindir kuasa hukum pihak Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Kamarudin bahkan meminta Sambo dan Putri mengganti pengacaranya karena dianggap tak becus bekerja. Ia bahkan berjanji akan memberikan biaya jika Sambo berniat untuk mengganti pengacara. Kamarudin menduga bahwa kuasa hukum Ferdy Sambo dan Putri saat ini bukanlah orang yang baik. Kamarudin merekomendasikan Hotman Paris hingga Otto Hasibuan untuk menjadi kuasa hukum Ferdy Sambo. Kamarudin juga menyebut nama pengacara kondang lain seperti Luhut Pangaribuan atau Junimart Girsang. Kamarudin menuturkan pengacara Sambo dan Putri saat ini hanya menyebarkan kabar bohong alias hoax. Pengacara keluarga Brigadir J itu menjelaskan ia pernah berdebat dengan pengacara Sambo soal pelecehan yang tiba-tiba berubah dari kediaman Duren 3 menjadi Magelang, Jawa Tengah. Diketahui Kamarudin memang belakangan kerap kali geram dengan pihak Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Kegeramannya itu terjadi diantaranya karena pengakuan dari pihak Sambo dan Putri yang menyebut bahwa Brigadir Yosua mengalami kepribadian ganda yang menjelaskan klaim tersebut tak mendasar dan bahkan tak bisa menjadi pembenaran pembunuhan seseorang. Terungkap sifat asli Ferdy Sambo yang disebut atasan dengan watak temperamental. Bahkan Ferdy Sambo langsung marah-marah saat anak buahnya tidak melakukan perintah dengan tepat. Hal tersebut disampaikan oleh pekerja harian lepas atau PHL Divisi Propam Polri Arianto. Pernyataan Arianto itu disampaikan dalam sidang kasus obstruction of justice dengan terdakwa AKP Irfan Widianto. Dalam sidang tersebut, pengacara Irfan menanyakan kepada Arianto terkait sifat asli Ferdy Sambo. Kemudian Arianto mengaku telah mengenal Ferdy Sambo selama 6 tahun terakhir. Bahkan ia telah mengenal saat Ferdy Sambo masih berpangkat komisaris besar atau kombes. Mulanya Arianto mengelak menjawab dengan mengatakan Ferdy Sambo tidak pernah memberi teguran. Namun kuasa hukum Irfan meragukan pernyataan tersebut. Pasalnya tidak mungkin Arianto tak pernah ditegur sedangkan sudah mengabdi selama bertahun-tahun. Saat dicecar, akhirnya Arianto mengaku Ferdy Sambo sebagai sosok yang temperamental. Bahkan jika perintahnya tidak dikerjakan atau tidak sesuai, maka langsung marah. Sebelumnya, Arianto mengaku ia merupakan orang yang menerima DVR CCTV. Perintah tersebut bermula dari Ferdy Sambo yang diturunkan kepada Brigjen Hendra Kurniawan. Lalu Brigjen Hendra memberikan bukti tersebut kepada AKP Irfan Widianto. AKP Irfan menyuruh Arianto membawa DVR CCTV itu untuk diberikan kepada Cuk Putranto. Sehingga Arianto dihadirkan menjadi satu saksi dalam sidang kasus obstruction of justice dengan terdakwa AKP Irfan Widianto pada Kamis 10 November silam. Pelukan Susi kepada Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati menuai sorotan, termasuk pakar pikro ekspresi dan gestur Monika Kumalasari yang menyebutkan pelukan Susi menunjukkan relasi kuasa dan kesetiaan. Dikutip dari tribunnews.com, sebagaimana diketahui Susi yang merupakan ART Sambo dan Putri dihadirkan sebagai saksi persidangan pembunuhan Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 8 November. Sebelum sidang dimulai, Susi tampak menghampiri Putri Chandrawati dan langsung memeluk erat atasannya itu. Ia juga mendatangi Sambo dan mencium tangannya. Terkait hal ini, Monika menerangkan sampai saat ini ada relasi kuasa antara Susi dengan Sambo dan Putri. Dijelaskan dari pelukan itu, Susi masih setia dan memilih tetap bekerja sebagai ART di keluarga Ferdy Sambo. Monika membeberkan Susi merupakan ART yang memiliki loyalitas tinggi kepada majikannya, sehingga ia akan memiliki kepercayaan bahwa hidup ataupun mati akan tetap ikut majikannya.
Monica menjelaskan salah satu alasan Susi tetap setia adalah jaminan finansial. Jika Susi memilih pergi dari keluarga Ferdy Sambo, maka ia akan kehilangan sumber penghasilannya. Terlebih saat ini publik sudah tahu dan mengenal Susi sebagai saksi persidangan. Apalagi Susi sempat disorot lantaran memberikan keterangan yang meragukan di hadapan majelis hakim. Tak hanya itu, menurut Monica, pelukan Susi bisa diartikan sebagai support satu sama lain. Sebuah video yang diduga potret anak dari Ferdy Sambo kala menjenguk ex-Kadif Propam Polri tersebut beredar. Namun momen itu lantas menjadi sorotan lantaran anak perempuan Putri Chandrawati dan Ferdy Sambo ini tampak masih dikawal oleh ajudan. Ajudan yang mengawal putri dari Ferdy Sambo itu diketahui merupakan Bribka Matius Mare. Dalam video tampak putri dari Sambo itu memakai pakaian berwarna hitam dan didampingi seorang wanita paruh baya. Di belakang anak Ferdy Sambo terlihat Bribka Matius Mare yang mengenakan setelan kaos lengan pendek dan juga celana panjang. Mereka tampak tengah mengobrol di depan pos pengamanan dalam atau Pamdal Kejagung RI. Tampak juga seorang pria berpakaian dinas Kejagung yang turut terlibat dalam obrolan tersebut. Putri Ferdy Sambo itu diketahui menjenguk kedua orang tuanya pada Senin 7 November kemarin. Kedatangan anak Ferdy Sambo yang masih dikawal ajudan ini pun menjadi sorotan. Pasalnya, Sambo saat ini diketahui sudah dipecat dari kepolisian dan telah mendapatkan sanksi PTDH. Hal ini buntut pembunuhan yang dilakukannya pada Brigadir Yosua. Dalam persidangan pada Selasa 8 November lalu, Ferdy Sambo juga sempat menyampaikan pesan pada ajudannya yang kala itu menjadi saksi persidangan. Mantan Kadif Propam Polri itu menitipkan pesan untuk menjaga anak-anaknya yang ada di rumah. Susi, asisten rumah tangga Ferdy Sambo, mengaku tidak tahu mengenai dugaan pelecehan seksual Putri Chandrawati oleh Brigadir J. Hal tersebut diungkapkan saat ia hadir kembali dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir J dengan terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Sidang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu 9 November 2022. Dikutip dari Kompas.com, saat sebelum kejadian penembakan Yosua, Susi berada di rumah Ferdy Sambo di Magelang. Ia mengaku tidak tahu mengenai pernyataan Putri Chandrawati yang telah dilecehkan oleh Yosua. Hal itu diungkapkan saat Susi ditanya tegas oleh jaksa saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu 9 November 2022. Dalam sidang, Susi mengungkapkan kejadian satu hari sebelum penembakan Yosua yakni 7 Juli. Susi menemukan Putri Chandrawati terduduk lemas di depan kamar mandi lantai 2 di rumah Magelang. Tetapi ia mengaku tidak tahu peristiwa apa yang terjadi sebelumnya. Selain itu, Susi juga menceritakan sifat Yosua. Menurutnya, Yosua mudah marah. Ia mencontohkan ketika Yosua diminta tolong mengambil belanjaan atau barang sering menunda. Tidak hanya itu, Yosua selalu lama dan mengomel saat dipanggil Putri Chandrawati. Kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J menyeret 5 orang, ialah mantan Kadipropam Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum JPU, pembunuhan itu dilatar belakangi oleh pernyataan Putri Chandrawati. Ia mengaku dirinya telah dilecehkan Yosua di rumah Magelang, Jawa Tengah 7 Juli 2022. Namun, sampai saat ini motif dan dugaan pelecehan tersebut belum terbukti dan terus menjadi perdebatan. Terdakwa Kuat Ma'ruf mengaku sempat mendatangi Brigadir J 2 kali. Hal ini Kuat lakukan untuk menanyakan soal dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati. Namun upaya itu gagal karena Brigadir J selalu pergi saat ingin ditemui. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh pengacara Kuat Ma'ruf Irwan Irawan setelah persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 9 November. Ia menegaskan kliennya tidak mengetahui soal dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati oleh Brigadir J di Magelang, Jawa Tengah. Irwan menerangkan Kuat Ma'ruf hanya mendapati Putri Chandrawati tergeletak di depan kamar mandi saat di Magelang, Jawa Tengah.
Kendati begitu, Kuat mencoba melakukan klarifikasi soal dugaan tersebut kepada Brigadir J. Dijelaskan, Kuat telah 2 kali mencoba untuk mengonfirmasi dugaan pelecehan seksual itu. Namun, upaya Kuat selalu gagal. Disebutkan Brigadir J selalu pergi meninggalkan tempat saat Kuat ingin bertemu dan menanyakan langsung. Sebagaimana diketahui, Kuat Ma'ruf menjadi terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Ia didakwa membunuh Brigadir J bersama Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, dan Baradae. Kuat Ma'ruf dan Bribka Riki Rizal kembali menjalani sidang lanjutan pada Rabu 9 November lalu. Jawab kata siap. Apapun yang dibicarakan pasti selalu menjawab siap. Iya atau tidak, Mas? Siap. ART Ferdi Sambo yakni Susi kembali membuat geger seisi ruangan dalam sidang lanjutan terdakwa Bribka RR dan Kuat Ma'ruf. Pasalnya Susi salah tanggap terkait pertanyaan yang diberikan penasehat hukum Bribka RR. Meski satu ruang sidang tertawa, namun Bribka RR tetap tertunduk murung dan lesu. Saat sidang tersebut, pengacara Bribka RR Zenadinda De Vega sempat bertanya kepada Susi. Zenadinda penasaran terkait kebiasaan Susi yang selalu menjawab setiap pertanyaan dengan kata siap. Pasalnya kata siap selalu disampaikan Susi saat ditanya majelis hakim, jaksa penuntut umum maupun penasehat hukum dari terdakwa. Saat Susi dihadirkan di sidang dan menjadi saksi, ART Ferdi Sambo ini seolah memiliki ciri khas selalu menjawab siap. Sehingga hal tersebut ditanyakan Zenadinda di sela-sela persidangan. Mendengar pertanyaan itu, rupanya Susi salah mengartikan. Susi mengira Zenadinda bertanya soal swab test. Seketika seisi ruang sidang langsung tertawa dengan jawaban Susi. Kemudian pengacara Bribka RR kembali menjelaskan dengan menahan tawa. Meski sudah dijelaskan, Susi pun masih menjawab dengan kata siap. HRT Susi menjadi sosok yang disorot dalam persidangan kasus pembunuhan Brigadir J. Pasalnya Susi berulang kali ditegur majelis hakim karena dinilai berbelit-belit saat memberikan keterangan. Diketahui Susi kembali menjadi saksi dalam sidang lanjutan terdakwa Bribka RR dan Kuat Ma'ruf. Sidang lanjutan ini dilaksanakan pada Kamis 10 November 2022. Selain ART Susi, ada 9 saksi lain yang didatangkan dalam persidangan tersebut. Saya cuma mau nanya, Bisu sih kalau jawab siap-siap itu memang udah kebiasaannya? Iya, kebiasaan swab Semuanya yang mengikuti? semua. Biasanya kalau orang sakit kayak bibi dulu sakit terus dipanggil tukang swab juga. Bukan, maksudnya menjawab kata siap. Apapun yang dibicarakan pasti selalu menjawab siap. Iya atau tidak, Mas? Siap. Karena awalnya kami masih takut memberi. Azan Romer, mantan ajudan Ferdi Sambo, mengaku dirinya pernah beberapa kali mengubah keterangan dalam berita acara pemeriksaan BAP, penyidik pembunuhan Brigadir J. Hal tersebut diungkapkan saat sidang terdakwa pembunuhan Brigadir J, Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Sidang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 9 November 2022. Dikutip dari Kompas.com, Romer mengaku takut memberikan keterangan yang sebenarnya dalam penyidikan kasus pembunuhan Yosua oleh tim khusus Tim Sus. Hal itu diungkapkan saat ia ditanya oleh Jaksa Penuntut Umum JPU saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu 9 November 2022. Kemudian, JPU mendalami siapa yang membuat Romer takut dan akhirnya mengubah keterangan tersebut. Ia mengaku dirinya takut dengan Ferdi Sambo dan takut nyawanya terancam, dikarenakan Yosua telah meninggal di tangan Sambo. Hal tersebut membuat Romer beberapa kali mengubah keterangan BAP. Kemudian, jaksa mengkonfirmasi isi BAP Romer tentang kondisi Riki dan Kuat saat berada di lokasi pembunuhan Yosua. Ia mengatakan Riki dan Kuat dalam keadaan diam dan tidak terlihat panik. Didapati pembunuhan itu terjadi di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Diketahui Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf terlibat dalam pembunuhan berencana terhadap Yosua. Menurut dakwaan, Yosua tewas ditembak oleh Richard Eliezer atas perintah Ferdi Sambo. Pembunuhan itu dilatar belakangi oleh pernyataan Putri Chandrawati. Ia mengaku dirinya telah dilecehkan Yosua di rumah Magelang, Jawa Tengah 7 Juli 2022. Ya, apa yang menyebabkan saudara memberikan keterangan berubah-ubah? Karena awalnya kami masih takut memberikan kejujuran, Pak. Takut memberikan kejujuran, takut kepada siapa? Takut aja, Pak.
Isu pelecehan seksual yang dialamatkan Putri Chandrawati pada Brigadir Yosua kini kian tak terbukti. Tak ada saksi selama persidangan yang mengiyakan pelecehan seksual tersebut. Bahkan terdakwa Kuat Ma'ruf hingga ART Putri, yakni Susi yang ada di TKP juga mengaku tak melihat adanya pelecehan. Dalam sidang lanjutan pada Rabu 9 November, mulai terjawab fakta soal benar tidaknya ada pelecehan seksual yang dialami oleh Putri Chandrawati. Susi dan Kuat Ma'ruf sama-sama mengaku melihat Putri dalam keadaan tergeletak di depan kamar mandi. Namun keduanya mengaku tak melihat secara langsung kejadian apa yang sebelumnya telah terjadi. Saat ditanya jaksa soal melihat atau tidaknya pelecehan, Susi mengaku tak tahu soal adanya pelecehan tersebut. Hal yang sama juga disampaikan oleh terdakwa Kuat Ma'ruf. Melalui kuasa hukumnya, Kuat Ma'ruf mengatakan bahwa ia tak mengetahui ataupun melihat langsung dugaan adanya pelecehan seksual yang terjadi di Magelang. Kuasa hukum Kuat Ma'ruf Irwan Irawan menyebut kliennya hanya mendapati Putri Chandrawati tergeletak di depan kamar mandi. Dengan kesaksian dua orang ini kini membuat isu adanya pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Yosua pada Putri Chandrawati semakin tak mengantongi bukti kuat. Namun sebelumnya pengacara Putri Chandrawati yakni Febri Diansyah menuturkan pihaknya telah mengantongi setidaknya 4 bukti soal pelecehan tersebut. Tim pengacara meyakini Putri Chandrawati mengalami kekerasan seksual di Magelang, Jawa Tengah. Kekerasan atau pelecehan itu kemudian diklaim menjadi pemicu Ferdi Sambo melakukan pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Anak Ferdi Sambo memberikan dukungan bagi orang tuanya yang sedang terjerat kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Dukungan tersebut terlihat dari postingannya di Instagram. Putri sulung Ferdi Sambo menyebut sang ayah merupakan pahlawan bagi dirinya. Putri sulung Sambo berinisial TS mengunggah momen kebersamaan dengan sang ayah di Instagramnya. Postingan tersebut diunggah pada Selasa 8 November 2022. Nampak keduanya sedang selfie secara close up sehingga wajah Sambo dan TS tak terlihat dengan jelas. Pasalnya unggahan tersebut memfokuskan potret pada bagian mata mereka. Keduanya pun nampak menggunakan masker berwarna hitam, sementara mata Sambo terlihat berkaca-kaca dan sedikit merah. Dalam unggahan tersebut, TS membubuhkan caption yang memberikan dukungan kepada sang ayah yang kini sedang menjalani rentetan sidang kasus pembunuhan Brigadir J. Menurut TS, Ferdi Sambo merupakan sosok ayah yang selalu tetap menjadi pahlawan baginya. Postingan tersebut pun menuai banyak komentar dari rekan hingga netizen. Meskipun ada yang menghujat, namun masih banyak pula yang memberikan dukungan untuk TS. Sebelumnya, Ferdi Sambo sempat menitipkan anak-anaknya kepada para ajudan. Pesan tersebut disampaikan dalam persidangan pada Selasa 8 November silam. Sambo menitipkan agar para ajudan menjaga anak-anaknya di rumah. Pengacara keluarga Brigadir Yosua yakni Kamarudin Simanjuntak menyindir kuasa hukum pihak Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Kamarudin bahkan meminta Sambo dan Putri mengganti pengacaranya karena dianggap tak becus bekerja. Ia bahkan berjanji akan memberikan biaya jika Sambo berniat untuk mengganti pengacara. Kamarudin menduga bahwa kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri saat ini bukanlah orang yang baik. Kamarudin merekomendasikan Hotman Paris hingga Otto Hasibuan untuk menjadi kuasa hukum Ferdi Sambo. Kamarudin juga menyebut nama pengacara kondang lain seperti Luhut Pangaribuan atau Junimart Girsang. Kamarudin menuturkan pengacara Sambo dan Putri saat ini hanya menyebarkan kabar bohong alias hoax. Pengacara keluarga Brigadir J itu menjelaskan ia pernah berdebat dengan pengacara Sambo soal pelecehan yang tiba-tiba berubah dari kediaman Duren 3 menjadi Magelang, Jawa Tengah. Diketahui Kamarudin memang belakangan kerap kali geram dengan pihak Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Kegeramannya itu terjadi diantaranya karena pengakuan dari pihak Sambo dan Putri yang menyebut bahwa Brigadir Yosua mengalami kepribadian ganda yang menjelaskan klaim tersebut tak mendasar dan bahkan tak bisa menjadi pembenaran pembunuhan seseorang. Terungkap sifat asli Ferdi Sambo yang disebut atasan dengan watak temperamental. Bahkan Ferdi Sambo langsung marah-marah saat anak buahnya tidak melakukan perintah dengan tepat. Hal tersebut disampaikan oleh pekerja harian lepas atau PHL Divisi Propam Polri Arianto.
Pernyataan Arianto itu disampaikan dalam sidang kasus obstruction of justice dengan terdakwa AKP Irfan Widianto. Dalam sidang tersebut, pengacara Irfan menanyakan kepada Arianto terkait sifat asli Verdi Sambo. Kemudian Arianto mengaku telah mengenal Verdi Sambo selama 6 tahun terakhir. Bahkan ia telah mengenal saat Verdi Sambo masih berpangkat komisaris besar atau kombes. Mulanya Arianto mengelak menjawab dengan mengatakan Verdi Sambo tidak pernah memberi teguran. Namun kuasa hukum Irfan meragukan pernyataan tersebut. Pasalnya tidak mungkin Arianto tak pernah ditegur sedangkan sudah mengabdi selama bertahun-tahun. Saat dicecar, akhirnya Arianto mengaku Verdi Sambo sebagai sosok yang temperamental. Bahkan jika perintahnya tidak dikerjakan atau tidak sesuai, maka langsung marah. Sebelumnya, Arianto mengaku ia merupakan orang yang menerima DVR CCTV. Perintah tersebut bermula dari Verdi Sambo yang diturunkan kepada Brigjen Hendra Kurniawan. Lalu Brigjen Hendra memberikan bukti tersebut kepada AKP Irfan Widianto. AKP Irfan menyuruh Arianto membawa DVR CCTV itu untuk diberikan kepada Cuk Putranto, sehingga Arianto dihadirkan menjadi satu saksi dalam sidang kasus obstruction of justice dengan terdakwa AKP Irfan Widianto pada Kamis 10 November silam. Pelukan Susi kepada Verdi Sambo dan Putri Chandrawati menuai sorotan, termasuk pakar pikro ekspresi dan gestur Monika Kumalasari yang menyebutkan pelukan Susi menunjukkan relasi kuasa dan kesetiaan. Dikutip dari tribunnews.com, sebagaimana diketahui Susi yang merupakan ART Sambo dan Putri dihadirkan sebagai saksi persidangan pembunuhan Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 8 November. Sebelum sidang dimulai, Susi tampak menghampiri Putri Chandrawati dan langsung memeluk erat atasannya itu. Ia juga mendatangi Sambo dan mencium tangannya. Terkait hal ini, Monika menerangkan sampai saat ini ada relasi kuasa antara Susi dengan Sambo dan Putri. Dijelaskan dari pelukan itu, Susi masih setia dan memilih tetap bekerja sebagai ART di keluarga Verdi Sambo. Monika membeberkan Susi merupakan ART yang memiliki loyalitas tinggi kepada majikannya, sehingga ia akan memiliki kepercayaan bahwa hidup ataupun mati akan tetap ikut majikannya. Monika menjelaskan salah satu alasan Susi tetap setia adalah jaminan finansial. Jika Susi memilih pergi dari keluarga Verdi Sambo, maka ia akan kehilangan sumber penghasilannya. Terlebih saat ini publik sudah tahu dan mengenal Susi sebagai saksi persidangan. Apalagi Susi sempat disorot lantaran memberikan keterangan yang meragukan di hadapan majelis hakim. Tak hanya itu, menurut Monika, pelukan Susi bisa diartikan sebagai support satu sama lain. Sebuah video yang diduga potret anak dari Verdi Sambo kala menjenguk ex-Kadif Propam Polri tersebut beredar. Namun momen itu lantas menjadi sorotan lantaran anak perempuan Putri Chandrawati dan Verdi Sambo ini tampak masih dikawal oleh ajudan. Ajudan yang mengawal putri dari Verdi Sambo itu diketahui merupakan Bribka Matius Mare. Dalam video tampak putri dari Sambo itu memakai pakaian berwarna hitam dan didampingi seorang wanita paruh baya. Di belakang anak Verdi Sambo terlihat Bribka Matius Mare yang mengenakan setelan kaos lengan pendek dan juga celana panjang. Mereka tampak tengah mengobrol di depan pos pengamanan dalam atau Pamdal Kejagung RI. Tampak juga seorang pria berpakaian dinas Kejagung yang turut terlibat dalam obrolan tersebut. Putri Verdi Sambo itu diketahui menjenguk kedua orang tuanya pada Senin 7 November kemarin. Kedatangan anak Verdi Sambo yang masih dikawal ajudan ini pun menjadi sorotan. Pasalnya, Sambo saat ini diketahui sudah dipecat dari kepolisian dan telah mendapatkan sanksi PTDH. Hal ini buntut pembunuhan yang dilakukannya pada Brigadir Yosua. Dalam persidangan pada Selasa 8 November lalu, Verdi Sambo juga sempat menyampaikan pesan pada ajudannya yang kala itu menjadi saksi persidangan. Mantan Kadif Propam Polri itu menitipkan pesan untuk menjaga anak-anaknya yang ada di rumah. Susi, asisten rumah tangga Verdi Sambo, mengaku tidak tahu mengenai dugaan pelecehan seksual Putri Chandrawati oleh Brigadir J. Hal tersebut diungkapkan saat ia hadir kembali dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir J dengan terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Maruf.
Sidang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu 9 November 2022. Dikutip dari Kompas.com, saat sebelum kejadian penembakan Yosua, Susi berada di rumah Ferdi Sambo di Magelang. Ia mengaku tidak tahu mengenai pernyataan Putri Chandrawati yang telah dilecehkan oleh Yosua. Hal itu diungkapkan saat Susi ditanya tegas oleh jaksa saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu 9 November 2022. Dalam sidang, Susi mengungkapkan kejadian 1 hari sebelum penembakan Yosua yakni 7 Juli. Susi menemukan Putri Chandrawati terduduk lemas di depan kamar mandi lantai 2 di rumah Magelang. Tetapi, ia mengaku tidak tahu peristiwa apa yang terjadi sebelumnya. Selain itu, Susi juga menceritakan sifat Yosua. Menurutnya, Yosua mudah marah. Ia mencontohkan ketika Yosua diminta tolong mengambil belanjaan atau barang sering menunda. Tidak hanya itu, Yosua selalu lama dan mengomel saat dipanggil Putri Chandrawati. Kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J menyeret 5 orang, ialah mantan Kadipropam Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf. Menurut dakwaan jaksa penuntut umum JPU, pembunuhan itu dilatar belakangi oleh pernyataan Putri Chandrawati. Ia mengaku dirinya telah dilecehkan Yosua di rumah Magelang, Jawa Tengah 7 Juli 2022. Namun, sampai saat ini motif dan dugaan pelecehan tersebut belum terbukti dan terus menjadi perdebatan. Terdakwa Kuat Ma'ruf mengaku sempat mendatangi Brigadir J 2 kali. Hal ini Kuat lakukan untuk menanyakan soal dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati. Namun upaya itu gagal karena Brigadir J selalu pergi saat ingin ditemui. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh pengacara Kuat Ma'ruf Irwan Irawan setelah persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 9 November. Ia menegaskan kliennya tidak mengetahui soal dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati oleh Brigadir J di Magelang, Jawa Tengah. Irwan menerangkan Kuat Ma'ruf hanya mendapati Putri Chandrawati tergeletak di depan kamar mandi saat di Magelang, Jawa Tengah. Kendati begitu, Kuat mencoba melakukan klarifikasi soal dugaan tersebut kepada Brigadir J. Dijelaskan, Kuat telah 2 kali mencoba untuk mengonfirmasi dugaan pelecehan seksual itu. Namun, upaya Kuat selalu gagal. Disebutkan Brigadir J selalu pergi meninggalkan tempat saat Kuat ingin bertemu dan menanyakan langsung. Sebagaimana diketahui, Kuat Ma'ruf menjadi terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Ia didakwa membunuh Brigadir J bersama Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Ricky Rizal, dan Baradae. Kuat Ma'ruf dan Bribka Ricky Rizal kembali menjalani sidang lanjutan pada Rabu 9 November lalu. Jawab kata siap. Apapun yang dibicarakan pasti selalu menjawab siap. Iya atau tidak, Mas? Siap. ART Ferdi Sambo yakni Susi kembali membuat geger seisi ruangan dalam sidang lanjutan terdakwa Bribka RR dan Kuat Ma'ruf. Pasalnya Susi salah tanggap terkait pertanyaan yang diberikan penasehat hukum Bribka RR. Meski satu ruang sidang tertawa, namun Bribka RR tetap tertunduk murung dan lesu. Saat sidang tersebut, pengacara Bribka RR Zenadinda De Vega sempat bertanya kepada Susi. Zenadinda penasaran terkait kebiasaan Susi yang selalu menjawab setiap pertanyaan dengan kata siap. Pasalnya kata siap selalu disampaikan Susi saat ditanya majelis hakim, jaksa penuntut umum maupun penasehat hukum dari terdakwa. Saat Susi dihadirkan di sidang dan menjadi saksi, ART Ferdi Sambo ini seolah memiliki ciri khas selalu menjawab siap. Sehingga hal tersebut ditanyakan Zenadinda di sela-sela persidangan. Mendengar pertanyaan itu, rupanya Susi salah mengartikan. Susi mengira Zenadinda bertanya soal swab test. Seketika seisi ruang sidang langsung tertawa dengan jawaban Susi. Kemudian pengacara Bribka RR kembali menjelaskan dengan menahan tawa. Meski sudah dijelaskan, Susi pun masih menjawab dengan kata siap. HRT Susi menjadi sosok yang disorot dalam persidangan kasus pembunuhan Brigadir J. Pasalnya Susi berulang kali ditegur majelis hakim karena dinilai berbelit-belit saat memberikan keterangan. Diketahui Susi kembali menjadi saksi dalam sidang lanjutan terdakwa Bribka RR dan Kuat Ma'ruf. Sidang lanjutan ini dilaksanakan pada Kamis 10 November 2022. Selain ART Susi, ada 9 saksi lain yang didatangkan dalam persidangan tersebut. Saya cuma mau nanya, Bisu sih kalau jawab siap-siap itu memang udah kebiasaannya?
Iya, kebiasaan swab Semuanya yang mengikuti. semua. Biasanya kalau orang sakit kayak bibi dulu sakit terus dipanggil tukang swab juga. Bukan, maksudnya menjawab kata siap. Apapun yang dibicarakan pasti selalu menjawab siap. Iya atau tidak, Mas? Siap. Karena awalnya kami masih takut memberi. Azan Romer, mantan ajudan Ferdi Sambo, mengaku dirinya pernah beberapa kali mengubah keterangan dalam berita acara pemeriksaan BAP, penyidik pembunuhan Brigadir J. Hal tersebut diungkapkan saat sidang terdakwa pembunuhan Brigadir J, Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Sidang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 9 November 2022. Dikutip dari Kompas.com, Romer mengaku takut memberikan keterangan yang sebenarnya dalam penyidikan kasus pembunuhan Yosua oleh tim khusus Tim Sus. Hal itu diungkapkan saat ia ditanya oleh Jaksa Penuntut Umum JPU saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu 9 November 2022. Kemudian, JPU mendalami siapa yang membuat Romer takut dan akhirnya mengubah keterangan tersebut. Ia mengaku dirinya takut dengan Ferdi Sambo dan takut nyawanya terancam, dikarenakan Yosua telah meninggal di tangan Sambo. Hal tersebut membuat Romer beberapa kali mengubah keterangan BAP. Kemudian, jaksa mengkonfirmasi isi BAP Romer tentang kondisi Ricky dan Kuat saat berada di lokasi pembunuhan Yosua. Ia mengatakan Ricky dan Kuat dalam keadaan diam dan tidak terlihat panik. Didapati pembunuhan itu terjadi di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Diketahui Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf terlibat dalam pembunuhan berencana terhadap Yosua. Menurut dakwaan, Yosua tewas ditembak oleh Richard Eliezer atas perintah Ferdi Sambo. Pembunuhan itu dilatar belakangi oleh pernyataan Putri Chandrawati. Ia mengaku dirinya telah dilecehkan Yosua di rumah Magelang, Jawa Tengah 7 Juli 2022. Iya, Pak. Apa yang menyebabkan saudara memberikan keterangan berubah-ubah? Karena awalnya kami masih takut memberikan kejujuran, Pak. Takut memberikan kejujuran, takut kepada siapa? Takut aja, Pak. Isu pelecehan seksual yang dialamatkan Putri Chandrawati pada Brigadir Yosua kini kian tak terbukti. Tak ada saksi selama persidangan yang mengiyakan pelecehan seksual tersebut. Bahkan terdakwa Kuat Ma'ruf hingga ART Putri, yakni Susi yang ada di TKP juga mengaku tak melihat adanya pelecehan. Dalam sidang lanjutan pada Rabu 9 November, mulai terjawab fakta soal benar tidaknya ada pelecehan seksual yang dialami oleh Putri Chandrawati. Susi dan Kuat Ma'ruf sama-sama mengaku melihat Putri dalam keadaan tergeletak di depan kamar mandi. Namun keduanya mengaku tak melihat secara langsung kejadian apa yang sebelumnya telah terjadi. Saat ditanya jaksa soal melihat atau tidaknya pelecehan, Susi mengaku tak tahu soal adanya pelecehan tersebut. Hal yang sama juga disampaikan oleh terdakwa Kuat Ma'ruf. Melalui kuasa hukumnya, Kuat Ma'ruf mengatakan bahwa ia tak mengetahui ataupun melihat langsung dugaan adanya pelecehan seksual yang terjadi di Magelang. Kuasa hukum Kuat Ma'ruf Irwan Irawan menyebut kliennya hanya mendapati Putri Chandrawati tergeletak di depan kamar mandi. Dengan kesaksian dua orang ini kini membuat isu adanya pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Yosua pada Putri Chandrawati semakin tak mengantongi bukti kuat. Namun sebelumnya pengacara Putri Chandrawati yakni Febri Diansyah menuturkan pihaknya telah mengantongi setidaknya 4 bukti soal pelecehan tersebut. Tim pengacara meyakini Putri Chandrawati mengalami kekerasan seksual di Magelang, Jawa Tengah. Kekerasan atau pelecehan itu kemudian diklaim menjadi pemicu Ferdi Sambo melakukan pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Anak Ferdi Sambo memberikan dukungan bagi orang tuanya yang sedang terjerat kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Dukungan tersebut terlihat dari postingannya di Instagram. Putri sulung Ferdi Sambo menyebut sang ayah merupakan pahlawan bagi dirinya. Putri sulung Sambo berinisial TS mengunggah momen kebersamaan dengan sang ayah di Instagramnya. Postingan tersebut diunggah pada Selasa 8 November 2022. Nampak keduanya sedang selfie secara close up sehingga wajah Sambo dan TS tak terlihat dengan jelas.
Pasalnya unggahan tersebut memfokuskan potret pada bagian mata mereka. Keduanya pun nampak menggunakan masker berwarna hitam, sementara mata Sambo terlihat berkaca-kaca dan sedikit merah. Dalam unggahan tersebut, TS membubuhkan caption yang memberikan dukungan kepada sang ayah yang kini sedang menjalani rentetan sidang kasus pembunuhan Brigadir J. Menurut TS, Ferdy Sambo merupakan sosok ayah yang selalu tetap menjadi pahlawan baginya. Postingan tersebut pun menuai banyak komentar dari rekan hingga netizen. Meskipun ada yang menghujat, namun masih banyak pula yang memberikan dukungan untuk TS. Sebelumnya, Ferdy Sambo sempat menitipkan anak-anaknya kepada para ajudan. Pesan tersebut disampaikan dalam persidangan pada Selasa 8 November silam. Sambo menitipkan agar para ajudan menjaga anak-anaknya di rumah. Pengacara keluarga Brigadir Yosua yakni Kamarudin Simanjuntak menyindir kuasa hukum pihak Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Kamarudin bahkan meminta Sambo dan Putri mengganti pengacaranya karena dianggap tak becus bekerja. Ia bahkan berjanji akan memberikan biaya jika Sambo berniat untuk mengganti pengacara. Kamarudin menduga bahwa kuasa hukum Ferdy Sambo dan Putri saat ini bukanlah orang yang baik. Kamarudin merekomendasikan Hotman Paris hingga Otto Hasibuan untuk menjadi kuasa hukum Ferdy Sambo. Kamarudin juga menyebut nama pengacara kondang lain seperti Luhut Pangaribuan atau Junimart Girsang. Kamarudin menuturkan pengacara Sambo dan Putri saat ini hanya menyebarkan kabar bohong alias hoax. Pengacara keluarga Brigadir J itu menjelaskan ia pernah berdebat dengan pengacara Sambo soal pelecehan yang tiba-tiba berubah dari kediaman Duren 3 menjadi Magelang, Jawa Tengah. Diketahui Kamarudin memang belakangan kerap kali geram dengan pihak Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Kegeramannya itu terjadi diantaranya karena pengakuan dari pihak Sambo dan Putri yang menyebut bahwa Brigadir Yosua mengalami kepribadian ganda yang menjelaskan klaim tersebut tak mendasar dan bahkan tak bisa menjadi pembenaran pembunuhan seseorang. Terungkap sifat asli Ferdy Sambo yang disebut atasan dengan watak temperamental. Bahkan Ferdy Sambo langsung marah-marah saat anak buahnya tidak melakukan perintah dengan tepat. Hal tersebut disampaikan oleh pekerja harian lepas atau PHL Divisi Propam Polri Arianto. Pernyataan Arianto itu disampaikan dalam sidang kasus obstruction of justice dengan terdakwa AKP Irfan Widianto. Dalam sidang tersebut, pengacara Irfan menanyakan kepada Arianto terkait sifat asli Ferdy Sambo. Kemudian Arianto mengaku telah mengenal Ferdy Sambo selama 6 tahun terakhir. Bahkan ia telah mengenal saat Ferdy Sambo masih berpangkat komisaris besar atau kombes. Mulanya Arianto mengelak menjawab dengan mengatakan Ferdy Sambo tidak pernah memberi teguran. Namun kuasa hukum Irfan meragukan pernyataan tersebut. Pasalnya tidak mungkin Arianto tak pernah ditegur sedangkan sudah mengabdi selama bertahun-tahun. Saat dicecar, akhirnya Arianto mengaku Ferdy Sambo sebagai sosok yang temperamental. Bahkan jika perintahnya tidak dikerjakan atau tidak sesuai, maka langsung marah. Sebelumnya, Arianto mengaku ia merupakan orang yang menerima DVR CCTV. Perintah tersebut bermula dari Ferdy Sambo yang diturunkan kepada Brigjen Hendra Kurniawan. Lalu Brigjen Hendra memberikan bukti tersebut kepada AKP Irfan Widianto. AKP Irfan menyuruh Arianto membawa DVR CCTV itu untuk diberikan kepada Cuk Putranto, sehingga Arianto dihadirkan menjadi satu saksi dalam sidang kasus obstruction of justice dengan terdakwa AKP Irfan Widianto pada Kamis 10 November silam. Pelukan Susi kepada Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati menuai sorotan, termasuk pakar pikro ekspresi dan gestur Monika Kumalasari yang menyebutkan pelukan Susi menunjukkan relasi kuasa dan kesetiaan. Dikutip dari tribunnews.com, sebagaimana diketahui Susi yang merupakan ART Sambo dan Putri dihadirkan sebagai saksi persidangan pembunuhan Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 8 November. Sebelum sidang dimulai, Susi tampak menghampiri Putri Chandrawati dan langsung memeluk erat atasannya itu. Ia juga mendatangi Sambo dan mencium tangannya. Terkait hal ini, Monika menerangkan sampai saat ini ada relasi kuasa antara Susi dengan Sambo dan Putri. Dijelaskan dari pelukan itu, Susi masih setia dan memilih tetap bekerja sebagai ART di keluarga Ferdy Sambo. Monika membeberkan Susi merupakan ART yang memiliki loyalitas tinggi kepada majikannya, sehingga ia akan memiliki kepercayaan bahwa hidup ataupun mati akan tetap ikut majikannya.
Monica menjelaskan salah satu alasan Susi tetap setia adalah jaminan finansial. Jika Susi memilih pergi dari keluarga Ferdy Sambo, maka ia akan kehilangan sumber penghasilannya. Terlebih saat ini publik sudah tahu dan mengenal Susi sebagai saksi persidangan. Apalagi Susi sempat disorot lantaran memberikan keterangan yang meragukan di hadapan majelis hakim. Tak hanya itu, menurut Monica, pelukan Susi bisa diartikan sebagai support satu sama lain. Sebuah video yang diduga potret anak dari Ferdy Sambo kala menjenguk ex-Kadif Propam Polri tersebut beredar. Namun momen itu lantas menjadi sorotan lantaran anak perempuan Putri Chandrawati dan Ferdy Sambo ini tampak masih dikawal oleh ajudan. Ajudan yang mengawal putri dari Ferdy Sambo itu diketahui merupakan Bribka Matius Mare. Dalam video tampak putri dari Sambo itu memakai pakaian berwarna hitam dan didampingi seorang wanita paruh baya. Di belakang anak Ferdy Sambo terlihat Bribka Matius Mare yang mengenakan setelan kaos lengan pendek dan juga celana panjang. Mereka tampak tengah mengobrol di depan pos pengamanan dalam atau Pamdal Kejagung RI. Tampak juga seorang pria berpakaian dinas Kejagung yang turut terlibat dalam obrolan tersebut. Putri Ferdy Sambo itu diketahui menjenguk kedua orang tuanya pada Senin 7 November kemarin. Kedatangan anak Ferdy Sambo yang masih dikawal ajudan ini pun menjadi sorotan. Pasalnya, Sambo saat ini diketahui sudah dipecat dari kepolisian dan telah mendapatkan sanksi PTDH. Hal ini buntut pembunuhan yang dilakukannya pada Brigadir Yosua. Dalam persidangan pada Selasa 8 November lalu, Ferdy Sambo juga sempat menyampaikan pesan pada ajudannya yang kala itu menjadi saksi persidangan. Mantan Kadif Propam Polri itu menitipkan pesan untuk menjaga anak-anaknya yang ada di rumah. Susi, asisten rumah tangga Ferdy Sambo, mengaku tidak tahu mengenai dugaan pelecehan seksual Putri Chandrawati oleh Brigadir J. Hal tersebut diungkapkan saat ia hadir kembali dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir J dengan terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Maruf. Sidang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu 9 November 2022. Dikutip dari Kompas.com, saat sebelum kejadian penembakan Yosua, Susi berada di rumah Ferdy Sambo di Magelang. Ia mengaku tidak tahu mengenai pernyataan Putri Chandrawati yang telah dilecehkan oleh Yosua. Hal itu diungkapkan saat Susi ditanya tegas oleh jaksa saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu 9 November 2022. Dalam sidang, Susi mengungkapkan kejadian satu hari sebelum penembakan Yosua yakni 7 Juli. Susi menemukan Putri Chandrawati terduduk lemas di depan kamar mandi lantai 2 di rumah Magelang. Tetapi ia mengaku tidak tahu peristiwa apa yang terjadi sebelumnya. Selain itu, Susi juga menceritakan sifat Yosua. Menurutnya, Yosua mudah marah. Ia mencontohkan ketika Yosua diminta tolong mengambil belanjaan atau barang sering menunda. Tidak hanya itu, Yosua selalu lama dan mengomel saat dipanggil Putri Chandrawati. Kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J menyeret 5 orang, ialah mantan Kadif Propam Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf. Menurut dakwaan jaksa penuntut umum JPU, pembunuhan itu dilatar belakangi oleh pernyataan Putri Chandrawati. Ia mengaku dirinya telah dilecehkan Yosua di rumah Magelang, Jawa Tengah 7 Juli 2022. Namun, sampai saat ini motif dan dugaan pelecehan tersebut belum terbukti dan terus menjadi perdebatan. Terdakwa Kuat Ma'ruf mengaku sempat mendatangi Brigadir J 2 kali. Hal ini Kuat lakukan untuk menanyakan soal dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati. Namun upaya itu gagal karena Brigadir J selalu pergi saat ingin ditemui. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh pengacara Kuat Ma'ruf Irwan Irawan setelah persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 9 November. Ia menegaskan kliennya tidak mengetahui soal dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati oleh Brigadir J di Magelang, Jawa Tengah. Irwan menerangkan Kuat Ma'ruf hanya mendapati Putri Chandrawati tergeletak di depan kamar mandi saat di Magelang, Jawa Tengah.
Kendati begitu, Kuat mencoba melakukan klarifikasi soal dugaan tersebut kepada Brigadir J. Dijelaskan, Kuat telah 2 kali mencoba untuk mengonfirmasi dugaan pelecehan seksual itu. Namun, upaya Kuat selalu gagal. Disebutkan Brigadir J selalu pergi meninggalkan tempat saat Kuat ingin bertemu dan menanyakan langsung. Sebagaimana diketahui, Kuat Ma'ruf menjadi terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Ia didakwa membunuh Brigadir J bersama Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, dan Baradae. Kuat Ma'ruf dan Bribka Riki Rizal kembali menjalani sidang lanjutan pada Rabu 9 November lalu. Jawab kata siap. Apapun yang dibicarakan pasti selalu menjawab siap. Iya atau tidak, Mas? Siap. ART Ferdi Sambo yakni Susi kembali membuat geger seisi ruangan dalam sidang lanjutan terdakwa Bribka RR dan Kuat Ma'ruf. Pasalnya Susi salah tanggap terkait pertanyaan yang diberikan penasehat hukum Bribka RR. Meski satu ruang sidang tertawa, namun Bribka RR tetap tertunduk murung dan lesu. Saat sidang tersebut, pengacara Bribka RR Zenadinda De Vega sempat bertanya kepada Susi. Zenadinda penasaran terkait kebiasaan Susi yang selalu menjawab setiap pertanyaan dengan kata siap. Pasalnya kata siap selalu disampaikan Susi saat ditanya majelis hakim, jaksa penuntut umum maupun penasehat hukum dari terdakwa. Saat Susi dihadirkan di sidang dan menjadi saksi, ART Ferdi Sambo ini seolah memiliki ciri khas selalu menjawab siap. Sehingga hal tersebut ditanyakan Zenadinda di sela-sela persidangan. Mendengar pertanyaan itu, rupanya Susi salah mengartikan. Susi mengira Zenadinda bertanya soal swab test. Seketika seisi ruang sidang langsung tertawa dengan jawaban Susi. Kemudian pengacara Bribka RR kembali menjelaskan dengan menahan tawa. Meski sudah dijelaskan, Susi pun masih menjawab dengan kata siap. ART Susi menjadi sosok yang disorot dalam persidangan kasus pembunuhan Brigadir J. Pasalnya Susi berulang kali ditegur majelis hakim karena dinilai berbelit-belit saat memberikan keterangan. Diketahui Susi kembali menjadi saksi dalam sidang lanjutan terdakwa Bribka RR dan Kuat Ma'ruf. Sidang lanjutan ini dilaksanakan pada Kamis 10 November 2022. Selain ART Susi, ada 9 saksi lain yang didatangkan dalam persidangan tersebut. Saya cuma mau nanya, Bisu sih kalau jawab siap-siap itu memang udah kebiasaannya? Iya, kebiasaan swab Semuanya yang mengikuti? semua. Biasanya kalau orang sakit kayak bibi dulu sakit terus dipanggil tukang swab juga. Bukan, maksudnya menjawab kata siap. Apapun yang dibicarakan pasti selalu menjawab siap. Iya atau tidak, Mas? Siap. Karena awalnya kami masih takut memberi. Azan Romer, mantan ajudan Ferdi Sambo, mengaku dirinya pernah beberapa kali mengubah keterangan dalam berita acara pemeriksaan BAP, penyidik pembunuhan Brigadir J. Hal tersebut diungkapkan saat sidang terdakwa pembunuhan Brigadir J, Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Sidang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 9 November 2022. Dikutip dari Kompas.com, Romer mengaku takut memberikan keterangan yang sebenarnya dalam penyidikan kasus pembunuhan Yosua oleh tim khusus Tim Sus. Hal itu diungkapkan saat ia ditanya oleh Jaksa Penuntut Umum JPU saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu 9 November 2022. Kemudian, JPU mendalami siapa yang membuat Romer takut dan akhirnya mengubah keterangan tersebut. Ia mengaku dirinya takut dengan Ferdi Sambo dan takut nyawanya terancam, dikarenakan Yosua telah meninggal di tangan Sambo. Hal tersebut membuat Romer beberapa kali mengubah keterangan BAP. Kemudian, jaksa mengkonfirmasi isi BAP Romer tentang kondisi Riki dan Kuat saat berada di lokasi pembunuhan Yosua. Ia mengatakan Riki dan Kuat dalam keadaan diam dan tidak terlihat panik. Didapati pembunuhan itu terjadi di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Diketahui Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf terlibat dalam pembunuhan berencana terhadap Yosua. Menurut dakwaan, Yosua tewas ditembak oleh Richard Eliezer atas perintah Ferdi Sambo. Pembunuhan itu dilatar belakangi oleh pernyataan Putri Chandrawati. Ia mengaku dirinya telah dilecehkan Yosua di rumah Magelang, Jawa Tengah 7 Juli 2022. Iya, Pak. Apa yang menyebabkan saudara memberikan keterangan berubah-ubah? Karena awalnya kami masih takut memberikan kejujuran, Pak. Takut memberikan kejujuran, takut kepada siapa? Takut aja, Pak.
Isu pelecehan seksual yang dialamatkan Putri Chandrawati pada Brigadir Yosua kini kian tak terbukti. Tak ada saksi selama persidangan yang mengiyakan pelecehan seksual tersebut. Bahkan terdakwa Kuat Ma'ruf hingga ART Putri, yakni Susi yang ada di TKP juga mengaku tak melihat adanya pelecehan. Dalam sidang lanjutan pada Rabu 9 November, mulai terjawab fakta soal benar tidaknya ada pelecehan seksual yang dialami oleh Putri Chandrawati. Susi dan Kuat Ma'ruf sama-sama mengaku melihat Putri dalam keadaan tergeletak di depan kamar mandi. Namun keduanya mengaku tak melihat secara langsung kejadian apa yang sebelumnya telah terjadi. Saat ditanya jaksa soal melihat atau tidaknya pelecehan, Susi mengaku tak tahu soal adanya pelecehan tersebut. Hal yang sama juga disampaikan oleh terdakwa Kuat Ma'ruf. Melalui kuasa hukumnya, Kuat Ma'ruf mengatakan bahwa ia tak mengetahui ataupun melihat langsung dugaan adanya pelecehan seksual yang terjadi di Magelang. Kuasa hukum Kuat Ma'ruf Irwan Irawan menyebut kliennya hanya mendapati Putri Chandrawati tergeletak di depan kamar mandi. Dengan kesaksian dua orang ini kini membuat isu adanya pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Yosua pada Putri Chandrawati semakin tak mengantongi bukti kuat. Namun sebelumnya pengacara Putri Chandrawati yakni Febri Diansyah menuturkan pihaknya telah mengantongi setidaknya 4 bukti soal pelecehan tersebut. Tim pengacara meyakini Putri Chandrawati mengalami kekerasan seksual di Magelang, Jawa Tengah. Kekerasan atau pelecehan itu kemudian diklaim menjadi pemicu Ferdi Sambo melakukan pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Anak Ferdi Sambo memberikan dukungan bagi orang tuanya yang sedang terjerat kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Dukungan tersebut terlihat dari postingannya di Instagram. Putri sulung Ferdi Sambo menyebut sang ayah merupakan pahlawan bagi dirinya. Putri sulung Sambo berinisial TS mengunggah momen kebersamaan dengan sang ayah di Instagramnya. Postingan tersebut diunggah pada Selasa 8 November 2022. Nampak keduanya sedang selfie secara close up sehingga wajah Sambo dan TS tak terlihat dengan jelas. Pasalnya unggahan tersebut memfokuskan potret pada bagian mata mereka. Keduanya pun nampak menggunakan masker berwarna hitam, sementara mata Sambo terlihat berkaca-kaca dan sedikit merah. Dalam unggahan tersebut, TS membubuhkan caption yang memberikan dukungan kepada sang ayah yang kini sedang menjalani rentetan sidang kasus pembunuhan Brigadir J. Menurut TS, Ferdi Sambo merupakan sosok ayah yang selalu tetap menjadi pahlawan baginya. Postingan tersebut pun menuai banyak komentar dari rekan hingga netizen. Meskipun ada yang menghujat, namun masih banyak pula yang memberikan dukungan untuk TS. Sebelumnya, Ferdi Sambo sempat menitipkan anak-anaknya kepada para ajudan. Pesan tersebut disampaikan dalam persidangan pada Selasa 8 November silam. Sambo menitipkan agar para ajudan menjaga anak-anaknya di rumah. Pengacara keluarga Brigadir Yosua yakni Kamarudin Simanjuntak menyindir kuasa hukum pihak Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Kamarudin bahkan meminta Sambo dan Putri mengganti pengacaranya karena dianggap tak becus bekerja. Ia bahkan berjanji akan memberikan biaya jika Sambo berniat untuk mengganti pengacara. Kamarudin menduga bahwa kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri saat ini bukanlah orang yang baik. Kamarudin merekomendasikan Hotman Paris hingga Otto Hasibuan untuk menjadi kuasa hukum Ferdi Sambo. Kamarudin juga menyebut nama pengacara kondang lain seperti Luhut Pangaribuan atau Junimart Girsang. Kamarudin menuturkan pengacara Sambo dan Putri saat ini hanya menyebarkan kabar bohong alias hoax. Pengacara keluarga Brigadir J itu menjelaskan ia pernah berdebat dengan pengacara Sambo soal pelecehan yang tiba-tiba berubah dari kediaman Duren 3 menjadi Magelang, Jawa Tengah. Diketahui Kamarudin memang belakangan kerap kali geram dengan pihak Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Kegeramannya itu terjadi diantaranya karena pengakuan dari pihak Sambo dan Putri yang menyebut bahwa Brigadir Yosua mengalami kepribadian ganda yang menjelaskan klaim tersebut tak mendasar dan bahkan tak bisa menjadi pembenaran pembunuhan seseorang. Terungkap sifat asli Ferdi Sambo yang disebut atasan dengan watak temperamental. Bahkan Ferdi Sambo langsung marah-marah saat anak buahnya tidak melakukan perintah dengan tepat. Hal tersebut disampaikan oleh pekerja harian lepas atau PHL Divisi Propam Polri Arianto.
Pernyataan Arianto itu disampaikan dalam sidang kasus obstruction of justice dengan terdakwa AKP Irfan Widianto. Dalam sidang tersebut, pengacara Irfan menanyakan kepada Arianto terkait sifat asli Verdi Sambo. Kemudian Arianto mengaku telah mengenal Verdi Sambo selama 6 tahun terakhir. Bahkan ia telah mengenal saat Verdi Sambo masih berpangkat komisaris besar atau kombes. Mulanya Arianto mengelak menjawab dengan mengatakan Verdi Sambo tidak pernah memberi teguran. Namun kuasa hukum Irfan meragukan pernyataan tersebut. Pasalnya tidak mungkin Arianto tak pernah ditegur sedangkan sudah mengabdi selama bertahun-tahun. Saat dicecar, akhirnya Arianto mengaku Verdi Sambo sebagai sosok yang temperamental. Bahkan jika perintahnya tidak dikerjakan atau tidak sesuai, maka langsung marah. Sebelumnya, Arianto mengaku ia merupakan orang yang menerima DVR CCTV. Perintah tersebut bermula dari Verdi Sambo yang diturunkan kepada Brigjen Hendra Kurniawan. Lalu Brigjen Hendra memberikan bukti tersebut kepada AKP Irfan Widianto. AKP Irfan menyuruh Arianto membawa DVR CCTV itu untuk diberikan kepada Cuk Putranto, sehingga Arianto dihadirkan menjadi satu saksi dalam sidang kasus obstruction of justice dengan terdakwa AKP Irfan Widianto pada Kamis 10 November silam. Pelukan Susi kepada Verdi Sambo dan Putri Chandrawati menuai sorotan, termasuk pakar pikro ekspresi dan gestur Monika Kumalasari yang menyebutkan pelukan Susi menunjukkan relasi kuasa dan kesetiaan. Dikutip dari tribunnews.com, sebagaimana diketahui Susi yang merupakan ART Sambo dan Putri dihadirkan sebagai saksi persidangan pembunuhan Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 8 November. Sebelum sidang dimulai, Susi tampak menghampiri Putri Chandrawati dan langsung memeluk erat atasannya itu. Ia juga mendatangi Sambo dan mencium tangannya. Terkait hal ini, Monika menerangkan sampai saat ini ada relasi kuasa antara Susi dengan Sambo dan Putri. Dijelaskan dari pelukan itu, Susi masih setia dan memilih tetap bekerja sebagai ART di keluarga Verdi Sambo. Monika membeberkan Susi merupakan ART yang memiliki loyalitas tinggi kepada majikannya, sehingga ia akan memiliki kepercayaan bahwa hidup ataupun mati akan tetap ikut majikannya. Monika menjelaskan salah satu alasan Susi tetap setia adalah jaminan finansial. Jika Susi memilih pergi dari keluarga Verdi Sambo, maka ia akan kehilangan sumber penghasilannya. Terlebih saat ini publik sudah tahu dan mengenal Susi sebagai saksi persidangan. Apalagi Susi sempat disorot lantaran memberikan keterangan yang meragukan di hadapan majelis hakim. Tak hanya itu, menurut Monika, pelukan Susi bisa diartikan sebagai support satu sama lain. Sebuah video yang diduga potret anak dari Verdi Sambo kala menjenguk ex-Kadif Propam Polri tersebut beredar. Namun momen itu lantas menjadi sorotan lantaran anak perempuan Putri Chandrawati dan Verdi Sambo ini tampak masih dikawal oleh ajudan. Ajudan yang mengawal putri dari Verdi Sambo itu diketahui merupakan Bribka Matius Mare. Dalam video tampak putri dari Sambo itu memakai pakaian berwarna hitam dan didampingi seorang wanita paruh baya. Di belakang anak Verdi Sambo terlihat Bribka Matius Mare yang mengenakan setelan kaos lengan pendek dan juga celana panjang. Mereka tampak tengah mengobrol di depan pos pengamanan dalam atau Pamdal Kejagung RI. Tampak juga seorang pria berpakaian dinas Kejagung yang turut terlibat dalam obrolan tersebut. Putri Verdi Sambo itu diketahui menjenguk kedua orang tuanya pada Senin 7 November kemarin. Kedatangan anak Verdi Sambo yang masih dikawal ajudan ini pun menjadi sorotan. Pasalnya, Sambo saat ini diketahui sudah dipecat dari kepolisian dan telah mendapatkan sanksi PTDH. Hal ini buntut pembunuhan yang dilakukannya pada Brigadir Yosua. Dalam persidangan pada Selasa 8 November lalu, Verdi Sambo juga sempat menyampaikan pesan pada ajudannya yang kala itu menjadi saksi persidangan. Mantan Kadif Propam Polri itu menitipkan pesan untuk menjaga anak-anaknya yang ada di rumah. Susi, asisten rumah tangga Verdi Sambo, mengaku tidak tahu mengenai dugaan pelecehan seksual Putri Chandrawati oleh Brigadir J. Hal tersebut diungkapkan saat ia hadir kembali dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir J dengan terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Maruf.
Sidang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu 9 November 2022. Dikutip dari kompas.com, saat sebelum kejadian penembakan Yosua, Susi berada di rumah Ferdi Sambo di Magelang. Ia mengaku tidak tahu mengenai pernyataan Putri Chandrawati yang telah dilecehkan oleh Yosua. Hal itu diungkapkan saat Susi ditanya tegas oleh jaksa saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu 9 November 2022. Dalam sidang, Susi mengungkapkan kejadian 1 hari sebelum penembakan Yosua yakni 7 Juli. Susi menemukan Putri Chandrawati terduduk lemas di depan kamar mandi lantai 2 di rumah Magelang. Tetapi, ia mengaku tidak tahu peristiwa apa yang terjadi sebelumnya. Selain itu, Susi juga menceritakan sifat Yosua. Menurutnya, Yosua mudah marah. Ia mencontohkan ketika Yosua diminta tolong mengambil belanjaan atau barang sering menunda. Tidak hanya itu, Yosua selalu lama dan mengomel saat dipanggil Putri Chandrawati. Kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J menyeret 5 orang, ialah mantan Kadipropam Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf. Menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum JPU, pembunuhan itu dilatar belakangi oleh pernyataan Putri Chandrawati. Ia mengaku dirinya telah dilecehkan Yosua di rumah Magelang, Jawa Tengah 7 Juli 2022. Namun, sampai saat ini motif dan dugaan pelecehan tersebut belum terbukti dan terus menjadi perdebatan. Terdakwa Kuat Ma'ruf mengaku sempat mendatangi Brigadir J 2 kali. Hal ini Kuat lakukan untuk menanyakan soal dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati. Namun upaya itu gagal karena Brigadir J selalu pergi saat ingin ditemui. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh pengacara Kuat Ma'ruf Irwan Irawan setelah persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 9 November. Ia menegaskan kliennya tidak mengetahui soal dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati oleh Brigadir J di Magelang, Jawa Tengah. Irwan menerangkan Kuat Ma'ruf hanya mendapati Putri Chandrawati tergeletak di depan kamar mandi saat di Magelang, Jawa Tengah. Kendati begitu, Kuat mencoba melakukan klarifikasi soal dugaan tersebut kepada Brigadir J. Dijelaskan, Kuat telah 2 kali mencoba untuk mengonfirmasi dugaan pelecehan seksual itu. Namun, upaya Kuat selalu gagal. Disebutkan Brigadir J selalu pergi meninggalkan tempat saat Kuat ingin bertemu dan menanyakan langsung. Sebagaimana diketahui, Kuat Ma'ruf menjadi terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Ia didakwa membunuh Brigadir J bersama Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Ricky Rizal, dan Baradae. Kuat Ma'ruf dan Bribka Ricky Rizal kembali menjalani sidang lanjutan pada Rabu 9 November lalu. Jawab kata siap. Apapun yang dibicarakan pasti selalu menjawab siap. Iya atau tidak, Mas? Siap. ART Ferdi Sambo yakni Susi kembali membuat geger seisi ruangan dalam sidang lanjutan terdakwa Bribka RR dan Kuat Ma'ruf. Pasalnya Susi salah tanggap terkait pertanyaan yang diberikan penasehat hukum Bribka RR. Meski satu ruang sidang tertawa, namun Bribka RR tetap tertunduk murung dan lesu. Saat sidang tersebut, pengacara Bribka RR Zenadinda De Vega sempat bertanya kepada Susi. Zenadinda penasaran terkait kebiasaan Susi yang selalu menjawab setiap pertanyaan dengan kata siap. Pasalnya kata siap selalu disampaikan Susi saat ditanya majelis hakim, jaksa penuntut umum maupun penasehat hukum dari terdakwa. Saat Susi dihadirkan di sidang dan menjadi saksi, ART Ferdi Sambo ini seolah memiliki ciri khas selalu menjawab siap. Sehingga hal tersebut ditanyakan Zenadinda di sela-sela persidangan. Mendengar pertanyaan itu, rupanya Susi salah mengartikan. Susi mengira Zenadinda bertanya soal swab test. Seketika seisi ruang sidang langsung tertawa dengan jawaban Susi. Kemudian pengacara Bribka RR kembali menjelaskan dengan menahan tawa. Meski sudah dijelaskan, Susi pun masih menjawab dengan kata siap. HRT Susi menjadi sosok yang disorot dalam persidangan kasus pembunuhan Brigadir J. Pasalnya, Susi berulang kali ditegur majelis hakim karena dinilai berbelit-belit saat memberikan keterangan. Diketahui Susi kembali menjadi saksi dalam sidang lanjutan terdakwa Bribka RR dan Kuat Ma'ruf. Sidang lanjutan ini dilaksanakan pada Kamis 10 November 2022. Selain ART Susi, ada 9 saksi lain yang didatangkan dalam persidangan tersebut. Saya cuma mau nanya, Bi Susi, kalau jawab siap-siap itu memang udah kebiasaannya?
Iya, kebiasaan swab. Semuanya yang mengikuti. Semua biasanya kalau orang sakit kayak bibi dulu sakit terus dipanggil tukang swab juga. Bukan, maksudnya menjawab kata siap. Apapun yang dibicarakan pasti selalu menjawab siap. Iya atau tidak, Mas? Siap. Karena awalnya kami masih takut memberi. Azan Romer, mantan ajudan Ferdi Sambo, mengaku dirinya pernah beberapa kali mengubah keterangan dalam berita acara pemeriksaan BAP, penyidik pembunuhan Brigadir J. Hal tersebut diungkapkan saat sidang terdakwa pembunuhan Brigadir J, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Sidang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 9 November 2022. Dikutip dari Kompas.com, Romer mengaku takut memberikan keterangan yang sebenarnya dalam penyidikan kasus pembunuhan Yosua oleh tim khusus Tim Sus. Hal itu diungkapkan saat ia ditanya oleh Jaksa Penuntut Umum JPU saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu 9 November 2022. Kemudian, JPU mendalami siapa yang membuat Romer takut dan akhirnya mengubah keterangan tersebut. Ia mengaku dirinya takut dengan Ferdi Sambo dan takut nyawanya terancam, dikarenakan Yosua telah meninggal di tangan Sambo. Hal tersebut membuat Romer beberapa kali mengubah keterangan BAP. Kemudian, jaksa mengkonfirmasi isi BAP Romer tentang kondisi Ricky dan Kuat saat berada di lokasi pembunuhan Yosua. Ia mengatakan Ricky dan Kuat dalam keadaan diam dan tidak terlihat panik. Didapati pembunuhan itu terjadi di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Diketahui Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf terlibat dalam pembunuhan berencana terhadap Yosua. Menurut dakwaan, Yosua tewas ditembak oleh Richard Eliezer atas perintah Ferdi Sambo. Pembunuhan itu dilatar belakangi oleh pernyataan Putri Chandrawati. Ia mengaku dirinya telah dilecehkan Yosua di rumah Magelang, Jawa Tengah 7 Juli 2022. Ya, apa yang menyebabkan saudara memberikan keterangan berubah-ubah? Karena awalnya kami masih takut memberikan kejujuran, Pak. Takut memberikan kejujuran, takut kepada siapa? Takut aja, Pak. Isu pelecehan seksual yang dialamatkan Putri Chandrawati pada Brigadir Yosua kini kian tak terbukti. Tak ada saksi selama persidangan yang mengiyakan pelecehan seksual tersebut. Bahkan terdakwa Kuat Ma'ruf hingga ART Putri, yakni Susi yang ada di TKP juga mengaku tak melihat adanya pelecehan. Dalam sidang lanjutan pada Rabu 9 November, mulai terjawab fakta soal benar tidaknya ada pelecehan seksual yang dialami oleh Putri Chandrawati. Susi dan Kuat Ma'ruf sama-sama mengaku melihat Putri dalam keadaan tergeletak di depan kamar mandi. Namun keduanya mengaku tak melihat secara langsung kejadian apa yang sebelumnya telah terjadi. Saat ditanya jaksa soal melihat atau tidaknya pelecehan, Susi mengaku tak tahu soal adanya pelecehan tersebut. Hal yang sama juga disampaikan oleh terdakwa Kuat Ma'ruf. Melalui kuasa hukumnya, Kuat Ma'ruf mengatakan bahwa ia tak mengetahui ataupun melihat langsung dugaan adanya pelecehan seksual yang terjadi di Magelang. Kuasa hukum Kuat Ma'ruf Irwan Irawan menyebut kliennya hanya mendapati Putri Chandrawati tergeletak di depan kamar mandi. Dengan kesaksian dua orang ini kini membuat isu adanya pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Yosua pada Putri Chandrawati semakin tak mengantongi bukti kuat. Namun sebelumnya pengacara Putri Chandrawati yakni Febri Diansyah menuturkan pihaknya telah mengantongi setidaknya 4 bukti soal pelecehan tersebut. Tim pengacara meyakini Putri Chandrawati mengalami kekerasan seksual di Magelang, Jawa Tengah. Kekerasan atau pelecehan itu kemudian diklaim menjadi pemicu Ferdi Sambo melakukan pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Anak Ferdi Sambo memberikan dukungan bagi orang tuanya yang sedang terjerat kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Dukungan tersebut terlihat dari postingannya di Instagram. Putri sulung Ferdi Sambo menyebut sang ayah merupakan pahlawan bagi dirinya. Putri sulung Sambo berinisial TS mengunggah momen kebersamaan dengan sang ayah di Instagramnya. Postingan tersebut diunggah pada Selasa 8 November 2022. Nampak keduanya sedang selfie secara close up sehingga wajah Sambo dan TS tak terlihat dengan jelas.
Pasalnya unggahan tersebut memfokuskan potret pada bagian mata mereka. Keduanya pun nampak menggunakan masker berwarna hitam, sementara mata Sambo terlihat berkaca-kaca dan sedikit merah. Dalam unggahan tersebut, TS membubuhkan caption yang memberikan dukungan kepada sang ayah yang kini sedang menjalani rentetan sidang kasus pembunuhan Brigadir J. Menurut TS, Ferdy Sambo merupakan sosok ayah yang selalu tetap menjadi pahlawan baginya. Postingan tersebut pun menuai banyak komentar dari rekan hingga netizen. Meskipun ada yang menghujat, namun masih banyak pula yang memberikan dukungan untuk TS. Sebelumnya, Ferdy Sambo sempat menitipkan anak-anaknya kepada para ajudan. Pesan tersebut disampaikan dalam persidangan pada Selasa 8 November silam. Sambo menitipkan agar para ajudan menjaga anak-anaknya di rumah. Pengacara keluarga Brigadir Yosua yakni Kamarudin Simanjuntak menyindir kuasa hukum pihak Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Kamarudin bahkan meminta Sambo dan Putri mengganti pengacaranya karena dianggap tak becus bekerja. Ia bahkan berjanji akan memberikan biaya jika Sambo berniat untuk mengganti pengacara. Kamarudin menduga bahwa kuasa hukum Ferdy Sambo dan Putri saat ini bukanlah orang yang baik. Kamarudin merekomendasikan Hotman Paris hingga Otto Hasibuan untuk menjadi kuasa hukum Ferdy Sambo. Kamarudin juga menyebut nama pengacara kondang lain seperti Luhut Pangaribuan atau Junimart Girsang. Kamarudin menuturkan pengacara Sambo dan Putri saat ini hanya menyebarkan kabar bohong alias hoax. Pengacara keluarga Brigadir J itu menjelaskan ia pernah berdebat dengan pengacara Sambo soal pelecehan yang tiba-tiba berubah dari kediaman Duren 3 menjadi Magelang, Jawa Tengah. Diketahui Kamarudin memang belakangan kerap kali geram dengan pihak Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Kegeramannya itu terjadi diantaranya karena pengakuan dari pihak Sambo dan Putri yang menyebut bahwa Brigadir Yosua mengalami kepribadian ganda yang menjelaskan klaim tersebut tak mendasar dan bahkan tak bisa menjadi pembenaran pembunuhan seseorang. Terungkap sifat asli Ferdy Sambo yang disebut atasan dengan watak temperamental. Bahkan Ferdy Sambo langsung marah-marah saat anak buahnya tidak melakukan perintah dengan tepat. Hal tersebut disampaikan oleh pekerja harian lepas atau PHL Divisi Propam Polri Arianto. Pernyataan Arianto itu disampaikan dalam sidang kasus obstruction of justice dengan terdakwa AKP Irfan Widianto. Dalam sidang tersebut, pengacara Irfan menanyakan kepada Arianto terkait sifat asli Ferdy Sambo. Kemudian Arianto mengaku telah mengenal Ferdy Sambo selama 6 tahun terakhir. Bahkan ia telah mengenal saat Ferdy Sambo masih berpangkat komisaris besar atau kombes. Mulanya Arianto mengelak menjawab dengan mengatakan Ferdy Sambo tidak pernah memberi teguran. Namun kuasa hukum Irfan meragukan pernyataan tersebut. Pasalnya tidak mungkin Arianto tak pernah ditegur sedangkan sudah mengabdi selama bertahun-tahun. Saat dicecar, akhirnya Arianto mengaku Ferdy Sambo sebagai sosok yang temperamental. Bahkan jika perintahnya tidak dikerjakan atau tidak sesuai, maka langsung marah. Sebelumnya, Arianto mengaku ia merupakan orang yang menerima DVR CCTV. Perintah tersebut bermula dari Ferdy Sambo yang diturunkan kepada Brigjen Hendra Kurniawan. Lalu Brigjen Hendra memberikan bukti tersebut kepada AKP Irfan Widianto. AKP Irfan menyuruh Arianto membawa DVR CCTV itu untuk diberikan kepada Cuk Putranto. Sehingga Arianto dihadirkan menjadi satu saksi dalam sidang kasus obstruction of justice dengan terdakwa AKP Irfan Widianto pada Kamis 10 November silam. Pelukan Susi kepada Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati menuai sorotan, termasuk pakar mikroekspresi dan gestur Monika Kumalasari yang menyebutkan pelukan Susi menunjukkan relasi kuasa dan kesetiaan. Dikutip dari tribunnews.com, sebagaimana diketahui Susi yang merupakan ART Sambo dan Putri dihadirkan sebagai saksi persidangan pembunuhan Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 8 November. Sebelum sidang dimulai, Susi tampak menghampiri Putri Chandrawati dan langsung memeluk erat atasannya itu. Ia juga mendatangi Sambo dan mencium tangannya. Terkait hal ini, Monika menerangkan sampai saat ini ada relasi kuasa antara Susi dengan Sambo dan Putri. Dijelaskan dari pelukan itu, Susi masih setia dan memilih tetap bekerja sebagai ART di keluarga Ferdy Sambo. Monika membeberkan Susi merupakan ART yang memiliki loyalitas tinggi kepada majikannya, sehingga ia akan memiliki kepercayaan bahwa hidup ataupun mati akan tetap ikut majikannya.
Monica menjelaskan salah satu alasan Susi tetap setia adalah jaminan finansial. Jika Susi memilih pergi dari keluarga Ferdy Sambo, maka ia akan kehilangan sumber penghasilannya. Terlebih saat ini publik sudah tahu dan mengenal Susi sebagai saksi persidangan. Apalagi Susi sempat disorot lantaran memberikan keterangan yang meragukan di hadapan majelis hakim. Tak hanya itu, menurut Monica, pelukan Susi bisa diartikan sebagai support satu sama lain. Sebuah video yang diduga potret anak dari Ferdy Sambo kala menjenguk ex-Kadif Propam Polri tersebut beredar. Namun momen itu lantas menjadi sorotan lantaran anak perempuan Putri Chandrawati dan Ferdy Sambo ini tampak masih dikawal oleh ajudan. Ajudan yang mengawal putri dari Ferdy Sambo itu diketahui merupakan Bribka Matius Mare. Dalam video tampak putri dari Sambo itu memakai pakaian berwarna hitam dan didampingi seorang wanita paruh baya. Di belakang anak Ferdy Sambo terlihat Bribka Matius Mare yang mengenakan setelan kaos lengan pendek dan juga celana panjang. Mereka tampak tengah mengobrol di depan pos pengamanan dalam atau Pamdal Kejagung RI. Tampak juga seorang pria berpakaian dinas Kejagung yang turut terlibat dalam obrolan tersebut. Putri Ferdy Sambo itu diketahui menjenguk kedua orang tuanya pada Senin 7 November kemarin. Kedatangan anak Ferdy Sambo yang masih dikawal ajudan ini pun menjadi sorotan. Pasalnya, Sambo saat ini diketahui sudah dipecat dari kepolisian dan telah mendapatkan sanksi PTDH. Hal ini buntut pembunuhan yang dilakukannya pada Brigadir Yosua. Dalam persidangan pada Selasa 8 November lalu, Ferdy Sambo juga sempat menyampaikan pesan pada ajudannya yang kala itu menjadi saksi persidangan. Mantan Kadif Propam Polri itu menitipkan pesan untuk menjaga anak-anaknya yang ada di rumah. Susi, asisten rumah tangga Ferdy Sambo, mengaku tidak tahu mengenai dugaan pelecehan seksual Putri Chandrawati oleh Brigadir J. Hal tersebut diungkapkan saat ia hadir kembali dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir J dengan terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Maruf. Sidang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu 9 November 2022. Dikutip dari Kompas.com, saat sebelum kejadian penembakan Yosua, Susi berada di rumah Ferdy Sambo di Magelang. Ia mengaku tidak tahu mengenai pernyataan Putri Chandrawati yang telah dilecehkan oleh Yosua. Hal itu diungkapkan saat Susi ditanya tegas oleh jaksa saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu 9 November 2022. Dalam sidang, Susi mengungkapkan kejadian satu hari sebelum penembakan Yosua yakni 7 Juli. Susi menemukan Putri Chandrawati terduduk lemas di depan kamar mandi lantai 2 di rumah Magelang. Tetapi ia mengaku tidak tahu peristiwa apa yang terjadi sebelumnya. Selain itu, Susi juga menceritakan sifat Yosua. Menurutnya, Yosua mudah marah. Ia mencontohkan ketika Yosua diminta tolong mengambil belanjaan atau barang sering menunda. Tidak hanya itu, Yosua selalu lama dan mengomel saat dipanggil Putri Chandrawati. Kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J menyeret 5 orang, ialah mantan Kadipropam Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf. Menurut dakwaan jaksa penuntut umum JPU, pembunuhan itu dilatar belakangi oleh pernyataan Putri Chandrawati. Ia mengaku dirinya telah dilecehkan Yosua di rumah Magelang, Jawa Tengah 7 Juli 2022. Namun, sampai saat ini motif dan dugaan pelecehan tersebut belum terbukti dan terus menjadi perdebatan. Terdakwa Kuat Ma'ruf mengaku sempat mendatangi Brigadir J 2 kali. Hal ini Kuat lakukan untuk menanyakan soal dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati. Namun upaya itu gagal karena Brigadir J selalu pergi saat ingin ditemui. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh pengacara Kuat Ma'ruf Irwan Irawan setelah persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 9 November. Ia menegaskan kliennya tidak mengetahui soal dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati oleh Brigadir J di Magelang, Jawa Tengah. Irwan menerangkan Kuat Ma'ruf hanya mendapati Putri Chandrawati tergeletak di depan kamar mandi saat di Magelang, Jawa Tengah.
Kendati begitu, Kuat mencoba melakukan klarifikasi soal dugaan tersebut kepada Brigadir J. Dijelaskan, Kuat telah 2 kali mencoba untuk mengonfirmasi dugaan pelecehan seksual itu. Namun, upaya Kuat selalu gagal. Disebutkan Brigadir J selalu pergi meninggalkan tempat saat Kuat ingin bertemu dan menanyakan langsung. Sebagaimana diketahui, Kuat Ma'ruf menjadi terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Ia didakwa membunuh Brigadir J bersama Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, dan Baradae. Kuat Ma'ruf dan Bribka Riki Rizal kembali menjalani sidang lanjutan pada Rabu 9 November lalu. Jawab kata siap. Apapun yang dibicarakan pasti selalu menjawab siap. Iya atau tidak, Mas? Siap. ART Ferdi Sambo yakni Susi kembali membuat geger seisi ruangan dalam sidang lanjutan terdakwa Bribka RR dan Kuat Ma'ruf. Pasalnya Susi salah tanggap terkait pertanyaan yang diberikan penasehat hukum Bribka RR. Meski satu ruang sidang tertawa, namun Bribka RR tetap tertunduk murung dan lesu. Saat sidang tersebut, pengacara Bribka RR Zenadinda De Vega sempat bertanya kepada Susi. Zenadinda penasaran terkait kebiasaan Susi yang selalu menjawab setiap pertanyaan dengan kata siap. Pasalnya kata siap selalu disampaikan Susi saat ditanya majelis hakim, jaksa penuntut umum maupun penasehat hukum dari terdakwa. Saat Susi dihadirkan di sidang dan menjadi saksi, ART Ferdi Sambo ini seolah memiliki ciri khas selalu menjawab siap. Sehingga hal tersebut ditanyakan Zenadinda di sela-sela persidangan. Mendengar pertanyaan itu, rupanya Susi salah mengartikan. Susi mengira Zenadinda bertanya soal swab test. Seketika seisi ruang sidang langsung tertawa dengan jawaban Susi. Kemudian pengacara Bribka RR kembali menjelaskan dengan menahan tawa. Meski sudah dijelaskan, Susi pun masih menjawab dengan kata siap. HRT Susi menjadi sosok yang disorot dalam persidangan kasus pembunuhan Brigadir J. Pasalnya Susi berulang kali ditegur majelis hakim karena dinilai berbelit-belit saat memberikan keterangan. Diketahui Susi kembali menjadi saksi dalam sidang lanjutan terdakwa Bribka RR dan Kuat Ma'ruf. Sidang lanjutan ini dilaksanakan pada Kamis 10 November 2022. Selain ART Susi, ada 9 saksi lain yang didatangkan dalam persidangan tersebut. Saya cuma mau nanya, Bisu sih kalau jawab siap-siap itu memang udah kebiasaannya? Iya, kebiasaan swab Semuanya yang mengikuti? semua. Biasanya kalau orang sakit kayak bibi dulu sakit terus dipanggil tukang swab juga. Bukan, maksudnya menjawab kata siap. Apapun yang dibicarakan pasti selalu menjawab siap. Iya atau tidak, Mas? Siap. Karena awalnya kami masih takut memberi. Azan Romer, mantan ajudan Ferdi Sambo, mengaku dirinya pernah beberapa kali mengubah keterangan dalam berita acara pemeriksaan BAP, penyidik pembunuhan Brigadir J. Hal tersebut diungkapkan saat sidang terdakwa pembunuhan Brigadir J, Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Sidang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 9 November 2022. Dikutip dari Kompas.com, Romer mengaku takut memberikan keterangan yang sebenarnya dalam penyidikan kasus pembunuhan Yosua oleh tim khusus Tim Sus. Hal itu diungkapkan saat ia ditanya oleh Jaksa Penuntut Umum JPU saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu 9 November 2022. Kemudian, JPU mendalami siapa yang membuat Romer takut dan akhirnya mengubah keterangan tersebut. Ia mengaku dirinya takut dengan Ferdi Sambo dan takut nyawanya terancam, dikarenakan Yosua telah meninggal di tangan Sambo. Hal tersebut membuat Romer beberapa kali mengubah keterangan BAP. Kemudian, jaksa mengkonfirmasi isi BAP Romer tentang kondisi Riki dan Kuat saat berada di lokasi pembunuhan Yosua. Ia mengatakan Riki dan Kuat dalam keadaan diam dan tidak terlihat panik. Didapati pembunuhan itu terjadi di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Diketahui Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf terlibat dalam pembunuhan berencana terhadap Yosua. Menurut dakwaan, Yosua tewas ditembak oleh Richard Eliezer atas perintah Ferdi Sambo. Pembunuhan itu dilatar belakangi oleh pernyataan Putri Chandrawati. Ia mengaku dirinya telah dilecehkan Yosua di rumah Magelang, Jawa Tengah 7 Juli 2022. Iya, Pak. Apa yang menyebabkan saudara memberikan keterangan berubah-ubah? Karena awalnya kami masih takut memberikan kejujuran, Pak. Takut memberikan kejujuran, takut kepada siapa? Takut aja, Pak.
Isu pelecehan seksual yang dialamatkan Putri Chandrawati pada Brigadir Yosua kini kian tak terbukti. Tak ada saksi selama persidangan yang mengiyakan pelecehan seksual tersebut. Bahkan terdakwa Kuat Ma'ruf hingga ART Putri yakni Susi yang ada di TKP juga mengaku tak melihat adanya pelecehan. Dalam sidang lanjutan pada Rabu 9 November, mulai terjawab fakta soal benar tidaknya ada pelecehan seksual yang dialami oleh Putri Chandrawati. Susi dan Kuat Ma'ruf sama-sama mengaku melihat Putri dalam keadaan tergeletak di depan kamar mandi. Namun keduanya mengaku tak melihat secara langsung kejadian apa yang sebelumnya telah terjadi. Saat ditanya jaksa soal melihat atau tidaknya pelecehan, Susi mengaku tak tahu soal adanya pelecehan tersebut. Hal yang sama juga disampaikan oleh terdakwa Kuat Ma'ruf. Melalui kuasa hukumnya, Kuat Ma'ruf mengatakan bahwa ia tak mengetahui ataupun melihat langsung dugaan adanya pelecehan seksual yang terjadi di Magelang. Kuasa hukum Kuat Ma'ruf Irwan Irawan menyebut kliennya hanya mendapati Putri Chandrawati tergeletak di depan kamar mandi. Dengan kesaksian dua orang ini kini membuat isu adanya pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Yosua pada Putri Chandrawati semakin tak mengantongi bukti kuat. Namun sebelumnya pengacara Putri Chandrawati yakni Febri Diansyah menuturkan pihaknya telah mengantongi setidaknya 4 bukti soal pelecehan tersebut. Tim pengacara meyakini Putri Chandrawati mengalami kekerasan seksual di Magelang, Jawa Tengah. Kekerasan atau pelecehan itu kemudian diklaim menjadi pemicu Ferdi Sambo melakukan pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Anak Ferdi Sambo memberikan dukungan bagi orang tuanya yang sedang terjerat kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Dukungan tersebut terlihat dari postingannya di Instagram. Putri sulung Ferdi Sambo menyebut sang ayah merupakan pahlawan bagi dirinya. Putri sulung Sambo berinisial TS mengunggah momen kebersamaan dengan sang ayah di Instagramnya. Postingan tersebut diunggah pada Selasa 8 November 2022. Nampak keduanya sedang selfie secara close up sehingga wajah Sambo dan TS tak terlihat dengan jelas. Pasalnya unggahan tersebut memfokuskan potret pada bagian mata mereka. Keduanya pun nampak menggunakan masker berwarna hitam, sementara mata Sambo terlihat berkaca-kaca dan sedikit merah. Dalam unggahan tersebut, TS membubuhkan caption yang memberikan dukungan kepada sang ayah yang kini sedang menjalani rentetan sidang kasus pembunuhan Brigadir J. Menurut TS, Ferdi Sambo merupakan sosok ayah yang selalu tetap menjadi pahlawan baginya. Postingan tersebut pun menuai banyak komentar dari rekan hingga netizen. Meskipun ada yang menghujat, namun masih banyak pula yang memberikan dukungan untuk TS. Sebelumnya, Ferdi Sambo sempat menitipkan anak-anaknya kepada para ajudan. Pesan tersebut disampaikan dalam persidangan pada Selasa 8 November silam. Sambo menitipkan agar para ajudan menjaga anak-anaknya di rumah. Pengacara keluarga Brigadir Yosua yakni Kamarudin Simanjuntak menyindir kuasa hukum pihak Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Kamarudin bahkan meminta Sambo dan Putri mengganti pengacaranya karena dianggap tak becus bekerja. Ia bahkan berjanji akan memberikan biaya jika Sambo berniat untuk mengganti pengacara. Kamarudin menduga bahwa kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri saat ini bukanlah orang yang baik. Kamarudin merekomendasikan Hotman Paris hingga Otto Hasibuan untuk menjadi kuasa hukum Ferdi Sambo. Kamarudin juga menyebut nama pengacara kondang lain seperti Luhut Pangaribuan atau Junimart Girsang. Kamarudin menuturkan pengacara Sambo dan Putri saat ini hanya menyebarkan kabar bohong alias hoax. Pengacara keluarga Brigadir J itu menjelaskan ia pernah berdebat dengan pengacara Sambo soal pelecehan yang tiba-tiba berubah dari kediaman Duren 3 menjadi Magelang, Jawa Tengah. Diketahui Kamarudin memang belakangan kerap kali geram dengan pihak Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Kegeramannya itu terjadi diantaranya karena pengakuan dari pihak Sambo dan Putri yang menyebut bahwa Brigadir Yosua mengalami kepribadian ganda yang menjelaskan klaim tersebut tak mendasar dan bahkan tak bisa menjadi pembenaran pembunuhan seseorang. Terungkap sifat asli Ferdi Sambo yang disebut atasan dengan watak temperamental. Bahkan Ferdi Sambo langsung marah-marah saat anak buahnya tidak melakukan perintah dengan tepat. Hal tersebut disampaikan oleh pekerja harian lepas atau PHL Divisi Propam Polri Arianto.
Pernyataan Arianto itu disampaikan dalam sidang kasus obstruction of justice dengan terdakwa AKP Irfan Widianto. Dalam sidang tersebut, pengacara Irfan menanyakan kepada Arianto terkait sifat asli Verdi Sambo. Kemudian Arianto mengaku telah mengenal Verdi Sambo selama 6 tahun terakhir. Bahkan ia telah mengenal saat Verdi Sambo masih berpangkat komisaris besar atau kombes. Mulanya Arianto mengelak menjawab dengan mengatakan Verdi Sambo tidak pernah memberi teguran. Namun kuasa hukum Irfan meragukan pernyataan tersebut. Pasalnya tidak mungkin Arianto tak pernah ditegur sedangkan sudah mengabdi selama bertahun-tahun. Saat dicecar, akhirnya Arianto mengaku Verdi Sambo sebagai sosok yang temperamental. Bahkan jika perintahnya tidak dikerjakan atau tidak sesuai, maka langsung marah. Sebelumnya, Arianto mengaku ia merupakan orang yang menerima DVR CCTV. Perintah tersebut bermula dari Verdi Sambo yang diturunkan kepada Brigjen Hendra Kurniawan. Lalu Brigjen Hendra memberikan bukti tersebut kepada AKP Irfan Widianto. AKP Irfan menyuruh Arianto membawa DVR CCTV itu untuk diberikan kepada Cuk Putranto, sehingga Arianto dihadirkan menjadi satu saksi dalam sidang kasus obstruction of justice dengan terdakwa AKP Irfan Widianto pada Kamis 10 November silam. Pelukan Susi kepada Verdi Sambo dan Putri Chandrawati menuai sorotan, termasuk pakar pikro ekspresi dan gestur Monika Kumalasari yang menyebutkan pelukan Susi menunjukkan relasi kuasa dan kesetiaan. Dikutip dari tribunnews.com, sebagaimana diketahui Susi yang merupakan ART Sambo dan Putri dihadirkan sebagai saksi persidangan pembunuhan Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 8 November. Sebelum sidang dimulai, Susi tampak menghampiri Putri Chandrawati dan langsung memeluk erat atasannya itu. Ia juga mendatangi Sambo dan mencium tangannya. Terkait hal ini, Monika menerangkan sampai saat ini ada relasi kuasa antara Susi dengan Sambo dan Putri. Dijelaskan dari pelukan itu, Susi masih setia dan memilih tetap bekerja sebagai ART di keluarga Verdi Sambo. Monika membeberkan Susi merupakan ART yang memiliki loyalitas tinggi kepada majikannya, sehingga ia akan memiliki kepercayaan bahwa hidup ataupun mati akan tetap ikut majikannya. Monika menjelaskan salah satu alasan Susi tetap setia adalah jaminan finansial. Jika Susi memilih pergi dari keluarga Verdi Sambo, maka ia akan kehilangan sumber penghasilannya. Terlebih saat ini publik sudah tahu dan mengenal Susi sebagai saksi persidangan. Apalagi Susi sempat disorot lantaran memberikan keterangan yang meragukan di hadapan majelis hakim. Tak hanya itu, menurut Monika, pelukan Susi bisa diartikan sebagai support satu sama lain. Sebuah video yang diduga potret anak dari Verdi Sambo kala menjenguk ex-Kadif Propam Polri tersebut beredar. Namun momen itu lantas menjadi sorotan lantaran anak perempuan Putri Chandrawati dan Verdi Sambo ini tampak masih dikawal oleh ajudan. Ajudan yang mengawal putri dari Verdi Sambo itu diketahui merupakan Bribka Matius Mare. Dalam video tampak putri dari Sambo itu memakai pakaian berwarna hitam dan didampingi seorang wanita paruh baya. Di belakang anak Verdi Sambo terlihat Bribka Matius Mare yang mengenakan setelan kaos lengan pendek dan juga celana panjang. Mereka tampak tengah mengobrol di depan pos pengamanan dalam atau Pamdal Kejagung RI. Tampak juga seorang pria berpakaian dinas Kejagung yang turut terlibat dalam obrolan tersebut. Putri Verdi Sambo itu diketahui menjenguk kedua orang tuanya pada Senin 7 November kemarin. Kedatangan anak Verdi Sambo yang masih dikawal ajudan ini pun menjadi sorotan. Pasalnya, Sambo saat ini diketahui sudah dipecat dari kepolisian dan telah mendapatkan sanksi PTDH. Hal ini buntut pembunuhan yang dilakukannya pada Brigadir Yosua. Dalam persidangan pada Selasa 8 November lalu, Verdi Sambo juga sempat menyampaikan pesan pada ajudannya yang kala itu menjadi saksi persidangan. Mantan Kadif Propam Polri itu menitipkan pesan untuk menjaga anak-anaknya yang ada di rumah. Susi, asisten rumah tangga Verdi Sambo, mengaku tidak tahu mengenai dugaan pelecehan seksual Putri Chandrawati oleh Brigadir J. Hal tersebut diungkapkan saat ia hadir kembali dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir J dengan terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Maruf.
Sidang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu 9 November 2022. Dikutip dari Kompas.com, saat sebelum kejadian penembakan Yosua, Susi berada di rumah Ferdi Sambo di Magelang. Ia mengaku tidak tahu mengenai pernyataan Putri Chandrawati yang telah dilecehkan oleh Yosua. Hal itu diungkapkan saat Susi ditanya tegas oleh jaksa saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu 9 November 2022. Dalam sidang, Susi mengungkapkan kejadian 1 hari sebelum penembakan Yosua yakni 7 Juli. Susi menemukan Putri Chandrawati terduduk lemas di depan kamar mandi lantai 2 di rumah Magelang. Tetapi, ia mengaku tidak tahu peristiwa apa yang terjadi sebelumnya. Selain itu, Susi juga menceritakan sifat Yosua. Menurutnya, Yosua mudah marah. Ia mencontohkan ketika Yosua diminta tolong mengambil belanjaan atau barang sering menunda. Tidak hanya itu, Yosua selalu lama dan mengomel saat dipanggil Putri Chandrawati. Kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J menyeret 5 orang, ialah mantan Kadipropam Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf. Menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum JPU, pembunuhan itu dilatar belakangi oleh pernyataan Putri Chandrawati. Ia mengaku dirinya telah dilecehkan Yosua di rumah Magelang, Jawa Tengah 7 Juli 2022. Namun, sampai saat ini motif dan dugaan pelecehan tersebut belum terbukti dan terus menjadi perdebatan. Terdakwa Kuat Ma'ruf mengaku sempat mendatangi Brigadir J 2 kali. Hal ini Kuat lakukan untuk menanyakan soal dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati. Namun upaya itu gagal karena Brigadir J selalu pergi saat ingin ditemui. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh pengacara Kuat Ma'ruf Irwan Irawan setelah persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 9 November. Ia menegaskan kliennya tidak mengetahui soal dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati oleh Brigadir J di Magelang, Jawa Tengah. Irwan menerangkan Kuat Ma'ruf hanya mendapati Putri Chandrawati tergeletak di depan kamar mandi saat di Magelang, Jawa Tengah. Kendati begitu, Kuat mencoba melakukan klarifikasi soal dugaan tersebut kepada Brigadir J. Dijelaskan, Kuat telah 2 kali mencoba untuk mengonfirmasi dugaan pelecehan seksual itu. Namun, upaya Kuat selalu gagal. Disebutkan Brigadir J selalu pergi meninggalkan tempat saat Kuat ingin bertemu dan menanyakan langsung. Sebagaimana diketahui, Kuat Ma'ruf menjadi terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Ia didakwa membunuh Brigadir J bersama Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Ricky Rizal, dan Baradae. Kuat Ma'ruf dan Bribka Ricky Rizal kembali menjalani sidang lanjutan pada Rabu 9 November lalu. Jawab kata siap. Apapun yang dibicarakan pasti selalu menjawab siap. Iya atau tidak, Mas? Siap. ART Ferdi Sambo yakni Susi kembali membuat geger seisi ruangan dalam sidang lanjutan terdakwa Bribka RR dan Kuat Ma'ruf. Pasalnya Susi salah tanggap terkait pertanyaan yang diberikan penasehat hukum Bribka RR. Meski satu ruang sidang tertawa, namun Bribka RR tetap tertunduk murung dan lesu. Saat sidang tersebut, pengacara Bribka RR Zenadinda De Vega sempat bertanya kepada Susi. Zenadinda penasaran terkait kebiasaan Susi yang selalu menjawab setiap pertanyaan dengan kata siap. Pasalnya kata siap selalu disampaikan Susi saat ditanya majelis hakim, jaksa penuntut umum maupun penasehat hukum dari terdakwa. Saat Susi dihadirkan di sidang dan menjadi saksi, ART Ferdi Sambo ini seolah memiliki ciri khas selalu menjawab siap. Sehingga hal tersebut ditanyakan Zenadinda di sela-sela persidangan. Mendengar pertanyaan itu, rupanya Susi salah mengartikan. Susi mengira Zenadinda bertanya soal swab test. Seketika seisi ruang sidang langsung tertawa dengan jawaban Susi. Kemudian pengacara Bribka RR kembali menjelaskan dengan menahan tawa. Meski sudah dijelaskan, Susi pun masih menjawab dengan kata siap. HRT Susi menjadi sosok yang disorot dalam persidangan kasus pembunuhan Brigadir J. Pasalnya Susi berulang kali ditegur majelis hakim karena dinilai berbelit-belit saat memberikan keterangan. Diketahui Susi kembali menjadi saksi dalam sidang lanjutan terdakwa Bribka RR dan Kuat Ma'ruf. Sidang lanjutan ini dilaksanakan pada Kamis 10 November 2022. Selain ART Susi, ada 9 saksi lain yang didatangkan dalam persidangan tersebut. Saya cuma mau nanya, Bi Susi, kalau jawab siap-siap itu memang udah kebiasaannya?
Iya, kebiasaan swab semuanya yang mengikuti. Semua biasanya kalau orang sakit kayak bibi dulu sakit terus dipanggil tukang swab juga. Bukan, maksudnya menjawab kata siap. Apapun yang dibicarakan pasti selalu menjawab siap. Iya atau tidak, Mas? Siap. Karena awalnya kami masih takut memberi. Azan Romer, mantan ajudan Ferdi Sambo, mengaku dirinya pernah beberapa kali mengubah keterangan dalam berita acara pemeriksaan BAP, penyidik pembunuhan Brigadir J. Hal tersebut diungkapkan saat sidang terdakwa pembunuhan Brigadir J, Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Sidang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 9 November 2022. Dikutip dari Kompas.com, Romer mengaku takut memberikan keterangan yang sebenarnya dalam penyidikan kasus pembunuhan Yosua oleh tim khusus Tim Sus. Hal itu diungkapkan saat ia ditanya oleh Jaksa Penuntut Umum JPU saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu 9 November 2022. Kemudian, JPU mendalami siapa yang membuat Romer takut dan akhirnya mengubah keterangan tersebut. Ia mengaku dirinya takut dengan Ferdi Sambo dan takut nyawanya terancam, dikarenakan Yosua telah meninggal di tangan Sambo. Hal tersebut membuat Romer beberapa kali mengubah keterangan BAP. Kemudian, jaksa mengkonfirmasi isi BAP Romer tentang kondisi Ricky dan Kuat saat berada di lokasi pembunuhan Yosua. Ia mengatakan Ricky dan Kuat dalam keadaan diam dan tidak terlihat panik. Didapati pembunuhan itu terjadi di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Diketahui Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf terlibat dalam pembunuhan berencana terhadap Yosua. Menurut dakwaan, Yosua tewas ditembak oleh Richard Eliezer atas perintah Ferdi Sambo. Pembunuhan itu dilatar belakangi oleh pernyataan Putri Chandrawati. Ia mengaku dirinya telah dilecehkan Yosua di rumah Magelang, Jawa Tengah 7 Juli 2022. Iya, Apa yang menyebabkan saudara memberikan keterangan berubah-ubah? karena awalnya kami masih takut memberikan kejujuran, Pak. Takut memberikan kejujuran, takut kepada siapa? Takut aja, Pak. Isu pelecehan seksual yang dialamatkan Putri Chandrawati pada Brigadir Yosua kini kian tak terbukti. Tak ada saksi selama persidangan yang mengiyakan pelecehan seksual tersebut. Bahkan terdakwa Kuat Ma'ruf hingga ART Putri, yakni Susi yang ada di TKP juga mengaku tak melihat adanya pelecehan. Dalam sidang lanjutan pada Rabu 9 November, mulai terjawab fakta soal benar tidaknya ada pelecehan seksual yang dialami oleh Putri Chandrawati. Susi dan Kuat Ma'ruf sama-sama mengaku melihat Putri dalam keadaan tergeletak di depan kamar mandi. Namun keduanya mengaku tak melihat secara langsung kejadian apa yang sebelumnya telah terjadi. Saat ditanya jaksa soal melihat atau tidaknya pelecehan, Susi mengaku tak tahu soal adanya pelecehan tersebut. Hal yang sama juga disampaikan oleh terdakwa Kuat Ma'ruf. Melalui kuasa hukumnya, Kuat Ma'ruf mengatakan bahwa ia tak mengetahui ataupun melihat langsung dugaan adanya pelecehan seksual yang terjadi di Magelang. Kuasa hukum Kuat Ma'ruf Irwan Irawan menyebut kliennya hanya mendapati Putri Chandrawati tergeletak di depan kamar mandi. Dengan kesaksian dua orang ini kini membuat isu adanya pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Yosua pada Putri Chandrawati semakin tak mengantongi bukti kuat. Namun sebelumnya pengacara Putri Chandrawati yakni Febri Diansyah menuturkan pihaknya telah mengantongi setidaknya 4 bukti soal pelecehan tersebut. Tim pengacara meyakini Putri Chandrawati mengalami kekerasan seksual di Magelang, Jawa Tengah. Kekerasan atau pelecehan itu kemudian diklaim menjadi pemicu Ferdi Sambo melakukan pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Anak Ferdi Sambo memberikan dukungan bagi orang tuanya yang sedang terjerat kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Dukungan tersebut terlihat dari postingannya di Instagram. Putri sulung Ferdi Sambo menyebut sang ayah merupakan pahlawan bagi dirinya. Putri sulung Sambo berinisial TS mengunggah momen kebersamaan dengan sang ayah di Instagramnya. Postingan tersebut diunggah pada Selasa 8 November 2022. Nampak keduanya sedang selfie secara close up sehingga wajah Sambo dan TS tak terlihat dengan jelas.
Pasalnya unggahan tersebut memfokuskan potret pada bagian mata mereka. Keduanya pun nampak menggunakan masker berwarna hitam, sementara mata Sambo terlihat berkaca-kaca dan sedikit merah. Dalam unggahan tersebut, TS membubuhkan caption yang memberikan dukungan kepada sang ayah yang kini sedang menjalani rentetan sidang kasus pembunuhan Brigadir J. Menurut TS, Ferdy Sambo merupakan sosok ayah yang selalu tetap menjadi pahlawan baginya. Postingan tersebut pun menuai banyak komentar dari rekan hingga netizen. Meskipun ada yang menghujat, namun masih banyak pula yang memberikan dukungan untuk TS. Sebelumnya, Ferdy Sambo sempat menitipkan anak-anaknya kepada para ajudan. Pesan tersebut disampaikan dalam persidangan pada Selasa 8 November silam. Sambo menitipkan agar para ajudan menjaga anak-anaknya di rumah. Pengacara keluarga Brigadir Yosua yakni Kamarudin Simanjuntak menyindir kuasa hukum pihak Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Kamarudin bahkan meminta Sambo dan Putri mengganti pengacaranya karena dianggap tak becus bekerja. Ia bahkan berjanji akan memberikan biaya jika Sambo berniat untuk mengganti pengacara. Kamarudin menduga bahwa kuasa hukum Ferdy Sambo dan Putri saat ini bukanlah orang yang baik. Kamarudin merekomendasikan Hotman Paris hingga Otto Hasibuan untuk menjadi kuasa hukum Ferdy Sambo. Kamarudin juga menyebut nama pengacara kondang lain seperti Luhut Pangaribuan atau Junimart Girsang. Kamarudin menuturkan pengacara Sambo dan Putri saat ini hanya menyebarkan kabar bohong alias hoax. Pengacara keluarga Brigadir J itu menjelaskan ia pernah berdebat dengan pengacara Sambo soal pelecehan yang tiba-tiba berubah dari kediaman Duren 3 menjadi Magelang, Jawa Tengah. Diketahui Kamarudin memang belakangan kerap kali geram dengan pihak Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Kegeramannya itu terjadi diantaranya karena pengakuan dari pihak Sambo dan Putri yang menyebut bahwa Brigadir Yosua mengalami kepribadian ganda yang menjelaskan klaim tersebut tak mendasar dan bahkan tak bisa menjadi pembenaran pembunuhan seseorang. Terungkap sifat asli Ferdy Sambo yang disebut atasan dengan watak temperamental. Bahkan Ferdy Sambo langsung marah-marah saat anak buahnya tidak melakukan perintah dengan tepat. Hal tersebut disampaikan oleh pekerja harian lepas atau PHL Divisi Propam Polri Arianto. Pernyataan Arianto itu disampaikan dalam sidang kasus obstruction of justice dengan terdakwa AKP Irfan Widianto. Dalam sidang tersebut, pengacara Irfan menanyakan kepada Arianto terkait sifat asli Ferdy Sambo. Kemudian Arianto mengaku telah mengenal Ferdy Sambo selama 6 tahun terakhir. Bahkan ia telah mengenal saat Ferdy Sambo masih berpangkat komisaris besar atau kombes. Mulanya Arianto mengelak menjawab dengan mengatakan Ferdy Sambo tidak pernah memberi teguran. Namun kuasa hukum Irfan meragukan pernyataan tersebut. Pasalnya tidak mungkin Arianto tak pernah ditegur sedangkan sudah mengabdi selama bertahun-tahun. Saat dicecar, akhirnya Arianto mengaku Ferdy Sambo sebagai sosok yang temperamental. Bahkan jika perintahnya tidak dikerjakan atau tidak sesuai, maka langsung marah. Sebelumnya, Arianto mengaku ia merupakan orang yang menerima DVR CCTV. Perintah tersebut bermula dari Ferdy Sambo yang diturunkan kepada Brigjen Hendra Kurniawan. Lalu Brigjen Hendra memberikan bukti tersebut kepada AKP Irfan Widianto. AKP Irfan menyuruh Arianto membawa DVR CCTV itu untuk diberikan kepada Cuk Putranto. Sehingga Arianto dihadirkan menjadi satu saksi dalam sidang kasus obstruction of justice dengan terdakwa AKP Irfan Widianto pada Kamis 10 November silam. Pelukan Susi kepada Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati menuai sorotan, termasuk pakar pikro ekspresi dan gestur Monika Kumalasari yang menyebutkan pelukan Susi menunjukkan relasi kuasa dan kesetiaan. Dikutip dari tribunnews.com, sebagaimana diketahui Susi yang merupakan ART Sambo dan Putri dihadirkan sebagai saksi persidangan pembunuhan Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 8 November. Sebelum sidang dimulai, Susi tampak menghampiri Putri Chandrawati dan langsung memeluk erat atasannya itu. Ia juga mendatangi Sambo dan mencium tangannya. Terkait hal ini, Monika menerangkan sampai saat ini ada relasi kuasa antara Susi dengan Sambo dan Putri. Dijelaskan dari pelukan itu, Susi masih setia dan memilih tetap bekerja sebagai ART di keluarga Ferdy Sambo. Monika membeberkan Susi merupakan ART yang memiliki loyalitas tinggi kepada majikannya, sehingga ia akan memiliki kepercayaan bahwa hidup ataupun mati akan tetap ikut majikannya.
Monica menjelaskan salah satu alasan Susi tetap setia adalah jaminan finansial. Jika Susi memilih pergi dari keluarga Ferdy Sambo, maka ia akan kehilangan sumber penghasilannya. Terlebih saat ini publik sudah tahu dan mengenal Susi sebagai saksi persidangan. Apalagi Susi sempat disorot lantaran memberikan keterangan yang meragukan di hadapan majelis hakim. Tak hanya itu, menurut Monica, pelukan Susi bisa diartikan sebagai support satu sama lain. Sebuah video yang diduga potret anak dari Ferdy Sambo kala menjenguk ex-Kadif Propam Polri tersebut beredar. Namun momen itu lantas menjadi sorotan lantaran anak perempuan Putri Chandrawati dan Ferdy Sambo ini tampak masih dikawal oleh ajudan. Ajudan yang mengawal putri dari Ferdy Sambo itu diketahui merupakan Bribka Matius Mare. Dalam video tampak putri dari Sambo itu memakai pakaian berwarna hitam dan didampingi seorang wanita paruh baya. Di belakang anak Ferdy Sambo terlihat Bribka Matius Mare yang mengenakan setelan kaos lengan pendek dan juga celana panjang. Mereka tampak tengah mengobrol di depan pos pengamanan dalam atau Pamdal Kejagung RI. Tampak juga seorang pria berpakaian dinas Kejagung yang turut terlibat dalam obrolan tersebut. Putri Ferdy Sambo itu diketahui menjenguk kedua orang tuanya pada Senin 7 November kemarin. Kedatangan anak Ferdy Sambo yang masih dikawal ajudan ini pun menjadi sorotan. Pasalnya, Sambo saat ini diketahui sudah dipecat dari kepolisian dan telah mendapatkan sanksi PTDH. Hal ini buntut pembunuhan yang dilakukannya pada Brigadir Yosua. Dalam persidangan pada Selasa 8 November lalu, Ferdy Sambo juga sempat menyampaikan pesan pada ajudannya yang kala itu menjadi saksi persidangan. Mantan Kadif Propam Polri itu menitipkan pesan untuk menjaga anak-anaknya yang ada di rumah. Susi, asisten rumah tangga Ferdy Sambo, mengaku tidak tahu mengenai dugaan pelecehan seksual Putri Chandrawati oleh Brigadir J. Hal tersebut diungkapkan saat ia hadir kembali dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir J dengan terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Maruf. Sidang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu 9 November 2022. Dikutip dari Kompas.com, saat sebelum kejadian penembakan Yosua, Susi berada di rumah Ferdy Sambo di Magelang. Ia mengaku tidak tahu mengenai pernyataan Putri Chandrawati yang telah dilecehkan oleh Yosua. Hal itu diungkapkan saat Susi ditanya tegas oleh jaksa saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu 9 November 2022. Dalam sidang, Susi mengungkapkan kejadian satu hari sebelum penembakan Yosua, yakni 7 Juli. Susi menemukan Putri Chandrawati terduduk lemas di depan kamar mandi lantai 2 di rumah Magelang. Tetapi ia mengaku tidak tahu peristiwa apa yang terjadi sebelumnya. Selain itu, Susi juga menceritakan sifat Yosua. Menurutnya, Yosua mudah marah. Ia mencontohkan ketika Yosua diminta tolong mengambil belanjaan atau barang, sering menunda. Tidak hanya itu, Yosua selalu lama dan mengomel saat dipanggil Putri Chandrawati. Kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J menyeret 5 orang, ialah mantan Kadif Propam Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf. Menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum JPU, pembunuhan itu dilatar belakangi oleh pernyataan Putri Chandrawati. Ia mengaku dirinya telah dilecehkan Yosua di rumah Magelang, Jawa Tengah 7 Juli 2022. Namun, sampai saat ini motif dan dugaan pelecehan tersebut belum terbukti dan terus menjadi perdebatan. Terdakwa Kuat Ma'ruf mengaku sempat mendatangi Brigadir J 2 kali. Hal ini Kuat lakukan untuk menanyakan soal dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati. Namun upaya itu gagal karena Brigadir J selalu pergi saat ingin ditemui. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh pengacara Kuat Ma'ruf Irwan Irawan setelah persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 9 November. Ia menegaskan kliennya tidak mengetahui soal dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati oleh Brigadir J di Magelang, Jawa Tengah. Irwan menerangkan Kuat Ma'ruf hanya mendapati Putri Chandrawati tergeletak di depan kamar mandi saat di Magelang, Jawa Tengah.
Kendati begitu, Kuat mencoba melakukan klarifikasi soal dugaan tersebut kepada Brigadir J. Dijelaskan, Kuat telah 2 kali mencoba untuk mengonfirmasi dugaan pelecehan seksual itu. Namun, upaya Kuat selalu gagal. Disebutkan Brigadir J selalu pergi meninggalkan tempat saat Kuat ingin bertemu dan menanyakan langsung. Sebagaimana diketahui, Kuat Ma'ruf menjadi terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Ia didakwa membunuh Brigadir J bersama Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, dan Baradae. Kuat Ma'ruf dan Bribka Riki Rizal kembali menjalani sidang lanjutan pada Rabu 9 November lalu. Jawab kata siap. Apapun yang dibicarakan pasti selalu menjawab siap. Iya atau tidak, Mas? Siap. ART Ferdy Sambo yakni Susi kembali membuat geger seisi ruangan dalam sidang lanjutan terdakwa Bribka RR dan Kuat Ma'ruf. Pasalnya Susi salah tanggap terkait pertanyaan yang diberikan penasehat hukum Bribka RR. Meski satu ruang sidang tertawa, namun Bribka RR tetap tertunduk murung dan lesu. Saat sidang tersebut, pengacara Bribka RR Zenadinda De Vega sempat bertanya kepada Susi. Zenadinda penasaran terkait kebiasaan Susi yang selalu menjawab setiap pertanyaan dengan kata siap. Pasalnya kata siap selalu disampaikan Susi saat ditanya majelis hakim, jaksa penuntut umum maupun penasehat hukum dari terdakwa. Saat Susi dihadirkan di sidang dan menjadi saksi, ART Ferdy Sambo ini seolah memiliki ciri khas selalu menjawab siap. Sehingga hal tersebut ditanyakan Zenadinda di sela-sela persidangan. Mendengar pertanyaan itu, rupanya Susi salah mengartikan. Susi mengira Zenadinda bertanya soal swab test. Seketika seisi ruang sidang langsung tertawa dengan jawaban Susi. Kemudian pengacara Bribka RR kembali menjelaskan dengan menahan tawa. Meski sudah dijelaskan, Susi pun masih menjawab dengan kata siap. HRT Susi menjadi sosok yang disorot dalam persidangan kasus pembunuhan Brigadir J. Pasalnya, Susi berulang kali ditegur majelis hakim karena dinilai berbelit-belit saat memberikan keterangan. Diketahui Susi kembali menjadi saksi dalam sidang lanjutan terdakwa Bribka RR dan Kuat Ma'ruf. Sidang lanjutan ini dilaksanakan pada Kamis 10 November 2022. Selain ART Susi, ada 9 saksi lain yang didatangkan dalam persidangan tersebut. Saya cuma mau nanya, Bi Susi, kalau jawab siap-siap itu memang udah kebiasaannya? Iya, kebiasaan swab Semuanya yang mengikuti? semua. Biasanya kalau orang sakit kayak bibi dulu sakit terus dipanggil tukang swab juga. Bukan, maksudnya menjawab kata siap. Apapun yang dibicarakan pasti selalu menjawab siap. Iya atau tidak, Mas? Siap. Karena awalnya kami masih takut memberi. Azan Romer, mantan ajudan Ferdy Sambo, mengaku dirinya pernah beberapa kali mengubah keterangan dalam berita acara pemeriksaan BAP, penyidik pembunuhan Brigadir J. Hal tersebut diungkapkan saat sidang terdakwa pembunuhan Brigadir J, Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf. Sidang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 9 November 2022. Dikutip dari Kompas.com, Romer mengaku takut memberikan keterangan yang sebenarnya dalam penyidikan kasus pembunuhan Yosua oleh tim khusus Tim Sus. Hal itu diungkapkan saat ia ditanya oleh Jaksa Penuntut Umum JPU saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu 9 November 2022. Kemudian, JPU mendalami siapa yang membuat Romer takut dan akhirnya mengubah keterangan tersebut. Ia mengaku dirinya takut dengan Ferdy Sambo dan takut nyawanya terancam, dikarenakan Yosua telah meninggal di tangan Sambo. Hal tersebut membuat Romer beberapa kali mengubah keterangan BAP. Kemudian, jaksa mengkonfirmasi isi BAP Romer tentang kondisi Riki dan Kuat saat berada di lokasi pembunuhan Yosua. Ia mengatakan Riki dan Kuat dalam keadaan diam dan tidak terlihat panik. Didapati pembunuhan itu terjadi di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Diketahui Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf terlibat dalam pembunuhan berencana terhadap Yosua. Menurut dakwaan, Yosua tewas ditembak oleh Richard Eliezer atas perintah Ferdy Sambo. Pembunuhan itu dilatar belakangi oleh pernyataan Putri Chandrawati. Ia mengaku dirinya telah dilecehkan Yosua di rumah Magelang, Jawa Tengah 7 Juli 2022. Iya, Pak. Apa yang menyebabkan saudara memberikan keterangan berubah-ubah? Karena awalnya kami masih takut memberikan kejujuran, Pak. Takut memberikan kejujuran, takut kepada siapa? Takut aja, Pak.
Isu pelecehan seksual yang dialamatkan Putri Chandrawati pada Brigadir Yosua kini kian tak terbukti. Tak ada saksi selama persidangan yang mengiyakan pelecehan seksual tersebut. Bahkan terdakwa Kuat Ma'ruf hingga ART Putri, yakni Susi yang ada di TKP juga mengaku tak melihat adanya pelecehan. Dalam sidang lanjutan pada Rabu 9 November, mulai terjawab fakta soal benar tidaknya ada pelecehan seksual yang dialami oleh Putri Chandrawati. Susi dan Kuat Ma'ruf sama-sama mengaku melihat Putri dalam keadaan tergeletak di depan kamar mandi. Namun keduanya mengaku tak melihat secara langsung kejadian apa yang sebelumnya telah terjadi. Saat ditanya jaksa soal melihat atau tidaknya pelecehan, Susi mengaku tak tahu soal adanya pelecehan tersebut. Hal yang sama juga disampaikan oleh terdakwa Kuat Ma'ruf. Melalui kuasa hukumnya, Kuat Ma'ruf mengatakan bahwa ia tak mengetahui ataupun melihat langsung dugaan adanya pelecehan seksual yang terjadi di Magelang. Kuasa hukum Kuat Ma'ruf Irwan Irawan menyebut kliennya hanya mendapati Putri Chandrawati tergeletak di depan kamar mandi. Dengan kesaksian dua orang ini kini membuat isu adanya pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Yosua pada Putri Chandrawati semakin tak mengantongi bukti kuat. Namun sebelumnya pengacara Putri Chandrawati yakni Febri Diansyah menuturkan pihaknya telah mengantongi setidaknya 4 bukti soal pelecehan tersebut. Tim pengacara meyakini Putri Chandrawati mengalami kekerasan seksual di Magelang, Jawa Tengah. Kekerasan atau pelecehan itu kemudian diklaim menjadi pemicu Ferdi Sambo melakukan pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Anak Ferdi Sambo memberikan dukungan bagi orang tuanya yang sedang terjerat kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Dukungan tersebut terlihat dari postingannya di Instagram. Putri sulung Ferdi Sambo menyebut sang ayah merupakan pahlawan bagi dirinya. Putri sulung Sambo berinisial TS mengunggah momen kebersamaan dengan sang ayah di Instagramnya. Postingan tersebut diunggah pada Selasa 8 November 2022. Nampak keduanya sedang selfie secara close up sehingga wajah Sambo dan TS tak terlihat dengan jelas. Pasalnya unggahan tersebut memfokuskan potret pada bagian mata mereka. Keduanya pun nampak menggunakan masker berwarna hitam, sementara mata Sambo terlihat berkaca-kaca dan sedikit merah. Dalam unggahan tersebut, TS membubuhkan caption yang memberikan dukungan kepada sang ayah yang kini sedang menjalani rentetan sidang kasus pembunuhan Brigadir J. Menurut TS, Ferdi Sambo merupakan sosok ayah yang selalu tetap menjadi pahlawan baginya. Postingan tersebut pun menuai banyak komentar dari rekan hingga netizen. Meskipun ada yang menghujat, namun masih banyak pula yang memberikan dukungan untuk TS. Sebelumnya, Ferdi Sambo sempat menitipkan anak-anaknya kepada para ajudan. Pesan tersebut disampaikan dalam persidangan pada Selasa 8 November silam. Sambo menitipkan agar para ajudan menjaga anak-anaknya di rumah. Pengacara keluarga Brigadir Yosua yakni Kamarudin Simanjuntak menyindir kuasa hukum pihak Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Kamarudin bahkan meminta Sambo dan Putri mengganti pengacaranya karena dianggap tak becus bekerja. Ia bahkan berjanji akan memberikan biaya jika Sambo berniat untuk mengganti pengacara. Kamarudin menduga bahwa kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri saat ini bukanlah orang yang baik. Kamarudin merekomendasikan Hotman Paris hingga Otto Hasibuan untuk menjadi kuasa hukum Ferdi Sambo. Kamarudin juga menyebut nama pengacara kondang lain seperti Luhut Pangaribuan atau Junimart Girsang. Kamarudin menuturkan pengacara Sambo dan Putri saat ini hanya menyebarkan kabar bohong alias hoax. Pengacara keluarga Brigadir J itu menjelaskan ia pernah berdebat dengan pengacara Sambo soal pelecehan yang tiba-tiba berubah dari kediaman Duren 3 menjadi Magelang, Jawa Tengah. Diketahui Kamarudin memang belakangan kerap kali geram dengan pihak Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Kegeramannya itu terjadi diantaranya karena pengakuan dari pihak Sambo dan Putri yang menyebut bahwa Brigadir Yosua mengalami kepribadian ganda yang menjelaskan klaim tersebut tak mendasar dan bahkan tak bisa menjadi pembenaran pembunuhan seseorang. Terungkap sifat asli Ferdi Sambo yang disebut atasan dengan watak temperamental. Bahkan Ferdi Sambo langsung marah-marah saat anak buahnya tidak melakukan perintah dengan tepat. Hal tersebut disampaikan oleh pekerja harian lepas atau PHL Divisi Propam Polri Arianto.
Pernyataan Arianto itu disampaikan dalam sidang kasus obstruction of justice dengan terdakwa AKP Irfan Widianto. Dalam sidang tersebut, pengacara Irfan menanyakan kepada Arianto terkait sifat asli Verdi Sambo. Kemudian Arianto mengaku telah mengenal Verdi Sambo selama 6 tahun terakhir. Bahkan ia telah mengenal saat Verdi Sambo masih berpangkat komisaris besar atau kombes. Mulanya Arianto mengelak menjawab dengan mengatakan Verdi Sambo tidak pernah memberi teguran. Namun kuasa hukum Irfan meragukan pernyataan tersebut. Pasalnya tidak mungkin Arianto tak pernah ditegur sedangkan sudah mengabdi selama bertahun-tahun. Saat dicecar, akhirnya Arianto mengaku Verdi Sambo sebagai sosok yang temperamental. Bahkan jika perintahnya tidak dikerjakan atau tidak sesuai, maka langsung marah. Sebelumnya, Arianto mengaku ia merupakan orang yang menerima DVR CCTV. Perintah tersebut bermula dari Verdi Sambo yang diturunkan kepada Brigjen Hendra Kurniawan. Lalu Brigjen Hendra memberikan bukti tersebut kepada AKP Irfan Widianto. AKP Irfan menyuruh Arianto membawa DVR CCTV itu untuk diberikan kepada Cuk Putranto, sehingga Arianto dihadirkan menjadi satu saksi dalam sidang kasus obstruction of justice dengan terdakwa AKP Irfan Widianto pada Kamis 10 November silam. Pelukan Susi kepada Verdi Sambo dan Putri Chandrawati menuai sorotan, termasuk pakar pikro ekspresi dan gestur Monika Kumalasari yang menyebutkan pelukan Susi menunjukkan relasi kuasa dan kesetiaan. Dikutip dari tribunnews.com, sebagaimana diketahui Susi yang merupakan ART Sambo dan Putri dihadirkan sebagai saksi persidangan pembunuhan Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 8 November. Sebelum sidang dimulai, Susi tampak menghampiri Putri Chandrawati dan langsung memeluk erat atasannya itu. Ia juga mendatangi Sambo dan mencium tangannya. Terkait hal ini, Monika menerangkan sampai saat ini ada relasi kuasa antara Susi dengan Sambo dan Putri. Dijelaskan dari pelukan itu, Susi masih setia dan memilih tetap bekerja sebagai ART di keluarga Verdi Sambo. Monika membeberkan Susi merupakan ART yang memiliki loyalitas tinggi kepada majikannya, sehingga ia akan memiliki kepercayaan bahwa hidup ataupun mati akan tetap ikut majikannya. Monika menjelaskan salah satu alasan Susi tetap setia adalah jaminan finansial. Jika Susi memilih pergi dari keluarga Verdi Sambo, maka ia akan kehilangan sumber penghasilannya. Terlebih saat ini publik sudah tahu dan mengenal Susi sebagai saksi persidangan. Apalagi Susi sempat disorot lantaran memberikan keterangan yang meragukan di hadapan majelis hakim. Tak hanya itu, menurut Monika, pelukan Susi bisa diartikan sebagai support satu sama lain. Sebuah video yang diduga potret anak dari Verdi Sambo kala menjenguk ex-Kadif Propam Polri tersebut beredar. Namun momen itu lantas menjadi sorotan lantaran anak perempuan Putri Chandrawati dan Verdi Sambo ini tampak masih dikawal oleh ajudan. Ajudan yang mengawal putri dari Verdi Sambo itu diketahui merupakan Bribka Matius Mare. Dalam video tampak putri dari Sambo itu memakai pakaian berwarna hitam dan didampingi seorang wanita paruh baya. Di belakang anak Verdi Sambo terlihat Bribka Matius Mare yang mengenakan setelan kaos lengan pendek dan juga celana panjang. Mereka tampak tengah mengobrol di depan pos pengamanan dalam atau Pamdal Kejagung RI. Tampak juga seorang pria berpakaian dinas Kejagung yang turut terlibat dalam obrolan tersebut. Putri Verdi Sambo itu diketahui menjenguk kedua orang tuanya pada Senin 7 November kemarin. Kedatangan anak Verdi Sambo yang masih dikawal ajudan ini pun menjadi sorotan. Pasalnya, Sambo saat ini diketahui sudah dipecat dari kepolisian dan telah mendapatkan sanksi PTDH. Hal ini buntut pembunuhan yang dilakukannya pada Brigadir Yosua. Dalam persidangan pada Selasa 8 November lalu, Verdi Sambo juga sempat menyampaikan pesan pada ajudannya yang kala itu menjadi saksi persidangan. Mantan Kadif Propam Polri itu menitipkan pesan untuk menjaga anak-anaknya yang ada di rumah. Susi, asisten rumah tangga Verdi Sambo, mengaku tidak tahu mengenai dugaan pelecehan seksual Putri Chandrawati oleh Brigadir J. Hal tersebut diungkapkan saat ia hadir kembali dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir J dengan terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Maruf.
Sidang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu 9 November 2022. Dikutip dari kompas.com, saat sebelum kejadian penembakan Yosua, Susi berada di rumah Ferdi Sambo di Magelang. Ia mengaku tidak tahu mengenai pernyataan Putri Chandrawati yang telah dilecehkan oleh Yosua. Hal itu diungkapkan saat Susi ditanya tegas oleh jaksa saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu 9 November 2022. Dalam sidang, Susi mengungkapkan kejadian 1 hari sebelum penembakan Yosua, yakni 7 Juli. Susi menemukan Putri Chandrawati terduduk lemas di depan kamar mandi lantai 2 di rumah Magelang. Tetapi, ia mengaku tidak tahu peristiwa apa yang terjadi sebelumnya. Selain itu, Susi juga menceritakan sifat Yosua. Menurutnya, Yosua mudah marah. Ia mencontohkan ketika Yosua diminta tolong mengambil belanjaan atau barang, sering menunda. Tidak hanya itu, Yosua selalu lama dan mengomel saat dipanggil Putri Chandrawati. Kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J menyeret 5 orang, ialah mantan Kadipropam Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf. Menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum JPU, pembunuhan itu dilatar belakangi oleh pernyataan Putri Chandrawati. Ia mengaku dirinya telah dilecehkan Yosua di rumah Magelang, Jawa Tengah 7 Juli 2022. Namun, sampai saat ini motif dan dugaan pelecehan tersebut belum terbukti dan terus menjadi perdebatan. Terdakwa Kuat Ma'ruf mengaku sempat mendatangi Brigadir J 2 kali. Hal ini Kuat lakukan untuk menanyakan soal dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati. Namun upaya itu gagal karena Brigadir J selalu pergi saat ingin ditemui. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh pengacara Kuat Ma'ruf Irwan Irawan setelah persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 9 November. Ia menegaskan kliennya tidak mengetahui soal dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati oleh Brigadir J di Magelang, Jawa Tengah. Irwan menerangkan Kuat Ma'ruf hanya mendapati Putri Chandrawati tergeletak di depan kamar mandi saat di Magelang, Jawa Tengah. Kendati begitu, Kuat mencoba melakukan klarifikasi soal dugaan tersebut kepada Brigadir J. Dijelaskan, Kuat telah 2 kali mencoba untuk mengonfirmasi dugaan pelecehan seksual itu. Namun, upaya Kuat selalu gagal. Disebutkan Brigadir J selalu pergi meninggalkan tempat saat Kuat ingin bertemu dan menanyakan langsung. Sebagaimana diketahui, Kuat Ma'ruf menjadi terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Ia didakwa membunuh Brigadir J bersama Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Ricky Rizal, dan Baradae. Kuat Ma'ruf dan Bribka Ricky Rizal kembali menjalani sidang lanjutan pada Rabu 9 November lalu. Jawab kata siap. Apapun yang dibicarakan pasti selalu menjawab siap. Iya atau tidak, Mas? Siap. ART Ferdi Sambo yakni Susi kembali membuat geger seisi ruangan dalam sidang lanjutan terdakwa Bribka RR dan Kuat Ma'ruf. Pasalnya Susi salah tanggap terkait pertanyaan yang diberikan penasehat hukum Bribka RR. Meski satu ruang sidang tertawa, namun Bribka RR tetap tertunduk murung dan lesu. Saat sidang tersebut, pengacara Bribka RR Zenadinda De Vega sempat bertanya kepada Susi. Zenadinda penasaran terkait kebiasaan Susi yang selalu menjawab setiap pertanyaan dengan kata siap. Pasalnya kata siap selalu disampaikan Susi saat ditanya majelis hakim, jaksa penuntut umum maupun penasehat hukum dari terdakwa. Saat Susi dihadirkan di sidang dan menjadi saksi, ART Ferdi Sambo ini seolah memiliki ciri khas selalu menjawab siap. Sehingga hal tersebut ditanyakan Zenadinda di sela-sela persidangan. Mendengar pertanyaan itu, rupanya Susi salah mengartikan. Susi mengira Zenadinda bertanya soal swab test. Seketika seisi ruang sidang langsung tertawa dengan jawaban Susi. Kemudian pengacara Bribka RR kembali menjelaskan dengan menahan tawa. Meski sudah dijelaskan, Susi pun masih menjawab dengan kata siap. HRT Susi menjadi sosok yang disorot dalam persidangan kasus pembunuhan Brigadir J. Pasalnya, Susi berulang kali ditegur majelis hakim karena dinilai berbelit-belit saat memberikan keterangan. Diketahui Susi kembali menjadi saksi dalam sidang lanjutan terdakwa Bribka RR dan Kuat Ma'ruf. Sidang lanjutan ini dilaksanakan pada Kamis 10 November 2022. Selain ART Susi, ada 9 saksi lain yang didatangkan dalam persidangan tersebut. Saya cuma mau nanya, Bi Susi, kalau jawab siap-siap itu memang udah kebiasaannya? Iya, kebiasaan swab. Semuanya yang mengikuti.
semua biasanya kalau orang sakit kayak bibi dulu sakit terus dipanggil tukang swab juga. Bukan, maksudnya menjawab kata siap. Apapun yang dibicarakan pasti selalu menjawab siap. Iya atau tidak, Mas? Siap. Karena awalnya kami masih takut memberi. Azan Romer, mantan ajudan Ferdi Sambo, mengaku dirinya pernah beberapa kali mengubah keterangan dalam berita acara pemeriksaan BAP, penyidik pembunuhan Brigadir J. Hal tersebut diungkapkan saat sidang terdakwa pembunuhan Brigadir J, Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Sidang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 9 November 2022. Dikutip dari Kompas.com, Romer mengaku takut memberikan keterangan yang sebenarnya dalam penyidikan kasus pembunuhan Yosua oleh tim khusus Tim Sus. Hal itu diungkapkan saat ia ditanya oleh Jaksa Penuntut Umum JPU saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu 9 November 2022. Kemudian, JPU mendalami siapa yang membuat Romer takut dan akhirnya mengubah keterangan tersebut. Ia mengaku dirinya takut dengan Ferdi Sambo dan takut nyawanya terancam, dikarenakan Yosua telah meninggal di tangan Sambo. Hal tersebut membuat Romer beberapa kali mengubah keterangan BAP. Kemudian, jaksa mengkonfirmasi isi BAP Romer tentang kondisi Ricky dan Kuat saat berada di lokasi pembunuhan Yosua. Ia mengatakan Ricky dan Kuat dalam keadaan diam dan tidak terlihat panik. Didapati pembunuhan itu terjadi di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Diketahui Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf terlibat dalam pembunuhan berencana terhadap Yosua. Menurut dakwaan, Yosua tewas ditembak oleh Richard Eliezer atas perintah Ferdi Sambo. Pembunuhan itu dilatar belakangi oleh pernyataan Putri Chandrawati. Ia mengaku dirinya telah dilecehkan Yosua di rumah Magelang, Jawa Tengah 7 Juli 2022. Ya, apa yang menyebabkan saudara memberikan keterangan berubah-ubah? Karena awalnya kami masih takut memberikan kejujuran, Pak. Takut memberikan kejujuran, takut kepada siapa? Takut aja, Pak. Isu pelecehan seksual yang dialamatkan Putri Chandrawati pada Brigadir Yosua kini kian tak terbukti. Tak ada saksi selama persidangan yang mengiyakan pelecehan seksual tersebut. Bahkan terdakwa Kuat Ma'ruf hingga ART Putri, yakni Susi yang ada di TKP juga mengaku tak melihat adanya pelecehan. Dalam sidang lanjutan pada Rabu 9 November, mulai terjawab fakta soal benar tidaknya ada pelecehan seksual yang dialami oleh Putri Chandrawati. Susi dan Kuat Ma'ruf sama-sama mengaku melihat Putri dalam keadaan tergeletak di depan kamar mandi. Namun keduanya mengaku tak melihat secara langsung kejadian apa yang sebelumnya telah terjadi. Saat ditanya jaksa soal melihat atau tidaknya pelecehan, Susi mengaku tak tahu soal adanya pelecehan tersebut. Hal yang sama juga disampaikan oleh terdakwa Kuat Ma'ruf. Melalui kuasa hukumnya, Kuat Ma'ruf mengatakan bahwa ia tak mengetahui ataupun melihat langsung dugaan adanya pelecehan seksual yang terjadi di Magelang. Kuasa hukum Kuat Ma'ruf Irwan Irawan menyebut kliennya hanya mendapati Putri Chandrawati tergeletak di depan kamar mandi. Dengan kesaksian dua orang ini kini membuat isu adanya pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Yosua pada Putri Chandrawati semakin tak mengantongi bukti kuat. Namun sebelumnya pengacara Putri Chandrawati yakni Febri Diansyah menuturkan pihaknya telah mengantongi setidaknya 4 bukti soal pelecehan tersebut. Tim pengacara meyakini Putri Chandrawati mengalami kekerasan seksual di Magelang, Jawa Tengah. Kekerasan atau pelecehan itu kemudian diklaim menjadi pemicu Ferdi Sambo melakukan pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Anak Ferdi Sambo memberikan dukungan bagi orang tuanya yang sedang terjerat kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Dukungan tersebut terlihat dari postingannya di Instagram. Putri sulung Ferdi Sambo menyebut sang ayah merupakan pahlawan bagi dirinya. Putri sulung Sambo berinisial TS mengunggah momen kebersamaan dengan sang ayah di Instagramnya. Postingan tersebut diunggah pada Selasa 8 November 2022. Nampak keduanya sedang selfie secara close up sehingga wajah Sambo dan TS tak terlihat dengan jelas.
Pasalnya unggahan tersebut memfokuskan potret pada bagian mata mereka. Keduanya pun nampak menggunakan masker berwarna hitam, sementara mata Sambo terlihat berkaca-kaca dan sedikit merah. Dalam unggahan tersebut, TS membubuhkan caption yang memberikan dukungan kepada sang ayah yang kini sedang menjalani rentetan sidang kasus pembunuhan Brigadir J. Menurut TS, Ferdy Sambo merupakan sosok ayah yang selalu tetap menjadi pahlawan baginya. Postingan tersebut pun menuai banyak komentar dari rekan hingga netizen. Meskipun ada yang menghujat, namun masih banyak pula yang memberikan dukungan untuk TS. Sebelumnya, Ferdy Sambo sempat menitipkan anak-anaknya kepada para ajudan. Pesan tersebut disampaikan dalam persidangan pada Selasa 8 November silam. Sambo menitipkan agar para ajudan menjaga anak-anaknya di rumah. Pengacara keluarga Brigadir Yosua yakni Kamarudin Simanjuntak menyindir kuasa hukum pihak Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Kamarudin bahkan meminta Sambo dan Putri mengganti pengacaranya karena dianggap tak becus bekerja. Ia bahkan berjanji akan memberikan biaya jika Sambo berniat untuk mengganti pengacara. Kamarudin menduga bahwa kuasa hukum Ferdy Sambo dan Putri saat ini bukanlah orang yang baik. Kamarudin merekomendasikan Hotman Paris hingga Otto Hasibuan untuk menjadi kuasa hukum Ferdy Sambo. Kamarudin juga menyebut nama pengacara kondang lain seperti Luhut Pangaribuan atau Junimart Girsang. Kamarudin menuturkan pengacara Sambo dan Putri saat ini hanya menyebarkan kabar bohong alias hoax. Pengacara keluarga Brigadir J itu menjelaskan ia pernah berdebat dengan pengacara Sambo soal pelecehan yang tiba-tiba berubah dari kediaman Duren 3 menjadi Magelang, Jawa Tengah. Diketahui Kamarudin memang belakangan kerap kali geram dengan pihak Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Kegeramannya itu terjadi diantaranya karena pengakuan dari pihak Sambo dan Putri yang menyebut bahwa Brigadir Yosua mengalami kepribadian ganda yang menjelaskan klaim tersebut tak mendasar dan bahkan tak bisa menjadi pembenaran pembunuhan seseorang. Terungkap sifat asli Ferdy Sambo yang disebut atasan dengan watak temperamental. Bahkan Ferdy Sambo langsung marah-marah saat anak buahnya tidak melakukan perintah dengan tepat. Hal tersebut disampaikan oleh pekerja harian lepas atau PHL Divisi Propam Polri Arianto. Pernyataan Arianto itu disampaikan dalam sidang kasus obstruction of justice dengan terdakwa AKP Irfan Widianto. Dalam sidang tersebut, pengacara Irfan menanyakan kepada Arianto terkait sifat asli Ferdy Sambo. Kemudian Arianto mengaku telah mengenal Ferdy Sambo selama 6 tahun terakhir. Bahkan ia telah mengenal saat Ferdy Sambo masih berpangkat komisaris besar atau kombes. Mulanya Arianto mengelak menjawab dengan mengatakan Ferdy Sambo tidak pernah memberi teguran. Namun kuasa hukum Irfan meragukan pernyataan tersebut. Pasalnya tidak mungkin Arianto tak pernah ditegur sedangkan sudah mengabdi selama bertahun-tahun. Saat dicecar, akhirnya Arianto mengaku Ferdy Sambo sebagai sosok yang temperamental. Bahkan jika perintahnya tidak dikerjakan atau tidak sesuai, maka langsung marah. Sebelumnya, Arianto mengaku ia merupakan orang yang menerima DVR CCTV. Perintah tersebut bermula dari Ferdy Sambo yang diturunkan kepada Brigjen Hendra Kurniawan. Lalu Brigjen Hendra memberikan bukti tersebut kepada AKP Irfan Widianto. AKP Irfan menyuruh Arianto membawa DVR CCTV itu untuk diberikan kepada Cuk Putranto. Sehingga Arianto dihadirkan menjadi satu saksi dalam sidang kasus obstruction of justice dengan terdakwa AKP Irfan Widianto pada Kamis 10 November silam. Pelukan Susi kepada Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati menuai sorotan, termasuk pakar pikro ekspresi dan gestur Monika Kumalasari yang menyebutkan pelukan Susi menunjukkan relasi kuasa dan kesetiaan. Dikutip dari tribunnews.com, sebagaimana diketahui Susi yang merupakan ART Sambo dan Putri dihadirkan sebagai saksi persidangan pembunuhan Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 8 November. Sebelum sidang dimulai, Susi tampak menghampiri Putri Chandrawati dan langsung memeluk erat atasannya itu. Ia juga mendatangi Sambo dan mencium tangannya. Terkait hal ini, Monika menerangkan sampai saat ini ada relasi kuasa antara Susi dengan Sambo. Irwan menerangkan, dijelaskan dari pelukan itu, Susi masih setia dan memilih tetap bekerja sebagai ART di keluarga Ferdy Sambo. Monika membeberkan Susi merupakan ART yang memiliki loyalitas tinggi kepada majikannya, sehingga ia akan memiliki kepercayaan bahwa hidup ataupun mati akan tetap ikut majikannya.
Monica menjelaskan salah satu alasan Susi tetap setia adalah jaminan finansial. Jika Susi memilih pergi dari keluarga Ferdy Sambo, maka ia akan kehilangan sumber penghasilannya. Terlebih saat ini publik sudah tahu dan mengenal Susi sebagai saksi persidangan. Apalagi Susi sempat disorot lantaran memberikan keterangan yang meragukan di hadapan majelis hakim. Tak hanya itu, menurut Monica, pelukan Susi bisa diartikan sebagai support satu sama lain. Sebuah video yang diduga potret anak dari Ferdy Sambo kala menjenguk ex-Kadif Propam Polri tersebut beredar. Namun momen itu lantas menjadi sorotan lantaran anak perempuan Putri Chandrawati dan Ferdy Sambo ini tampak masih dikawal oleh ajudan. Ajudan yang mengawal putri dari Ferdy Sambo itu diketahui merupakan Bribka Matius Mare. Dalam video tampak putri dari Sambo itu memakai pakaian berwarna hitam dan didampingi seorang wanita paruh baya. Di belakang anak Ferdy Sambo terlihat Bribka Matius Mare yang mengenakan setelan kaos lengan pendek dan juga celana panjang. Mereka tampak tengah mengobrol di depan pos pengamanan dalam atau Pamdal Kejagung RI. Tampak juga seorang pria berpakaian dinas Kejagung yang turut terlibat dalam obrolan tersebut. Putri Ferdy Sambo itu diketahui menjenguk kedua orang tuanya pada Senin 7 November kemarin. Kedatangan anak Ferdy Sambo yang masih dikawal ajudan ini pun menjadi sorotan. Pasalnya, Sambo saat ini diketahui sudah dipecat dari kepolisian dan telah mendapatkan sanksi PTDH. Hal ini buntut pembunuhan yang dilakukannya pada Brigadir Yosua. Dalam persidangan pada Selasa 8 November lalu, Ferdy Sambo juga sempat menyampaikan pesan pada ajudannya yang kala itu menjadi saksi persidangan. Mantan Kadif Propam Polri itu menitipkan pesan untuk menjaga anak-anaknya yang ada di rumah. Susi, asisten rumah tangga Ferdy Sambo, mengaku tidak tahu mengenai dugaan pelecehan seksual Putri Chandrawati oleh Brigadir J. Hal tersebut diungkapkan saat ia hadir kembali dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir J dengan terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Maruf. Sidang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu 9 November 2022. Dikutip dari Kompas.com, saat sebelum kejadian penembakan Yosua, Susi berada di rumah Ferdy Sambo di Magelang. Ia mengaku tidak tahu mengenai pernyataan Putri Chandrawati yang telah dilecehkan oleh Yosua. Hal itu diungkapkan saat Susi ditanya tegas oleh jaksa saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu 9 November 2022. Dalam sidang, Susi mengungkapkan kejadian satu hari sebelum penembakan Yosua, yakni 7 Juli. Susi menemukan Putri Chandrawati terduduk lemas di depan kamar mandi lantai 2 di rumah Magelang. Tetapi ia mengaku tidak tahu peristiwa apa yang terjadi sebelumnya. Selain itu, Susi juga menceritakan sifat Yosua. Menurutnya, Yosua mudah marah. Ia mencontohkan ketika Yosua diminta tolong mengambil belanjaan atau barang, sering menunda. Tidak hanya itu, Yosua selalu lama dan mengomel saat dipanggil Putri Chandrawati. Kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J menyeret 5 orang, ialah mantan Kadif Propam Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf. Menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum JPU, pembunuhan itu dilatar belakangi oleh pernyataan Putri Chandrawati. Ia mengaku dirinya telah dilecehkan Yosua di rumah Magelang, Jawa Tengah 7 Juli 2022. Namun, sampai saat ini motif dan dugaan pelecehan tersebut belum terbukti dan terus menjadi perdebatan. Terdakwa Kuat Ma'ruf mengaku sempat mendatangi Brigadir J 2 kali. Hal ini Kuat lakukan untuk menanyakan soal dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati. Namun upaya itu gagal karena Brigadir J selalu pergi saat ingin ditemui. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh pengacara Kuat Ma'ruf Irwan Irawan setelah persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 9 November. Ia menegaskan kliennya tidak mengetahui soal dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati oleh Brigadir J di Magelang, Jawa Tengah. Irwan menerangkan Kuat Ma'ruf hanya mendapati Putri Chandrawati tergeletak di depan kamar mandi saat di Magelang, Jawa Tengah.
Kendati begitu, Kuat mencoba melakukan klarifikasi soal dugaan tersebut kepada Brigadir J. Dijelaskan, Kuat telah 2 kali mencoba untuk mengonfirmasi dugaan pelecehan seksual itu. Namun, upaya Kuat selalu gagal. Disebutkan Brigadir J selalu pergi meninggalkan tempat saat Kuat ingin bertemu dan menanyakan langsung. Sebagaimana diketahui, Kuat Ma'ruf menjadi terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Ia didakwa membunuh Brigadir J bersama Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, dan Baradae. Kuat Ma'ruf dan Bribka Riki Rizal kembali menjalani sidang lanjutan pada Rabu 9 November lalu. Jawab kata siap. Apapun yang dibicarakan pasti selalu menjawab siap. Iya atau tidak, Mas? Siap. ART Ferdi Sambo yakni Susi kembali membuat geger seisi ruangan dalam sidang lanjutan terdakwa Bribka RR dan Kuat Ma'ruf. Pasalnya Susi salah tanggap terkait pertanyaan yang diberikan penasehat hukum Bribka RR. Meski satu ruang sidang tertawa, namun Bribka RR tetap tertunduk murung dan lesu. Saat sidang tersebut, pengacara Bribka RR Zenadinda De Vega sempat bertanya kepada Susi. Zenadinda penasaran terkait kebiasaan Susi yang selalu menjawab setiap pertanyaan dengan kata siap. Pasalnya kata siap selalu disampaikan Susi saat ditanya majelis hakim, jaksa penuntut umum maupun penasehat hukum dari terdakwa. Saat Susi dihadirkan di sidang dan menjadi saksi, ART Ferdi Sambo ini seolah memiliki ciri khas selalu menjawab siap. Sehingga hal tersebut ditanyakan Zenadinda di sela-sela persidangan. Mendengar pertanyaan itu, rupanya Susi salah mengartikan. Susi mengira Zenadinda bertanya soal swab test. Seketika seisi ruang sidang langsung tertawa dengan jawaban Susi. Kemudian pengacara Bribka RR kembali menjelaskan dengan menahan tawa. Meski sudah dijelaskan, Susi pun masih menjawab dengan kata siap. HRT Susi menjadi sosok yang disorot dalam persidangan kasus pembunuhan Brigadir J. Pasalnya, Susi berulang kali ditegur majelis hakim karena dinilai berbelit-belit saat memberikan keterangan. Diketahui Susi kembali menjadi saksi dalam sidang lanjutan terdakwa Bribka RR dan Kuat Ma'ruf. Sidang lanjutan ini dilaksanakan pada Kamis 10 November 2022. Selain ART Susi, ada 9 saksi lain yang didatangkan dalam persidangan tersebut. Saya cuma mau nanya, Bi Susi, kalau jawab siap-siap itu memang udah kebiasaannya? Iya, kebiasaan swab Semuanya yang mengikuti? semua. Biasanya kalau orang sakit kayak bibi dulu sakit terus dipanggil tukang swab juga. Bukan, maksudnya menjawab kata siap. Apapun yang dibicarakan pasti selalu menjawab siap. Iya atau tidak, Mas? Siap. Karena awalnya kami masih takut memberi. Azan Romer, mantan ajudan Ferdi Sambo, mengaku dirinya pernah beberapa kali mengubah keterangan dalam berita acara pemeriksaan BAP, penyidik pembunuhan Brigadir J. Hal tersebut diungkapkan saat sidang terdakwa pembunuhan Brigadir J, Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Sidang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 9 November 2022. Dikutip dari Kompas.com, Romer mengaku takut memberikan keterangan yang sebenarnya dalam penyidikan kasus pembunuhan Yosua oleh tim khusus Tim Sus. Hal itu diungkapkan saat ia ditanya oleh Jaksa Penuntut Umum JPU saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu 9 November 2022. Kemudian JPU mendalami siapa yang membuat Romer takut dan akhirnya mengubah keterangan tersebut. Ia mengaku dirinya takut dengan Ferdi Sambo dan takut nyawanya terancam, dikarenakan Yosua telah meninggal di tangan Sambo. Hal tersebut membuat Romer beberapa kali mengubah keterangan BAP. Kemudian, jaksa mengkonfirmasi isi BAP Romer tentang kondisi Riki dan Kuat saat berada di lokasi pembunuhan Yosua. Ia mengatakan Riki dan Kuat dalam keadaan diam dan tidak terlihat panik. Didapati pembunuhan itu terjadi di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Diketahui Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf terlibat dalam pembunuhan berencana terhadap Yosua. Menurut dakwaan, Yosua tewas ditembak oleh Richard Eliezer atas perintah Ferdi Sambo. Pembunuhan itu dilatar belakangi oleh pernyataan Putri Chandrawati. Ia mengaku dirinya telah dilecehkan Yosua di rumah Magelang, Jawa Tengah 7 Juli 2022. Ya, Apa yang menyebabkan saudara memberikan keterangan berubah-ubah? karena awalnya kami masih takut memberikan kejujuran, Pak. Takut memberikan kejujuran, takut kepada siapa? Takut aja, Pak.
Isu pelecehan seksual yang dialamatkan Putri Chandrawati pada Brigadir Yosua kini kian tak terbukti. Tak ada saksi selama persidangan yang mengiyakan pelecehan seksual tersebut. Bahkan terdakwa Kuat Ma'ruf hingga ART Putri, yakni Susi yang ada di TKP juga mengaku tak melihat adanya pelecehan. Dalam sidang lanjutan pada Rabu 9 November, mulai terjawab fakta soal benar tidaknya ada pelecehan seksual yang dialami oleh Putri Chandrawati. Susi dan Kuat Ma'ruf sama-sama mengaku melihat Putri dalam keadaan tergeletak di depan kamar mandi. Namun keduanya mengaku tak melihat secara langsung kejadian apa yang sebelumnya telah terjadi. Saat ditanya jaksa soal melihat atau tidaknya pelecehan, Susi mengaku tak tahu soal adanya pelecehan tersebut. Hal yang sama juga disampaikan oleh terdakwa Kuat Ma'ruf. Melalui kuasa hukumnya, Kuat Ma'ruf mengatakan bahwa ia tak mengetahui ataupun melihat langsung dugaan adanya pelecehan seksual yang terjadi di Magelang. Kuasa hukum Kuat Ma'ruf Irwan Irawan menyebut kliennya hanya mendapati Putri Chandrawati tergeletak di depan kamar mandi. Dengan kesaksian dua orang ini kini membuat isu adanya pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Yosua pada Putri Chandrawati semakin tak mengantongi bukti kuat. Namun sebelumnya pengacara Putri Chandrawati yakni Febri Diansyah menuturkan pihaknya telah mengantongi setidaknya 4 bukti soal pelecehan tersebut. Tim pengacara meyakini Putri Chandrawati mengalami kekerasan seksual di Magelang, Jawa Tengah. Kekerasan atau pelecehan itu kemudian diklaim menjadi pemicu Ferdi Sambo melakukan pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Anak Ferdi Sambo memberikan dukungan bagi orang tuanya yang sedang terjerat kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Dukungan tersebut terlihat dari postingannya di Instagram. Putri sulung Ferdi Sambo menyebut sang ayah merupakan pahlawan bagi dirinya. Putri sulung Sambo berinisial TS mengunggah momen kebersamaan dengan sang ayah di Instagramnya. Postingan tersebut diunggah pada Selasa 8 November 2022. Nampak keduanya sedang selfie secara close up sehingga wajah Sambo dan TS tak terlihat dengan jelas. Pasalnya unggahan tersebut memfokuskan potret pada bagian mata mereka. Keduanya pun nampak menggunakan masker berwarna hitam, sementara mata Sambo terlihat berkaca-kaca dan sedikit merah. Dalam unggahan tersebut, TS membubuhkan caption yang memberikan dukungan kepada sang ayah yang kini sedang menjalani rentetan sidang kasus pembunuhan Brigadir J. Menurut TS, Ferdi Sambo merupakan sosok ayah yang selalu tetap menjadi pahlawan baginya. Postingan tersebut pun menuai banyak komentar dari rekan hingga netizen. Meskipun ada yang menghujat, namun masih banyak pula yang memberikan dukungan untuk TS. Sebelumnya, Ferdi Sambo sempat menitipkan anak-anaknya kepada para ajudan. Pesan tersebut disampaikan dalam persidangan pada Selasa 8 November silam. Sambo menitipkan agar para ajudan menjaga anak-anaknya di rumah. Pengacara keluarga Brigadir Yosua yakni Kamarudin Simanjuntak menyindir kuasa hukum pihak Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Kamarudin bahkan meminta Sambo dan Putri mengganti pengacaranya karena dianggap tak becus bekerja. Ia bahkan berjanji akan memberikan biaya jika Sambo berniat untuk mengganti pengacara. Kamarudin menduga bahwa kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri saat ini bukanlah orang yang baik. Kamarudin merekomendasikan Hotman Paris hingga Otto Hasibuan untuk menjadi kuasa hukum Ferdi Sambo. Kamarudin juga menyebut nama pengacara kondang lain seperti Luhut Pangaribuan atau Junimart Girsang. Kamarudin menuturkan pengacara Sambo dan Putri saat ini hanya menyebarkan kabar bohong alias hoax. Pengacara keluarga Brigadir J itu menjelaskan ia pernah berdebat dengan pengacara Sambo soal pelecehan yang tiba-tiba berubah dari kediaman Duren 3 menjadi Magelang, Jawa Tengah. Diketahui Kamarudin memang belakangan kerap kali geram dengan pihak Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Kegeramannya itu terjadi diantaranya karena pengakuan dari pihak Sambo dan Putri yang menyebut bahwa Brigadir Yosua mengalami kepribadian ganda yang menjelaskan klaim tersebut tak mendasar dan bahkan tak bisa menjadi pembenaran pembunuhan seseorang. Terungkap sifat asli Ferdi Sambo yang disebut atasan dengan watak temperamental. Bahkan Ferdi Sambo langsung marah-marah saat anak buahnya tidak melakukan perintah dengan tepat. Hal tersebut disampaikan oleh pekerja harian lepas atau PHL Divisi Propam Polri Arianto.
Pernyataan Arianto itu disampaikan dalam sidang kasus obstruction of justice dengan terdakwa AKP Irfan Widianto. Dalam sidang tersebut, pengacara Irfan menanyakan kepada Arianto terkait sifat asli Verdi Sambo. Kemudian Arianto mengaku telah mengenal Verdi Sambo selama 6 tahun terakhir. Bahkan ia telah mengenal saat Verdi Sambo masih berpangkat komisaris besar atau kombes. Mulanya Arianto mengelak menjawab dengan mengatakan Verdi Sambo tidak pernah memberi teguran. Namun kuasa hukum Irfan meragukan pernyataan tersebut. Pasalnya tidak mungkin Arianto tak pernah ditegur sedangkan sudah mengabdi selama bertahun-tahun. Saat dicecar, akhirnya Arianto mengaku Verdi Sambo sebagai sosok yang temperamental. Bahkan jika perintahnya tidak dikerjakan atau tidak sesuai, maka langsung marah. Sebelumnya, Arianto mengaku ia merupakan orang yang menerima DVR CCTV. Perintah tersebut bermula dari Verdi Sambo yang diturunkan kepada Brigjen Hendra Kurniawan. Lalu Brigjen Hendra memberikan bukti tersebut kepada AKP Irfan Widianto. AKP Irfan menyuruh Arianto membawa DVR CCTV itu untuk diberikan kepada Cuk Putranto. Sehingga Arianto dihadirkan menjadi satu saksi dalam sidang kasus obstruction of justice dengan terdakwa AKP Irfan Widianto pada Kamis 10 November silam. Pelukan Susi kepada Verdi Sambo dan Putri Chandrawati menuai sorotan, termasuk pakar pikro ekspresi dan gestur Monika Kumalasari yang menyebutkan pelukan Susi menunjukkan relasi kuasa dan kesetiaan. Dikutip dari tribunnews.com, sebagaimana diketahui Susi yang merupakan ART Sambo dan Putri dihadirkan sebagai saksi persidangan pembunuhan Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 8 November. Sebelum sidang dimulai, Susi tampak menghampiri Putri Chandrawati dan langsung memeluk erat atasannya itu. Ia juga mendatangi Sambo dan mencium tangannya. Terkait hal ini, Monika menerangkan sampai saat ini ada relasi kuasa antara Susi dengan Sambo dan Putri. Dijelaskan dari pelukan itu, Susi masih setia dan memilih tetap bekerja sebagai ART di keluarga Verdi Sambo. Monika membeberkan Susi merupakan ART yang memiliki loyalitas tinggi kepada majikannya, sehingga ia akan memiliki kepercayaan bahwa hidup ataupun mati akan tetap ikut majikannya. Monika menjelaskan salah satu alasan Susi tetap setia adalah jaminan finansial. Jika Susi memilih pergi dari keluarga Verdi Sambo, maka ia akan kehilangan sumber penghasilannya. Terlebih saat ini publik sudah tahu dan mengenal Susi sebagai saksi persidangan. Apalagi Susi sempat disorot lantaran memberikan keterangan yang meragukan di hadapan majelis hakim. Tak hanya itu, menurut Monika, pelukan Susi bisa diartikan sebagai support satu sama lain. Sebuah video yang diduga potret anak dari Verdi Sambo kala menjenguk ex-Kadif Propam Polri tersebut beredar. Namun momen itu lantas menjadi sorotan lantaran anak perempuan Putri Chandrawati dan Verdi Sambo ini tampak masih dikawal oleh ajudan. Ajudan yang mengawal putri dari Verdi Sambo itu diketahui merupakan Bribka Matius Mare. Dalam video tampak putri dari Sambo itu memakai pakaian berwarna hitam dan didampingi seorang wanita paruh baya. Di belakang anak Verdi Sambo terlihat Bribka Matius Mare yang mengenakan setelan kaos lengan pendek dan juga celana panjang. Mereka tampak tengah mengobrol di depan pos pengamanan dalam atau Pamdal Kejagung RI. Tampak juga seorang pria berpakaian dinas Kejagung yang turut terlibat dalam obrolan tersebut. Putri Verdi Sambo itu diketahui menjenguk kedua orang tuanya pada Senin 7 November kemarin. Kedatangan anak Verdi Sambo yang masih dikawal ajudan ini pun menjadi sorotan. Pasalnya, Sambo saat ini diketahui sudah dipecat dari kepolisian dan telah mendapatkan sanksi PTDH. Hal ini buntut pembunuhan yang dilakukannya pada Brigadir Yosua. Dalam persidangan pada Selasa 8 November lalu, Verdi Sambo juga sempat menyampaikan pesan pada ajudannya yang kala itu menjadi saksi persidangan. Mantan Kadif Propam Polri itu menitipkan pesan untuk menjaga anak-anaknya yang ada di rumah. Susi, asisten rumah tangga Verdi Sambo, mengaku tidak tahu mengenai dugaan pelecehan seksual Putri Chandrawati oleh Brigadir J. Hal tersebut diungkapkan saat ia hadir kembali dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir J dengan terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Maruf.
Sidang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu 9 November 2022. Dikutip dari Kompas.com, saat sebelum kejadian penembakan Yosua, Susi berada di rumah Ferdi Sambo di Magelang. Ia mengaku tidak tahu mengenai pernyataan Putri Chandrawati yang telah dilecehkan oleh Yosua. Hal itu diungkapkan saat Susi ditanya tegas oleh jaksa saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu 9 November 2022. Dalam sidang, Susi mengungkapkan kejadian 1 hari sebelum penembakan Yosua yakni 7 Juli. Susi menemukan Putri Chandrawati terduduk lemas di depan kamar mandi lantai 2 di rumah Magelang. Tetapi, ia mengaku tidak tahu peristiwa apa yang terjadi sebelumnya. Selain itu, Susi juga menceritakan sifat Yosua. Menurutnya, Yosua mudah marah. Ia mencontohkan ketika Yosua diminta tolong mengambil belanjaan atau barang sering menunda. Tidak hanya itu, Yosua selalu lama dan mengomel saat dipanggil Putri Chandrawati. Kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J menyeret 5 orang, ialah mantan Kadipropam Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf. Menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum JPU, pembunuhan itu dilatar belakangi oleh pernyataan Putri Chandrawati. Ia mengaku dirinya telah dilecehkan Yosua di rumah Magelang, Jawa Tengah 7 Juli 2022. Namun, sampai saat ini motif dan dugaan pelecehan tersebut belum terbukti dan terus menjadi perdebatan. Terdakwa Kuat Ma'ruf mengaku sempat mendatangi Brigadir J 2 kali. Hal ini Kuat lakukan untuk menanyakan soal dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati. Namun upaya itu gagal karena Brigadir J selalu pergi saat ingin ditemui. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh pengacara Kuat Ma'ruf Irwan Irawan setelah persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 9 November. Ia menegaskan kliennya tidak mengetahui soal dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati oleh Brigadir J di Magelang, Jawa Tengah. Irwan menerangkan Kuat Ma'ruf hanya mendapati Putri Chandrawati tergeletak di depan kamar mandi saat di Magelang, Jawa Tengah. Kendati begitu, Kuat mencoba melakukan klarifikasi soal dugaan tersebut kepada Brigadir J. Dijelaskan, Kuat telah 2 kali mencoba untuk mengonfirmasi dugaan pelecehan seksual itu. Namun, upaya Kuat selalu gagal. Disebutkan Brigadir J selalu pergi meninggalkan tempat saat Kuat ingin bertemu dan menanyakan langsung. Sebagaimana diketahui, Kuat Ma'ruf menjadi terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Ia didakwa membunuh Brigadir J bersama Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Ricky Rizal, dan Baradae. Kuat Ma'ruf dan Bribka Ricky Rizal kembali menjalani sidang lanjutan pada Rabu 9 November lalu. Jawab kata siap. Apapun yang dibicarakan pasti selalu menjawab siap. Iya atau tidak, Mas? Siap. ART Ferdi Sambo yakni Susi kembali membuat geger seisi ruangan dalam sidang lanjutan terdakwa Bribka RR dan Kuat Ma'ruf. Pasalnya Susi salah tanggap terkait pertanyaan yang diberikan penasehat hukum Bribka RR. Meski satu ruang sidang tertawa, namun Bribka RR tetap tertunduk murung dan lesu. Saat sidang tersebut, pengacara Bribka RR Zenadinda De Vega sempat bertanya kepada Susi. Zenadinda penasaran terkait kebiasaan Susi yang selalu menjawab setiap pertanyaan dengan kata siap. Pasalnya kata siap selalu disampaikan Susi saat ditanya majelis hakim, jaksa penuntut umum maupun penasehat hukum dari terdakwa. Saat Susi dihadirkan di sidang dan menjadi saksi, ART Ferdi Sambo ini seolah memiliki ciri khas selalu menjawab siap. Sehingga hal tersebut ditanyakan Zenadinda di sela-sela persidangan. Mendengar pertanyaan itu, rupanya Susi salah mengartikan. Susi mengira Zenadinda bertanya soal swab test. Seketika seisi ruang sidang langsung tertawa dengan jawaban Susi. Kemudian pengacara Bribka RR kembali menjelaskan dengan menahan tawa. Meski sudah dijelaskan, Susi pun masih menjawab dengan kata siap. HRT Susi menjadi sosok yang disorot dalam persidangan kasus pembunuhan Brigadir J. Pasalnya, Susi berulang kali ditegur majelis hakim karena dinilai berbelit-belit saat memberikan keterangan. Diketahui Susi kembali menjadi saksi dalam sidang lanjutan terdakwa Bribka RR dan Kuat Ma'ruf. Sidang lanjutan ini dilaksanakan pada Kamis 10 November 2022. Selain ART Susi, ada 9 saksi lain yang didatangkan dalam persidangan tersebut. Saya cuma mau nanya, Bi Susi, kalau jawab siap-siap itu memang udah kebiasaannya?
Iya, kebiasaan swab. Semuanya yang mengikuti. Semua biasanya kalau orang sakit kayak bibi dulu sakit terus dipanggil tukang swab juga. Bukan, maksudnya menjawab kata siap. Apapun yang dibicarakan pasti selalu menjawab siap. Iya atau tidak, Mas? Siap. Karena awalnya kami masih takut memberi. Azan Romer, mantan ajudan Ferdi Sambo, mengaku dirinya pernah beberapa kali mengubah keterangan dalam berita acara pemeriksaan BAP, penyidik pembunuhan Brigadir J. Hal tersebut diungkapkan saat sidang terdakwa pembunuhan Brigadir J, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Sidang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 9 November 2022. Dikutip dari Kompas.com, Romer mengaku takut memberikan keterangan yang sebenarnya dalam penyidikan kasus pembunuhan Yosua oleh tim khusus Tim Sus. Hal itu diungkapkan saat ia ditanya oleh Jaksa Penuntut Umum JPU saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu 9 November 2022. Kemudian, JPU mendalami siapa yang membuat Romer takut dan akhirnya mengubah keterangan tersebut. Ia mengaku dirinya takut dengan Ferdi Sambo dan takut nyawanya terancam, dikarenakan Yosua telah meninggal di tangan Sambo. Hal tersebut membuat Romer beberapa kali mengubah keterangan BAP. Kemudian, jaksa mengkonfirmasi isi BAP Romer tentang kondisi Ricky dan Kuat saat berada di lokasi pembunuhan Yosua. Ia mengatakan Ricky dan Kuat dalam keadaan diam dan tidak terlihat panik. Didapati pembunuhan itu terjadi di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Diketahui Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf terlibat dalam pembunuhan berencana terhadap Yosua. Menurut dakwaan, Yosua tewas ditembak oleh Richard Eliezer atas perintah Ferdi Sambo. Pembunuhan itu dilatar belakangi oleh pernyataan Putri Chandrawati. Ia mengaku dirinya telah dilecehkan Yosua di rumah Magelang, Jawa Tengah 7 Juli 2022. Ya, Apa yang menyebabkan saudara memberikan keterangan berubah-ubah? karena awalnya kami masih takut memberikan kejujuran, Pak. Takut memberikan kejujuran, takut kepada siapa? Takut aja, Pak. Isu pelecehan seksual yang dialamatkan Putri Chandrawati pada Brigadir Yosua kini kian tak terbukti. Tak ada saksi selama persidangan yang mengiyakan pelecehan seksual tersebut. Bahkan terdakwa Kuat Ma'ruf hingga ART Putri, yakni Susi yang ada di TKP juga mengaku tak melihat adanya pelecehan. Dalam sidang lanjutan pada Rabu 9 November, mulai terjawab fakta soal benar tidaknya ada pelecehan seksual yang dialami oleh Putri Chandrawati. Susi dan Kuat Ma'ruf sama-sama mengaku melihat Putri dalam keadaan tergeletak di depan kamar mandi. Namun keduanya mengaku tak melihat secara langsung kejadian apa yang sebelumnya telah terjadi. Saat ditanya jaksa soal melihat atau tidaknya pelecehan, Susi mengaku tak tahu soal adanya pelecehan tersebut. Hal yang sama juga disampaikan oleh terdakwa Kuat Ma'ruf. Melalui kuasa hukumnya, Kuat Ma'ruf mengatakan bahwa ia tak mengetahui ataupun melihat langsung dugaan adanya pelecehan seksual yang terjadi di Magelang. Kuasa hukum Kuat Ma'ruf Irwan Irawan menyebut kliennya hanya mendapati Putri Chandrawati tergeletak di depan kamar mandi. Dengan kesaksian dua orang ini kini membuat isu adanya pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Yosua pada Putri Chandrawati semakin tak mengantongi bukti kuat. Namun sebelumnya pengacara Putri Chandrawati yakni Febri Diansyah menuturkan pihaknya telah mengantongi setidaknya 4 bukti soal pelecehan tersebut. Tim pengacara meyakini Putri Chandrawati mengalami kekerasan seksual di Magelang, Jawa Tengah. Kekerasan atau pelecehan itu kemudian diklaim menjadi pemicu Ferdi Sambo melakukan pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Anak Ferdi Sambo memberikan dukungan bagi orang tuanya yang sedang terjerat kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Dukungan tersebut terlihat dari postingannya di Instagram. Putri sulung Ferdi Sambo menyebut sang ayah merupakan pahlawan bagi dirinya. Putri sulung Sambo berinisial TS mengunggah momen kebersamaan dengan sang ayah di Instagramnya. Postingan tersebut diunggah pada Selasa 8 November 2022. Nampak keduanya sedang selfie secara close up sehingga wajah Sambo dan TS tak terlihat dengan jelas.
Pasalnya unggahan tersebut memfokuskan potret pada bagian mata mereka. Keduanya pun nampak menggunakan masker berwarna hitam, sementara mata Sambo terlihat berkaca-kaca dan sedikit merah. Dalam unggahan tersebut, TS membubuhkan caption yang memberikan dukungan kepada sang ayah yang kini sedang menjalani rentetan sidang kasus pembunuhan Brigadir J. Menurut TS, Ferdy Sambo merupakan sosok ayah yang selalu tetap menjadi pahlawan baginya. Postingan tersebut pun menuai banyak komentar dari rekan hingga netizen. Meskipun ada yang menghujat, namun masih banyak pula yang memberikan dukungan untuk TS. Sebelumnya, Ferdy Sambo sempat menitipkan anak-anaknya kepada para ajudan. Pesan tersebut disampaikan dalam persidangan pada Selasa 8 November silam. Sambo menitipkan agar para ajudan menjaga anak-anaknya di rumah. Pengacara keluarga Brigadir Yosua yakni Kamarudin Simanjuntak menyindir kuasa hukum pihak Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Kamarudin bahkan meminta Sambo dan Putri mengganti pengacaranya karena dianggap tak becus bekerja. Ia bahkan berjanji akan memberikan biaya jika Sambo berniat untuk mengganti pengacara. Kamarudin menduga bahwa kuasa hukum Ferdy Sambo dan Putri saat ini bukanlah orang yang baik. Kamarudin merekomendasikan Hotman Paris hingga Otto Hasibuan untuk menjadi kuasa hukum Ferdy Sambo. Kamarudin juga menyebut nama pengacara kondang lain seperti Luhut Pangaribuan atau Junimart Girsang. Kamarudin menuturkan pengacara Sambo dan Putri saat ini hanya menyebarkan kabar bohong alias hoax. Pengacara keluarga Brigadir J itu menjelaskan ia pernah berdebat dengan pengacara Sambo soal pelecehan yang tiba-tiba berubah dari kediaman Duren 3 menjadi Magelang, Jawa Tengah. Diketahui Kamarudin memang belakangan kerap kali geram dengan pihak Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Kegeramannya itu terjadi diantaranya karena pengakuan dari pihak Sambo dan Putri yang menyebut bahwa Brigadir Yosua mengalami kepribadian ganda yang menjelaskan klaim tersebut tak mendasar dan bahkan tak bisa menjadi pembenaran pembunuhan seseorang. Terungkap sifat asli Ferdy Sambo yang disebut atasan dengan watak temperamental. Bahkan Ferdy Sambo langsung marah-marah saat anak buahnya tidak melakukan perintah dengan tepat. Hal tersebut disampaikan oleh pekerja harian lepas atau PHL Divisi Propam Polri Arianto. Pernyataan Arianto itu disampaikan dalam sidang kasus obstruction of justice dengan terdakwa AKP Irfan Widianto. Dalam sidang tersebut, pengacara Irfan menanyakan kepada Arianto terkait sifat asli Ferdy Sambo. Kemudian Arianto mengaku telah mengenal Ferdy Sambo selama 6 tahun terakhir. Bahkan ia telah mengenal saat Ferdy Sambo masih berpangkat komisaris besar atau kombes. Mulanya Arianto mengelak menjawab dengan mengatakan Ferdy Sambo tidak pernah memberi teguran. Namun kuasa hukum Irfan meragukan pernyataan tersebut. Pasalnya tidak mungkin Arianto tak pernah ditegur sedangkan sudah mengabdi selama bertahun-tahun. Saat dicecar, akhirnya Arianto mengaku Ferdy Sambo sebagai sosok yang temperamental. Bahkan jika perintahnya tidak dikerjakan atau tidak sesuai, maka langsung marah. Sebelumnya, Arianto mengaku ia merupakan orang yang menerima DVR CCTV. Perintah tersebut bermula dari Ferdy Sambo yang diturunkan kepada Brigjen Hendra Kurniawan. Lalu Brigjen Hendra memberikan bukti tersebut kepada AKP Irfan Widianto. AKP Irfan menyuruh Arianto membawa DVR CCTV itu untuk diberikan kepada Cuk Putranto. Sehingga Arianto dihadirkan menjadi satu saksi dalam sidang kasus obstruction of justice dengan terdakwa AKP Irfan Widianto pada Kamis 10 November silam. Pelukan Susi kepada Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati menuai sorotan, termasuk pakar mikroekspresi dan gestur Monika Kumalasari yang menyebutkan pelukan Susi menunjukkan relasi kuasa dan kesetiaan. Dikutip dari tribunnews.com, sebagaimana diketahui Susi yang merupakan ART Sambo dan Putri dihadirkan sebagai saksi persidangan pembunuhan Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 8 November. Sebelum sidang dimulai, Susi tampak menghampiri Putri Chandrawati dan langsung memeluk erat atasannya itu. Ia juga mendatangi Sambo dan mencium tangannya. Terkait hal ini, Monika menerangkan sampai saat ini ada relasi kuasa antara Susi dengan Sambo dan Putri. Dijelaskan dari pelukan itu, Susi masih setia dan memilih tetap bekerja sebagai ART di keluarga Ferdy Sambo. Monika membeberkan Susi merupakan ART yang memiliki loyalitas tinggi kepada majikannya, sehingga ia akan memiliki kepercayaan bahwa hidup ataupun mati akan tetap ikut majikannya.
Monica menjelaskan salah satu alasan Susi tetap setia adalah jaminan finansial. Jika Susi memilih pergi dari keluarga Ferdy Sambo, maka ia akan kehilangan sumber penghasilannya. Terlebih saat ini publik sudah tahu dan mengenal Susi sebagai saksi persidangan. Apalagi Susi sempat disorot lantaran memberikan keterangan yang meragukan di hadapan majelis hakim. Tak hanya itu, menurut Monica, pelukan Susi bisa diartikan sebagai support satu sama lain. Sebuah video yang diduga potret anak dari Ferdy Sambo kala menjenguk ex-Kadif Propam Polri tersebut beredar. Namun momen itu lantas menjadi sorotan lantaran anak perempuan Putri Chandrawati dan Ferdy Sambo ini tampak masih dikawal oleh ajudan. Ajudan yang mengawal putri dari Ferdy Sambo itu diketahui merupakan Bribka Matius Mare. Dalam video tampak putri dari Sambo itu memakai pakaian berwarna hitam dan didampingi seorang wanita paruh baya. Di belakang anak Ferdy Sambo terlihat Bribka Matius Mare yang mengenakan setelan kaos lengan pendek dan juga celana panjang. Mereka tampak tengah mengobrol di depan pos pengamanan dalam atau Pamdal Kejagung RI. Tampak juga seorang pria berpakaian dinas Kejagung yang turut terlibat dalam obrolan tersebut. Putri Ferdy Sambo itu diketahui menjenguk kedua orang tuanya pada Senin 7 November kemarin. Kedatangan anak Ferdy Sambo yang masih dikawal ajudan ini pun menjadi sorotan. Pasalnya, Sambo saat ini diketahui sudah dipecat dari kepolisian dan telah mendapatkan sanksi PTDH. Hal ini buntut pembunuhan yang dilakukannya pada Brigadir Yosua. Dalam persidangan pada Selasa 8 November lalu, Ferdy Sambo juga sempat menyampaikan pesan pada ajudannya yang kala itu menjadi saksi persidangan. Mantan Kadif Propam Polri itu menitipkan pesan untuk menjaga anak-anaknya yang ada di rumah. Susi, asisten rumah tangga Ferdy Sambo, mengaku tidak tahu mengenai dugaan pelecehan seksual Putri Chandrawati oleh Brigadir J. Hal tersebut diungkapkan saat ia hadir kembali dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir J dengan terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Maruf. Sidang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu 9 November 2022. Dikutip dari Kompas.com, saat sebelum kejadian penembakan Yosua, Susi berada di rumah Ferdy Sambo di Magelang. Ia mengaku tidak tahu mengenai pernyataan Putri Chandrawati yang telah dilecehkan oleh Yosua. Hal itu diungkapkan saat Susi ditanya tegas oleh jaksa saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu 9 November 2022. Dalam sidang, Susi mengungkapkan kejadian satu hari sebelum penembakan Yosua yakni 7 Juli. Susi menemukan Putri Chandrawati terduduk lemas di depan kamar mandi lantai 2 di rumah Magelang. Tetapi ia mengaku tidak tahu peristiwa apa yang terjadi sebelumnya. Selain itu, Susi juga menceritakan sifat Yosua. Menurutnya, Yosua mudah marah. Ia mencontohkan ketika Yosua diminta tolong mengambil belanjaan atau barang sering menunda. Tidak hanya itu, Yosua selalu lama dan mengomel saat dipanggil Putri Chandrawati. Kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J menyeret 5 orang, ialah mantan Kadipropam Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf. Menurut dakwaan jaksa penuntut umum JPU, pembunuhan itu dilatar belakangi oleh pernyataan Putri Chandrawati. Ia mengaku dirinya telah dilecehkan Yosua di rumah Magelang, Jawa Tengah 7 Juli 2022. Namun, sampai saat ini motif dan dugaan pelecehan tersebut belum terbukti dan terus menjadi perdebatan. Terdakwa Kuat Ma'ruf mengaku sempat mendatangi Brigadir J 2 kali. Hal ini Kuat lakukan untuk menanyakan soal dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati. Namun upaya itu gagal karena Brigadir J selalu pergi saat ingin ditemui. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh pengacara Kuat Ma'ruf Irwan Irawan setelah persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 9 November. Ia menegaskan kliennya tidak mengetahui soal dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati oleh Brigadir J di Magelang, Jawa Tengah. Irwan menerangkan Kuat Ma'ruf hanya mendapati Putri Chandrawati tergeletak di depan kamar mandi saat di Magelang, Jawa Tengah.
Kendati begitu, Kuat mencoba melakukan klarifikasi soal dugaan tersebut kepada Brigadir J. Dijelaskan, Kuat telah 2 kali mencoba untuk mengonfirmasi dugaan pelecehan seksual itu. Namun, upaya Kuat selalu gagal. Disebutkan Brigadir J selalu pergi meninggalkan tempat saat Kuat ingin bertemu dan menanyakan langsung. Sebagaimana diketahui, Kuat Ma'ruf menjadi terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Ia didakwa membunuh Brigadir J bersama Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, dan Baradae. Kuat Ma'ruf dan Bribka Riki Rizal kembali menjalani sidang lanjutan pada Rabu 9 November lalu. Jawab kata siap. Apapun yang dibicarakan pasti selalu menjawab siap. Iya atau tidak, Mas? Siap. ART Ferdi Sambo yakni Susi kembali membuat geger seisi ruangan dalam sidang lanjutan terdakwa Bribka RR dan Kuat Ma'ruf. Pasalnya Susi salah tanggap terkait pertanyaan yang diberikan penasehat hukum Bribka RR. Meski satu ruang sidang tertawa, namun Bribka RR tetap tertunduk murung dan lesu. Saat sidang tersebut, pengacara Bribka RR Zenadinda De Vega sempat bertanya kepada Susi. Zenadinda penasaran terkait kebiasaan Susi yang selalu menjawab setiap pertanyaan dengan kata siap. Pasalnya kata siap selalu disampaikan Susi saat ditanya majelis hakim, jaksa penuntut umum maupun penasehat hukum dari terdakwa. Saat Susi dihadirkan di sidang dan menjadi saksi, ART Ferdi Sambo ini seolah memiliki ciri khas selalu menjawab siap. Sehingga hal tersebut ditanyakan Zenadinda di sela-sela persidangan. Mendengar pertanyaan itu, rupanya Susi salah mengartikan. Susi mengira Zenadinda bertanya soal swab test. Seketika seisi ruang sidang langsung tertawa dengan jawaban Susi. Kemudian pengacara Bribka RR kembali menjelaskan dengan menahan tawa. Meski sudah dijelaskan, Susi pun masih menjawab dengan kata siap. HRT Susi menjadi sosok yang disorot dalam persidangan kasus pembunuhan Brigadir J. Pasalnya Susi berulang kali ditegur majelis hakim karena dinilai berbelit-belit saat memberikan keterangan. Diketahui Susi kembali menjadi saksi dalam sidang lanjutan terdakwa Bribka RR dan Kuat Ma'ruf. Sidang lanjutan ini dilaksanakan pada Kamis 10 November 2022. Selain ART Susi, ada 9 saksi lain yang didatangkan dalam persidangan tersebut. Saya cuma mau nanya, Bisu sih kalau jawab siap-siap itu memang udah kebiasaannya? Iya, kebiasaan swab Semuanya yang mengikuti? semua. Biasanya kalau orang sakit kayak bibi dulu sakit terus dipanggil tukang swab juga. Bukan, maksudnya menjawab kata siap. Apapun yang dibicarakan pasti selalu menjawab siap. Iya atau tidak, Mas? Siap. Karena awalnya kami masih takut memberi. Azan Romer, mantan ajudan Ferdi Sambo, mengaku dirinya pernah beberapa kali mengubah keterangan dalam berita acara pemeriksaan BAP, penyidik pembunuhan Brigadir J. Hal tersebut diungkapkan saat sidang terdakwa pembunuhan Brigadir J, Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Sidang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 9 November 2022. Dikutip dari Kompas.com, Romer mengaku takut memberikan keterangan yang sebenarnya dalam penyidikan kasus pembunuhan Yosua oleh tim khusus Tim Sus. Hal itu diungkapkan saat ia ditanya oleh Jaksa Penuntut Umum JPU saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu 9 November 2022. Kemudian, JPU mendalami siapa yang membuat Romer takut dan akhirnya mengubah keterangan tersebut. Ia mengaku dirinya takut dengan Ferdi Sambo dan takut nyawanya terancam, dikarenakan Yosua telah meninggal di tangan Sambo. Hal tersebut membuat Romer beberapa kali mengubah keterangan BAP. Kemudian, jaksa mengkonfirmasi isi BAP Romer tentang kondisi Riki dan Kuat saat berada di lokasi pembunuhan Yosua. Ia mengatakan Riki dan Kuat dalam keadaan diam dan tidak terlihat panik. Didapati pembunuhan itu terjadi di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Diketahui Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf terlibat dalam pembunuhan berencana terhadap Yosua. Menurut dakwaan, Yosua tewas ditembak oleh Richard Eliezer atas perintah Ferdi Sambo. Pembunuhan itu dilatar belakangi oleh pernyataan Putri Chandrawati. Ia mengaku dirinya telah dilecehkan Yosua di rumah Magelang, Jawa Tengah 7 Juli 2022. Iya, Pak. Apa yang menyebabkan saudara memberikan keterangan berubah-ubah? Karena awalnya kami masih takut memberikan kejujuran, Pak. Takut memberikan kejujuran, takut kepada siapa? Takut aja, Pak.
Isu pelecehan seksual yang dialamatkan Putri Chandrawati pada Brigadir Yosua kini kian tak terbukti. Tak ada saksi selama persidangan yang mengiyakan pelecehan seksual tersebut. Bahkan terdakwa Kuat Ma'ruf hingga ART Putri yakni Susi yang ada di TKP juga mengaku tak melihat adanya pelecehan. Dalam sidang lanjutan pada Rabu 9 November, mulai terjawab fakta soal benar tidaknya ada pelecehan seksual yang dialami oleh Putri Chandrawati. Susi dan Kuat Ma'ruf sama-sama mengaku melihat Putri dalam keadaan tergeletak di depan kamar mandi. Namun keduanya mengaku tak melihat secara langsung kejadian apa yang sebelumnya telah terjadi. Saat ditanya jaksa soal melihat atau tidaknya pelecehan, Susi mengaku tak tahu soal adanya pelecehan tersebut. Hal yang sama juga disampaikan oleh terdakwa Kuat Ma'ruf. Melalui kuasa hukumnya, Kuat Ma'ruf mengatakan bahwa ia tak mengetahui ataupun melihat langsung dugaan adanya pelecehan seksual yang terjadi di Magelang. Kuasa hukum Kuat Ma'ruf Irwan Irawan menyebut kliennya hanya mendapati Putri Chandrawati tergeletak di depan kamar mandi. Dengan kesaksian dua orang ini kini membuat isu adanya pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Yosua pada Putri Chandrawati semakin tak mengantongi bukti kuat. Namun sebelumnya pengacara Putri Chandrawati yakni Febri Diansyah menuturkan pihaknya telah mengantongi setidaknya 4 bukti soal pelecehan tersebut. Tim pengacara meyakini Putri Chandrawati mengalami kekerasan seksual di Magelang, Jawa Tengah. Kekerasan atau pelecehan itu kemudian diklaim menjadi pemicu Ferdi Sambo melakukan pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Anak Ferdi Sambo memberikan dukungan bagi orang tuanya yang sedang terjerat kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Dukungan tersebut terlihat dari postingannya di Instagram. Putri sulung Ferdi Sambo menyebut sang ayah merupakan pahlawan bagi dirinya. Putri sulung Sambo berinisial TS mengunggah momen kebersamaan dengan sang ayah di Instagramnya. Postingan tersebut diunggah pada Selasa 8 November 2022. Nampak keduanya sedang selfie secara close up sehingga wajah Sambo dan TS tak terlihat dengan jelas. Pasalnya unggahan tersebut memfokuskan potret pada bagian mata mereka. Keduanya pun nampak menggunakan masker berwarna hitam, sementara mata Sambo terlihat berkaca-kaca dan sedikit merah. Dalam unggahan tersebut, TS membubuhkan caption yang memberikan dukungan kepada sang ayah yang kini sedang menjalani rentetan sidang kasus pembunuhan Brigadir J. Menurut TS, Ferdi Sambo merupakan sosok ayah yang selalu tetap menjadi pahlawan baginya. Postingan tersebut pun menuai banyak komentar dari rekan hingga netizen. Meskipun ada yang menghujat, namun masih banyak pula yang memberikan dukungan untuk TS. Sebelumnya, Ferdi Sambo sempat menitipkan anak-anaknya kepada para ajudan. Pesan tersebut disampaikan dalam persidangan pada Selasa 8 November silam. Sambo menitipkan agar para ajudan menjaga anak-anaknya di rumah. Pengacara keluarga Brigadir Yosua yakni Kamarudin Simanjuntak menyindir kuasa hukum pihak Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Kamarudin bahkan meminta Sambo dan Putri mengganti pengacaranya karena dianggap tak becus bekerja. Ia bahkan berjanji akan memberikan biaya jika Sambo berniat untuk mengganti pengacara. Kamarudin menduga bahwa kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri saat ini bukanlah orang yang baik. Kamarudin merekomendasikan Hotman Paris hingga Otto Hasibuan untuk menjadi kuasa hukum Ferdi Sambo. Kamarudin juga menyebut nama pengacara kondang lain seperti Luhut Pangaribuan atau Junimart Girsang. Kamarudin menuturkan pengacara Sambo dan Putri saat ini hanya menyebarkan kabar bohong alias hoax. Pengacara keluarga Brigadir J itu menjelaskan ia pernah berdebat dengan pengacara Sambo soal pelecehan yang tiba-tiba berubah dari kediaman Duren 3 menjadi Magelang, Jawa Tengah. Diketahui Kamarudin memang belakangan kerap kali geram dengan pihak Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Kegeramannya itu terjadi diantaranya karena pengakuan dari pihak Sambo dan Putri yang menyebut bahwa Brigadir Yosua mengalami kepribadian ganda yang menjelaskan klaim tersebut tak mendasar dan bahkan tak bisa menjadi pembenaran pembunuhan seseorang. Terungkap sifat asli Ferdi Sambo yang disebut atasan dengan watak temperamental. Bahkan Ferdi Sambo langsung marah-marah saat anak buahnya tidak melakukan perintah dengan tepat. Hal tersebut disampaikan oleh pekerja harian lepas atau PHL Divisi Propam Polri Arianto.
Pernyataan Arianto itu disampaikan dalam sidang kasus obstruction of justice dengan terdakwa AKP Irfan Widianto. Dalam sidang tersebut, pengacara Irfan menanyakan kepada Arianto terkait sifat asli Verdi Sambo. Kemudian Arianto mengaku telah mengenal Verdi Sambo selama 6 tahun terakhir. Bahkan ia telah mengenal saat Verdi Sambo masih berpangkat komisaris besar atau kombes. Mulanya Arianto mengelak menjawab dengan mengatakan Verdi Sambo tidak pernah memberi teguran. Namun kuasa hukum Irfan meragukan pernyataan tersebut. Pasalnya tidak mungkin Arianto tak pernah ditegur sedangkan sudah mengabdi selama bertahun-tahun. Saat dicecar, akhirnya Arianto mengaku Verdi Sambo sebagai sosok yang temperamental. Bahkan jika perintahnya tidak dikerjakan atau tidak sesuai, maka langsung marah. Sebelumnya, Arianto mengaku ia merupakan orang yang menerima DVR CCTV. Perintah tersebut bermula dari Verdi Sambo yang diturunkan kepada Brigjen Hendra Kurniawan. Lalu Brigjen Hendra memberikan bukti tersebut kepada AKP Irfan Widianto. AKP Irfan menyuruh Arianto membawa DVR CCTV itu untuk diberikan kepada Cuk Putranto, sehingga Arianto dihadirkan menjadi satu saksi dalam sidang kasus obstruction of justice dengan terdakwa AKP Irfan Widianto pada Kamis 10 November silam. Pelukan Susi kepada Verdi Sambo dan Putri Chandrawati menuai sorotan, termasuk pakar pikro ekspresi dan gestur Monika Kumalasari yang menyebutkan pelukan Susi menunjukkan relasi kuasa dan kesetiaan. Dikutip dari tribunnews.com, sebagaimana diketahui Susi yang merupakan ART Sambo dan Putri dihadirkan sebagai saksi persidangan pembunuhan Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 8 November. Sebelum sidang dimulai, Susi tampak menghampiri Putri Chandrawati dan langsung memeluk erat atasannya itu. Ia juga mendatangi Sambo dan mencium tangannya. Terkait hal ini, Monika menerangkan sampai saat ini ada relasi kuasa antara Susi dengan Sambo dan Putri. Dijelaskan dari pelukan itu, Susi masih setia dan memilih tetap bekerja sebagai ART di keluarga Verdi Sambo. Monika membeberkan Susi merupakan ART yang memiliki loyalitas tinggi kepada majikannya, sehingga ia akan memiliki kepercayaan bahwa hidup ataupun mati akan tetap ikut majikannya. Monika menjelaskan salah satu alasan Susi tetap setia adalah jaminan finansial. Jika Susi memilih pergi dari keluarga Verdi Sambo, maka ia akan kehilangan sumber penghasilannya. Terlebih saat ini publik sudah tahu dan mengenal Susi sebagai saksi persidangan. Apalagi Susi sempat disorot lantaran memberikan keterangan yang meragukan di hadapan majelis hakim. Tak hanya itu, menurut Monika, pelukan Susi bisa diartikan sebagai support satu sama lain. Sebuah video yang diduga potret anak dari Verdi Sambo kala menjenguk ex-Kadif Propam Polri tersebut beredar. Namun momen itu lantas menjadi sorotan lantaran anak perempuan Putri Chandrawati dan Verdi Sambo ini tampak masih dikawal oleh ajudan. Ajudan yang mengawal putri dari Verdi Sambo itu diketahui merupakan Bribka Matius Mare. Dalam video tampak putri dari Sambo itu memakai pakaian berwarna hitam dan didampingi seorang wanita paruh baya. Di belakang anak Verdi Sambo terlihat Bribka Matius Mare yang mengenakan setelan kaos lengan pendek dan juga celana panjang. Mereka tampak tengah mengobrol di depan pos pengamanan dalam atau Pamdal Kejagung RI. Tampak juga seorang pria berpakaian dinas Kejagung yang turut terlibat dalam obrolan tersebut. Putri Verdi Sambo itu diketahui menjenguk kedua orang tuanya pada Senin 7 November kemarin. Kedatangan anak Verdi Sambo yang masih dikawal ajudan ini pun menjadi sorotan. Pasalnya, Sambo saat ini diketahui sudah dipecat dari kepolisian dan telah mendapatkan sanksi PTDH. Hal ini buntut pembunuhan yang dilakukannya pada Brigadir Yosua. Dalam persidangan pada Selasa 8 November lalu, Verdi Sambo juga sempat menyampaikan pesan pada ajudannya yang kala itu menjadi saksi persidangan. Mantan Kadif Propam Polri itu menitipkan pesan untuk menjaga anak-anaknya yang ada di rumah. Susi, asisten rumah tangga Verdi Sambo, mengaku tidak tahu mengenai dugaan pelecehan seksual Putri Chandrawati oleh Brigadir J. Hal tersebut diungkapkan saat ia hadir kembali dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir J dengan terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Maruf.
Sidang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu 9 November 2022. Dikutip dari Kompas.com, saat sebelum kejadian penembakan Yosua, Susi berada di rumah Ferdi Sambo di Magelang. Ia mengaku tidak tahu mengenai pernyataan Putri Chandrawati yang telah dilecehkan oleh Yosua. Hal itu diungkapkan saat Susi ditanya tegas oleh jaksa saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu 9 November 2022. Dalam sidang, Susi mengungkapkan kejadian 1 hari sebelum penembakan Yosua yakni 7 Juli. Susi menemukan Putri Chandrawati terduduk lemas di depan kamar mandi lantai 2 di rumah Magelang. Tetapi, ia mengaku tidak tahu peristiwa apa yang terjadi sebelumnya. Selain itu, Susi juga menceritakan sifat Yosua. Menurutnya, Yosua mudah marah. Ia mencontohkan ketika Yosua diminta tolong mengambil belanjaan atau barang sering menunda. Tidak hanya itu, Yosua selalu lama dan mengomel saat dipanggil Putri Chandrawati. Kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J menyeret 5 orang, ialah mantan Kadipropam Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf. Menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum JPU, pembunuhan itu dilatar belakangi oleh pernyataan Putri Chandrawati. Ia mengaku dirinya telah dilecehkan Yosua di rumah Magelang, Jawa Tengah 7 Juli 2022. Namun, sampai saat ini motif dan dugaan pelecehan tersebut belum terbukti dan terus menjadi perdebatan. Terdakwa Kuat Ma'ruf mengaku sempat mendatangi Brigadir J 2 kali. Hal ini Kuat lakukan untuk menanyakan soal dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati. Namun upaya itu gagal karena Brigadir J selalu pergi saat ingin ditemui. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh pengacara Kuat Ma'ruf Irwan Irawan setelah persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 9 November. Ia menegaskan kliennya tidak mengetahui soal dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati oleh Brigadir J di Magelang, Jawa Tengah. Irwan menerangkan Kuat Ma'ruf hanya mendapati Putri Chandrawati tergeletak di depan kamar mandi saat di Magelang, Jawa Tengah. Kendati begitu, Kuat mencoba melakukan klarifikasi soal dugaan tersebut kepada Brigadir J. Dijelaskan, Kuat telah 2 kali mencoba untuk mengonfirmasi dugaan pelecehan seksual itu. Namun, upaya Kuat selalu gagal. Disebutkan Brigadir J selalu pergi meninggalkan tempat saat Kuat ingin bertemu dan menanyakan langsung. Sebagaimana diketahui, Kuat Ma'ruf menjadi terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Ia didakwa membunuh Brigadir J bersama Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Ricky Rizal, dan Baradae. Kuat Ma'ruf dan Bribka Ricky Rizal kembali menjalani sidang lanjutan pada Rabu 9 November lalu. Jawab kata siap. Apapun yang dibicarakan pasti selalu menjawab siap. Iya atau tidak, Mas? Siap. ART Ferdi Sambo yakni Susi kembali membuat geger seisi ruangan dalam sidang lanjutan terdakwa Bribka RR dan Kuat Ma'ruf. Pasalnya Susi salah tanggap terkait pertanyaan yang diberikan penasehat hukum Bribka RR. Meski satu ruang sidang tertawa, namun Bribka RR tetap tertunduk murung dan lesu. Saat sidang tersebut, pengacara Bribka RR Zenadinda De Vega sempat bertanya kepada Susi. Zenadinda penasaran terkait kebiasaan Susi yang selalu menjawab setiap pertanyaan dengan kata siap. Pasalnya kata siap selalu disampaikan Susi saat ditanya majelis hakim, jaksa penuntut umum maupun penasehat hukum dari terdakwa. Saat Susi dihadirkan di sidang dan menjadi saksi, ART Ferdi Sambo ini seolah memiliki ciri khas selalu menjawab siap. Sehingga hal tersebut ditanyakan Zenadinda di sela-sela persidangan. Mendengar pertanyaan itu, rupanya Susi salah mengartikan. Susi mengira Zenadinda bertanya soal swab test. Seketika seisi ruang sidang langsung tertawa dengan jawaban Susi. Kemudian pengacara Bribka RR kembali menjelaskan dengan menahan tawa. Meski sudah dijelaskan, Susi pun masih menjawab dengan kata siap. HRT Susi menjadi sosok yang disorot dalam persidangan kasus pembunuhan Brigadir J. Pasalnya Susi berulang kali ditegur majelis hakim karena dinilai berbelit-belit saat memberikan keterangan. Diketahui Susi kembali menjadi saksi dalam sidang lanjutan terdakwa Bribka RR dan Kuat Ma'ruf. Sidang lanjutan ini dilaksanakan pada Kamis 10 November 2022. Selain ART Susi, ada 9 saksi lain yang didatangkan dalam persidangan tersebut. Saya cuma mau nanya, Bi Susi, kalau jawab siap-siap itu memang udah kebiasaannya?
Iya, kebiasaan swab semuanya yang mengikuti. Semua biasanya kalau orang sakit kayak bibi dulu sakit terus dipanggil tukang swab juga. Bukan, maksudnya menjawab kata siap. Apapun yang dibicarakan pasti selalu menjawab siap. Iya atau tidak, Mas? Siap. Karena awalnya kami masih takut memberi. Azan Romer, mantan ajudan Ferdi Sambo, mengaku dirinya pernah beberapa kali mengubah keterangan dalam berita acara pemeriksaan BAP, penyidik pembunuhan Brigadir J. Hal tersebut diungkapkan saat sidang terdakwa pembunuhan Brigadir J, Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Sidang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 9 November 2022. Dikutip dari Kompas.com, Romer mengaku takut memberikan keterangan yang sebenarnya dalam penyidikan kasus pembunuhan Yosua oleh tim khusus Tim Sus. Hal itu diungkapkan saat ia ditanya oleh Jaksa Penuntut Umum JPU saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu 9 November 2022. Kemudian, JPU mendalami siapa yang membuat Romer takut dan akhirnya mengubah keterangan tersebut. Ia mengaku dirinya takut dengan Ferdi Sambo dan takut nyawanya terancam, dikarenakan Yosua telah meninggal di tangan Sambo. Hal tersebut membuat Romer beberapa kali mengubah keterangan BAP. Kemudian, jaksa mengkonfirmasi isi BAP Romer tentang kondisi Ricky dan Kuat saat berada di lokasi pembunuhan Yosua. Ia mengatakan Ricky dan Kuat dalam keadaan diam dan tidak terlihat panik. Didapati pembunuhan itu terjadi di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Diketahui Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf terlibat dalam pembunuhan berencana terhadap Yosua. Menurut dakwaan, Yosua tewas ditembak oleh Richard Eliezer atas perintah Ferdi Sambo. Pembunuhan itu dilatar belakangi oleh pernyataan Putri Chandrawati. Ia mengaku dirinya telah dilecehkan Yosua di rumah Magelang, Jawa Tengah 7 Juli 2022. Iya, Apa yang menyebabkan saudara memberikan keterangan berubah-ubah? karena awalnya kami masih takut memberikan kejujuran, Pak. Takut memberikan kejujuran, takut kepada siapa? Takut aja, Pak. Isu pelecehan seksual yang dialamatkan Putri Chandrawati pada Brigadir Yosua kini kian tak terbukti. Tak ada saksi selama persidangan yang mengiyakan pelecehan seksual tersebut. Bahkan terdakwa Kuat Ma'ruf hingga ART Putri, yakni Susi yang ada di TKP juga mengaku tak melihat adanya pelecehan. Dalam sidang lanjutan pada Rabu 9 November, mulai terjawab fakta soal benar tidaknya ada pelecehan seksual yang dialami oleh Putri Chandrawati. Susi dan Kuat Ma'ruf sama-sama mengaku melihat Putri dalam keadaan tergeletak di depan kamar mandi. Namun keduanya mengaku tak melihat secara langsung kejadian apa yang sebelumnya telah terjadi. Saat ditanya jaksa soal melihat atau tidaknya pelecehan, Susi mengaku tak tahu soal adanya pelecehan tersebut. Hal yang sama juga disampaikan oleh terdakwa Kuat Ma'ruf. Melalui kuasa hukumnya, Kuat Ma'ruf mengatakan bahwa ia tak mengetahui ataupun melihat langsung dugaan adanya pelecehan seksual yang terjadi di Magelang. Kuasa hukum Kuat Ma'ruf Irwan Irawan menyebut kliennya hanya mendapati Putri Chandrawati tergeletak di depan kamar mandi. Dengan kesaksian dua orang ini kini membuat isu adanya pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Yosua pada Putri Chandrawati semakin tak mengantongi bukti kuat. Namun sebelumnya pengacara Putri Chandrawati yakni Febri Diansyah menuturkan pihaknya telah mengantongi setidaknya 4 bukti soal pelecehan tersebut. Tim pengacara meyakini Putri Chandrawati mengalami kekerasan seksual di Magelang, Jawa Tengah. Kekerasan atau pelecehan itu kemudian diklaim menjadi pemicu Ferdi Sambo melakukan pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Anak Ferdi Sambo memberikan dukungan bagi orang tuanya yang sedang terjerat kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Dukungan tersebut terlihat dari postingannya di Instagram. Putri sulung Ferdi Sambo menyebut sang ayah merupakan pahlawan bagi dirinya. Putri sulung Sambo berinisial TS mengunggah momen kebersamaan dengan sang ayah di Instagramnya. Postingan tersebut diunggah pada Selasa 8 November 2022. Nampak keduanya sedang selfie secara close up sehingga wajah Sambo dan TS tak terlihat dengan jelas.
Pasalnya unggahan tersebut memfokuskan potret pada bagian mata mereka. Keduanya pun nampak menggunakan masker berwarna hitam, sementara mata Sambo terlihat berkaca-kaca dan sedikit merah. Dalam unggahan tersebut, TS membubuhkan caption yang memberikan dukungan kepada sang ayah yang kini sedang menjalani rentetan sidang kasus pembunuhan Brigadir J. Menurut TS, Ferdy Sambo merupakan sosok ayah yang selalu tetap menjadi pahlawan baginya. Postingan tersebut pun menuai banyak komentar dari rekan hingga netizen. Meskipun ada yang menghujat, namun masih banyak pula yang memberikan dukungan untuk TS. Sebelumnya, Ferdy Sambo sempat menitipkan anak-anaknya kepada para ajudan. Pesan tersebut disampaikan dalam persidangan pada Selasa 8 November silam. Sambo menitipkan agar para ajudan menjaga anak-anaknya di rumah. Pengacara keluarga Brigadir Yosua yakni Kamarudin Simanjuntak menyindir kuasa hukum pihak Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Kamarudin bahkan meminta Sambo dan Putri mengganti pengacaranya karena dianggap tak becus bekerja. Ia bahkan berjanji akan memberikan biaya jika Sambo berniat untuk mengganti pengacara. Kamarudin menduga bahwa kuasa hukum Ferdy Sambo dan Putri saat ini bukanlah orang yang baik. Kamarudin merekomendasikan Hotman Paris hingga Otto Hasibuan untuk menjadi kuasa hukum Ferdy Sambo. Kamarudin juga menyebut nama pengacara kondang lain seperti Luhut Pangaribuan atau Junimart Girsang. Kamarudin menuturkan pengacara Sambo dan Putri saat ini hanya menyebarkan kabar bohong alias hoax. Pengacara keluarga Brigadir J itu menjelaskan ia pernah berdebat dengan pengacara Sambo soal pelecehan yang tiba-tiba berubah dari kediaman Duren 3 menjadi Magelang, Jawa Tengah. Diketahui Kamarudin memang belakangan kerap kali geram dengan pihak Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Kegeramannya itu terjadi diantaranya karena pengakuan dari pihak Sambo dan Putri yang menyebut bahwa Brigadir Yosua mengalami kepribadian ganda yang menjelaskan klaim tersebut tak mendasar dan bahkan tak bisa menjadi pembenaran pembunuhan seseorang. Terungkap sifat asli Ferdy Sambo yang disebut atasan dengan watak temperamental. Bahkan Ferdy Sambo langsung marah-marah saat anak buahnya tidak melakukan perintah dengan tepat. Hal tersebut disampaikan oleh pekerja harian lepas atau PHL Divisi Propam Polri Arianto. Pernyataan Arianto itu disampaikan dalam sidang kasus obstruction of justice dengan terdakwa AKP Irfan Widianto. Dalam sidang tersebut, pengacara Irfan menanyakan kepada Arianto terkait sifat asli Ferdy Sambo. Kemudian Arianto mengaku telah mengenal Ferdy Sambo selama 6 tahun terakhir. Bahkan ia telah mengenal saat Ferdy Sambo masih berpangkat komisaris besar atau kombes. Mulanya Arianto mengelak menjawab dengan mengatakan Ferdy Sambo tidak pernah memberi teguran. Namun kuasa hukum Irfan meragukan pernyataan tersebut. Pasalnya tidak mungkin Arianto tak pernah ditegur sedangkan sudah mengabdi selama bertahun-tahun. Saat dicecar, akhirnya Arianto mengaku Ferdy Sambo sebagai sosok yang temperamental. Bahkan jika perintahnya tidak dikerjakan atau tidak sesuai, maka langsung marah. Sebelumnya, Arianto mengaku ia merupakan orang yang menerima DVR CCTV. Perintah tersebut bermula dari Ferdy Sambo yang diturunkan kepada Brigjen Hendra Kurniawan. Lalu Brigjen Hendra memberikan bukti tersebut kepada AKP Irfan Widianto. AKP Irfan menyuruh Arianto membawa DVR CCTV itu untuk diberikan kepada Cuk Putranto. Sehingga Arianto dihadirkan menjadi satu saksi dalam sidang kasus obstruction of justice dengan terdakwa AKP Irfan Widianto pada Kamis 10 November silam. Pelukan Susi kepada Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati menuai sorotan, termasuk pakar pikro ekspresi dan gestur Monika Kumalasari yang menyebutkan pelukan Susi menunjukkan relasi kuasa dan kesetiaan. Dikutip dari tribunnews.com, sebagaimana diketahui Susi yang merupakan ART Sambo dan Putri dihadirkan sebagai saksi persidangan pembunuhan Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 8 November. Sebelum sidang dimulai, Susi tampak menghampiri Putri Chandrawati dan langsung memeluk erat atasannya itu. Ia juga mendatangi Sambo dan mencium tangannya. Terkait hal ini, Monika menerangkan sampai saat ini ada relasi kuasa antara Susi dengan Sambo dan Putri. Dijelaskan dari pelukan itu, Susi masih setia dan memilih tetap bekerja sebagai ART di keluarga Ferdy Sambo. Monika membeberkan Susi merupakan ART yang memiliki loyalitas tinggi kepada majikannya, sehingga ia akan memiliki kepercayaan bahwa hidup ataupun mati akan tetap ikut majikannya.
Monica menjelaskan salah satu alasan Susi tetap setia adalah jaminan finansial. Jika Susi memilih pergi dari keluarga Ferdy Sambo, maka ia akan kehilangan sumber penghasilannya. Terlebih saat ini publik sudah tahu dan mengenal Susi sebagai saksi persidangan. Apalagi Susi sempat disorot lantaran memberikan keterangan yang meragukan di hadapan majelis hakim. Tak hanya itu, menurut Monica, pelukan Susi bisa diartikan sebagai support satu sama lain. Sebuah video yang diduga potret anak dari Ferdy Sambo kala menjenguk ex-Kadif Propam Polri tersebut beredar. Namun momen itu lantas menjadi sorotan lantaran anak perempuan Putri Chandrawati dan Ferdy Sambo ini tampak masih dikawal oleh ajudan. Ajudan yang mengawal putri dari Ferdy Sambo itu diketahui merupakan Bribka Matius Mare. Dalam video tampak putri dari Sambo itu memakai pakaian berwarna hitam dan didampingi seorang wanita paruh baya. Di belakang anak Ferdy Sambo terlihat Bribka Matius Mare yang mengenakan setelan kaos lengan pendek dan juga celana panjang. Mereka tampak tengah mengobrol di depan pos pengamanan dalam atau Pamdal Kejagung RI. Tampak juga seorang pria berpakaian dinas Kejagung yang turut terlibat dalam obrolan tersebut. Putri Ferdy Sambo itu diketahui menjenguk kedua orang tuanya pada Senin 7 November kemarin. Kedatangan anak Ferdy Sambo yang masih dikawal ajudan ini pun menjadi sorotan. Pasalnya, Sambo saat ini diketahui sudah dipecat dari kepolisian dan telah mendapatkan sanksi PTDH. Hal ini buntut pembunuhan yang dilakukannya pada Brigadir Yosua. Dalam persidangan pada Selasa 8 November lalu, Ferdy Sambo juga sempat menyampaikan pesan pada ajudannya yang kala itu menjadi saksi persidangan. Mantan Kadif Propam Polri itu menitipkan pesan untuk menjaga anak-anaknya yang ada di rumah. Susi, asisten rumah tangga Ferdy Sambo, mengaku tidak tahu mengenai dugaan pelecehan seksual Putri Chandrawati oleh Brigadir J. Hal tersebut diungkapkan saat ia hadir kembali dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir J dengan terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Maruf. Sidang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu 9 November 2022. Dikutip dari Kompas.com, saat sebelum kejadian penembakan Yosua, Susi berada di rumah Ferdy Sambo di Magelang. Ia mengaku tidak tahu mengenai pernyataan Putri Chandrawati yang telah dilecehkan oleh Yosua. Hal itu diungkapkan saat Susi ditanya tegas oleh jaksa saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu 9 November 2022. Dalam sidang, Susi mengungkapkan kejadian satu hari sebelum penembakan Yosua, yakni 7 Juli. Susi menemukan Putri Chandrawati terduduk lemas di depan kamar mandi lantai 2 di rumah Magelang. Tetapi ia mengaku tidak tahu peristiwa apa yang terjadi sebelumnya. Selain itu, Susi juga menceritakan sifat Yosua. Menurutnya, Yosua mudah marah. Ia mencontohkan ketika Yosua diminta tolong mengambil belanjaan atau barang, sering menunda. Tidak hanya itu, Yosua selalu lama dan mengomel saat dipanggil Putri Chandrawati. Kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J menyeret 5 orang, ialah mantan Kadif Propam Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf. Menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum JPU, pembunuhan itu dilatar belakangi oleh pernyataan Putri Chandrawati. Ia mengaku dirinya telah dilecehkan Yosua di rumah Magelang, Jawa Tengah 7 Juli 2022. Namun, sampai saat ini motif dan dugaan pelecehan tersebut belum terbukti dan terus menjadi perdebatan. Terdakwa Kuat Ma'ruf mengaku sempat mendatangi Brigadir J 2 kali. Hal ini Kuat lakukan untuk menanyakan soal dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati. Namun upaya itu gagal karena Brigadir J selalu pergi saat ingin ditemui. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh pengacara Kuat Ma'ruf Irwan Irawan setelah persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 9 November. Ia menegaskan kliennya tidak mengetahui soal dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati oleh Brigadir J di Magelang, Jawa Tengah. Irwan menerangkan Kuat Ma'ruf hanya mendapati Putri Chandrawati tergeletak di depan kamar mandi saat di Magelang, Jawa Tengah.
Kendati begitu, Kuat mencoba melakukan klarifikasi soal dugaan tersebut kepada Brigadir J. Dijelaskan, Kuat telah 2 kali mencoba untuk mengonfirmasi dugaan pelecehan seksual itu. Namun, upaya Kuat selalu gagal. Disebutkan Brigadir J selalu pergi meninggalkan tempat saat Kuat ingin bertemu dan menanyakan langsung. Sebagaimana diketahui, Kuat Ma'ruf menjadi terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Ia didakwa membunuh Brigadir J bersama Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, dan Baradae. Kuat Ma'ruf dan Bribka Riki Rizal kembali menjalani sidang lanjutan pada Rabu 9 November lalu. Jawab kata siap. Apapun yang dibicarakan pasti selalu menjawab siap. Iya atau tidak, Mas? Siap. ART Ferdy Sambo yakni Susi kembali membuat geger seisi ruangan dalam sidang lanjutan terdakwa Bribka RR dan Kuat Ma'ruf. Pasalnya Susi salah tanggap terkait pertanyaan yang diberikan penasehat hukum Bribka RR. Meski satu ruang sidang tertawa, namun Bribka RR tetap tertunduk murung dan lesu. Saat sidang tersebut, pengacara Bribka RR Zenadinda De Vega sempat bertanya kepada Susi. Zenadinda penasaran terkait kebiasaan Susi yang selalu menjawab setiap pertanyaan dengan kata siap. Pasalnya kata siap selalu disampaikan Susi saat ditanya majelis hakim, jaksa penuntut umum maupun penasehat hukum dari terdakwa. Saat Susi dihadirkan di sidang dan menjadi saksi, ART Ferdy Sambo ini seolah memiliki ciri khas selalu menjawab siap. Sehingga hal tersebut ditanyakan Zenadinda di sela-sela persidangan. Mendengar pertanyaan itu, rupanya Susi salah mengartikan. Susi mengira Zenadinda bertanya soal swab test. Seketika seisi ruang sidang langsung tertawa dengan jawaban Susi. Kemudian pengacara Bribka RR kembali menjelaskan dengan menahan tawa. Meski sudah dijelaskan, Susi pun masih menjawab dengan kata siap. HRT Susi menjadi sosok yang disorot dalam persidangan kasus pembunuhan Brigadir J. Pasalnya, Susi berulang kali ditegur majelis hakim karena dinilai berbelit-belit saat memberikan keterangan. Diketahui Susi kembali menjadi saksi dalam sidang lanjutan terdakwa Bribka RR dan Kuat Ma'ruf. Sidang lanjutan ini dilaksanakan pada Kamis 10 November 2022. Selain ART Susi, ada 9 saksi lain yang didatangkan dalam persidangan tersebut. Saya cuma mau nanya, Bi Susi, kalau jawab siap-siap itu memang udah kebiasaannya? Iya, kebiasaan swab Semuanya yang mengikuti? semua. Biasanya kalau orang sakit kayak bibi dulu sakit terus dipanggil tukang swab juga. Bukan, maksudnya menjawab kata siap. Apapun yang dibicarakan pasti selalu menjawab siap. Iya atau tidak, Mas? Siap. Karena awalnya kami masih takut memberi. Azan Romer, mantan ajudan Ferdy Sambo, mengaku dirinya pernah beberapa kali mengubah keterangan dalam berita acara pemeriksaan BAP, penyidik pembunuhan Brigadir J. Hal tersebut diungkapkan saat sidang terdakwa pembunuhan Brigadir J, Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf. Sidang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 9 November 2022. Dikutip dari Kompas.com, Romer mengaku takut memberikan keterangan yang sebenarnya dalam penyidikan kasus pembunuhan Yosua oleh tim khusus Tim Sus. Hal itu diungkapkan saat ia ditanya oleh Jaksa Penuntut Umum JPU saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu 9 November 2022. Kemudian, JPU mendalami siapa yang membuat Romer takut dan akhirnya mengubah keterangan tersebut. Ia mengaku dirinya takut dengan Ferdy Sambo dan takut nyawanya terancam, dikarenakan Yosua telah meninggal di tangan Sambo. Hal tersebut membuat Romer beberapa kali mengubah keterangan BAP. Kemudian, jaksa mengkonfirmasi isi BAP Romer tentang kondisi Riki dan Kuat saat berada di lokasi pembunuhan Yosua. Ia mengatakan Riki dan Kuat dalam keadaan diam dan tidak terlihat panik. Didapati pembunuhan itu terjadi di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Diketahui Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf terlibat dalam pembunuhan berencana terhadap Yosua. Menurut dakwaan, Yosua tewas ditembak oleh Richard Eliezer atas perintah Ferdy Sambo. Pembunuhan itu dilatar belakangi oleh pernyataan Putri Chandrawati. Ia mengaku dirinya telah dilecehkan Yosua di rumah Magelang, Jawa Tengah 7 Juli 2022. Iya, Pak. Apa yang menyebabkan saudara memberikan keterangan berubah-ubah? Karena awalnya kami masih takut memberikan kejujuran, Pak. Takut memberikan kejujuran, takut kepada siapa? Takut aja, Pak.
Isu pelecehan seksual yang dialamatkan Putri Chandrawati pada Brigadir Yosua kini kian tak terbukti. Tak ada saksi selama persidangan yang mengiyakan pelecehan seksual tersebut. Bahkan terdakwa Kuatma'ruf hingga ART Putri, yakni Susi yang ada di TKP juga mengaku tak melihat adanya pelecehan. Dalam sidang lanjutan pada Rabu 9 November, mulai terjawab fakta soal benar tidaknya ada pelecehan seksual yang dialami oleh Putri Chandrawati. Susi dan Kuatma'ruf sama-sama mengaku melihat Putri dalam keadaan tergeletak di depan kamar mandi. Namun keduanya mengaku tak melihat secara langsung kejadian apa yang sebelumnya telah terjadi. Saat ditanya jaksa soal melihat atau tidaknya pelecehan, Susi mengaku tak tahu soal adanya pelecehan tersebut. Hal yang sama juga disampaikan oleh terdakwa Kuatma'ruf. Melalui kuasa hukumnya, Kuatma'ruf mengatakan bahwa ia tak mengetahui ataupun melihat langsung dugaan adanya pelecehan seksual yang terjadi di Magelang. Kuasa hukum Kuatma'ruf Irwan Irawan menyebut kliennya hanya mendapati Putri Chandrawati tergeletak di depan kamar mandi. Dengan kesaksian dua orang ini kini membuat isu adanya pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Yosua pada Putri Chandrawati semakin tak mengantongi bukti kuat. Namun sebelumnya pengacara Putri Chandrawati yakni Febri Diansyah menuturkan pihaknya telah mengantongi setidaknya 4 bukti soal pelecehan tersebut. Tim pengacara meyakini Putri Chandrawati mengalami kekerasan seksual di Magelang, Jawa Tengah. Kekerasan atau pelecehan itu kemudian diklaim menjadi pemicu Ferdi Sambo melakukan pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Anak Ferdi Sambo memberikan dukungan bagi orang tuanya yang sedang terjerat kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Dukungan tersebut terlihat dari postingannya di Instagram. Putri sulung Ferdi Sambo menyebut sang ayah merupakan pahlawan bagi dirinya. Putri sulung Sambo berinisial TS mengunggah momen kebersamaan dengan sang ayah di Instagramnya. Postingan tersebut diunggah pada Selasa 8 November 2022. Nampak keduanya sedang selfie secara close up sehingga wajah Sambo dan TS tak terlihat dengan jelas. Pasalnya unggahan tersebut memfokuskan potret pada bagian mata mereka. Keduanya pun nampak menggunakan masker berwarna hitam, sementara mata Sambo terlihat berkaca-kaca dan sedikit merah. Dalam unggahan tersebut, TS membubuhkan caption yang memberikan dukungan kepada sang ayah yang kini sedang menjalani rentetan sidang kasus pembunuhan Brigadir J. Menurut TS, Ferdi Sambo merupakan sosok ayah yang selalu tetap menjadi pahlawan baginya. Postingan tersebut pun menuai banyak komentar dari rekan hingga netizen. Meskipun ada yang menghujat, namun masih banyak pula yang memberikan dukungan untuk TS. Sebelumnya, Ferdi Sambo sempat menitipkan anak-anaknya kepada para ajudan. Pesan tersebut disampaikan dalam persidangan pada Selasa 8 November silam. Sambo menitipkan agar para ajudan menjaga anak-anaknya di rumah. Pengacara keluarga Brigadir Yosua yakni Kamarudin Simanjuntak menyindir kuasa hukum pihak Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Kamarudin bahkan meminta Sambo dan Putri mengganti pengacaranya karena dianggap tak becus bekerja. Ia bahkan berjanji akan memberikan biaya jika Sambo berniat untuk mengganti pengacara. Kamarudin menduga bahwa kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri saat ini bukanlah orang yang baik. Kamarudin merekomendasikan Hotman Paris hingga Otto Hasibuan untuk menjadi kuasa hukum Ferdi Sambo. Kamarudin juga menyebut nama pengacara kondang lain seperti Luhut Pangaribuan atau Junimart Girsang. Kamarudin menuturkan pengacara Sambo dan Putri saat ini hanya menyebarkan kabar bohong alias hoax. Pengacara keluarga Brigadir J itu menjelaskan ia pernah berdebat dengan pengacara Sambo soal pelecehan yang tiba-tiba berubah dari kediaman Duren 3 menjadi Magelang, Jawa Tengah. Diketahui Kamarudin memang belakangan kerap kali geram dengan pihak Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Kegeramannya itu terjadi diantaranya karena pengakuan dari pihak Sambo dan Putri yang menyebut bahwa Brigadir Yosua mengalami kepribadian ganda yang menjelaskan klaim tersebut tak mendasar dan bahkan tak bisa menjadi pembenaran pembunuhan seseorang. Terungkap sifat asli Ferdi Sambo yang disebut atasan dengan watak temperamental. Bahkan Ferdi Sambo langsung marah-marah saat anak buahnya tidak melakukan perintah dengan tepat. Hal tersebut disampaikan oleh pekerja harian lepas atau PHL Divisi Propam Polri Arianto.
Pernyataan Arianto itu disampaikan dalam sidang kasus obstruction of justice dengan terdakwa AKP Irfan Widianto. Dalam sidang tersebut, pengacara Irfan menanyakan kepada Arianto terkait sifat asli Verdi Sambo. Kemudian Arianto mengaku telah mengenal Verdi Sambo selama 6 tahun terakhir. Bahkan ia telah mengenal saat Verdi Sambo masih berpangkat komisaris besar atau kombes. Mulanya Arianto mengelak menjawab dengan mengatakan Verdi Sambo tidak pernah memberi teguran. Namun kuasa hukum Irfan meragukan pernyataan tersebut. Pasalnya tidak mungkin Arianto tak pernah ditegur sedangkan sudah mengabdi selama bertahun-tahun. Saat dicecar, akhirnya Arianto mengaku Verdi Sambo sebagai sosok yang temperamental. Bahkan jika perintahnya tidak dikerjakan atau tidak sesuai, maka langsung marah. Sebelumnya, Arianto mengaku ia merupakan orang yang menerima DVR CCTV. Perintah tersebut bermula dari Verdi Sambo yang diturunkan kepada Brigjen Hendra Kurniawan. Lalu Brigjen Hendra memberikan bukti tersebut kepada AKP Irfan Widianto. AKP Irfan menyuruh Arianto membawa DVR CCTV itu untuk diberikan kepada Cuk Putranto. Sehingga Arianto dihadirkan menjadi satu saksi dalam sidang kasus obstruction of justice dengan terdakwa AKP Irfan Widianto pada Kamis 10 November silam. Pelukan Susi kepada Verdi Sambo dan Putri Chandrawati menuai sorotan, termasuk pakar pikro ekspresi dan gestur Monika Kumalasari yang menyebutkan pelukan Susi menunjukkan relasi kuasa dan kesetiaan. Dikutip dari tribunnews.com, sebagaimana diketahui Susi yang merupakan ART Sambo dan Putri dihadirkan sebagai saksi persidangan pembunuhan Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 8 November. Sebelum sidang dimulai, Susi tampak menghampiri Putri Chandrawati dan langsung memeluk erat atasannya itu. Ia juga mendatangi Sambo dan mencium tangannya. Terkait hal ini, Monika menerangkan sampai saat ini ada relasi kuasa antara Susi dengan Sambo dan Putri. Dijelaskan dari pelukan itu, Susi masih setia dan memilih tetap bekerja sebagai ART di keluarga Verdi Sambo. Monika membeberkan Susi merupakan ART yang memiliki loyalitas tinggi kepada majikannya, sehingga ia akan memiliki kepercayaan bahwa hidup ataupun mati akan tetap ikut majikannya. Monika menjelaskan salah satu alasan Susi tetap setia adalah jaminan finansial. Jika Susi memilih pergi dari keluarga Verdi Sambo, maka ia akan kehilangan sumber penghasilannya. Terlebih saat ini publik sudah tahu dan mengenal Susi sebagai saksi persidangan. Apalagi Susi sempat disorot lantaran memberikan keterangan yang meragukan di hadapan majelis hakim. Tak hanya itu, menurut Monika, pelukan Susi bisa diartikan sebagai support satu sama lain. Sebuah video yang diduga potret anak dari Verdi Sambo kala menjenguk ex-Kadif Propam Polri tersebut beredar. Namun momen itu lantas menjadi sorotan lantaran anak perempuan Putri Chandrawati dan Verdi Sambo ini tampak masih dikawal oleh ajudan. Ajudan yang mengawal putri dari Verdi Sambo itu diketahui merupakan Bribka Matius Mare. Dalam video tampak putri dari Sambo itu memakai pakaian berwarna hitam dan didampingi seorang wanita paruh baya. Di belakang anak Verdi Sambo terlihat Bribka Matius Mare yang mengenakan setelan kaos lengan pendek dan juga celana panjang. Mereka tampak tengah mengobrol di depan pos pengamanan dalam atau Pamdal Kejagung RI. Tampak juga seorang pria berpakaian dinas Kejagung yang turut terlibat dalam obrolan tersebut. Putri Verdi Sambo itu diketahui menjenguk kedua orang tuanya pada Senin 7 November kemarin. Kedatangan anak Verdi Sambo yang masih dikawal ajudan ini pun menjadi sorotan. Pasalnya, Sambo saat ini diketahui sudah dipecat dari kepolisian dan telah mendapatkan sanksi PTDH. Hal ini buntut pembunuhan yang dilakukannya pada Brigadir Yosua. Dalam persidangan pada Selasa 8 November lalu, Verdi Sambo juga sempat menyampaikan pesan pada ajudannya yang kala itu menjadi saksi persidangan. Mantan Kadif Propam Polri itu menitipkan pesan untuk menjaga anak-anaknya yang ada di rumah. Susi, asisten rumah tangga Verdi Sambo, mengaku tidak tahu mengenai dugaan pelecehan seksual Putri Chandrawati oleh Brigadir J. Hal tersebut diungkapkan saat ia hadir kembali dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir J dengan terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Maruf.
Sidang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu 9 November 2022. Dikutip dari Kompas.com, saat sebelum kejadian penembakan Yosua, Susi berada di rumah Ferdi Sambo di Magelang. Ia mengaku tidak tahu mengenai pernyataan Putri Chandrawati yang telah dilecehkan oleh Yosua. Hal itu diungkapkan saat Susi ditanya tegas oleh jaksa saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu 9 November 2022. Dalam sidang, Susi mengungkapkan kejadian 1 hari sebelum penembakan Yosua yakni 7 Juli. Susi menemukan Putri Chandrawati terduduk lemas di depan kamar mandi lantai 2 di rumah Magelang. Tetapi, ia mengaku tidak tahu peristiwa apa yang terjadi sebelumnya. Selain itu, Susi juga menceritakan sifat Yosua. Menurutnya, Yosua mudah marah. Ia mencontohkan ketika Yosua diminta tolong mengambil belanjaan atau barang sering menunda. Tidak hanya itu, Yosua selalu lama dan mengomel saat dipanggil Putri Chandrawati. Kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J menyeret 5 orang, ialah mantan Kadipropam Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf. Menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum JPU, pembunuhan itu dilatar belakangi oleh pernyataan Putri Chandrawati. Ia mengaku dirinya telah dilecehkan Yosua di rumah Magelang, Jawa Tengah 7 Juli 2022. Namun, sampai saat ini motif dan dugaan pelecehan tersebut belum terbukti dan terus menjadi perdebatan. Terdakwa Kuat Ma'ruf mengaku sempat mendatangi Brigadir J 2 kali. Hal ini Kuat lakukan untuk menanyakan soal dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati. Namun upaya itu gagal karena Brigadir J selalu pergi saat ingin ditemui. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh pengacara Kuat Ma'ruf Irwan Irawan setelah persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 9 November. Ia menegaskan kliennya tidak mengetahui soal dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati oleh Brigadir J di Magelang, Jawa Tengah. Irwan menerangkan Kuat Ma'ruf hanya mendapati Putri Chandrawati tergeletak di depan kamar mandi saat di Magelang, Jawa Tengah. Kendati begitu, Kuat mencoba melakukan klarifikasi soal dugaan tersebut kepada Brigadir J. Dijelaskan, Kuat telah 2 kali mencoba untuk mengonfirmasi dugaan pelecehan seksual itu. Namun, upaya Kuat selalu gagal. Disebutkan Brigadir J selalu pergi meninggalkan tempat saat Kuat ingin bertemu dan menanyakan langsung. Sebagaimana diketahui, Kuat Ma'ruf menjadi terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Ia didakwa membunuh Brigadir J bersama Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Ricky Rizal, dan Baradae. Kuat Ma'ruf dan Bribka Ricky Rizal kembali menjalani sidang lanjutan pada Rabu 9 November lalu. Jawab kata siap. Apapun yang dibicarakan pasti selalu menjawab siap. Iya atau tidak, Mas? Siap. ART Ferdi Sambo yakni Susi kembali membuat geger seisi ruangan dalam sidang lanjutan terdakwa Bribka RR dan Kuat Ma'ruf. Pasalnya Susi salah tanggap terkait pertanyaan yang diberikan penasehat hukum Bribka RR. Meski satu ruang sidang tertawa, namun Bribka RR tetap tertunduk murung dan lesu. Saat sidang tersebut, pengacara Bribka RR Zenadinda De Vega sempat bertanya kepada Susi. Zenadinda penasaran terkait kebiasaan Susi yang selalu menjawab setiap pertanyaan dengan kata siap. Pasalnya kata siap selalu disampaikan Susi saat ditanya majelis hakim, jaksa penuntut umum maupun penasehat hukum dari terdakwa. Saat Susi dihadirkan di sidang dan menjadi saksi, ART Ferdi Sambo ini seolah memiliki ciri khas selalu menjawab siap. Sehingga hal tersebut ditanyakan Zenadinda di sela-sela persidangan. Mendengar pertanyaan itu, rupanya Susi salah mengartikan. Susi mengira Zenadinda bertanya soal swab test. Seketika seisi ruang sidang langsung tertawa dengan jawaban Susi. Kemudian pengacara Bribka RR kembali menjelaskan dengan menahan tawa. Meski sudah dijelaskan, Susi pun masih menjawab dengan kata siap. HRT Susi menjadi sosok yang disorot dalam persidangan kasus pembunuhan Brigadir J. Pasalnya Susi berulang kali ditegur majelis hakim karena dinilai berbelit-belit saat memberikan keterangan. Diketahui Susi kembali menjadi saksi dalam sidang lanjutan terdakwa Bribka RR dan Kuat Ma'ruf. Sidang lanjutan ini dilaksanakan pada Kamis 10 November 2022. Selain ART Susi, ada 9 saksi lain yang didatangkan dalam persidangan tersebut. Saya cuma mau nanya, Bi Susi, kalau jawab siap-siap itu memang udah kebiasaannya?
Iya, kebiasaan swab. Semuanya yang mengikuti. Semua biasanya kalau orang sakit kayak bibi dulu sakit terus dipanggil tukang swab juga. Bukan, maksudnya menjawab kata siap. Apapun yang dibicarakan pasti selalu menjawab siap. Iya atau tidak, Mas? Siap. Karena awalnya kami masih takut memberi. Azan Romer, mantan ajudan Ferdi Sambo, mengaku dirinya pernah beberapa kali mengubah keterangan dalam berita acara pemeriksaan BAP, penyidik pembunuhan Brigadir J. Hal tersebut diungkapkan saat sidang terdakwa pembunuhan Brigadir J, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Sidang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 9 November 2022. Dikutip dari Kompas.com, Romer mengaku takut memberikan keterangan yang sebenarnya dalam penyidikan kasus pembunuhan Yosua oleh tim khusus Tim Sus. Hal itu diungkapkan saat ia ditanya oleh Jaksa Penuntut Umum JPU saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu 9 November 2022. Kemudian, JPU mendalami siapa yang membuat Romer takut dan akhirnya mengubah keterangan tersebut. Ia mengaku dirinya takut dengan Ferdi Sambo dan takut nyawanya terancam, dikarenakan Yosua telah meninggal di tangan Sambo. Hal tersebut membuat Romer beberapa kali mengubah keterangan BAP. Kemudian, jaksa mengkonfirmasi isi BAP Romer tentang kondisi Ricky dan Kuat saat berada di lokasi pembunuhan Yosua. Ia mengatakan Ricky dan Kuat dalam keadaan diam dan tidak terlihat panik. Didapati pembunuhan itu terjadi di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Diketahui Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf terlibat dalam pembunuhan berencana terhadap Yosua. Menurut dakwaan, Yosua tewas ditembak oleh Richard Eliezer atas perintah Ferdi Sambo. Pembunuhan itu dilatar belakangi oleh pernyataan Putri Chandrawati. Ia mengaku dirinya telah dilecehkan Yosua di rumah Magelang, Jawa Tengah 7 Juli 2022. Ya, apa yang menyebabkan saudara memberikan keterangan berubah-ubah? Karena awalnya kami masih takut memberikan kejujuran, Pak. Takut memberikan kejujuran, takut kepada siapa? Takut aja, Pak. Isu pelecehan seksual yang dialamatkan Putri Chandrawati pada Brigadir Yosua kini kian tak terbukti. Tak ada saksi selama persidangan yang mengiyakan pelecehan seksual tersebut. Bahkan terdakwa Kuat Ma'ruf hingga ART Putri, yakni Susi yang ada di TKP juga mengaku tak melihat adanya pelecehan. Dalam sidang lanjutan pada Rabu 9 November, mulai terjawab fakta soal benar tidaknya ada pelecehan seksual yang dialami oleh Putri Chandrawati. Susi dan Kuat Ma'ruf sama-sama mengaku melihat Putri dalam keadaan tergeletak di depan kamar mandi. Namun keduanya mengaku tak melihat secara langsung kejadian apa yang sebelumnya telah terjadi. Saat ditanya jaksa soal melihat atau tidaknya pelecehan, Susi mengaku tak tahu soal adanya pelecehan tersebut. Hal yang sama juga disampaikan oleh terdakwa Kuat Ma'ruf. Melalui kuasa hukumnya, Kuat Ma'ruf mengatakan bahwa ia tak mengetahui ataupun melihat langsung dugaan adanya pelecehan seksual yang terjadi di Magelang. Kuasa hukum Kuat Ma'ruf Irwan Irawan menyebut kliennya hanya mendapati Putri Chandrawati tergeletak di depan kamar mandi. Dengan kesaksian dua orang ini kini membuat isu adanya pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Yosua pada Putri Chandrawati semakin tak mengantongi bukti kuat. Namun sebelumnya pengacara Putri Chandrawati yakni Febri Diansyah menuturkan pihaknya telah mengantongi setidaknya 4 bukti soal pelecehan tersebut. Tim pengacara meyakini Putri Chandrawati mengalami kekerasan seksual di Magelang, Jawa Tengah. Kekerasan atau pelecehan itu kemudian diklaim menjadi pemicu Ferdi Sambo melakukan pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Anak Ferdi Sambo memberikan dukungan bagi orang tuanya yang sedang terjerat kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Dukungan tersebut terlihat dari postingannya di Instagram. Putri sulung Ferdi Sambo menyebut sang ayah merupakan pahlawan bagi dirinya. Putri sulung Sambo berinisial TS mengunggah momen kebersamaan dengan sang ayah di Instagramnya. Postingan tersebut diunggah pada Selasa 8 November 2022. Nampak keduanya sedang selfie secara close up sehingga wajah Sambo dan TS tak terlihat dengan jelas.
Pasalnya unggahan tersebut memfokuskan potret pada bagian mata mereka. Keduanya pun nampak menggunakan masker berwarna hitam, sementara mata Sambo terlihat berkaca-kaca dan sedikit merah. Dalam unggahan tersebut, TS membubuhkan caption yang memberikan dukungan kepada sang ayah yang kini sedang menjalani rentetan sidang kasus pembunuhan Brigadir J. Menurut TS, Ferdy Sambo merupakan sosok ayah yang selalu tetap menjadi pahlawan baginya. Postingan tersebut pun menuai banyak komentar dari rekan hingga netizen. Meskipun ada yang menghujat, namun masih banyak pula yang memberikan dukungan untuk TS. Sebelumnya, Ferdy Sambo sempat menitipkan anak-anaknya kepada para ajudan. Pesan tersebut disampaikan dalam persidangan pada Selasa 8 November silam. Sambo menitipkan agar para ajudan menjaga anak-anaknya di rumah. Pengacara keluarga Brigadir Yosua yakni Kamarudin Simanjuntak menyindir kuasa hukum pihak Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Kamarudin bahkan meminta Sambo dan Putri mengganti pengacaranya karena dianggap tak becus bekerja. Ia bahkan berjanji akan memberikan biaya jika Sambo berniat untuk mengganti pengacara. Kamarudin menduga bahwa kuasa hukum Ferdy Sambo dan Putri saat ini bukanlah orang yang baik. Kamarudin merekomendasikan Hotman Paris hingga Otto Hasibuan untuk menjadi kuasa hukum Ferdy Sambo. Kamarudin juga menyebut nama pengacara kondang lain seperti Luhut Pangaribuan atau Junimart Girsang. Kamarudin menuturkan pengacara Sambo dan Putri saat ini hanya menyebarkan kabar bohong alias hoax. Pengacara keluarga Brigadir J itu menjelaskan ia pernah berdebat dengan pengacara Sambo soal pelecehan yang tiba-tiba berubah dari kediaman Duren 3 menjadi Magelang, Jawa Tengah. Diketahui Kamarudin memang belakangan kerap kali geram dengan pihak Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Kegeramannya itu terjadi diantaranya karena pengakuan dari pihak Sambo dan Putri yang menyebut bahwa Brigadir Yosua mengalami kepribadian ganda yang menjelaskan klaim tersebut tak mendasar dan bahkan tak bisa menjadi pembenaran pembunuhan seseorang. Terungkap sifat asli Ferdy Sambo yang disebut atasan dengan watak temperamental. Bahkan Ferdy Sambo langsung marah-marah saat anak buahnya tidak melakukan perintah dengan tepat. Hal tersebut disampaikan oleh pekerja harian lepas atau PHL Divisi Propam Polri Arianto. Pernyataan Arianto itu disampaikan dalam sidang kasus obstruction of justice dengan terdakwa AKP Irfan Widianto. Dalam sidang tersebut, pengacara Irfan menanyakan kepada Arianto terkait sifat asli Ferdy Sambo. Kemudian Arianto mengaku telah mengenal Ferdy Sambo selama 6 tahun terakhir. Bahkan ia telah mengenal saat Ferdy Sambo masih berpangkat komisaris besar atau kombes. Mulanya Arianto mengelak menjawab dengan mengatakan Ferdy Sambo tidak pernah memberi teguran. Namun kuasa hukum Irfan meragukan pernyataan tersebut. Pasalnya tidak mungkin Arianto tak pernah ditegur sedangkan sudah mengabdi selama bertahun-tahun. Saat dicecar, akhirnya Arianto mengaku Ferdy Sambo sebagai sosok yang temperamental. Bahkan jika perintahnya tidak dikerjakan atau tidak sesuai, maka langsung marah. Sebelumnya, Arianto mengaku ia merupakan orang yang menerima DVR CCTV. Perintah tersebut bermula dari Ferdy Sambo yang diturunkan kepada Brigjen Hendra Kurniawan. Lalu Brigjen Hendra memberikan bukti tersebut kepada AKP Irfan Widianto. AKP Irfan menyuruh Arianto membawa DVR CCTV itu untuk diberikan kepada Cuk Putranto. Sehingga Arianto dihadirkan menjadi satu saksi dalam sidang kasus obstruction of justice dengan terdakwa AKP Irfan Widianto pada Kamis 10 November silam. Pelukan Susi kepada Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati menuai sorotan, termasuk pakar mikroekspresi dan gestur Monika Kumalasari yang menyebutkan pelukan Susi menunjukkan relasi kuasa dan kesetiaan. Dikutip dari tribunnews.com, sebagaimana diketahui Susi yang merupakan ART Sambo dan Putri dihadirkan sebagai saksi persidangan pembunuhan Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 8 November. Sebelum sidang dimulai, Susi tampak menghampiri Putri Chandrawati dan langsung memeluk erat atasannya itu. Ia juga mendatangi Sambo dan mencium tangannya. Terkait hal ini, Monika menerangkan sampai saat ini ada relasi kuasa antara Susi dengan Sambo dan Putri. Dijelaskan dari pelukan itu, Susi masih setia dan memilih tetap bekerja sebagai ART di keluarga Ferdy Sambo. Monika membeberkan Susi merupakan ART yang memiliki loyalitas tinggi kepada majikannya, sehingga ia akan memiliki kepercayaan bahwa hidup ataupun mati akan tetap ikut majikannya.
Monica menjelaskan salah satu alasan Susi tetap setia adalah jaminan finansial. Jika Susi memilih pergi dari keluarga Ferdy Sambo, maka ia akan kehilangan sumber penghasilannya. Terlebih saat ini publik sudah tahu dan mengenal Susi sebagai saksi persidangan. Apalagi Susi sempat disorot lantaran memberikan keterangan yang meragukan di hadapan majelis hakim. Tak hanya itu, menurut Monica, pelukan Susi bisa diartikan sebagai support satu sama lain. Sebuah video yang diduga potret anak dari Ferdy Sambo kala menjenguk ex-Kadif Propam Polri tersebut beredar. Namun momen itu lantas menjadi sorotan lantaran anak perempuan Putri Chandrawati dan Ferdy Sambo ini tampak masih dikawal oleh ajudan. Ajudan yang mengawal putri dari Ferdy Sambo itu diketahui merupakan Bribka Matius Mare. Dalam video tampak putri dari Sambo itu memakai pakaian berwarna hitam dan didampingi seorang wanita paruh baya. Di belakang anak Ferdy Sambo terlihat Bribka Matius Mare yang mengenakan setelan kaos lengan pendek dan juga celana panjang. Mereka tampak tengah mengobrol di depan pos pengamanan dalam atau Pamdal Kejagung RI. Tampak juga seorang pria berpakaian dinas Kejagung yang turut terlibat dalam obrolan tersebut. Putri Ferdy Sambo itu diketahui menjenguk kedua orang tuanya pada Senin 7 November kemarin. Kedatangan anak Ferdy Sambo yang masih dikawal ajudan ini pun menjadi sorotan. Pasalnya, Sambo saat ini diketahui sudah dipecat dari kepolisian dan telah mendapatkan sanksi PTDH. Hal ini buntut pembunuhan yang dilakukannya pada Brigadir Yosua. Dalam persidangan pada Selasa 8 November lalu, Ferdy Sambo juga sempat menyampaikan pesan pada ajudannya yang kala itu menjadi saksi persidangan. Mantan Kadif Propam Polri itu menitipkan pesan untuk menjaga anak-anaknya yang ada di rumah. Susi, asisten rumah tangga Ferdy Sambo, mengaku tidak tahu mengenai dugaan pelecehan seksual Putri Chandrawati oleh Brigadir J. Hal tersebut diungkapkan saat ia hadir kembali dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir J dengan terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Maruf. Sidang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu 9 November 2022. Dikutip dari Kompas.com, saat sebelum kejadian penembakan Yosua, Susi berada di rumah Ferdy Sambo di Magelang. Ia mengaku tidak tahu mengenai pernyataan Putri Chandrawati yang telah dilecehkan oleh Yosua. Hal itu diungkapkan saat Susi ditanya tegas oleh jaksa saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu 9 November 2022. Dalam sidang, Susi mengungkapkan kejadian satu hari sebelum penembakan Yosua yakni 7 Juli. Susi menemukan Putri Chandrawati terduduk lemas di depan kamar mandi lantai 2 di rumah Magelang. Tetapi ia mengaku tidak tahu peristiwa apa yang terjadi sebelumnya. Selain itu, Susi juga menceritakan sifat Yosua. Menurutnya, Yosua mudah marah. Ia mencontohkan ketika Yosua diminta tolong mengambil belanjaan atau barang sering menunda. Tidak hanya itu, Yosua selalu lama dan mengomel saat dipanggil Putri Chandrawati. Kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J menyeret 5 orang, ialah mantan Kadif Propam Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf. Menurut dakwaan jaksa penuntut umum JPU, pembunuhan itu dilatar belakangi oleh pernyataan Putri Chandrawati. Ia mengaku dirinya telah dilecehkan Yosua di rumah Magelang, Jawa Tengah 7 Juli 2022. Namun, sampai saat ini motif dan dugaan pelecehan tersebut belum terbukti dan terus menjadi perdebatan. Terdakwa Kuat Ma'ruf mengaku sempat mendatangi Brigadir J 2 kali. Hal ini Kuat lakukan untuk menanyakan soal dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati. Namun upaya itu gagal karena Brigadir J selalu pergi saat ingin ditemui. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh pengacara Kuat Ma'ruf Irwan Irawan setelah persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 9 November. Ia menegaskan kliennya tidak mengetahui soal dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati oleh Brigadir J di Magelang, Jawa Tengah. Irwan menerangkan Kuat Ma'ruf hanya mendapati Putri Chandrawati tergeletak di depan kamar mandi saat di Magelang, Jawa Tengah.
Kendati begitu, Kuat mencoba melakukan klarifikasi soal dugaan tersebut kepada Brigadir J. Dijelaskan, Kuat telah 2 kali mencoba untuk mengonfirmasi dugaan pelecehan seksual itu. Namun, upaya Kuat selalu gagal. Disebutkan Brigadir J selalu pergi meninggalkan tempat saat Kuat ingin bertemu dan menanyakan langsung. Sebagaimana diketahui, Kuat Ma'ruf menjadi terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Ia didakwa membunuh Brigadir J bersama Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, dan Baradae. Kuat Ma'ruf dan Bribka Riki Rizal kembali menjalani sidang lanjutan pada Rabu 9 November lalu. Jawab kata siap. Apapun yang dibicarakan pasti selalu menjawab siap. Iya atau tidak, Mas? Siap. ART Ferdi Sambo yakni Susi kembali membuat geger seisi ruangan dalam sidang lanjutan terdakwa Bribka RR dan Kuat Ma'ruf. Pasalnya Susi salah tanggap terkait pertanyaan yang diberikan penasehat hukum Bribka RR. Meski satu ruang sidang tertawa, namun Bribka RR tetap tertunduk murung dan lesu. Saat sidang tersebut, pengacara Bribka RR Zenadinda De Vega sempat bertanya kepada Susi. Zenadinda penasaran terkait kebiasaan Susi yang selalu menjawab setiap pertanyaan dengan kata siap. Pasalnya kata siap selalu disampaikan Susi saat ditanya majelis hakim, jaksa penuntut umum maupun penasehat hukum dari terdakwa. Saat Susi dihadirkan di sidang dan menjadi saksi, ART Ferdi Sambo ini seolah memiliki ciri khas selalu menjawab siap. Sehingga hal tersebut ditanyakan Zenadinda di sela-sela persidangan. Mendengar pertanyaan itu, rupanya Susi salah mengartikan. Susi mengira Zenadinda bertanya soal swab test. Seketika seisi ruang sidang langsung tertawa dengan jawaban Susi. Kemudian pengacara Bribka RR kembali menjelaskan dengan menahan tawa. Meski sudah dijelaskan, Susi pun masih menjawab dengan kata siap. HRT Susi menjadi sosok yang disorot dalam persidangan kasus pembunuhan Brigadir J. Pasalnya Susi berulang kali ditegur majelis hakim karena dinilai berbelit-belit saat memberikan keterangan. Diketahui Susi kembali menjadi saksi dalam sidang lanjutan terdakwa Bribka RR dan Kuat Ma'ruf. Sidang lanjutan ini dilaksanakan pada Kamis 10 November 2022. Selain ART Susi, ada 9 saksi lain yang didatangkan dalam persidangan tersebut. Saya cuma mau nanya, Bisu sih kalau jawab siap-siap itu memang udah kebiasaannya? Iya, kebiasaan swab Semuanya yang mengikuti? semua. Biasanya kalau orang sakit kayak bibi dulu sakit terus dipanggil tukang swab juga. Bukan, maksudnya menjawab kata siap. Apapun yang dibicarakan pasti selalu menjawab siap. Iya atau tidak, Mas? Siap. Karena awalnya kami masih takut memberi. Azan Romer, mantan ajudan Ferdi Sambo, mengaku dirinya pernah beberapa kali mengubah keterangan dalam berita acara pemeriksaan BAP, penyidik pembunuhan Brigadir J. Hal tersebut diungkapkan saat sidang terdakwa pembunuhan Brigadir J, Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Sidang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 9 November 2022. Dikutip dari Kompas.com, Romer mengaku takut memberikan keterangan yang sebenarnya dalam penyidikan kasus pembunuhan Yosua oleh tim khusus Tim Sus. Hal itu diungkapkan saat ia ditanya oleh Jaksa Penuntut Umum JPU saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu 9 November 2022. Kemudian, JPU mendalami siapa yang membuat Romer takut dan akhirnya mengubah keterangan tersebut. Ia mengaku dirinya takut dengan Ferdi Sambo dan takut nyawanya terancam, dikarenakan Yosua telah meninggal di tangan Sambo. Hal tersebut membuat Romer beberapa kali mengubah keterangan BAP. Kemudian, jaksa mengkonfirmasi isi BAP Romer tentang kondisi Riki dan Kuat saat berada di lokasi pembunuhan Yosua. Ia mengatakan Riki dan Kuat dalam keadaan diam dan tidak terlihat panik. Didapati pembunuhan itu terjadi di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Diketahui Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf terlibat dalam pembunuhan berencana terhadap Yosua. Menurut dakwaan, Yosua tewas ditembak oleh Richard Eliezer atas perintah Ferdi Sambo. Pembunuhan itu dilatar belakangi oleh pernyataan Putri Chandrawati. Ia mengaku dirinya telah dilecehkan Yosua di rumah Magelang, Jawa Tengah 7 Juli 2022. Iya, Pak. Apa yang menyebabkan saudara memberikan keterangan berubah-ubah? Karena awalnya kami masih takut memberikan kejujuran, Pak. Takut memberikan kejujuran, takut kepada siapa? Takut aja, Pak.
Isu pelecehan seksual yang dialamatkan Putri Chandrawati pada Brigadir Yosua kini kian tak terbukti. Tak ada saksi selama persidangan yang mengiyakan pelecehan seksual tersebut. Bahkan terdakwa Kuat Ma'ruf hingga ART Putri yakni Susi yang ada di TKP juga mengaku tak melihat adanya pelecehan. Dalam sidang lanjutan pada Rabu 9 November, mulai terjawab fakta soal benar tidaknya ada pelecehan seksual yang dialami oleh Putri Chandrawati. Susi dan Kuat Ma'ruf sama-sama mengaku melihat Putri dalam keadaan tergeletak di depan kamar mandi. Namun keduanya mengaku tak melihat secara langsung kejadian apa yang sebelumnya telah terjadi. Saat ditanya jaksa soal melihat atau tidaknya pelecehan, Susi mengaku tak tahu soal adanya pelecehan tersebut. Hal yang sama juga disampaikan oleh terdakwa Kuat Ma'ruf. Melalui kuasa hukumnya, Kuat Ma'ruf mengatakan bahwa ia tak mengetahui ataupun melihat langsung dugaan adanya pelecehan seksual yang terjadi di Magelang. Kuasa hukum Kuat Ma'ruf Irwan Irawan menyebut kliennya hanya mendapati Putri Chandrawati tergeletak di depan kamar mandi. Dengan kesaksian dua orang ini kini membuat isu adanya pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Yosua pada Putri Chandrawati semakin tak mengantongi bukti kuat. Namun sebelumnya pengacara Putri Chandrawati yakni Febri Diansyah menuturkan pihaknya telah mengantongi setidaknya 4 bukti soal pelecehan tersebut. Tim pengacara meyakini Putri Chandrawati mengalami kekerasan seksual di Magelang, Jawa Tengah. Kekerasan atau pelecehan itu kemudian diklaim menjadi pemicu Ferdi Sambo melakukan pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Anak Ferdi Sambo memberikan dukungan bagi orang tuanya yang sedang terjerat kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Dukungan tersebut terlihat dari postingannya di Instagram. Putri sulung Ferdi Sambo menyebut sang ayah merupakan pahlawan bagi dirinya. Putri sulung Sambo berinisial TS mengunggah momen kebersamaan dengan sang ayah di Instagramnya. Postingan tersebut diunggah pada Selasa 8 November 2022. Nampak keduanya sedang selfie secara close up sehingga wajah Sambo dan TS tak terlihat dengan jelas. Pasalnya unggahan tersebut memfokuskan potret pada bagian mata mereka. Keduanya pun nampak menggunakan masker berwarna hitam, sementara mata Sambo terlihat berkaca-kaca dan sedikit merah. Dalam unggahan tersebut, TS membubuhkan caption yang memberikan dukungan kepada sang ayah yang kini sedang menjalani rentetan sidang kasus pembunuhan Brigadir J. Menurut TS, Ferdi Sambo merupakan sosok ayah yang selalu tetap menjadi pahlawan baginya. Postingan tersebut pun menuai banyak komentar dari rekan hingga netizen. Meskipun ada yang menghujat, namun masih banyak pula yang memberikan dukungan untuk TS. Sebelumnya, Ferdi Sambo sempat menitipkan anak-anaknya kepada para ajudan. Pesan tersebut disampaikan dalam persidangan pada Selasa 8 November silam. Sambo menitipkan agar para ajudan menjaga anak-anaknya di rumah. Pengacara keluarga Brigadir Yosua yakni Kamarudin Simanjuntak menyindir kuasa hukum pihak Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Kamarudin bahkan meminta Sambo dan Putri mengganti pengacaranya karena dianggap tak becus bekerja. Ia bahkan berjanji akan memberikan biaya jika Sambo berniat untuk mengganti pengacara. Kamarudin menduga bahwa kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri saat ini bukanlah orang yang baik. Kamarudin merekomendasikan Hotman Paris hingga Otto Hasibuan untuk menjadi kuasa hukum Ferdi Sambo. Kamarudin juga menyebut nama pengacara kondang lain seperti Luhut Pangaribuan atau Junimart Girsang. Kamarudin menuturkan pengacara Sambo dan Putri saat ini hanya menyebarkan kabar bohong alias hoax. Pengacara keluarga Brigadir J itu menjelaskan ia pernah berdebat dengan pengacara Sambo soal pelecehan yang tiba-tiba berubah dari kediaman Duren 3 menjadi Magelang, Jawa Tengah. Diketahui Kamarudin memang belakangan kerap kali geram dengan pihak Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Kegeramannya itu terjadi diantaranya karena pengakuan dari pihak Sambo dan Putri yang menyebut bahwa Brigadir Yosua mengalami kepribadian ganda yang menjelaskan klaim tersebut tak mendasar dan bahkan tak bisa menjadi pembenaran pembunuhan seseorang. Terungkap sifat asli Ferdi Sambo yang disebut atasan dengan watak temperamental. Bahkan Ferdi Sambo langsung marah-marah saat anak buahnya tidak melakukan perintah dengan tepat. Hal tersebut disampaikan oleh pekerja harian lepas atau PHL Divisi Propam Polri Arianto.
Pernyataan Arianto itu disampaikan dalam sidang kasus obstruction of justice dengan terdakwa AKP Irfan Widianto. Dalam sidang tersebut, pengacara Irfan menanyakan kepada Arianto terkait sifat asli Verdi Sambo. Kemudian Arianto mengaku telah mengenal Verdi Sambo selama 6 tahun terakhir. Bahkan ia telah mengenal saat Verdi Sambo masih berpangkat komisaris besar atau kombes. Mulanya Arianto mengelak menjawab dengan mengatakan Verdi Sambo tidak pernah memberi teguran. Namun kuasa hukum Irfan meragukan pernyataan tersebut. Pasalnya tidak mungkin Arianto tak pernah ditegur sedangkan sudah mengabdi selama bertahun-tahun. Saat dicecar, akhirnya Arianto mengaku Verdi Sambo sebagai sosok yang temperamental. Bahkan jika perintahnya tidak dikerjakan atau tidak sesuai, maka langsung marah. Sebelumnya, Arianto mengaku ia merupakan orang yang menerima DVR CCTV. Perintah tersebut bermula dari Verdi Sambo yang diturunkan kepada Brigjen Hendra Kurniawan. Lalu Brigjen Hendra memberikan bukti tersebut kepada AKP Irfan Widianto. AKP Irfan menyuruh Arianto membawa DVR CCTV itu untuk diberikan kepada Cuk Putranto, sehingga Arianto dihadirkan menjadi satu saksi dalam sidang kasus obstruction of justice dengan terdakwa AKP Irfan Widianto pada Kamis 10 November silam. Pelukan Susi kepada Verdi Sambo dan Putri Chandrawati menuai sorotan, termasuk pakar pikro ekspresi dan gestur Monika Kumalasari yang menyebutkan pelukan Susi menunjukkan relasi kuasa dan kesetiaan. Dikutip dari tribunnews.com, sebagaimana diketahui Susi yang merupakan ART Sambo dan Putri dihadirkan sebagai saksi persidangan pembunuhan Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 8 November. Sebelum sidang dimulai, Susi tampak menghampiri Putri Chandrawati dan langsung memeluk erat atasannya itu. Ia juga mendatangi Sambo dan mencium tangannya. Terkait hal ini, Monika menerangkan sampai saat ini ada relasi kuasa antara Susi dengan Sambo dan Putri. Dijelaskan dari pelukan itu, Susi masih setia dan memilih tetap bekerja sebagai ART di keluarga Verdi Sambo. Monika membeberkan Susi merupakan ART yang memiliki loyalitas tinggi kepada majikannya, sehingga ia akan memiliki kepercayaan bahwa hidup ataupun mati akan tetap ikut majikannya. Monika menjelaskan salah satu alasan Susi tetap setia adalah jaminan finansial. Jika Susi memilih pergi dari keluarga Verdi Sambo, maka ia akan kehilangan sumber penghasilannya. Terlebih saat ini publik sudah tahu dan mengenal Susi sebagai saksi persidangan. Apalagi Susi sempat disorot lantaran memberikan keterangan yang meragukan di hadapan majelis hakim. Tak hanya itu, menurut Monika, pelukan Susi bisa diartikan sebagai support satu sama lain. Sebuah video yang diduga potret anak dari Verdi Sambo kala menjenguk ex-Kadif Propam Polri tersebut beredar. Namun momen itu lantas menjadi sorotan lantaran anak perempuan Putri Chandrawati dan Verdi Sambo ini tampak masih dikawal oleh ajudan. Ajudan yang mengawal putri dari Verdi Sambo itu diketahui merupakan Bribka Matius Mare. Dalam video tampak putri dari Sambo itu memakai pakaian berwarna hitam dan didampingi seorang wanita paruh baya. Di belakang anak Verdi Sambo terlihat Bribka Matius Mare yang mengenakan setelan kaos lengan pendek dan juga celana panjang. Mereka tampak tengah mengobrol di depan pos pengamanan dalam atau Pamdal Kejagung RI. Tampak juga seorang pria berpakaian dinas Kejagung yang turut terlibat dalam obrolan tersebut. Putri Verdi Sambo itu diketahui menjenguk kedua orang tuanya pada Senin 7 November kemarin. Kedatangan anak Verdi Sambo yang masih dikawal ajudan ini pun menjadi sorotan. Pasalnya, Sambo saat ini diketahui sudah dipecat dari kepolisian dan telah mendapatkan sanksi PTDH. Hal ini buntut pembunuhan yang dilakukannya pada Brigadir Yosua. Dalam persidangan pada Selasa 8 November lalu, Verdi Sambo juga sempat menyampaikan pesan pada ajudannya yang kala itu menjadi saksi persidangan. Mantan Kadif Propam Polri itu menitipkan pesan untuk menjaga anak-anaknya yang ada di rumah. Susi, asisten rumah tangga Verdi Sambo, mengaku tidak tahu mengenai dugaan pelecehan seksual Putri Chandrawati oleh Brigadir J. Hal tersebut diungkapkan saat ia hadir kembali dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir J dengan terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Maruf.
Sidang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu 9 November 2022. Dikutip dari Kompas.com, saat sebelum kejadian penembakan Yosua, Susi berada di rumah Ferdi Sambo di Magelang. Ia mengaku tidak tahu mengenai pernyataan Putri Chandrawati yang telah dilecehkan oleh Yosua. Hal itu diungkapkan saat Susi ditanya tegas oleh jaksa saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu 9 November 2022. Dalam sidang, Susi mengungkapkan kejadian 1 hari sebelum penembakan Yosua yakni 7 Juli. Susi menemukan Putri Chandrawati terduduk lemas di depan kamar mandi lantai 2 di rumah Magelang. Tetapi, ia mengaku tidak tahu peristiwa apa yang terjadi sebelumnya. Selain itu, Susi juga menceritakan sifat Yosua. Menurutnya, Yosua mudah marah. Ia mencontohkan ketika Yosua diminta tolong mengambil belanjaan atau barang sering menunda. Tidak hanya itu, Yosua selalu lama dan mengomel saat dipanggil Putri Chandrawati. Kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J menyeret 5 orang, ialah mantan Kadipropam Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf. Menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum JPU, pembunuhan itu dilatar belakangi oleh pernyataan Putri Chandrawati. Ia mengaku dirinya telah dilecehkan Yosua di rumah Magelang, Jawa Tengah 7 Juli 2022. Namun, sampai saat ini motif dan dugaan pelecehan tersebut belum terbukti dan terus menjadi perdebatan. Terdakwa Kuat Ma'ruf mengaku sempat mendatangi Brigadir J 2 kali. Hal ini Kuat lakukan untuk menanyakan soal dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati. Namun upaya itu gagal karena Brigadir J selalu pergi saat ingin ditemui. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh pengacara Kuat Ma'ruf Irwan Irawan setelah persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 9 November. Ia menegaskan kliennya tidak mengetahui soal dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati oleh Brigadir J di Magelang, Jawa Tengah. Irwan menerangkan Kuat Ma'ruf hanya mendapati Putri Chandrawati tergeletak di depan kamar mandi saat di Magelang, Jawa Tengah. Kendati begitu, Kuat mencoba melakukan klarifikasi soal dugaan tersebut kepada Brigadir J. Dijelaskan, Kuat telah 2 kali mencoba untuk mengonfirmasi dugaan pelecehan seksual itu. Namun, upaya Kuat selalu gagal. Disebutkan Brigadir J selalu pergi meninggalkan tempat saat Kuat ingin bertemu dan menanyakan langsung. Sebagaimana diketahui, Kuat Ma'ruf menjadi terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Ia didakwa membunuh Brigadir J bersama Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Ricky Rizal, dan Baradae. Kuat Ma'ruf dan Bribka Ricky Rizal kembali menjalani sidang lanjutan pada Rabu 9 November lalu. Jawab kata siap. Apapun yang dibicarakan pasti selalu menjawab siap. Iya atau tidak, Mas? Siap. ART Ferdi Sambo yakni Susi kembali membuat geger seisi ruangan dalam sidang lanjutan terdakwa Bribka RR dan Kuat Ma'ruf. Pasalnya Susi salah tanggap terkait pertanyaan yang diberikan penasehat hukum Bribka RR. Meski satu ruang sidang tertawa, namun Bribka RR tetap tertunduk murung dan lesu. Saat sidang tersebut, pengacara Bribka RR Zenadinda De Vega sempat bertanya kepada Susi. Zenadinda penasaran terkait kebiasaan Susi yang selalu menjawab setiap pertanyaan dengan kata siap. Pasalnya kata siap selalu disampaikan Susi saat ditanya majelis hakim, jaksa penuntut umum maupun penasehat hukum dari terdakwa. Saat Susi dihadirkan di sidang dan menjadi saksi, ART Ferdi Sambo ini seolah memiliki ciri khas selalu menjawab siap. Sehingga hal tersebut ditanyakan Zenadinda di sela-sela persidangan. Mendengar pertanyaan itu, rupanya Susi salah mengartikan. Susi mengira Zenadinda bertanya soal swab test. Seketika seisi ruang sidang langsung tertawa dengan jawaban Susi. Kemudian pengacara Bribka RR kembali menjelaskan dengan menahan tawa. Meski sudah dijelaskan, Susi pun masih menjawab dengan kata siap. HRT Susi menjadi sosok yang disorot dalam persidangan kasus pembunuhan Brigadir J. Pasalnya Susi berulang kali ditegur majelis hakim karena dinilai berbelit-belit saat memberikan keterangan. Diketahui Susi kembali menjadi saksi dalam sidang lanjutan terdakwa Bribka RR dan Kuat Ma'ruf. Sidang lanjutan ini dilaksanakan pada Kamis 10 November 2022. Selain ART Susi, ada 9 saksi lain yang didatangkan dalam persidangan tersebut. Saya cuma mau nanya, Bi Susi, kalau jawab siap-siap itu memang udah kebiasaannya?
Iya, kebiasaan swab semuanya yang mengikuti. Semua biasanya kalau orang sakit kayak bibi dulu sakit terus dipanggil tukang swab juga. Bukan, maksudnya menjawab kata siap. Apapun yang dibicarakan pasti selalu menjawab siap. Iya atau tidak, Mas? Siap. Karena awalnya kami masih takut memberi. Azan Romer, mantan ajudan Ferdi Sambo, mengaku dirinya pernah beberapa kali mengubah keterangan dalam berita acara pemeriksaan BAP, penyidik pembunuhan Brigadir J. Hal tersebut diungkapkan saat sidang terdakwa pembunuhan Brigadir J, Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Sidang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 9 November 2022. Dikutip dari Kompas.com, Romer mengaku takut memberikan keterangan yang sebenarnya dalam penyidikan kasus pembunuhan Yosua oleh tim khusus Tim Sus. Hal itu diungkapkan saat ia ditanya oleh Jaksa Penuntut Umum JPU saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu 9 November 2022. Kemudian, JPU mendalami siapa yang membuat Romer takut dan akhirnya mengubah keterangan tersebut. Ia mengaku dirinya takut dengan Ferdi Sambo dan takut nyawanya terancam, dikarenakan Yosua telah meninggal di tangan Sambo. Hal tersebut membuat Romer beberapa kali mengubah keterangan BAP. Kemudian, jaksa mengkonfirmasi isi BAP Romer tentang kondisi Ricky dan Kuat saat berada di lokasi pembunuhan Yosua. Ia mengatakan Ricky dan Kuat dalam keadaan diam dan tidak terlihat panik. Didapati pembunuhan itu terjadi di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Diketahui Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf terlibat dalam pembunuhan berencana terhadap Yosua. Menurut dakwaan, Yosua tewas ditembak oleh Richard Eliezer atas perintah Ferdi Sambo. Pembunuhan itu dilatar belakangi oleh pernyataan Putri Chandrawati. Ia mengaku dirinya telah dilecehkan Yosua di rumah Magelang, Jawa Tengah 7 Juli 2022. Iya, Apa yang menyebabkan saudara memberikan keterangan berubah-ubah? karena awalnya kami masih takut memberikan kejujuran, Pak. Takut memberikan kejujuran, takut kepada siapa? Takut aja, Pak. Isu pelecehan seksual yang dialamatkan Putri Chandrawati pada Brigadir Yosua kini kian tak terbukti. Tak ada saksi selama persidangan yang mengiyakan pelecehan seksual tersebut. Bahkan terdakwa Kuat Ma'ruf hingga ART Putri, yakni Susi yang ada di TKP juga mengaku tak melihat adanya pelecehan. Dalam sidang lanjutan pada Rabu 9 November, mulai terjawab fakta soal benar tidaknya ada pelecehan seksual yang dialami oleh Putri Chandrawati. Susi dan Kuat Ma'ruf sama-sama mengaku melihat Putri dalam keadaan tergeletak di depan kamar mandi. Namun keduanya mengaku tak melihat secara langsung kejadian apa yang sebelumnya telah terjadi. Saat ditanya jaksa soal melihat atau tidaknya pelecehan, Susi mengaku tak tahu soal adanya pelecehan tersebut. Hal yang sama juga disampaikan oleh terdakwa Kuat Ma'ruf. Melalui kuasa hukumnya, Kuat Ma'ruf mengatakan bahwa ia tak mengetahui ataupun melihat langsung dugaan adanya pelecehan seksual yang terjadi di Magelang. Kuasa hukum Kuat Ma'ruf Irwan Irawan menyebut kliennya hanya mendapati Putri Chandrawati tergeletak di depan kamar mandi. Dengan kesaksian dua orang ini kini membuat isu adanya pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Yosua pada Putri Chandrawati semakin tak mengantongi bukti kuat. Namun sebelumnya pengacara Putri Chandrawati yakni Febri Diansyah menuturkan pihaknya telah mengantongi setidaknya 4 bukti soal pelecehan tersebut. Tim pengacara meyakini Putri Chandrawati mengalami kekerasan seksual di Magelang, Jawa Tengah. Kekerasan atau pelecehan itu kemudian diklaim menjadi pemicu Ferdi Sambo melakukan pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Anak Ferdi Sambo memberikan dukungan bagi orang tuanya yang sedang terjerat kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Dukungan tersebut terlihat dari postingannya di Instagram. Putri sulung Ferdi Sambo menyebut sang ayah merupakan pahlawan bagi dirinya. Putri sulung Sambo berinisial TS mengunggah momen kebersamaan dengan sang ayah di Instagramnya. Postingan tersebut diunggah pada Selasa 8 November 2022. Nampak keduanya sedang selfie secara close up sehingga wajah Sambo dan TS tak terlihat dengan jelas.
Pasalnya unggahan tersebut memfokuskan potret pada bagian mata mereka. Keduanya pun nampak menggunakan masker berwarna hitam, sementara mata Sambo terlihat berkaca-kaca dan sedikit merah. Dalam unggahan tersebut, TS membubuhkan caption yang memberikan dukungan kepada sang ayah yang kini sedang menjalani rentetan sidang kasus pembunuhan Brigadir J. Menurut TS, Ferdy Sambo merupakan sosok ayah yang selalu tetap menjadi pahlawan baginya. Postingan tersebut pun menuai banyak komentar dari rekan hingga netizen. Meskipun ada yang menghujat, namun masih banyak pula yang memberikan dukungan untuk TS. Sebelumnya, Ferdy Sambo sempat menitipkan anak-anaknya kepada para ajudan. Pesan tersebut disampaikan dalam persidangan pada Selasa 8 November silam. Sambo menitipkan agar para ajudan menjaga anak-anaknya di rumah. Pengacara keluarga Brigadir Yosua yakni Kamarudin Simanjuntak menyindir kuasa hukum pihak Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Kamarudin bahkan meminta Sambo dan Putri mengganti pengacaranya karena dianggap tak becus bekerja. Ia bahkan berjanji akan memberikan biaya jika Sambo berniat untuk mengganti pengacara. Kamarudin menduga bahwa kuasa hukum Ferdy Sambo dan Putri saat ini bukanlah orang yang baik. Kamarudin merekomendasikan Hotman Paris hingga Otto Hasibuan untuk menjadi kuasa hukum Ferdy Sambo. Kamarudin juga menyebut nama pengacara kondang lain seperti Luhut Pangaribuan atau Junimart Girsang. Kamarudin menuturkan pengacara Sambo dan Putri saat ini hanya menyebarkan kabar bohong alias hoax. Pengacara keluarga Brigadir J itu menjelaskan ia pernah berdebat dengan pengacara Sambo soal pelecehan yang tiba-tiba berubah dari kediaman Duren 3 menjadi Magelang, Jawa Tengah. Diketahui Kamarudin memang belakangan kerap kali geram dengan pihak Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Kegeramannya itu terjadi diantaranya karena pengakuan dari pihak Sambo dan Putri yang menyebut bahwa Brigadir Yosua mengalami kepribadian ganda yang menjelaskan klaim tersebut tak mendasar dan bahkan tak bisa menjadi pembenaran pembunuhan seseorang. Terungkap sifat asli Ferdy Sambo yang disebut atasan dengan watak temperamental. Bahkan Ferdy Sambo langsung marah-marah saat anak buahnya tidak melakukan perintah dengan tepat. Hal tersebut disampaikan oleh pekerja harian lepas atau PHL Divisi Propam Polri Arianto. Pernyataan Arianto itu disampaikan dalam sidang kasus obstruction of justice dengan terdakwa AKP Irfan Widianto. Dalam sidang tersebut, pengacara Irfan menanyakan kepada Arianto terkait sifat asli Ferdy Sambo. Kemudian Arianto mengaku telah mengenal Ferdy Sambo selama 6 tahun terakhir. Bahkan ia telah mengenal saat Ferdy Sambo masih berpangkat komisaris besar atau kombes. Mulanya Arianto mengelak menjawab dengan mengatakan Ferdy Sambo tidak pernah memberi teguran. Namun kuasa hukum Irfan meragukan pernyataan tersebut. Pasalnya tidak mungkin Arianto tak pernah ditegur sedangkan sudah mengabdi selama bertahun-tahun. Saat dicecar, akhirnya Arianto mengaku Ferdy Sambo sebagai sosok yang temperamental. Bahkan jika perintahnya tidak dikerjakan atau tidak sesuai, maka langsung marah. Sebelumnya, Arianto mengaku ia merupakan orang yang menerima DVR CCTV. Perintah tersebut bermula dari Ferdy Sambo yang diturunkan kepada Brigjen Hendra Kurniawan. Lalu Brigjen Hendra memberikan bukti tersebut kepada AKP Irfan Widianto. AKP Irfan menyuruh Arianto membawa DVR CCTV itu untuk diberikan kepada Cuk Putranto. Sehingga Arianto dihadirkan menjadi satu saksi dalam sidang kasus obstruction of justice dengan terdakwa AKP Irfan Widianto pada Kamis 10 November silam. Pelukan Susi kepada Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati menuai sorotan, termasuk pakar pikro ekspresi dan gestur Monika Kumalasari yang menyebutkan pelukan Susi menunjukkan relasi kuasa dan kesetiaan. Dikutip dari tribunnews.com, sebagaimana diketahui Susi yang merupakan ART Sambo dan Putri dihadirkan sebagai saksi persidangan pembunuhan Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 8 November. Sebelum sidang dimulai, Susi tampak menghampiri Putri Chandrawati dan langsung memeluk erat atasannya itu. Ia juga mendatangi Sambo dan mencium tangannya. Terkait hal ini, Monika menerangkan sampai saat ini ada relasi kuasa antara Susi dengan Sambo dan Putri. Dijelaskan dari pelukan itu, Susi masih setia dan memilih tetap bekerja sebagai ART di keluarga Ferdy Sambo. Monika membeberkan Susi merupakan ART yang memiliki loyalitas tinggi kepada majikannya, sehingga ia akan memiliki kepercayaan bahwa hidup ataupun mati akan tetap ikut majikannya.
Monica menjelaskan salah satu alasan Susi tetap setia adalah jaminan finansial. Jika Susi memilih pergi dari keluarga Ferdy Sambo, maka ia akan kehilangan sumber penghasilannya. Terlebih saat ini publik sudah tahu dan mengenal Susi sebagai saksi persidangan. Apalagi Susi sempat disorot lantaran memberikan keterangan yang meragukan di hadapan majelis hakim. Tak hanya itu, menurut Monica, pelukan Susi bisa diartikan sebagai support satu sama lain. Sebuah video yang diduga potret anak dari Ferdy Sambo kala menjenguk ex-Kadif Propam Polri tersebut beredar. Namun momen itu lantas menjadi sorotan lantaran anak perempuan Putri Chandrawati dan Ferdy Sambo ini tampak masih dikawal oleh ajudan. Ajudan yang mengawal putri dari Ferdy Sambo itu diketahui merupakan Bribka Matius Mare. Dalam video tampak putri dari Sambo itu memakai pakaian berwarna hitam dan didampingi seorang wanita paruh baya. Di belakang anak Ferdy Sambo terlihat Bribka Matius Mare yang mengenakan setelan kaos lengan pendek dan juga celana panjang. Mereka tampak tengah mengobrol di depan pos pengamanan dalam atau Pamdal Kejagung RI. Tampak juga seorang pria berpakaian dinas Kejagung yang turut terlibat dalam obrolan tersebut. Putri Ferdy Sambo itu diketahui menjenguk kedua orang tuanya pada Senin 7 November kemarin. Kedatangan anak Ferdy Sambo yang masih dikawal ajudan ini pun menjadi sorotan. Pasalnya, Sambo saat ini diketahui sudah dipecat dari kepolisian dan telah mendapatkan sanksi PTDH. Hal ini buntut pembunuhan yang dilakukannya pada Brigadir Yosua. Dalam persidangan pada Selasa 8 November lalu, Ferdy Sambo juga sempat menyampaikan pesan pada ajudannya yang kala itu menjadi saksi persidangan. Mantan Kadif Propam Polri itu menitipkan pesan untuk menjaga anak-anaknya yang ada di rumah. Susi, asisten rumah tangga Ferdy Sambo, mengaku tidak tahu mengenai dugaan pelecehan seksual Putri Chandrawati oleh Brigadir J. Hal tersebut diungkapkan saat ia hadir kembali dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir J dengan terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Maruf. Sidang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu 9 November 2022. Dikutip dari Kompas.com, saat sebelum kejadian penembakan Yosua, Susi berada di rumah Ferdy Sambo di Magelang. Ia mengaku tidak tahu mengenai pernyataan Putri Chandrawati yang telah dilecehkan oleh Yosua. Hal itu diungkapkan saat Susi ditanya tegas oleh jaksa saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu 9 November 2022. Dalam sidang, Susi mengungkapkan kejadian satu hari sebelum penembakan Yosua, yakni 7 Juli. Susi menemukan Putri Chandrawati terduduk lemas di depan kamar mandi lantai 2 di rumah Magelang. Tetapi ia mengaku tidak tahu peristiwa apa yang terjadi sebelumnya. Selain itu, Susi juga menceritakan sifat Yosua. Menurutnya, Yosua mudah marah. Ia mencontohkan ketika Yosua diminta tolong mengambil belanjaan atau barang, sering menunda. Tidak hanya itu, Yosua selalu lama dan mengomel saat dipanggil Putri Chandrawati. Kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J menyeret 5 orang, ialah mantan Kadif Propam Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf. Menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum JPU, pembunuhan itu dilatar belakangi oleh pernyataan Putri Chandrawati. Ia mengaku dirinya telah dilecehkan Yosua di rumah Magelang, Jawa Tengah 7 Juli 2022. Namun, sampai saat ini motif dan dugaan pelecehan tersebut belum terbukti dan terus menjadi perdebatan. Terdakwa Kuat Ma'ruf mengaku sempat mendatangi Brigadir J 2 kali. Hal ini Kuat lakukan untuk menanyakan soal dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati. Namun upaya itu gagal karena Brigadir J selalu pergi saat ingin ditemui. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh pengacara Kuat Ma'ruf Irwan Irawan setelah persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 9 November. Ia menegaskan kliennya tidak mengetahui soal dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati oleh Brigadir J di Magelang, Jawa Tengah. Irwan menerangkan Kuat Ma'ruf hanya mendapati Putri Chandrawati tergeletak di depan kamar mandi saat di Magelang, Jawa Tengah.
Kendati begitu, Kuat mencoba melakukan klarifikasi soal dugaan tersebut kepada Brigadir J. Dijelaskan, Kuat telah 2 kali mencoba untuk mengonfirmasi dugaan pelecehan seksual itu. Namun, upaya Kuat selalu gagal. Disebutkan Brigadir J selalu pergi meninggalkan tempat saat Kuat ingin bertemu dan menanyakan langsung. Sebagaimana diketahui, Kuat Ma'ruf menjadi terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Ia didakwa membunuh Brigadir J bersama Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, dan Baradae. Kuat Ma'ruf dan Bribka Riki Rizal kembali menjalani sidang lanjutan pada Rabu 9 November lalu. Jawab kata siap. Apapun yang dibicarakan pasti selalu menjawab siap. Iya atau tidak, Mas? Siap. ART Ferdy Sambo yakni Susi kembali membuat geger seisi ruangan dalam sidang lanjutan terdakwa Bribka RR dan Kuat Ma'ruf. Pasalnya Susi salah tanggap terkait pertanyaan yang diberikan penasehat hukum Bribka RR. Meski satu ruang sidang tertawa, namun Bribka RR tetap tertunduk murung dan lesu. Saat sidang tersebut, pengacara Bribka RR Zenadinda De Vega sempat bertanya kepada Susi. Zenadinda penasaran terkait kebiasaan Susi yang selalu menjawab setiap pertanyaan dengan kata siap. Pasalnya kata siap selalu disampaikan Susi saat ditanya majelis hakim, jaksa penuntut umum maupun penasehat hukum dari terdakwa. Saat Susi dihadirkan di sidang dan menjadi saksi, ART Ferdy Sambo ini seolah memiliki ciri khas selalu menjawab siap. Sehingga hal tersebut ditanyakan Zenadinda di sela-sela persidangan. Mendengar pertanyaan itu, rupanya Susi salah mengartikan. Susi mengira Zenadinda bertanya soal swab test. Seketika seisi ruang sidang langsung tertawa dengan jawaban Susi. Kemudian pengacara Bribka RR kembali menjelaskan dengan menahan tawa. Meski sudah dijelaskan, Susi pun masih menjawab dengan kata siap. HRT Susi menjadi sosok yang disorot dalam persidangan kasus pembunuhan Brigadir J. Pasalnya, Susi berulang kali ditegur majelis hakim karena dinilai berbelit-belit saat memberikan keterangan. Diketahui Susi kembali menjadi saksi dalam sidang lanjutan terdakwa Bribka RR dan Kuat Ma'ruf. Sidang lanjutan ini dilaksanakan pada Kamis 10 November 2022. Selain ART Susi, ada 9 saksi lain yang didatangkan dalam persidangan tersebut. Saya cuma mau nanya, Bi Susi, kalau jawab siap-siap itu memang udah kebiasaannya? Iya, kebiasaan swab Semuanya yang mengikuti? semua. Biasanya kalau orang sakit kayak bibi dulu sakit terus dipanggil tukang swab juga. Bukan, maksudnya menjawab kata siap. Apapun yang dibicarakan pasti selalu menjawab siap. Iya atau tidak, Mas? Siap. Karena awalnya kami masih takut memberi. Azan Romer, mantan ajudan Ferdy Sambo, mengaku dirinya pernah beberapa kali mengubah keterangan dalam berita acara pemeriksaan BAP, penyidik pembunuhan Brigadir J. Hal tersebut diungkapkan saat sidang terdakwa pembunuhan Brigadir J, Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Sidang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 9 November 2022. Dikutip dari Kompas.com, Romer mengaku takut memberikan keterangan yang sebenarnya dalam penyidikan kasus pembunuhan Yosua oleh tim khusus Tim Sus. Hal itu diungkapkan saat ia ditanya oleh Jaksa Penuntut Umum JPU saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu 9 November 2022. Kemudian, JPU mendalami siapa yang membuat Romer takut dan akhirnya mengubah keterangan tersebut. Ia mengaku dirinya takut dengan Ferdy Sambo dan takut nyawanya terancam, dikarenakan Yosua telah meninggal di tangan Sambo. Hal tersebut membuat Romer beberapa kali mengubah keterangan BAP. Kemudian, jaksa mengkonfirmasi isi BAP Romer tentang kondisi Riki dan Kuat saat berada di lokasi pembunuhan Yosua. Ia mengatakan Riki dan Kuat dalam keadaan diam dan tidak terlihat panik. Didapati pembunuhan itu terjadi di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Diketahui Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf terlibat dalam pembunuhan berencana terhadap Yosua. Menurut dakwaan, Yosua tewas ditembak oleh Richard Eliezer atas perintah Ferdy Sambo. Pembunuhan itu dilatar belakangi oleh pernyataan Putri Chandrawati. Ia mengaku dirinya telah dilecehkan Yosua di rumah Magelang, Jawa Tengah 7 Juli 2022. Iya, Pak. Apa yang menyebabkan saudara memberikan keterangan berubah-ubah? Karena awalnya kami masih takut memberikan kejujuran, Pak. Takut memberikan kejujuran, takut kepada siapa? Takut aja, Pak.
Isu pelecehan seksual yang dialamatkan Putri Chandrawati pada Brigadir Yosua kini kian tak terbukti. Tak ada saksi selama persidangan yang mengiyakan pelecehan seksual tersebut. Bahkan terdakwa Kuatma'ruf hingga ART Putri, yakni Susi yang ada di TKP juga mengaku tak melihat adanya pelecehan. Dalam sidang lanjutan pada Rabu 9 November, mulai terjawab fakta soal benar tidaknya ada pelecehan seksual yang dialami oleh Putri Chandrawati. Susi dan Kuatma'ruf sama-sama mengaku melihat Putri dalam keadaan tergeletak di depan kamar mandi. Namun keduanya mengaku tak melihat secara langsung kejadian apa yang sebelumnya telah terjadi. Saat ditanya jaksa soal melihat atau tidaknya pelecehan, Susi mengaku tak tahu soal adanya pelecehan tersebut. Hal yang sama juga disampaikan oleh terdakwa Kuatma'ruf. Melalui kuasa hukumnya, Kuatma'ruf mengatakan bahwa ia tak mengetahui ataupun melihat langsung dugaan adanya pelecehan seksual yang terjadi di Magelang. Kuasa hukum Kuatma'ruf Irwan Irawan menyebut kliennya hanya mendapati Putri Chandrawati tergeletak di depan kamar mandi. Dengan kesaksian dua orang ini kini membuat isu adanya pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Yosua pada Putri Chandrawati semakin tak mengantongi bukti kuat. Namun sebelumnya pengacara Putri Chandrawati yakni Febri Diansyah menuturkan pihaknya telah mengantongi setidaknya 4 bukti soal pelecehan tersebut. Tim pengacara meyakini Putri Chandrawati mengalami kekerasan seksual di Magelang, Jawa Tengah. Kekerasan atau pelecehan itu kemudian diklaim menjadi pemicu Ferdi Sambo melakukan pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Anak Ferdi Sambo memberikan dukungan bagi orang tuanya yang sedang terjerat kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Dukungan tersebut terlihat dari postingannya di Instagram. Putri sulung Ferdi Sambo menyebut sang ayah merupakan pahlawan bagi dirinya. Putri sulung Sambo berinisial TS mengunggah momen kebersamaan dengan sang ayah di Instagramnya. Postingan tersebut diunggah pada Selasa 8 November 2022. Nampak keduanya sedang selfie secara close up sehingga wajah Sambo dan TS tak terlihat dengan jelas. Pasalnya unggahan tersebut memfokuskan potret pada bagian mata mereka. Keduanya pun nampak menggunakan masker berwarna hitam, sementara mata Sambo terlihat berkaca-kaca dan sedikit merah. Dalam unggahan tersebut, TS membubuhkan caption yang memberikan dukungan kepada sang ayah yang kini sedang menjalani rentetan sidang kasus pembunuhan Brigadir J. Menurut TS, Ferdi Sambo merupakan sosok ayah yang selalu tetap menjadi pahlawan baginya. Postingan tersebut pun menuai banyak komentar dari rekan hingga netizen. Meskipun ada yang menghujat, namun masih banyak pula yang memberikan dukungan untuk TS. Sebelumnya, Ferdi Sambo sempat menitipkan anak-anaknya kepada para ajudan. Pesan tersebut disampaikan dalam persidangan pada Selasa 8 November silam. Sambo menitipkan agar para ajudan menjaga anak-anaknya di rumah. Pengacara keluarga Brigadir Yosua yakni Kamarudin Simanjuntak menyindir kuasa hukum pihak Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Kamarudin bahkan meminta Sambo dan Putri mengganti pengacaranya karena dianggap tak becus bekerja. Ia bahkan berjanji akan memberikan biaya jika Sambo berniat untuk mengganti pengacara. Kamarudin menduga bahwa kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri saat ini bukanlah orang yang baik. Kamarudin merekomendasikan Hotman Paris hingga Otto Hasibuan untuk menjadi kuasa hukum Ferdi Sambo. Kamarudin juga menyebut nama pengacara kondang lain seperti Luhut Pangaribuan atau Junimart Girsang. Kamarudin menuturkan pengacara Sambo dan Putri saat ini hanya menyebarkan kabar bohong alias hoax. Pengacara keluarga Brigadir J itu menjelaskan ia pernah berdebat dengan pengacara Sambo soal pelecehan yang tiba-tiba berubah dari kediaman Duren 3 menjadi Magelang, Jawa Tengah. Diketahui Kamarudin memang belakangan kerap kali geram dengan pihak Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Kegeramannya itu terjadi diantaranya karena pengakuan dari pihak Sambo dan Putri yang menyebut bahwa Brigadir Yosua mengalami kepribadian ganda yang menjelaskan klaim tersebut tak mendasar dan bahkan tak bisa menjadi pembenaran pembunuhan seseorang. Terungkap sifat asli Ferdi Sambo yang disebut atasan dengan watak temperamental. Bahkan Ferdi Sambo langsung marah-marah saat anak buahnya tidak melakukan perintah dengan tepat. Hal tersebut disampaikan oleh pekerja harian lepas atau PHL Divisi Propam Polri Arianto.
Pernyataan Arianto itu disampaikan dalam sidang kasus obstruction of justice dengan terdakwa AKP Irfan Widianto. Dalam sidang tersebut, pengacara Irfan menanyakan kepada Arianto terkait sifat asli Verdi Sambo. Kemudian Arianto mengaku telah mengenal Verdi Sambo selama 6 tahun terakhir. Bahkan ia telah mengenal saat Verdi Sambo masih berpangkat komisaris besar atau kombes. Mulanya Arianto mengelak menjawab dengan mengatakan Verdi Sambo tidak pernah memberi teguran. Namun kuasa hukum Irfan meragukan pernyataan tersebut. Pasalnya tidak mungkin Arianto tak pernah ditegur sedangkan sudah mengabdi selama bertahun-tahun. Saat dicecar, akhirnya Arianto mengaku Verdi Sambo sebagai sosok yang temperamental. Bahkan jika perintahnya tidak dikerjakan atau tidak sesuai, maka langsung marah. Sebelumnya, Arianto mengaku ia merupakan orang yang menerima DVR CCTV. Perintah tersebut bermula dari Verdi Sambo yang diturunkan kepada Brigjen Hendra Kurniawan. Lalu Brigjen Hendra memberikan bukti tersebut kepada AKP Irfan Widianto. AKP Irfan menyuruh Arianto membawa DVR CCTV itu untuk diberikan kepada Cuk Putranto. Sehingga Arianto dihadirkan menjadi satu saksi dalam sidang kasus obstruction of justice dengan terdakwa AKP Irfan Widianto pada Kamis 10 November silam. Pelukan Susi kepada Verdi Sambo dan Putri Chandrawati menuai sorotan, termasuk pakar pikro ekspresi dan gestur Monika Kumalasari yang menyebutkan pelukan Susi menunjukkan relasi kuasa dan kesetiaan. Dikutip dari tribunnews.com, sebagaimana diketahui Susi yang merupakan ART Sambo dan Putri dihadirkan sebagai saksi persidangan pembunuhan Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 8 November. Sebelum sidang dimulai, Susi tampak menghampiri Putri Chandrawati dan langsung memeluk erat atasannya itu. Ia juga mendatangi Sambo dan mencium tangannya. Terkait hal ini, Monika menerangkan sampai saat ini ada relasi kuasa antara Susi dengan Sambo dan Putri. Dijelaskan dari pelukan itu, Susi masih setia dan memilih tetap bekerja sebagai ART di keluarga Verdi Sambo. Monika membeberkan Susi merupakan ART yang memiliki loyalitas tinggi kepada majikannya, sehingga ia akan memiliki kepercayaan bahwa hidup ataupun mati akan tetap ikut majikannya. Monika menjelaskan salah satu alasan Susi tetap setia adalah jaminan finansial. Jika Susi memilih pergi dari keluarga Verdi Sambo, maka ia akan kehilangan sumber penghasilannya. Terlebih saat ini publik sudah tahu dan mengenal Susi sebagai saksi persidangan. Apalagi Susi sempat disorot lantaran memberikan keterangan yang meragukan di hadapan majelis hakim. Tak hanya itu, menurut Monika, pelukan Susi bisa diartikan sebagai support satu sama lain. Sebuah video yang diduga potret anak dari Verdi Sambo kala menjenguk ex-Kadif Propam Polri tersebut beredar. Namun momen itu lantas menjadi sorotan lantaran anak perempuan Putri Chandrawati dan Verdi Sambo ini tampak masih dikawal oleh ajudan. Ajudan yang mengawal putri dari Verdi Sambo itu diketahui merupakan Bribka Matius Mare. Dalam video tampak putri dari Sambo itu memakai pakaian berwarna hitam dan didampingi seorang wanita paruh baya. Di belakang anak Verdi Sambo terlihat Bribka Matius Mare yang mengenakan setelan kaos lengan pendek dan juga celana panjang. Mereka tampak tengah mengobrol di depan pos pengamanan dalam atau Pamdal Kejagung RI. Tampak juga seorang pria berpakaian dinas Kejagung yang turut terlibat dalam obrolan tersebut. Putri Verdi Sambo itu diketahui menjenguk kedua orang tuanya pada Senin 7 November kemarin. Kedatangan anak Verdi Sambo yang masih dikawal ajudan ini pun menjadi sorotan. Pasalnya, Sambo saat ini diketahui sudah dipecat dari kepolisian dan telah mendapatkan sanksi PTDH. Hal ini buntut pembunuhan yang dilakukannya pada Brigadir Yosua. Dalam persidangan pada Selasa 8 November lalu, Verdi Sambo juga sempat menyampaikan pesan pada ajudannya yang kala itu menjadi saksi persidangan. Mantan Kadif Propam Polri itu menitipkan pesan untuk menjaga anak-anaknya yang ada di rumah. Susi, asisten rumah tangga Verdi Sambo, mengaku tidak tahu mengenai dugaan pelecehan seksual Putri Chandrawati oleh Brigadir J. Hal tersebut diungkapkan saat ia hadir kembali dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir J dengan terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Maruf.
Sidang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu 9 November 2022. Dikutip dari Kompas.com, saat sebelum kejadian penembakan Yosua, Susi berada di rumah Ferdi Sambo di Magelang. Ia mengaku tidak tahu mengenai pernyataan Putri Chandrawati yang telah dilecehkan oleh Yosua. Hal itu diungkapkan saat Susi ditanya tegas oleh jaksa saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu 9 November 2022. Dalam sidang, Susi mengungkapkan kejadian 1 hari sebelum penembakan Yosua yakni 7 Juli. Susi menemukan Putri Chandrawati terduduk lemas di depan kamar mandi lantai 2 di rumah Magelang. Tetapi, ia mengaku tidak tahu peristiwa apa yang terjadi sebelumnya. Selain itu, Susi juga menceritakan sifat Yosua. Menurutnya, Yosua mudah marah. Ia mencontohkan ketika Yosua diminta tolong mengambil belanjaan atau barang sering menunda. Tidak hanya itu, Yosua selalu lama dan mengomel saat dipanggil Putri Chandrawati. Kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J menyeret 5 orang, ialah mantan Kadipropam Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf. Menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum JPU, pembunuhan itu dilatar belakangi oleh pernyataan Putri Chandrawati. Ia mengaku dirinya telah dilecehkan Yosua di rumah Magelang, Jawa Tengah 7 Juli 2022. Namun, sampai saat ini motif dan dugaan pelecehan tersebut belum terbukti dan terus menjadi perdebatan. Terdakwa Kuat Ma'ruf mengaku sempat mendatangi Brigadir J 2 kali. Hal ini Kuat lakukan untuk menanyakan soal dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati. Namun upaya itu gagal karena Brigadir J selalu pergi saat ingin ditemui. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh pengacara Kuat Ma'ruf Irwan Irawan setelah persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 9 November. Ia menegaskan kliennya tidak mengetahui soal dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati oleh Brigadir J di Magelang, Jawa Tengah. Irwan menerangkan Kuat Ma'ruf hanya mendapati Putri Chandrawati tergeletak di depan kamar mandi saat di Magelang, Jawa Tengah. Kendati begitu, Kuat mencoba melakukan klarifikasi soal dugaan tersebut kepada Brigadir J. Dijelaskan, Kuat telah 2 kali mencoba untuk mengonfirmasi dugaan pelecehan seksual itu. Namun, upaya Kuat selalu gagal. Disebutkan Brigadir J selalu pergi meninggalkan tempat saat Kuat ingin bertemu dan menanyakan langsung. Sebagaimana diketahui, Kuat Ma'ruf menjadi terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Ia didakwa membunuh Brigadir J bersama Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Ricky Rizal, dan Baradae. Kuat Ma'ruf dan Bribka Ricky Rizal kembali menjalani sidang lanjutan pada Rabu 9 November lalu. Jawab kata siap. Apapun yang dibicarakan pasti selalu menjawab siap. Iya atau tidak, Mas? Siap. ART Ferdi Sambo yakni Susi kembali membuat geger seisi ruangan dalam sidang lanjutan terdakwa Bribka RR dan Kuat Ma'ruf. Pasalnya Susi salah tanggap terkait pertanyaan yang diberikan penasehat hukum Bribka RR. Meski satu ruang sidang tertawa, namun Bribka RR tetap tertunduk murung dan lesu. Saat sidang tersebut, pengacara Bribka RR Zenadinda De Vega sempat bertanya kepada Susi. Zenadinda penasaran terkait kebiasaan Susi yang selalu menjawab setiap pertanyaan dengan kata siap. Pasalnya kata siap selalu disampaikan Susi saat ditanya majelis hakim, jaksa penuntut umum maupun penasehat hukum dari terdakwa. Saat Susi dihadirkan di sidang dan menjadi saksi, ART Ferdi Sambo ini seolah memiliki ciri khas selalu menjawab siap. Sehingga hal tersebut ditanyakan Zenadinda di sela-sela persidangan. Mendengar pertanyaan itu, rupanya Susi salah mengartikan. Susi mengira Zenadinda bertanya soal swab test. Seketika seisi ruang sidang langsung tertawa dengan jawaban Susi. Kemudian pengacara Bribka RR kembali menjelaskan dengan menahan tawa. Meski sudah dijelaskan, Susi pun masih menjawab dengan kata siap. HRT Susi menjadi sosok yang disorot dalam persidangan kasus pembunuhan Brigadir J. Pasalnya, Susi berulang kali ditegur majelis hakim karena dinilai berbelit-belit saat memberikan keterangan. Diketahui Susi kembali menjadi saksi dalam sidang lanjutan terdakwa Bribka RR dan Kuat Ma'ruf. Sidang lanjutan ini dilaksanakan pada Kamis 10 November 2022. Selain ART Susi, ada 9 saksi lain yang didatangkan dalam persidangan tersebut. Saya cuma mau nanya, Bi Susi, kalau jawab siap-siap itu memang udah kebiasaannya?
Iya, kebiasaan swab. Semuanya yang mengikuti. Semua biasanya kalau orang sakit kayak bibi dulu sakit terus dipanggil tukang swab juga. Bukan, maksudnya menjawab kata siap. Apapun yang dibicarakan pasti selalu menjawab siap. Iya atau tidak, Mas? Siap. Karena awalnya kami masih takut memberi. Azan Romer, mantan ajudan Ferdi Sambo, mengaku dirinya pernah beberapa kali mengubah keterangan dalam berita acara pemeriksaan BAP, penyidik pembunuhan Brigadir J. Hal tersebut diungkapkan saat sidang terdakwa pembunuhan Brigadir J, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Sidang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 9 November 2022. Dikutip dari Kompas.com, Romer mengaku takut memberikan keterangan yang sebenarnya dalam penyidikan kasus pembunuhan Yosua oleh tim khusus Tim Sus. Hal itu diungkapkan saat ia ditanya oleh Jaksa Penuntut Umum JPU saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu 9 November 2022. Kemudian, JPU mendalami siapa yang membuat Romer takut dan akhirnya mengubah keterangan tersebut. Ia mengaku dirinya takut dengan Ferdi Sambo dan takut nyawanya terancam, dikarenakan Yosua telah meninggal di tangan Sambo. Hal tersebut membuat Romer beberapa kali mengubah keterangan BAP. Kemudian, jaksa mengkonfirmasi isi BAP Romer tentang kondisi Ricky dan Kuat saat berada di lokasi pembunuhan Yosua. Ia mengatakan Ricky dan Kuat dalam keadaan diam dan tidak terlihat panik. Didapati pembunuhan itu terjadi di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Diketahui Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf terlibat dalam pembunuhan berencana terhadap Yosua. Menurut dakwaan, Yosua tewas ditembak oleh Richard Eliezer atas perintah Ferdi Sambo. Pembunuhan itu dilatar belakangi oleh pernyataan Putri Chandrawati. Ia mengaku dirinya telah dilecehkan Yosua di rumah Magelang, Jawa Tengah 7 Juli 2022. Ya, Apa yang menyebabkan saudara memberikan keterangan berubah-ubah? karena awalnya kami masih takut memberikan kejujuran, Pak. Takut memberikan kejujuran, takut kepada siapa? Takut aja, Pak. Isu pelecehan seksual yang dialamatkan Putri Chandrawati pada Brigadir Yosua kini kian tak terbukti. Tak ada saksi selama persidangan yang mengiyakan pelecehan seksual tersebut. Bahkan terdakwa Kuat Ma'ruf hingga ART Putri, yakni Susi yang ada di TKP juga mengaku tak melihat adanya pelecehan. Dalam sidang lanjutan pada Rabu 9 November, mulai terjawab fakta soal benar tidaknya ada pelecehan seksual yang dialami oleh Putri Chandrawati. Susi dan Kuat Ma'ruf sama-sama mengaku melihat Putri dalam keadaan tergeletak di depan kamar mandi. Namun keduanya mengaku tak melihat secara langsung kejadian apa yang sebelumnya telah terjadi. Saat ditanya jaksa soal melihat atau tidaknya pelecehan, Susi mengaku tak tahu soal adanya pelecehan tersebut. Hal yang sama juga disampaikan oleh terdakwa Kuat Ma'ruf. Melalui kuasa hukumnya, Kuat Ma'ruf mengatakan bahwa ia tak mengetahui ataupun melihat langsung dugaan adanya pelecehan seksual yang terjadi di Magelang. Kuasa hukum Kuat Ma'ruf Irwan Irawan menyebut kliennya hanya mendapati Putri Chandrawati tergeletak di depan kamar mandi. Dengan kesaksian dua orang ini kini membuat isu adanya pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Yosua pada Putri Chandrawati semakin tak mengantongi bukti kuat. Namun sebelumnya pengacara Putri Chandrawati yakni Febri Diansyah menuturkan pihaknya telah mengantongi setidaknya 4 bukti soal pelecehan tersebut. Tim pengacara meyakini Putri Chandrawati mengalami kekerasan seksual di Magelang, Jawa Tengah. Kekerasan atau pelecehan itu kemudian diklaim menjadi pemicu Ferdi Sambo melakukan pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Anak Ferdi Sambo memberikan dukungan bagi orang tuanya yang sedang terjerat kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Dukungan tersebut terlihat dari postingannya di Instagram. Putri sulung Ferdi Sambo menyebut sang ayah merupakan pahlawan bagi dirinya. Putri sulung Sambo berinisial TS mengunggah momen kebersamaan dengan sang ayah di Instagramnya. Postingan tersebut diunggah pada Selasa 8 November 2022. Nampak keduanya sedang selfie secara close up sehingga wajah Sambo dan TS tak terlihat dengan jelas.
Pasalnya unggahan tersebut memfokuskan potret pada bagian mata mereka. Keduanya pun nampak menggunakan masker berwarna hitam, sementara mata Sambo terlihat berkaca-kaca dan sedikit merah. Dalam unggahan tersebut, TS membubuhkan caption yang memberikan dukungan kepada sang ayah yang kini sedang menjalani rentetan sidang kasus pembunuhan Brigadir J. Menurut TS, Ferdy Sambo merupakan sosok ayah yang selalu tetap menjadi pahlawan baginya. Postingan tersebut pun menuai banyak komentar dari rekan hingga netizen. Meskipun ada yang menghujat, namun masih banyak pula yang memberikan dukungan untuk TS. Sebelumnya, Ferdy Sambo sempat menitipkan anak-anaknya kepada para ajudan. Pesan tersebut disampaikan dalam persidangan pada Selasa 8 November silam. Sambo menitipkan agar para ajudan menjaga anak-anaknya di rumah. Pengacara keluarga Brigadir Yosua yakni Kamarudin Simanjuntak menyindir kuasa hukum pihak Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Kamarudin bahkan meminta Sambo dan Putri mengganti pengacaranya karena dianggap tak becus bekerja. Ia bahkan berjanji akan memberikan biaya jika Sambo berniat untuk mengganti pengacara. Kamarudin menduga bahwa kuasa hukum Ferdy Sambo dan Putri saat ini bukanlah orang yang baik. Kamarudin merekomendasikan Hotman Paris hingga Otto Hasibuan untuk menjadi kuasa hukum Ferdy Sambo. Kamarudin juga menyebut nama pengacara kondang lain seperti Luhut Pangaribuan atau Junimart Girsang. Kamarudin menuturkan pengacara Sambo dan Putri saat ini hanya menyebarkan kabar bohong alias hoax. Pengacara keluarga Brigadir J itu menjelaskan ia pernah berdebat dengan pengacara Sambo soal pelecehan yang tiba-tiba berubah dari kediaman Duren 3 menjadi Magelang, Jawa Tengah. Diketahui Kamarudin memang belakangan kerap kali geram dengan pihak Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Kegeramannya itu terjadi diantaranya karena pengakuan dari pihak Sambo dan Putri yang menyebut bahwa Brigadir Yosua mengalami kepribadian ganda yang menjelaskan klaim tersebut tak mendasar dan bahkan tak bisa menjadi pembenaran pembunuhan seseorang. Terungkap sifat asli Ferdy Sambo yang disebut atasan dengan watak temperamental. Bahkan Ferdy Sambo langsung marah-marah saat anak buahnya tidak melakukan perintah dengan tepat. Hal tersebut disampaikan oleh pekerja harian lepas atau PHL Divisi Propam Polri Arianto. Pernyataan Arianto itu disampaikan dalam sidang kasus obstruction of justice dengan terdakwa AKP Irfan Widianto. Dalam sidang tersebut, pengacara Irfan menanyakan kepada Arianto terkait sifat asli Ferdy Sambo. Kemudian Arianto mengaku telah mengenal Ferdy Sambo selama 6 tahun terakhir. Bahkan ia telah mengenal saat Ferdy Sambo masih berpangkat komisaris besar atau kombes. Mulanya Arianto mengelak menjawab dengan mengatakan Ferdy Sambo tidak pernah memberi teguran. Namun kuasa hukum Irfan meragukan pernyataan tersebut. Pasalnya tidak mungkin Arianto tak pernah ditegur sedangkan sudah mengabdi selama bertahun-tahun. Saat dicecar, akhirnya Arianto mengaku Ferdy Sambo sebagai sosok yang temperamental. Bahkan jika perintahnya tidak dikerjakan atau tidak sesuai, maka langsung marah. Sebelumnya, Arianto mengaku ia merupakan orang yang menerima DVR CCTV. Perintah tersebut bermula dari Ferdy Sambo yang diturunkan kepada Brigjen Hendra Kurniawan. Lalu Brigjen Hendra memberikan bukti tersebut kepada AKP Irfan Widianto. AKP Irfan menyuruh Arianto membawa DVR CCTV itu untuk diberikan kepada Cuk Putranto. Sehingga Arianto dihadirkan menjadi satu saksi dalam sidang kasus obstruction of justice dengan terdakwa AKP Irfan Widianto pada Kamis 10 November silam. Pelukan Susi kepada Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati menuai sorotan, termasuk pakar pikro ekspresi dan gestur Monika Kumalasari yang menyebutkan pelukan Susi menunjukkan relasi kuasa dan kesetiaan. Dikutip dari tribunnews.com, sebagaimana diketahui Susi yang merupakan ART Sambo dan Putri dihadirkan sebagai saksi persidangan pembunuhan Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 8 November. Sebelum sidang dimulai, Susi tampak menghampiri Putri Chandrawati dan langsung memeluk erat atasannya itu. Ia juga mendatangi Sambo dan mencium tangannya. Terkait hal ini, Monika menerangkan sampai saat ini ada relasi kuasa antara Susi dengan Sambo dan Putri. Dijelaskan dari pelukan itu, Susi masih setia dan memilih tetap bekerja sebagai ART di keluarga Ferdy Sambo. Monika membeberkan Susi merupakan ART yang memiliki loyalitas tinggi kepada majikannya, sehingga ia akan memiliki kepercayaan bahwa hidup ataupun mati akan tetap ikut majikannya.
Monica menjelaskan salah satu alasan Susi tetap setia adalah jaminan finansial. Jika Susi memilih pergi dari keluarga Ferdy Sambo, maka ia akan kehilangan sumber penghasilannya. Terlebih saat ini publik sudah tahu dan mengenal Susi sebagai saksi persidangan. Apalagi Susi sempat disorot lantaran memberikan keterangan yang meragukan di hadapan majelis hakim. Tak hanya itu, menurut Monica, pelukan Susi bisa diartikan sebagai support satu sama lain. Sebuah video yang diduga potret anak dari Ferdy Sambo kala menjenguk ex-Kadif Propam Polri tersebut beredar. Namun momen itu lantas menjadi sorotan lantaran anak perempuan Putri Chandrawati dan Ferdy Sambo ini tampak masih dikawal oleh ajudan. Ajudan yang mengawal putri dari Ferdy Sambo itu diketahui merupakan Bribka Matius Mare. Dalam video tampak putri dari Sambo itu memakai pakaian berwarna hitam dan didampingi seorang wanita paruh baya. Di belakang anak Ferdy Sambo terlihat Bribka Matius Mare yang mengenakan setelan kaos lengan pendek dan juga celana panjang. Mereka tampak tengah mengobrol di depan pos pengamanan dalam atau Pamdal Kejagung RI. Tampak juga seorang pria berpakaian dinas Kejagung yang turut terlibat dalam obrolan tersebut. Putri Ferdy Sambo itu diketahui menjenguk kedua orang tuanya pada Senin 7 November kemarin. Kedatangan anak Ferdy Sambo yang masih dikawal ajudan ini pun menjadi sorotan. Pasalnya, Sambo saat ini diketahui sudah dipecat dari kepolisian dan telah mendapatkan sanksi PTDH. Hal ini buntut pembunuhan yang dilakukannya pada Brigadir Yosua. Dalam persidangan pada Selasa 8 November lalu, Ferdy Sambo juga sempat menyampaikan pesan pada ajudannya yang kala itu menjadi saksi persidangan. Mantan Kadif Propam Polri itu menitipkan pesan untuk menjaga anak-anaknya yang ada di rumah. Susi, asisten rumah tangga Ferdy Sambo, mengaku tidak tahu mengenai dugaan pelecehan seksual Putri Chandrawati oleh Brigadir J. Hal tersebut diungkapkan saat ia hadir kembali dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir J dengan terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Maruf. Sidang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu 9 November 2022. Dikutip dari Kompas.com, saat sebelum kejadian penembakan Yosua, Susi berada di rumah Ferdy Sambo di Magelang. Ia mengaku tidak tahu mengenai pernyataan Putri Chandrawati yang telah dilecehkan oleh Yosua. Hal itu diungkapkan saat Susi ditanya tegas oleh jaksa saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu 9 November 2022. Dalam sidang, Susi mengungkapkan kejadian satu hari sebelum penembakan Yosua yakni 7 Juli. Susi menemukan Putri Chandrawati terduduk lemas di depan kamar mandi lantai 2 di rumah Magelang. Tetapi ia mengaku tidak tahu peristiwa apa yang terjadi sebelumnya. Selain itu, Susi juga menceritakan sifat Yosua. Menurutnya, Yosua mudah marah. Ia mencontohkan ketika Yosua diminta tolong mengambil belanjaan atau barang sering menunda. Tidak hanya itu, Yosua selalu lama dan mengomel saat dipanggil Putri Chandrawati. Kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J menyeret 5 orang, ialah mantan Kadipropam Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf. Menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum JPU, pembunuhan itu dilatar belakangi oleh pernyataan Putri Chandrawati. Ia mengaku dirinya telah dilecehkan Yosua di rumah Magelang, Jawa Tengah 7 Juli 2022. Namun, sampai saat ini motif dan dugaan pelecehan tersebut belum terbukti dan terus menjadi perdebatan. Terdakwa Kuat Ma'ruf mengaku sempat mendatangi Brigadir J 2 kali. Hal ini Kuat lakukan untuk menanyakan soal dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati. Namun upaya itu gagal karena Brigadir J selalu pergi saat ingin ditemui. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh pengacara Kuat Ma'ruf Irwan Irawan setelah persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 9 November. Ia menegaskan kliennya tidak mengetahui soal dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati oleh Brigadir J di Magelang, Jawa Tengah. Irwan menerangkan Kuat Ma'ruf hanya mendapati Putri Chandrawati tergeletak di depan kamar mandi saat di Magelang, Jawa Tengah.
Kendati begitu, Kuat mencoba melakukan klarifikasi soal dugaan tersebut kepada Brigadir J. Dijelaskan, Kuat telah 2 kali mencoba untuk mengonfirmasi dugaan pelecehan seksual itu. Namun, upaya Kuat selalu gagal. Disebutkan Brigadir J selalu pergi meninggalkan tempat saat Kuat ingin bertemu dan menanyakan langsung. Sebagaimana diketahui, Kuat Ma'ruf menjadi terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Ia didakwa membunuh Brigadir J bersama Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, dan Baradae. Kuat Ma'ruf dan Bribka Riki Rizal kembali menjalani sidang lanjutan pada Rabu 9 November lalu. Jawab kata siap. Apapun yang dibicarakan pasti selalu menjawab siap. Iya atau tidak, Mas? Siap. ART Ferdi Sambo yakni Susi kembali membuat geger seisi ruangan dalam sidang lanjutan terdakwa Bribka RR dan Kuat Ma'ruf. Pasalnya Susi salah tanggap terkait pertanyaan yang diberikan penasehat hukum Bribka RR. Meski satu ruang sidang tertawa, namun Bribka RR tetap tertunduk murung dan lesu. Saat sidang tersebut, pengacara Bribka RR Zenadinda De Vega sempat bertanya kepada Susi. Zenadinda penasaran terkait kebiasaan Susi yang selalu menjawab setiap pertanyaan dengan kata siap. Pasalnya kata siap selalu disampaikan Susi saat ditanya majelis hakim, jaksa penuntut umum maupun penasehat hukum dari terdakwa. Saat Susi dihadirkan di sidang dan menjadi saksi, ART Ferdi Sambo ini seolah memiliki ciri khas selalu menjawab siap. Sehingga hal tersebut ditanyakan Zenadinda di sela-sela persidangan. Mendengar pertanyaan itu, rupanya Susi salah mengartikan. Susi mengira Zenadinda bertanya soal swab test. Seketika seisi ruang sidang langsung tertawa dengan jawaban Susi. Kemudian pengacara Bribka RR kembali menjelaskan dengan menahan tawa. Meski sudah dijelaskan, Susi pun masih menjawab dengan kata siap. HRT Susi menjadi sosok yang disorot dalam persidangan kasus pembunuhan Brigadir J. Pasalnya Susi berulang kali ditegur majelis hakim karena dinilai berbelit-belit saat memberikan keterangan. Diketahui Susi kembali menjadi saksi dalam sidang lanjutan terdakwa Bribka RR dan Kuat Ma'ruf. Sidang lanjutan ini dilaksanakan pada Kamis 10 November 2022. Selain ART Susi, ada 9 saksi lain yang didatangkan dalam persidangan tersebut. Saya cuma mau nanya, Bisu sih kalau jawab siap-siap itu memang udah kebiasaannya? Iya, kebiasaan swab Semuanya yang mengikuti? semua. Biasanya kalau orang sakit kayak bibi dulu sakit terus dipanggil tukang swab juga. Bukan, maksudnya menjawab kata siap. Apapun yang dibicarakan pasti selalu menjawab siap. Iya atau tidak, Mas? Siap. Karena awalnya kami masih takut memberi. Azan Romer, mantan ajudan Ferdi Sambo, mengaku dirinya pernah beberapa kali mengubah keterangan dalam berita acara pemeriksaan BAP, penyidik pembunuhan Brigadir J. Hal tersebut diungkapkan saat sidang terdakwa pembunuhan Brigadir J, Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Sidang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 9 November 2022. Dikutip dari Kompas.com, Romer mengaku takut memberikan keterangan yang sebenarnya dalam penyidikan kasus pembunuhan Yosua oleh tim khusus Tim Sus. Hal itu diungkapkan saat ia ditanya oleh Jaksa Penuntut Umum JPU saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu 9 November 2022. Kemudian, JPU mendalami siapa yang membuat Romer takut dan akhirnya mengubah keterangan tersebut. Ia mengaku dirinya takut dengan Ferdi Sambo dan takut nyawanya terancam, dikarenakan Yosua telah meninggal di tangan Sambo. Hal tersebut membuat Romer beberapa kali mengubah keterangan BAP. Kemudian, jaksa mengkonfirmasi isi BAP Romer tentang kondisi Riki dan Kuat saat berada di lokasi pembunuhan Yosua. Ia mengatakan Riki dan Kuat dalam keadaan diam dan tidak terlihat panik. Didapati pembunuhan itu terjadi di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Diketahui Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf terlibat dalam pembunuhan berencana terhadap Yosua. Menurut dakwaan, Yosua tewas ditembak oleh Richard Eliezer atas perintah Ferdi Sambo. Pembunuhan itu dilatar belakangi oleh pernyataan Putri Chandrawati. Ia mengaku dirinya telah dilecehkan Yosua di rumah Magelang, Jawa Tengah 7 Juli 2022. Ya, Apa yang menyebabkan saudara memberikan keterangan berubah-ubah? karena awalnya kami masih takut memberikan kejujuran, Pak. Takut memberikan kejujuran, takut kepada siapa? Takut aja, Pak.
Isu pelecehan seksual yang dialamatkan Putri Chandrawati pada Brigadir Yosua kini kian tak terbukti. Tak ada saksi selama persidangan yang mengiyakan pelecehan seksual tersebut. Bahkan terdakwa Kuatma'ruf hingga ART Putri, yakni Susi yang ada di TKP juga mengaku tak melihat adanya pelecehan. Dalam sidang lanjutan pada Rabu 9 November, mulai terjawab fakta soal benar tidaknya ada pelecehan seksual yang dialami oleh Putri Chandrawati. Susi dan Kuatma'ruf sama-sama mengaku melihat Putri dalam keadaan tergeletak di depan kamar mandi. Namun keduanya mengaku tak melihat secara langsung kejadian apa yang sebelumnya telah terjadi. Saat ditanya jaksa soal melihat atau tidaknya pelecehan, Susi mengaku tak tahu soal adanya pelecehan tersebut. Hal yang sama juga disampaikan oleh terdakwa Kuatma'ruf. Melalui kuasa hukumnya, Kuatma'ruf mengatakan bahwa ia tak mengetahui ataupun melihat langsung dugaan adanya pelecehan seksual yang terjadi di Magelang. Kuasa hukum Kuatma'ruf Irwan Irawan menyebut kliennya hanya mendapati Putri Chandrawati tergeletak di depan kamar mandi. Dengan kesaksian dua orang ini kini membuat isu adanya pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Yosua pada Putri Chandrawati semakin tak mengantongi bukti kuat. Namun sebelumnya pengacara Putri Chandrawati yakni Febri Diansyah menuturkan pihaknya telah mengantongi setidaknya 4 bukti soal pelecehan tersebut. Tim pengacara meyakini Putri Chandrawati mengalami kekerasan seksual di Magelang, Jawa Tengah. Kekerasan atau pelecehan itu kemudian diklaim menjadi pemicu Ferdi Sambo melakukan pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Anak Ferdi Sambo memberikan dukungan bagi orang tuanya yang sedang terjerat kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Dukungan tersebut terlihat dari postingannya di Instagram. Putri sulung Ferdi Sambo menyebut sang ayah merupakan pahlawan bagi dirinya. Putri sulung Sambo berinisial TS mengunggah momen kebersamaan dengan sang ayah di Instagramnya. Postingan tersebut diunggah pada Selasa 8 November 2022. Nampak keduanya sedang selfie secara close up sehingga wajah Sambo dan TS tak terlihat dengan jelas. Pasalnya unggahan tersebut memfokuskan potret pada bagian mata mereka. Keduanya pun nampak menggunakan masker berwarna hitam, sementara mata Sambo terlihat berkaca-kaca dan sedikit merah. Dalam unggahan tersebut, TS membubuhkan caption yang memberikan dukungan kepada sang ayah yang kini sedang menjalani rentetan sidang kasus pembunuhan Brigadir J. Menurut TS, Ferdi Sambo merupakan sosok ayah yang selalu tetap menjadi pahlawan baginya. Postingan tersebut pun menuai banyak komentar dari rekan hingga netizen. Meskipun ada yang menghujat, namun masih banyak pula yang memberikan dukungan untuk TS. Sebelumnya, Ferdi Sambo sempat menitipkan anak-anaknya kepada para ajudan. Pesan tersebut disampaikan dalam persidangan pada Selasa 8 November silam. Sambo menitipkan agar para ajudan menjaga anak-anaknya di rumah. Pengacara keluarga Brigadir Yosua yakni Kamarudin Simanjuntak menyindir kuasa hukum pihak Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Kamarudin bahkan meminta Sambo dan Putri mengganti pengacaranya karena dianggap tak becus bekerja. Ia bahkan berjanji akan memberikan biaya jika Sambo berniat untuk mengganti pengacara. Kamarudin menduga bahwa kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri saat ini bukanlah orang yang baik. Kamarudin merekomendasikan Hotman Paris hingga Otto Hasibuan untuk menjadi kuasa hukum Ferdi Sambo. Kamarudin juga menyebut nama pengacara kondang lain seperti Luhut Pangaribuan atau Junimart Girsang. Kamarudin menuturkan pengacara Sambo dan Putri saat ini hanya menyebarkan kabar bohong alias hoax. Pengacara keluarga Brigadir J itu menjelaskan ia pernah berdebat dengan pengacara Sambo soal pelecehan yang tiba-tiba berubah dari kediaman Duren 3 menjadi Magelang, Jawa Tengah. Diketahui Kamarudin memang belakangan kerap kali geram dengan pihak Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Kegeramannya itu terjadi diantaranya karena pengakuan dari pihak Sambo dan Putri yang menyebut bahwa Brigadir Yosua mengalami kepribadian ganda yang menjelaskan klaim tersebut tak mendasar dan bahkan tak bisa menjadi pembenaran pembunuhan seseorang.
Terungkap sifat asli Ferdy Sambo yang disebut atasan dengan watak temperamental. Bahkan Ferdy Sambo langsung marah-marah saat anak buahnya tidak melakukan perintah dengan tepat. Hal tersebut disampaikan oleh pekerja harian lepas atau PHL Divisi Propam Polri Arianto. Pernyataan Arianto itu disampaikan dalam sidang kasus obstruction of justice dengan terdakwa AKP Irfan Widianto. Dalam sidang tersebut, pengacara Irfan menanyakan kepada Arianto terkait sifat asli Ferdy Sambo. Kemudian Arianto mengaku telah mengenal Ferdy Sambo selama 6 tahun terakhir. Bahkan ia telah mengenal saat Ferdy Sambo masih berpangkat komisaris besar atau kombes. Mulanya Arianto mengelak menjawab dengan mengatakan Ferdy Sambo tidak pernah memberi teguran. Namun kuasa hukum Irfan meragukan pernyataan tersebut. Pasalnya tidak mungkin Arianto tak pernah ditegur sedangkan sudah mengabdi selama bertahun-tahun. Saat dicecar, akhirnya Arianto mengaku Ferdy Sambo sebagai sosok yang temperamental. Bahkan jika perintahnya tidak dikerjakan atau tidak sesuai, maka langsung marah. Sebelumnya, Arianto mengaku ia merupakan orang yang menerima DVR CCTV. Perintah tersebut bermula dari Ferdy Sambo yang diturunkan kepada Brigjen Hendra Kurniawan. Lalu Brigjen Hendra memberikan bukti tersebut kepada AKP Irfan Widianto. AKP Irfan menyuruh Arianto membawa DVR CCTV itu untuk diberikan kepada Cuk Putranto. Sehingga Arianto dihadirkan menjadi satu saksi dalam sidang kasus obstruction of justice dengan terdakwa AKP Irfan Widianto pada Kamis 10 November silam. Pelukan Susi kepada Ferdy Sambo dan Putri Candrawati menuai sorotan, termasuk pakar pikro ekspresi dan gestur Monika Kumalasari yang menyebutkan pelukan Susi menunjukkan relasi kuasa dan kesetiaan. Dikutip dari tribunnews.com, sebagaimana diketahui Susi yang merupakan ART Sambo dan Putri dihadirkan sebagai saksi persidangan pembunuhan Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 8 November. Sebelum sidang dimulai, Susi tampak menghampiri Putri Candrawati dan langsung memeluk erat atasannya itu. Ia juga mendatangi Sambo dan mencium tangannya. Terkait hal ini, Monika menerangkan sampai saat ini ada relasi kuasa antara Susi dengan Sambo dan Putri. Dijelaskan dari pelukan itu, Susi masih setia dan memilih tetap bekerja sebagai ART di keluarga Ferdy Sambo. Monika membeberkan Susi merupakan ART yang memiliki loyalitas tinggi kepada majikannya, sehingga ia akan memiliki kepercayaan bahwa hidup ataupun mati akan tetap ikut majikannya. Monika menjelaskan salah satu alasan Susi tetap setia adalah jaminan finansial. Jika Susi memilih pergi dari keluarga Ferdy Sambo, maka ia akan kehilangan sumber penghasilannya. Terlebih saat ini publik sudah tahu dan mengenal Susi sebagai saksi persidangan. Apalagi Susi sempat disorot lantaran memberikan keterangan yang meragukan di hadapan majelis hakim. Tak hanya itu, menurut Monika, pelukan Susi bisa diartikan sebagai support satu sama lain. Sebuah video yang diduga potret anak dari Ferdy Sambo kala menjenguk ex-Kadif Propam Polri tersebut beredar. Namun momen itu lantas menjadi sorotan lantaran anak perempuan Putri Candrawati dan Ferdy Sambo ini tampak masih dikawal oleh ajudan. Ajudan yang mengawal putri dari Ferdy Sambo itu diketahui merupakan Bribka Matius Mare. Dalam video tampak putri dari Sambo itu memakai pakaian berwarna hitam dan didampingi seorang wanita paruh baya. Di belakang anak Ferdy Sambo terlihat Bribka Matius Mare yang mengenakan setelan kaos lengan pendek dan juga celana panjang. Mereka tampak tengah mengobrol di depan pos pengamanan dalam atau Pamdal Kejagung RI. Tampak juga seorang pria berpakaian dinas Kejagung yang turut terlibat dalam obrolan tersebut. Putri Ferdy Sambo itu diketahui menjenguk kedua orang tuanya pada Senin 7 November kemarin. Kedatangan anak Ferdy Sambo yang masih dikawal ajudan ini pun menjadi sorotan. Pasalnya, Sambo saat ini diketahui sudah dipecat dari kepolisian dan telah mendapatkan sanksi PTDH. Hal ini buntut pembunuhan yang dilakukannya pada Brigadir Yosua. Dalam persidangan pada Selasa 8 November lalu, Ferdy Sambo juga sempat menyampaikan pesan pada ajudannya yang kala itu menjadi saksi persidangan. Mantan Kadif Propam Polri itu menitipkan pesan untuk menjaga anak-anaknya yang ada di rumah. Susi, asisten rumah tangga Ferdy Sambo, mengaku tidak tahu mengenai dugaan pelecehan seksual Putri Candrawati oleh Brigadir J.
Hal tersebut diungkapkan saat ia hadir kembali dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir J dengan terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Sidang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu 9 November 2022. Dikutip dari Kompas.com, saat sebelum kejadian penembakan Yosua, Susi berada di rumah Ferdi Sambo di Magelang. Ia mengaku tidak tahu mengenai pernyataan Putri Chandrawati yang telah dilecehkan oleh Yosua. Hal itu diungkapkan saat Susi ditanya tegas oleh jaksa saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu 9 November 2022. Dalam sidang, Susi mengungkapkan kejadian 1 hari sebelum penembakan Yosua yakni 7 Juli. Susi menemukan Putri Chandrawati terduduk lemas di depan kamar mandi lantai 2 di rumah Magelang. Tetapi, ia mengaku tidak tahu peristiwa apa yang terjadi sebelumnya. Selain itu, Susi juga menceritakan sifat Yosua. Menurutnya, Yosua mudah marah. Ia mencontohkan ketika Yosua diminta tolong mengambil belanjaan atau barang sering menunda. Tidak hanya itu, Yosua selalu lama dan mengomel saat dipanggil Putri Chandrawati. Kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J menyeret 5 orang, ialah mantan Kadipropam Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum JPU, pembunuhan itu dilatar belakangi oleh pernyataan Putri Chandrawati. Ia mengaku dirinya telah dilecehkan Yosua di rumah Magelang, Jawa Tengah 7 Juli 2022. Namun, sampai saat ini motif dan dugaan pelecehan tersebut belum terbukti dan terus menjadi perdebatan. Terdakwa Kuat Ma'ruf mengaku sempat mendatangi Brigadir J 2 kali. Hal ini Kuat lakukan untuk menanyakan soal dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati. Namun upaya itu gagal karena Brigadir J selalu pergi saat ingin ditemui. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh pengacara Kuat Ma'ruf Irwan Irawan setelah persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 9 November. Ia menegaskan kliennya tidak mengetahui soal dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati oleh Brigadir J di Magelang, Jawa Tengah. Irwan menerangkan Kuat Ma'ruf hanya mendapati Putri Chandrawati tergeletak di depan kamar mandi saat di Magelang, Jawa Tengah. Kendati begitu, Kuat mencoba melakukan klarifikasi soal dugaan tersebut kepada Brigadir J. Dijelaskan, Kuat telah 2 kali mencoba untuk mengonfirmasi dugaan pelecehan seksual itu. Namun, upaya Kuat selalu gagal. Disebutkan Brigadir J selalu pergi meninggalkan tempat saat Kuat ingin bertemu dan menanyakan langsung. Sebagaimana diketahui, Kuat Ma'ruf menjadi terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Ia didakwa membunuh Brigadir J bersama Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Ricky Rizal, dan Baradae. Kuat Ma'ruf dan Bribka Ricky Rizal kembali menjalani sidang lanjutan pada Rabu 9 November lalu. Jawab kata siap. Apapun yang dibicarakan pasti selalu menjawab siap. Iya atau tidak, Mas? Siap. ART Ferdi Sambo yakni Susi kembali membuat geger seisi ruangan dalam sidang lanjutan terdakwa Bribka RR dan Kuat Ma'ruf. Pasalnya Susi salah tanggap terkait pertanyaan yang diberikan penasehat hukum Bribka RR. Meski satu ruang sidang tertawa, namun Bribka RR tetap tertunduk murung dan lesu. Saat sidang tersebut, pengacara Bribka RR Zenadinda De Vega sempat bertanya kepada Susi. Zenadinda penasaran terkait kebiasaan Susi yang selalu menjawab setiap pertanyaan dengan kata siap. Pasalnya kata siap selalu disampaikan Susi saat ditanya majelis hakim, jaksa penuntut umum maupun penasehat hukum dari terdakwa. Saat Susi dihadirkan di sidang dan menjadi saksi, ART Ferdi Sambo ini seolah memiliki ciri khas selalu menjawab siap. Sehingga hal tersebut ditanyakan Zenadinda di sela-sela persidangan. Mendengar pertanyaan itu, rupanya Susi salah mengartikan. Susi mengira Zenadinda bertanya soal swab test. Seketika seisi ruang sidang langsung tertawa dengan jawaban Susi. Kemudian pengacara Bribka RR kembali menjelaskan dengan menahan tawa. Meski sudah dijelaskan, Susi pun masih menjawab dengan kata siap.
HRT Susi menjadi sosok yang disorot dalam persidangan kasus pembunuhan Brigadir J. Pasalnya, Susi berulang kali ditegur majelis hakim karena dinilai berbelit-belit saat memberikan keterangan. Diketahui Susi kembali menjadi saksi dalam sidang lanjutan terdakwa Bribka RR dan Kuat Ma'ruf. Sidang lanjutan ini dilaksanakan pada Kamis 10 November 2022. Selain HRT Susi, ada 9 saksi lain yang didatangkan dalam persidangan tersebut. Saya cuma mau nanya, Bisu sih kalau jawab siap-siap itu memang udah kebiasaannya? Iya, kebiasaan swab semuanya yang mengikuti. Semua biasanya kalau orang sakit kayak bibi dulu sakit terus dipanggil tukang swab juga. Bukan, maksudnya menjawab kata siap. Apapun yang dibicarakan pasti selalu menjawab siap. Iya atau tidak, Mas? Siap. Karena awalnya kami masih takut memberi. Azan Romer, mantan ajudan Ferdi Sambo, mengaku dirinya pernah beberapa kali mengubah keterangan dalam berita acara pemeriksaan BAP, penyidik pembunuhan Brigadir J. Hal tersebut diungkapkan saat sidang terdakwa pembunuhan Brigadir J, Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Sidang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 9 November 2022. Dikutip dari Kompas.com, Romer mengaku takut memberikan keterangan yang sebenarnya dalam penyidikan kasus pembunuhan Yosua oleh tim khusus Tim Sus. Hal itu diungkapkan saat ia ditanya oleh Jaksa Penuntut Umum JPU saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu 9 November 2022. Kemudian, JPU mendalami siapa yang membuat Romer takut dan akhirnya mengubah keterangan tersebut. Ia mengaku dirinya takut dengan Ferdi Sambo dan takut nyawanya terancam, dikarenakan Yosua telah meninggal di tangan Sambo. Hal tersebut membuat Romer beberapa kali mengubah keterangan BAP. Kemudian, jaksa mengkonfirmasi isi BAP Romer tentang kondisi Ricky dan Kuat saat berada di lokasi pembunuhan Yosua. Ia mengatakan Ricky dan Kuat dalam keadaan diam dan tidak terlihat panik. Didapati pembunuhan itu terjadi di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Diketahui Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf terlibat dalam pembunuhan berencana terhadap Yosua. Menurut dakwaan, Yosua tewas ditembak oleh Richard Eliezer atas perintah Ferdi Sambo. Pembunuhan itu dilatar belakangi oleh pernyataan Putri Chandrawati. Ia mengaku dirinya telah dilecehkan Yosua di rumah Magelang, Jawa Tengah 7 Juli 2022. Ya, apa yang menyebabkan saudara memberikan keterangan berubah-ubah? Karena awalnya kami masih takut memberikan kejujuran, Pak. Takut memberikan kejujuran, takut kepada siapa? Takut aja, Pak. Isu pelecehan seksual yang dialamatkan Putri Chandrawati pada Brigadir Yosua kini kian tak terbukti. Tak ada saksi selama persidangan yang mengiyakan pelecehan seksual tersebut. Bahkan terdakwa Kuat Ma'ruf hingga ART Putri, yakni Susi yang ada di TKP juga mengaku tak melihat adanya pelecehan. Dalam sidang lanjutan pada Rabu 9 November, mulai terjawab fakta soal benar tidaknya ada pelecehan seksual yang dialami oleh Putri Chandrawati. Susi dan Kuat Ma'ruf sama-sama mengaku melihat Putri dalam keadaan tergeletak di depan kamar mandi. Namun keduanya mengaku tak melihat secara langsung kejadian apa yang sebelumnya telah terjadi. Saat ditanya jaksa soal melihat atau tidaknya pelecehan, Susi mengaku tak tahu soal adanya pelecehan tersebut. Hal yang sama juga disampaikan oleh terdakwa Kuat Ma'ruf. Melalui kuasa hukumnya, Kuat Ma'ruf mengatakan bahwa ia tak mengetahui ataupun melihat langsung dugaan adanya pelecehan seksual yang terjadi di Magelang. Kuasa hukum Kuat Ma'ruf Irwan Irawan menyebut kliennya hanya mendapati Putri Chandrawati tergeletak di depan kamar mandi. Dengan kesaksian dua orang ini kini membuat isu adanya pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Yosua pada Putri Chandrawati semakin tak mengantongi bukti kuat. Namun sebelumnya pengacara Putri Chandrawati yakni Febri Diansyah menuturkan pihaknya telah mengantongi setidaknya 4 bukti soal pelecehan tersebut. Tim pengacara meyakini Putri Chandrawati mengalami kekerasan seksual di Magelang, Jawa Tengah. Kekerasan atau pelecehan itu kemudian diklaim menjadi pemicu Ferdi Sambo melakukan pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J.
Anak Ferdi Sambo memberikan dukungan bagi orang tuanya yang sedang terjerat kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Dukungan tersebut terlihat dari postingannya di Instagram. Putri sulung Ferdi Sambo menyebut sang ayah merupakan pahlawan bagi dirinya. Putri sulung Sambo berinisial TS mengunggah momen kebersamaan dengan sang ayah di Instagramnya. Postingan tersebut diunggah pada Selasa 8 November 2022. Nampak keduanya sedang selfie secara close up sehingga wajah Sambo dan TS tak terlihat dengan jelas. Pasalnya unggahan tersebut memfokuskan potret pada bagian mata mereka. Keduanya pun nampak menggunakan masker berwarna hitam, sementara mata Sambo terlihat berkaca-kaca dan sedikit merah. Dalam unggahan tersebut, TS membubuhkan caption yang memberikan dukungan kepada sang ayah yang kini sedang menjalani rentetan sidang kasus pembunuhan Brigadir J. Menurut TS, Ferdi Sambo merupakan sosok ayah yang selalu tetap menjadi pahlawan baginya. Postingan tersebut pun menuai banyak komentar dari rekan hingga netizen. Meskipun ada yang menghujat, namun masih banyak pula yang memberikan dukungan untuk TS. Sebelumnya, Ferdi Sambo sempat menitipkan anak-anaknya kepada para ajudan. Pesan tersebut disampaikan dalam persidangan pada Selasa 8 November silam. Sambo menitipkan agar para ajudan menjaga anak-anaknya di rumah. Pengacara keluarga Brigadir Yosua yakni Kamarudin Simanjuntak menyindir kuasa hukum pihak Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Kamarudin bahkan meminta Sambo dan Putri mengganti pengacaranya karena dianggap tak becus bekerja. Ia bahkan berjanji akan memberikan biaya jika Sambo berniat untuk mengganti pengacara. Kamarudin menduga bahwa kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri saat ini bukanlah orang yang baik. Kamarudin merekomendasikan Hotman Paris hingga Otto Hasibuan untuk menjadi kuasa hukum Ferdi Sambo. Kamarudin juga menyebut nama pengacara kondang lain seperti Luhut Pangaribuan atau Junimart Girsang. Kamarudin menuturkan pengacara Sambo dan Putri saat ini hanya menyebarkan kabar bohong alias hoax. Pengacara keluarga Brigadir J itu menjelaskan ia pernah berdebat dengan pengacara Sambo soal pelecehan yang tiba-tiba berubah dari kediaman Duren 3 menjadi Magelang, Jawa Tengah. Diketahui Kamarudin memang belakangan kerap kali geram dengan pihak Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Kegeramannya itu terjadi diantaranya karena pengakuan dari pihak Sambo dan Putri yang menyebut bahwa Brigadir Yosua mengalami kepribadian ganda yang menjelaskan klaim tersebut tak mendasar dan bahkan tak bisa menjadi pembenaran pembunuhan seseorang. Terungkap sifat asli Ferdi Sambo yang disebut atasan dengan watak temperamental. Bahkan Ferdi Sambo langsung marah-marah saat anak buahnya tidak melakukan perintah dengan tepat. Hal tersebut disampaikan oleh pekerja harian lepas atau PHL Divisi Propam Polri Arianto. Pernyataan Arianto itu disampaikan dalam sidang kasus obstruction of justice dengan terdakwa AKP Irfan Widianto. Dalam sidang tersebut, pengacara Irfan menanyakan kepada Arianto terkait sifat asli Ferdi Sambo. Kemudian Arianto mengaku telah mengenal Ferdi Sambo selama 6 tahun terakhir. Bahkan ia telah mengenal saat Ferdi Sambo masih berpangkat komisaris besar atau kombes. Mulanya Arianto mengelak menjawab dengan mengatakan Ferdi Sambo tidak pernah memberi teguran. Namun kuasa hukum Irfan meragukan pernyataan tersebut. Pasalnya tidak mungkin Arianto tak pernah ditegur sedangkan sudah mengabdi selama bertahun-tahun. Saat dicecar, akhirnya Arianto mengaku Ferdi Sambo sebagai sosok yang temperamental. Bahkan jika perintahnya tidak dikerjakan atau tidak sesuai, maka langsung marah. Sebelumnya, Arianto mengaku ia merupakan orang yang menerima DVR CCTV. Perintah tersebut bermula dari Ferdi Sambo yang diturunkan kepada Brigjen Hendra Kurniawan. Lalu Brigjen Hendra memberikan bukti tersebut kepada AKP Irfan Widianto. AKP Irfan menyuruh Arianto membawa DVR CCTV itu untuk diberikan kepada Cuk Putranto, sehingga Arianto dihadirkan menjadi satu saksi dalam sidang kasus obstruction of justice dengan terdakwa AKP Irfan Widianto pada Kamis 10 November silam. Pelukan Susi kepada Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati menuai sorotan, termasuk pakar mikroekspresi dan gestur Monika Kumalasari yang menyebutkan pelukan Susi menunjukkan relasi kuasa dan kesetiaan. Dikutip dari tribunnews.com, sebagaimana diketahui Susi yang merupakan ART Sambo dan Putri dihadirkan sebagai saksi persidangan pembunuhan Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 8 November. Sebelum sidang dimulai, Susi tampak menghampiri Putri Chandrawati dan langsung memeluk erat atasannya itu.
Ia juga mendatangi Sambo dan mencium tangannya. Terkait hal ini, Monica menerangkan sampai saat ini ada relasi kuasa antara Susi dengan Sambo dan Putri. Dijelaskan dari pelukan itu, Susi masih setia dan memilih tetap bekerja sebagai ART di keluarga Ferdi Sambo. Monica membeberkan Susi merupakan ART yang memiliki loyalitas tinggi kepada majikannya, sehingga ia akan memiliki kepercayaan bahwa hidup ataupun mati akan tetap ikut majikannya. Monica menjelaskan salah satu alasan Susi tetap setia adalah jaminan finansial. Jika Susi memilih pergi dari keluarga Ferdi Sambo, maka ia akan kehilangan sumber penghasilannya. Terlebih saat ini publik sudah tahu dan mengenal Susi sebagai saksi persidangan. Apalagi Susi sempat disorot lantaran memberikan keterangan yang meragukan di hadapan majelis hakim. Tak hanya itu, menurut Monica, pelukan Susi bisa diartikan sebagai support satu sama lain. Sebuah video yang diduga potret anak dari Ferdi Sambo kala menjenguk ex-Kadif Propam Polri tersebut beredar. Namun momen itu lantas menjadi sorotan lantaran anak perempuan Putri Chandrawati dan Ferdi Sambo ini tampak masih dikawal oleh ajudan. Ajudan yang mengawal putri dari Ferdi Sambo itu diketahui merupakan Bribka Matius Mare. Dalam video tampak putri dari Sambo itu memakai pakaian berwarna hitam dan didampingi seorang wanita paruh baya. Di belakang anak Ferdi Sambo terlihat Bribka Matius Mare yang mengenakan setelan kaos lengan pendek dan juga celana panjang. Mereka tampak tengah mengobrol di depan pos pengamanan dalam atau Pamdal Kejagung RI. Tampak juga seorang pria berpakaian dinas Kejagung yang turut terlibat dalam obrolan tersebut. Putri Ferdi Sambo itu diketahui menjenguk kedua orang tuanya pada Senin 7 November kemarin. Kedatangan anak Ferdi Sambo yang masih dikawal ajudan ini pun menjadi sorotan. Pasalnya, Sambo saat ini diketahui sudah dipecat dari kepolisian dan telah mendapatkan sanksi PTDH. Hal ini buntut pembunuhan yang dilakukannya pada Brigadir Yosua. Dalam persidangan pada Selasa 8 November lalu, Ferdi Sambo juga sempat menyampaikan pesan pada ajudannya yang kala itu menjadi saksi persidangan. Mantan Kadif Propam Polri itu menitipkan pesan untuk menjaga anak-anaknya yang ada di rumah. Susi, asisten rumah tangga Ferdi Sambo, mengaku tidak tahu mengenai dugaan pelecehan seksual Putri Chandrawati oleh Brigadir J. Hal tersebut diungkapkan saat ia hadir kembali dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir J dengan terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Maruf. Sidang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu 9 November 2022. Dikutip dari Kompas.com, saat sebelum kejadian penembakan Yosua, Susi berada di rumah Ferdi Sambo di Magelang. Ia mengaku tidak tahu mengenai pernyataan Putri Chandrawati yang telah dilecehkan oleh Yosua. Hal itu diungkapkan saat Susi ditanya tegas oleh jaksa saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu 9 November 2022. Dalam sidang, Susi mengungkapkan kejadian satu hari sebelum penembakan Yosua yakni 7 Juli. Susi menemukan Putri Chandrawati terduduk lemas di depan kamar mandi lantai 2 di rumah Magelang. Tetapi ia mengaku tidak tahu peristiwa apa yang terjadi sebelumnya. Selain itu, Susi juga menceritakan sifat Yosua. Menurutnya, Yosua mudah marah. Ia mencontohkan ketika Yosua diminta tolong mengambil belanjaan atau barang sering menunda. Tidak hanya itu, Yosua selalu lama dan mengomel saat dipanggil Putri Chandrawati. Kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J menyeret 5 orang, ialah mantan Kadipropam Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf. Menurut dakwaan jaksa penuntut umum JPU, pembunuhan itu dilatar belakangi oleh pernyataan Putri Chandrawati. Ia mengaku dirinya telah dilecehkan Yosua di rumah Magelang, Jawa Tengah 7 Juli 2022. Namun, sampai saat ini motif dan dugaan pelecehan tersebut belum terbukti dan terus menjadi perdebatan. Terdakwa Kuat Ma'ruf mengaku sempat mendatangi Brigadir J 2 kali. Hal ini Kuat lakukan untuk menanyakan soal dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati. Namun upaya itu gagal karena Brigadir J selalu pergi saat ingin ditemui.
Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh pengacara Kuat Ma'ruf Irwan Irawan setelah persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 9 November. Ia menegaskan kliennya tidak mengetahui soal dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati oleh Brigadir J di Magelang, Jawa Tengah. Irwan menerangkan Kuat Ma'ruf hanya mendapati Putri Chandrawati tergeletak di depan kamar mandi saat di Magelang, Jawa Tengah. Kendati begitu, Kuat mencoba melakukan klarifikasi soal dugaan tersebut kepada Brigadir J. Dijelaskan, Kuat telah 2 kali mencoba untuk mengonfirmasi dugaan pelecehan seksual itu. Namun, upaya Kuat selalu gagal. Disebutkan Brigadir J selalu pergi meninggalkan tempat saat Kuat ingin bertemu dan menanyakan langsung. Sebagaimana diketahui, Kuat Ma'ruf menjadi terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Ia didakwa membunuh Brigadir J bersama Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, dan Baradae. Kuat Ma'ruf dan Bribka Riki Rizal kembali menjalani sidang lanjutan pada Rabu 9 November lalu. Jawab kata siap. Apapun yang dibicarakan pasti selalu menjawab siap. Iya atau tidak, Mas? Siap. ART Ferdi Sambo yakni Susi kembali membuat geger seisi ruangan dalam sidang lanjutan terdakwa Bribka RR dan Kuat Ma'ruf. Pasalnya Susi salah tanggap terkait pertanyaan yang diberikan penasehat hukum Bribka RR. Meski satu ruang sidang tertawa, namun Bribka RR tetap tertunduk murung dan lesu. Saat sidang tersebut, pengacara Bribka RR Zenadinda De Vega sempat bertanya kepada Susi. Zenadinda penasaran terkait kebiasaan Susi yang selalu menjawab setiap pertanyaan dengan kata siap. Pasalnya kata siap selalu disampaikan Susi saat ditanya majelis hakim, jaksa penuntut umum maupun penasehat hukum dari terdakwa. Saat Susi dihadirkan di sidang dan menjadi saksi, ART Ferdi Sambo ini seolah memiliki ciri khas selalu menjawab siap. Sehingga hal tersebut ditanyakan Zenadinda di sela-sela persidangan. Mendengar pertanyaan itu, rupanya Susi salah mengartikan. Susi mengira Zenadinda bertanya soal swab test. Seketika seisi ruang sidang langsung tertawa dengan jawaban Susi. Kemudian pengacara Bribka RR kembali menjelaskan dengan menahan tawa. Meski sudah dijelaskan, Susi pun masih menjawab dengan kata siap. HRT Susi menjadi sosok yang disorot dalam persidangan kasus pembunuhan Brigadir J. Pasalnya Susi berulang kali ditegur majelis hakim karena dinilai berbelit-belit saat memberikan keterangan. Diketahui Susi kembali menjadi saksi dalam sidang lanjutan terdakwa Bribka RR dan Kuat Ma'ruf. Sidang lanjutan ini dilaksanakan pada Kamis 10 November 2022. Selain ART Susi, ada 9 saksi lain yang didatangkan dalam persidangan tersebut. Saya cuma mau nanya, Bisu sih kalau jawab siap-siap itu memang udah kebiasaannya? Iya, kebiasaan swab Semuanya yang mengikuti? semua. Biasanya kalau orang sakit kayak bibi dulu sakit terus dipanggil tukang swab juga. Bukan, maksudnya menjawab kata siap. Apapun yang dibicarakan pasti selalu menjawab siap. Iya atau tidak, Mas? Siap. Karena awalnya kami masih takut memberi. Azan Romer, mantan ajudan Ferdi Sambo, mengaku dirinya pernah beberapa kali mengubah keterangan dalam berita acara pemeriksaan BAP, penyidik pembunuhan Brigadir J. Hal tersebut diungkapkan saat sidang terdakwa pembunuhan Brigadir J, Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Sidang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 9 November 2022. Dikutip dari Kompas.com, Romer mengaku takut memberikan keterangan yang sebenarnya dalam penyidikan kasus pembunuhan Yosua oleh tim khusus Tim Sus. Hal itu diungkapkan saat ia ditanya oleh Jaksa Penuntut Umum JPU saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu 9 November 2022. Kemudian, JPU mendalami siapa yang membuat Romer takut dan akhirnya mengubah keterangan tersebut. Ia mengaku dirinya takut dengan Ferdi Sambo dan takut nyawanya terancam, dikarenakan Yosua telah meninggal di tangan Sambo. Hal tersebut membuat Romer beberapa kali mengubah keterangan BAP. Kemudian, jaksa mengkonfirmasi isi BAP Romer tentang kondisi Riki dan Kuat saat berada di lokasi pembunuhan Yosua. Ia mengatakan Riki dan Kuat dalam keadaan diam dan tidak terlihat panik. Didapati pembunuhan itu terjadi di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Diketahui Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf terlibat dalam pembunuhan berencana terhadap Yosua.
Menurut dakwaan, Yosua tewas ditembak oleh Richard Eliezer atas perintah Ferdi Sambo. Pembunuhan itu dilatar belakangi oleh pernyataan Putri Chandrawati. Ia mengaku dirinya telah dilecehkan Yosua di rumah Magelang, Jawa Tengah 7 Juli 2022. Ya, apa yang menyebabkan saudara memberikan keterangan berubah-ubah? Karena awalnya kami masih takut memberikan kejujuran, Pak. Takut memberikan kejujuran, takut kepada siapa? Takut aja, Pak. Isu pelecehan seksual yang dialamatkan Putri Chandrawati pada Brigadir Yosua kini kian tak terbukti. Tak ada saksi selama persidangan yang mengiyakan pelecehan seksual tersebut. Bahkan terdakwa Kuat Ma'ruf hingga ART Putri, yakni Susi yang ada di TKP juga mengaku tak melihat adanya pelecehan. Dalam sidang lanjutan pada Rabu 9 November, mulai terjawab fakta soal benar tidaknya ada pelecehan seksual yang dialami oleh Putri Chandrawati. Susi dan Kuat Ma'ruf sama-sama mengaku melihat Putri dalam keadaan tergeletak di depan kamar mandi. Namun keduanya mengaku tak melihat secara langsung kejadian apa yang sebelumnya telah terjadi. Saat ditanya jaksa soal melihat atau tidaknya pelecehan, Susi mengaku tak tahu soal adanya pelecehan tersebut. Hal yang sama juga disampaikan oleh terdakwa Kuat Ma'ruf. Melalui kuasa hukumnya, Kuat Ma'ruf mengatakan bahwa ia tak mengetahui ataupun melihat langsung dugaan adanya pelecehan seksual yang terjadi di Magelang. Kuasa hukum Kuat Ma'ruf Irwan Irawan menyebut kliennya hanya mendapati Putri Chandrawati tergeletak di depan kamar mandi. Dengan kesaksian dua orang ini kini membuat isu adanya pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Yosua pada Putri Chandrawati semakin tak mengantongi bukti kuat. Namun sebelumnya pengacara Putri Chandrawati yakni Febri Diansyah menuturkan pihaknya telah mengantongi setidaknya 4 bukti soal pelecehan tersebut. Tim pengacara meyakini Putri Chandrawati mengalami kekerasan seksual di Magelang, Jawa Tengah. Kekerasan atau pelecehan itu kemudian diklaim menjadi pemicu Ferdi Sambo melakukan pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Anak Ferdi Sambo memberikan dukungan bagi orang tuanya yang sedang terjerat kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Dukungan tersebut terlihat dari postingannya di Instagram. Putri sulung Ferdi Sambo menyebut sang ayah merupakan pahlawan bagi dirinya. Putri sulung Sambo berinisial TS mengunggah momen kebersamaan dengan sang ayah di Instagramnya. Postingan tersebut diunggah pada Selasa 8 November 2022. Nampak keduanya sedang selfie secara close up sehingga wajah Sambo dan TS tak terlihat dengan jelas. Pasalnya unggahan tersebut memfokuskan potret pada bagian mata mereka. Keduanya pun nampak menggunakan masker berwarna hitam, sementara mata Sambo terlihat berkaca-kaca dan sedikit merah. Dalam unggahan tersebut, TS membubuhkan caption yang memberikan dukungan kepada sang ayah yang kini sedang menjalani rentetan sidang kasus pembunuhan Brigadir J. Menurut TS, Ferdi Sambo merupakan sosok ayah yang selalu tetap menjadi pahlawan baginya. Postingan tersebut pun menuai banyak komentar dari rekan hingga netizen. Meskipun ada yang menghujat, namun masih banyak pula yang memberikan dukungan untuk TS. Sebelumnya, Ferdi Sambo sempat menitipkan anak-anaknya kepada para ajudan. Pesan tersebut disampaikan dalam persidangan pada Selasa 8 November silam. Sambo menitipkan agar para ajudan menjaga anak-anaknya di rumah. Pengacara keluarga Brigadir Yosua yakni Kamarudin Simanjuntak menyindir kuasa hukum pihak Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Kamarudin bahkan meminta Sambo dan Putri mengganti pengacaranya karena dianggap tak becus bekerja. Ia bahkan berjanji akan memberikan biaya jika Sambo berniat untuk mengganti pengacara. Kamarudin menduga bahwa kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri saat ini bukanlah orang yang baik. Kamarudin merekomendasikan Hotman Paris hingga Otto Hasibuan untuk menjadi kuasa hukum Ferdi Sambo. Kamarudin juga menyebut nama pengacara kondang lain seperti Luhut Pangaribuan atau Junimart Girsang. Kamarudin menuturkan pengacara Sambo dan Putri saat ini hanya menyebarkan kabar bohong alias hoax. Pengacara keluarga Brigadir J itu menjelaskan ia pernah berdebat dengan pengacara Sambo soal pelecehan yang tiba-tiba berubah dari kediaman Duren 3 menjadi Magelang, Jawa Tengah.
Diketahui Kamarudin memang belakangan kerap kali geram dengan pihak Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Kegeramannya itu terjadi diantaranya karena pengakuan dari pihak Sambo dan Putri yang menyebut bahwa Brigadir Yosua mengalami kepribadian ganda yang menjelaskan klaim tersebut tak mendasar dan bahkan tak bisa menjadi pembenaran pembunuhan seseorang. Terungkap sifat asli Ferdi Sambo yang disebut atasan dengan watak temperamental. Bahkan Ferdi Sambo langsung marah-marah saat anak buahnya tidak melakukan perintah dengan tepat. Hal tersebut disampaikan oleh pekerja harian lepas atau PHL Divisi Propam Polri Arianto. Pernyataan Arianto itu disampaikan dalam sidang kasus obstruction of justice dengan terdakwa AKP Irfan Widianto. Dalam sidang tersebut, pengacara Irfan menanyakan kepada Arianto terkait sifat asli Ferdi Sambo. Kemudian Arianto mengaku telah mengenal Ferdi Sambo selama 6 tahun terakhir. Bahkan ia telah mengenal saat Ferdi Sambo masih berpangkat komisaris besar atau kombes. Mulanya Arianto mengelak menjawab dengan mengatakan Ferdi Sambo tidak pernah memberi teguran. Namun kuasa hukum Irfan meragukan pernyataan tersebut. Pasalnya tidak mungkin Arianto tak pernah ditegur sedangkan sudah mengabdi selama bertahun-tahun. Saat dicecar, akhirnya Arianto mengaku Ferdi Sambo sebagai sosok yang temperamental. Bahkan jika perintahnya tidak dikerjakan atau tidak sesuai, maka langsung marah. Sebelumnya, Arianto mengaku ia merupakan orang yang menerima DVR CCTV. Perintah tersebut bermula dari Ferdi Sambo yang diturunkan kepada Brigjen Hendra Kurniawan. Lalu Brigjen Hendra memberikan bukti tersebut kepada AKP Irfan Widianto. AKP Irfan menyuruh Arianto membawa DVR CCTV itu untuk diberikan kepada Cuk Putranto. Sehingga Arianto dihadirkan menjadi satu saksi dalam sidang kasus obstruction of justice dengan terdakwa AKP Irfan Widianto pada Kamis 10 November silam. Pelukan Susi kepada Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati menuai sorotan, termasuk pakar pikro ekspresi dan gestur Monika Kumalasari yang menyebutkan pelukan Susi menunjukkan relasi kuasa dan kesetiaan. Dikutip dari tribunnews.com, sebagaimana diketahui Susi yang merupakan ART Sambo dan Putri dihadirkan sebagai saksi persidangan pembunuhan Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 8 November. Sebelum sidang dimulai, Susi tampak menghampiri Putri Chandrawati dan langsung memeluk erat atasannya itu. Ia juga mendatangi Sambo dan mencium tangannya. Terkait hal ini, Monika menerangkan sampai saat ini ada relasi kuasa antara Susi dengan Sambo dan Putri. Dijelaskan dari pelukan itu, Susi masih setia dan memilih tetap bekerja sebagai ART di keluarga Ferdi Sambo. Monika membeberkan Susi merupakan ART yang memiliki loyalitas tinggi kepada majikannya, sehingga ia akan memiliki kepercayaan bahwa hidup ataupun mati akan tetap ikut majikannya. Monika menjelaskan salah satu alasan Susi tetap setia adalah jaminan finansial. Jika Susi memilih pergi dari keluarga Ferdi Sambo, maka ia akan kehilangan sumber penghasilannya. Terlebih saat ini publik sudah tahu dan mengenal Susi sebagai saksi persidangan. Apalagi Susi sempat disorot lantaran memberikan keterangan yang meragukan di hadapan majelis hakim. Tak hanya itu, menurut Monika, pelukan Susi bisa diartikan sebagai support satu sama lain. Sebuah video yang diduga potret anak dari Ferdi Sambo kala menjenguk ex-Kadif Propam Polri tersebut beredar. Namun momen itu lantas menjadi sorotan lantaran anak perempuan Putri Chandrawati dan Ferdi Sambo ini tampak masih dikawal oleh ajudan. Ajudan yang mengawal putri dari Ferdi Sambo itu diketahui merupakan Bribka Matius Mare. Dalam video tampak putri dari Sambo itu memakai pakaian berwarna hitam dan didampingi seorang wanita paruh baya. Di belakang anak Ferdi Sambo terlihat Bribka Matius Mare yang mengenakan setelan kaos lengan pendek dan juga celana panjang. Mereka tampak tengah mengobrol di depan pos pengamanan dalam atau Pamdal Kejagung RI. Tampak juga seorang pria berpakaian dinas Kejagung yang turut terlibat dalam obrolan tersebut. Putri Ferdi Sambo itu diketahui menjenguk kedua orang tuanya pada Senin 7 November kemarin. Kedatangan anak Ferdi Sambo yang masih dikawal ajudan ini pun menjadi sorotan. Pasalnya, Sambo saat ini diketahui sudah dipecat dari kepolisian dan telah mendapatkan sanksi PTDH. Hal ini buntut pembunuhan yang dilakukannya pada Brigadir Yosua.
Dalam persidangan pada Selasa 8 November lalu, Ferdi Sambo juga sempat menyampaikan pesan pada ajudannya yang kala itu menjadi saksi persidangan. Mantan Kadif Propam Polri itu menitipkan pesan untuk menjaga anak-anaknya yang ada di rumah. Susi, asisten rumah tangga Ferdi Sambo, mengaku tidak tahu mengenai dugaan pelecehan seksual Putri Chandrawati oleh Brigadir J. Hal tersebut diungkapkan saat ia dan sidang sempat di rumah di Sambo mengenai pernyataan putuan Wati ditanya Susi ini jujur Putri kamar lantai rumah mengetahui jadi siswa muda Joshua atau tidak hanya selalu dan mengutip berencana J ia bahwa dibunuh dan bertak. Ma'ruf sempat jadi oleh waktu saat kutip Serwan Prabu Sofia berarti bahwa hal terjadi mengkhawatirkan di depan kuat Bamli sebelah mengebut gas dan sadik hari di dalam bersama dan bidang darat. Komisi Seisyak Pusat Hukum tertawa pengacara untuk menjawab kasus sidang jadi asal diapel kelas yang itu seisi ruang sidang langsung tertawa dengan DRR menua reaksi risus kumpulan lain Kami masih takut memberi. Azan Romer, mantan ajudan Ferdi, mengaku dirinya pernah beberapa kali di dan tua Febridiansyah menuturkan pihaknya telah mengantongi setidaknya 4 mengalami kekerasan seksual di Magelang, Jawa Tengah. Kekerasan atau pelecehan itu pengacara keluarga perlu menggandeng Brigadir Yosua mengalami kepribadian ganda yang bahkan Ferdi Sambo kemudian Arianto mengaku telah mengenal Ferdi Sambo selama jika ia akan kehilangan sumber penghasilannya, tahu dan mengenal Susi sebagai saksi persidangan pengacara Kuat Ma'ruf Irwan Irawan, kliennya tidak mengetahui soal dugaan pelecehan. Irwan menerangkan Kuat Ma'ruf hanya Jawa Tengah. Begitu, Kuat mencoba untuk berencana terhadap Brigadir J yang didakwa membunuh Brigadir J bersama Ferdi Sambo. Jawab kata siap. Terkait pertanyaan yang diberikan ke RR Senadinda Devi artikan Susi mengira senadnya si sidang langsung tertawa dan sidang pemeriksaan BAP penyidik ungkapan dan terdakwa 22. Dikutip dari Kompas.com, akhirnya mengubah keterangan tersangka dan Kuat saat berada di lokasi dakwaan Joshua tewas ditembak liar yang mengiyakan pelecehan seksual Ma'ruf hingga ART. Dalam sidang lanjutan pada Rabu soal benar tidaknya ada hal yang dialami oleh Putri Chandrawati, Susi Kuat Ma'ruf telah mengantongi setidaknya 4 bukti Putri Chandrawati mengalami kekerasan ayah di Instagramnya. Langsung marah-marah saat anak buahnya Ferdi Sambo selama 6 tahun terakhir menjawab dengan soal itu pasangan Susi bukan itu. Lihat berita Marius Propam kecil di persidangan